Justru sekarang posisi yang susah tuh Pak SBY, karena dia nggak bisa membuktikan apa-apa kan. Kalau misalnya Prabowo menang atau Mas Gibran menang gitu ya, dia nggak bisa juga ngeklaim bahwa eh, Gibran menang karena Demokrat ada di situ, nggak bisa gitu. Kenapa? Karena ya bapaknya Gibran penguasa saat ini, dia punya kedikjayaan dan kekuatan lebih dahsyat dibandingkan SBY. Tapi kalau Ibu Mega, Ganjar menang, dia bisa tepuk dada juga. This is me gitu ya. Saya masih bisa diandalkan untuk memenangkan kader saya gitu. Halo Tribuners, Tribun on Fokus kembali menjumpai Anda bersama saya Maria Nanda. Tribuners, dunia politik masih memanas menjelang Pilpres 2024 mendatang. Terlebih kini Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sedang dilanda masalah baik dari internal maupun eksternal. Pasalnya Megawati harus melawan tiga mantan koleganya yakni Susilo Bambang Yudhoyono, Prabowo Subianto, dan Joko Widodo. Mengenai situasi ini, hari ini kita akan membahasnya bersama dengan pendiri lembaga kedai kopi, ada Bang Henry Satrio atau yang lebih akrab disapa Bang Hensat. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Halo Bang Hensat. Halo Nanda, apa kabar? Baik, Sehat ya? sehat Alhamdulillah. Gimana Alhamdulillah. Bang Hensat? Ya oke, baik-baik aja. Sebelumnya terima kasih banyak Bang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung lagi bersama kami di Tribun on Fokus hari ini. Sama-sama, Nanda. Langsung aja Bang, kita mau bahas tadi seperti yang pengantar, meskipun masih menjadi isu, tapi publik sudah banyak yang menilai ya bahwa Jokowi berada di pihak Prabowo dan Gibran di Pilpres 2024 mendatang. Dengan demikian Megawati di PDIP yang mengusung Ganjar Mahfud bisa dikatakan akan bertarung nih melawan tiga tokoh yang pernah sangat dekat dengan dirinya, namun kini menjadi lawan politik di antaranya seperti tadi yang sudah saya sampaikan ada SBY, Prabowo, dan Jokowi yang belakangan memang dikabarkan renggang dengan Sang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Ini bakal seru Bang untuk dinamika ke depannya. Kira-kira menurut Bang Hensat apa yang terjadi? Iya, sejak awal saya mengatakan bahwa Pilpres 2024 ini sebetulnya adalah pertarungan antara tiga presiden, Hmm. SBY gitu ya, Bu Mega dan Pak Jokowi. Sebelum Mas Anies berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, saya menyebutkan bahwa ada SBY di Anies, kemudian ada Bu Mega di Ganjar, dan kemudian ada Pak Jokowi di Prabowo. Tapi memang dengan konstelasinya berubah, ya saat ini hanya Anies Baswedan yang tidak punya presiden gitu ya. Nah, Mas Ganjar masih ada Ibu Megawati Soekarno Putri, dan kemudian Pak Prabowo tentunya ada dua presiden di sana, Pak SBY dan Pak Jokowi. Ini sih memang ya agak lucu ya melihat bagaimana Pak SBY posisinya, karena Demokrat 10 tahun atau 9 tahun belakangan ini menjadi oposisi, kerap mengkritik kebijakan Pak Jokowi, bahkan Pak Jokowi pun kerap mengkritik peninggalan kebijakan-kebijakan dari SBY, tapi di 2024 ini SBY nampaknya diharuskan oleh keadaan untuk berkampanye demi Gibran. Jadi artinya dia akan berkampanye untuk Mas Gibran, dan tentu saja ya dia harus berkampanye untuk program-program Jokowi. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi saat ini sebetulnya bukan tentang mindsetnya, tapi bagaimana tentang pengaruh para tokoh-tokoh yang tadi Nanda sudah sebutkan, bagaimana pengaruh Megawati untuk memenangkan Ganjar Pranowo, dan bagaimana pengaruh Prabowo, Jokowi, dan SBY bagi pemenangan Pak Prabowo. Pak Prabowo kan kembali hadir di Pilpres 2024 sebagai pasangan sebagai tokoh yang paling senior ya, paling senior, kemudian paling berpengalaman dalam Pilpres 2024, maka tentu saja pengalaman dia kalah tidak bisa dianggap remeh karena akan memiliki banyak sekali catatan. Ditambah dua tokoh lainnya, Pak SBY dan Jokowi, yang belum pernah kalah. Jadi ada catatan kalah terus dan catatan menang terus gitu ya, yang akan digabungkan untuk strategi pemenangan seorang Prabowo. Apalagi Prabowo
saat ini istimewa pasangannya. Jadi selama ini kalah terus dan sekarang dibantu oleh anak presiden untuk menjadi eh, kontestan dalam Pilpres 2024. Nah, pengaruh Pak eh, Jokowi dan Pak SBY di Prabowo tentu saja tidak sesignifikan pengaruh Ibu Mega untuk Ganjar Pranowo. Karena Ganjar Pranowo mau tidak mau memang masih mengandalkan mesin partai dari PDI Perjuangan sehingga peran Ibu Mega sangat signifikan. Sementara eh, di kubu Pak Prabowo peran SBY menurut saya eh, dengan segala hormat tidak terlalu signifikan dibandingkan peran Pak Jokowi, apalagi Pak Jokowi diwakili langsung oleh anaknya. Jadi kalau kita bicara tentang netralitas Pak Jokowi diuji pada Pilpres 2024, kalau menurut saya statement itu ketinggian, Nanda. Jadi ya kalau mau dicoba, coba sih boleh-boleh aja, tapi menurut saya keinginan Mas Anies untuk menghadirkan atau telah meminta Pak Jokowi untuk menghadirkan sebuah pemilu yang netral, pilpres yang netral, akan jauh panggang dari api. Karena bagaimanapun juga seorang ayah kecil kemungkinannya tidak membantu anaknya dalam sebuah kompetisi sehingga anaknya bisa menang. Gitu kira-kira Nanda. Oke, baik Bang. Kalau dilihat pengkhianatan SBY di Pilpres tahun 2004 lalu dinilai tidak begitu semenyakitkan dengan pengkhianatan Jokowi yang dilakukan saat ini. Gimana menurut Bang Hensat sebagai Oh pengamat? iya, karena ada dua catatan saya. Yang pertama, hubungan Ibu Mega dan Pak SBY itu lebih ke hubungan profesional. Hmm. Pak SBY dibesarkan oleh TNI, kemudian diberikan kesempatan oleh Pak Gus Dur dan Ibu Mega masuk ke dalam kabinet kalau saya tidak salah. Kemudian akhirnya mendirikan partai politik dan melawan Ibu Mega. Tapi Ibu Megawati itu luar biasa karena dia mengerti betul tentang demokrasi sehingga walaupun dia punya kekuatan saat itu untuk melarang atau mencegah atau menghalang-halangi SBY maju di perhelatan 2004, dia tidak menggunakan powernya saat itu, tapi dia mengizinkan SBY untuk bertanding melawan dirinya. Tapi hubungan dengan Pak Jokowi eh, jauh lebih dalam dibandingkan hubungan Megawati dengan SBY. Hubungan Megawati dengan Pak Jokowi itu dimulai dari Pak Jokowi bukan siapa-siapa. Jadi memang diberikan tiket Solo, kemudian Jakarta, bahkan presiden dianggap salah satu kader terbaik yang dimiliki oleh PDI Perjuangan. Jadi ibaratnya Megawati adalah seorang ibu yang membesarkan sosok Jokowi dan juga membesarkan sosok Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution. Jadi memang eh, ketiganya dibesarkan oleh Ibu Mega. Jadi berbeda kedalaman tautan ya antara Ibu Mega dengan Pak SBY dengan Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Nah, apakah kemudian keinginan melawan atau menggagalkan Jokowi itu besar saat ini di Ibu Mega itu yang masih jadi misteri. Karena kalau kita berkaca bahwa Ibu Mega adalah seorang ibu bagi Jokowi, kecil kemungkinannya ada seorang ibu akan mempermalukan anaknya sedemikian rupa. Tapi mungkin dia demi partainya akan berjuang segala rupa atau segala cara untuk memenangkan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Jadi ini memang sebuah pertarungan emosional sekali untuk Ibu Mega yang memang eh, menurut sejarah bahkan lebih berhasil membesarkan sebuah partai politik dibandingkan ayahnya Bung Karno. PNI tidak sebesar PDI Perjuangan, bahkan hingga hari ini PDI Perjuangan dicatat sebagai satu-satunya partai politik yang memiliki elektabilitas tertinggi. Belum pernah ada yang menyaingi 33,3% pada saat pemilu tahun 2000 tahun 99 lalu. Jadi itu luar biasa pencapaiannya Ibu Mega gitu Nanda.
Baik, Bang. Kalau kita flashback gitu ya, kita mundur ke pertengahan tahun 2023 kemarin, sebelum Demokrat akhirnya menjatuhkan pilihan untuk mendukung Prabowo. Ini ramai Bang soal mimpi SBY berada satu gerbong dengan Megawati dan Jokowi. Kala itu banyak yang menilai bahwa itu hanya gimmick atau kode bahwa Demokrat akan merapat ke PDIP. Bahkan AHY juga soan ke Puan di detik-detik akhirnya. Namun kemudian malah bergabung bersama dengan Gerindra. Apakah ini bisa menambah bumbu-bumbu konflik, Bang, dari Megawati dan SBY yang kini kaitannya dengan Demokrat bergabung dengan Prabowo? Menurut penilaian Bang Hensat itu seperti apa? Oh, enggak. Ada yang lebih menyakitkan buat Ibu Mega dibandingkan SBY ya. Peran Pak Jokowi itu sendiri dengan Mas Gibran tentunya. Itu lebih dalam lukanya menurut saya. Saya nggak tahu bagaimana Ibu Mega, tapi mengamati saja kelihatannya memang lebih dalam lukanya dibandingkan dengan luka dengan Pak SBY ya. Tapi ya saya nggak tahu sekali lagi. Tapi menurut saya begini, memang di awal itu Mhm. saya lebih memprediksi PDI Perjuangan atau Demokrat itu akan bergabung dengan PDI Perjuangan dibandingkan dengan Pak Prabowo. Ada dua alasannya. Yang pertama tentang izin Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi mengizinkan Pak Prabowo berkoalisi dengan Demokrat gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah SBY mau gitu kemudian mempopulerkan program-program Pak Jokowi gitu. Karena kan Pak Prabowo tegak lurusnya ke Pak Jokowi. Tapi ternyata saya salah prediksi tuh. Pak SBY ternyata lebih memilih Pak Prabowo. Mungkin juga karena tidak ada gayung bersambut atau belum ada gayung bersambut dari PDI Perjuangan waktu itu. Tapi menurut saya sih terlalu terburu-buru sih. Kalau saya boleh menilai eh, mesin terbesar Demokrat untuk mendapatkan suara itu adalah mesin perubahan. Jadi memang harusnya dia bersama Anies Baswedan bersama-sama mengusung gerakan perubahan gitu ya. Tapi kan sudah diputuskan. Jadi sekarang Pak SBY bergabung dengan Pak Prabowo. Mhm. Baik, Bang. Prabowo dan Gibran secara elektoral tak cukup kuat di Jawa Timur dibanding Ganjar yang menggandeng Mahfud sebagai figur NU dan Madura. Kemudian Anies dan Caimin yang juga cukup kuat nih Bang di Jawa Timur. Namun koalisi Indonesia Maju dikabarkan sangat optimis karena punya power SBY di Pacitan dan akan mengerahkan Khofifah sebagai panglima perang di Jawa Timur. Apakah memang peluang di Jatim ini akan menjadi medan perang terketat di Pilpres mendatang, Bang? Eh enggak ya, sebetulnya terlalu berlebihan juga makanya justru Hmm. saat ini saya melihat medan pertempurannya bagi Pak Prabowo dan Mas Ganjar itu ada di Jawa Tengah ya. Hmm. Karena ada Mas Gibran di Jawa Tengah dan Mas Ganjar yang dengan PDI-nya tentu saja apalagi dia Jawa Tengah sebagai gubernur Jawa Tengah berusaha mempertahankan teritorinya. Tapi seorang Gibran kan nggak bisa dianggap remeh apalagi ada ayahanda yang jadi presiden saat ini. Jadi memang justru menurut saya battleground-nya ada di Jawa Tengah. Pastinya Pak Jokowi sebagai penguasa saat ini ingin sekali membuktikan gitu ya bahwa dengan dirinya berada di kubu Pak Prabowo, Pak Prabowo bisa memenangkan kontestasi di Jawa Tengah. Gitu. Karena buat dia itu akan lebih membanggakan untuk menunjukkan superioritas dia di Jawa Tengah dibandingkan PDI Perjuangan. Nah, kalau kemudian Jawa Timur pasti akan terus-menerus diperjuangkan oleh tiga pasangan calon, tapi yang menarik kita akan melihat bagaimana pertarungan Prabowo versus Ganjar di Jawa Tengah. Siapa kira-kira yang menang? Apakah seorang Jokowi bisa meruntuhkan supremasi PDI Perjuangan di Jawa Tengah? Oke, karena memang Jawa Tengah ini bisa dibilang kandangnya banteng begitu ya, Bang. Tapi Jokowi Mhm. juga ingin merebut dan membuktikan bahwa Jokowi ini bisa untuk merebut suara dari Ganjar begitu ya, Bang ya. Ya, karena kalau dia tidak berhasil merebut Jawa Tengah, seartinya dia masih berada di bawah PDI Perjuangan kemampuan elektoralnya. Hmm. Walaupun di putaran kedua lalu di 2019 lagi tinggi kepuasan Pak Jokowi di mata rakyat,
dia hanya bisa menyumbangkan suara 0,38% ke PDI Perjuangan dibandingkan dengan suara di 2014 lalu gitu. Hmm. Baik Bang, kita kembali lagi ke topik pembicaraan tadi mengenai Megawati yang harus melawan baik dari SBY, Prabowo, dan Jokowi. Kalau tadi kita membahas hubungan antara SBY dan Megawati, kita beralih ke hubungan Megawati dan Prabowo yang tak begitu baik juga, Bang. Meski kini akhirnya Prabowo merapat ke kabinet setelah 2 putaran pemilu, Prabowo menjadi musuh bebuyutan dari PDIP. Kini Prabowo seolah juga menculik begitu putra dari PDIP yakni Jokowi. Apakah ini akan memperburuk hubungan antara Mega dan Prabowo, Bang? Uh, Hubungan Prabowo dan Mega menurut saya sih nggak pernah buruk, juga nggak pernah terlalu baik juga ya. Hubungannya begitu-begitu aja. Persaingan antar parpol, pernah bersama gitu ya. Tapi kan kemudian mereka bersama dan kalah gitu. Jadi artinya itu tidak akan lebih dalam bila mereka menang dan kemudian pisah gitu kan. Nah ini kan Pak Jokowi ini kan menang terus kemudian pisah, itu pasti akan lebih menyakitkan ya. Anda lebih memahami lah bila perasaan dan isi hati bicara ya dibandingkan saya. Jadi kalau bersama Pak Prabowo kan kalah, jadi kenangan indahnya nggak terlalu besar lah ya. Tapi kalau kemudian menang terus pisah seperti Megawati dan Pak Jokowi, itu kenangannya kan lebih dalam ya. Jadi kenangan terindahnya tuh ada lah dibandingkan dengan Pak Prabowo. Jadi menurut saya sih tidak terlalu dalam ya, karena eh, apa ya, ya itu tadi karena kalah ya, jadi kenangan terindahnya nggak ada gitu dibandingkan dengan Pak Jokowi. Paham Oke. ya Mas Indah ya kalau tentang gitu itu. Karena senyumnya kamu beda tuh. Oke, Bang. Sekarang yang menjadi tanda tanya besar sampai saat ini, Pak Jokowi belum pernah bertemu dengan pihak PDIP bahkan dengan Bu Mega setelah Gibran resmi diusung menjadi cawapresnya Prabowo. Perpecahan PDIP tidak bisa dielakkan nih Bang. Fokusnya masyarakat malah kini penasaran dengan adu kuat power dari sang ketum Partai Banteng Megawati Soekarno Putri dengan power dari Jokowi sebagai seorang presiden. Nah, kalau menurut Bang Hensat seperti apa konflik antara Bu Mega dan Jokowi? Ya kalau kita sering bersama kemudian akhirnya berpisah, Hmm. itu kan biasanya pihak-pihak yang berpisah itu ingin lebih dulu membuktikan bahwa bisa move on, nggak Hmm. bucin gitu kan. Ya jadi kalau nggak bisa ketemu ya udah dianggapnya "Ya udah gue juga bisa kok tanpa lu" gitu. Jadi mereka pasti akan menunjukkan bahwa mereka bisa move on. Makanya akhirnya berkegiatan masing-masing kan. Pak Jokowi kemarin ngundang capres-capres. Kalau saya tidak salah Ibu Mega dengan jajaran PDI Perjuangan hari ini nyekar ke Blitar ya, ke makam Bung Karno. Ya itu kan pembuktian-pembuktian bahwa mereka lebih suka move on gitu ya. Dan coba kalau Anda yang berada di posisi Ibu Mega gitu ya, eh, habis disakiti lah, dihianati gitu ya. Terus kemudian datang ke Ibu Mega tuh mau ngomong apa tuh kan? Paling kan yang mengkhianati kan minta maaf kan, memohon pengertian gitu kan. Itu kan nggak usah ketemu juga udah bisa ditebak. Jadi artinya kalau nggak ketemu juga ya lo mohon pengertian gue, lo mau minta maaf gue ya udah oke gue maafin, tapi kita nggak usah ketemu lah gitu. Kan sama aja aku mau ngomong dong, mau ngomong apa sih, udah kok aku udah ngerti. Kalau mau ngomong aja WhatsApp lah gitu. Oke, udah puas, udah gue maafin puas kan biasanya gitu kan dah. Itu udah, jadi nggak perlu ketemu lagi gitu. Oke, eh, tapi tadi Bang Hensat menyoroti lebih eh, permasalahan untuk move on gitu ya dan menjalani kesibukan Kehidupan masing-masing. kehidupan masing-masing seperti itu ya. Kalau diberatkan seperti orang pacaran gitu ya Bang ya. Oke, tapi apakah kemungkinan ke depannya di antara Bu Mega dan Jokowi ada aksi saling balas dendam? eh Bukan balas dendam ya menurut saya, tapi memang perjuangan untuk memenangkan jagoannya masing-masing. Pak Jokowi ingin Mas Gibran anaknya menang,
Mhm. untuk melanjutkan 3 periodenya dia kan, Mhm. melanjutkan program-programnya dia yang sudah mungkin dia berjanji dengan banyak sekali investor, dan Ibu Mega juga memenangkan Ganjar. Ini bukan tentang apa tadi bahasa kamu, tapi menurut saya ini sih tentang pembuktian aja gitu ya, pembuktian siapa yang lebih kuat, bukan tentang balas dendam. Teorinya masih sama kayak seperti tadi, dulu-duluan move on aja gitu. Oke, berarti ini bukan sebagai aksi balas dendam, tapi lebih ke pembuktian gitu ya, Bang, setelah Ya, ya, terjadinya konflik di antara mereka seperti itu ya, Bang ya. ya, justru sekarang posisi yang susah tuh Pak SBY, karena dia nggak bisa membuktikan apa-apa kan. Kalau misalnya Prabowo menang atau Mas Gibran menang gitu ya, dia nggak bisa juga ngeklaim bahwa eh, Gibran menang karena Demokrat ada di situ, nggak bisa gitu. Kenapa? Karena ya bapaknya Gibran penguasa saat ini, dia punya kedikjayaan dan kekuatan lebih dahsyat dibandingkan SBY. Tapi kalau Ibu Mega, Ganjar menang, dia bisa tepuk dada juga. This is me gitu ya. Saya masih bisa diandalkan untuk memenangkan kader saya gitu. Nah, yang paling seru juga Mas Anies gitu. Mas Anies dengan Muhaimin Iskandar gitu ya. Dengan slogan Aminnya itu kalau menang ya dia bisa bilang bahwa ya kami menang karena rakyat, bukan karena tokoh-tokoh yang ada di belakang kami, kira-kira gitu. Baik, Bang, terakhir nih sebagai closing statement juga dari Bang Hensat. Ke depan Ya, kira-kira kejutan-kejutan di dinamika politik jelang Pilpres ini apa yang sekiranya menurut Bang Hensat akan terjadi? Mengingat nih oke. Bang, PDIP belum bersikap tegas, Jokowi juga seolah adem ayem, kemudian ada pula yang terkait menunggu putusan MK pada Selasa besok. Apa yang kira-kira kejutan yang akan terjadi menurut Bang Hensat? Kejutan itu akan ada ya bila di antara Prabowo dan Ganjar itu ada yang kalah duluan di putaran pertama. Itu Hmm. kejutan tuh. Jadi artinya selama ini kan Anies Baswedan tidak terlalu diperhitungkan ya, karena di berbagai hasil survei masih tertinggal. Tapi bila kemudian Anies Baswedan berhasil meyakinkan masyarakat dengan slogan perubahan itu, kemudian mewujudkan eh, dalam kertas suara atau menghitungkan suara hal seperti yang dicapai oleh Anies Baswedan di berbagai safarinya yang memang banyak sekali orang berkumpul, dan kemudian akhirnya dia bisa menyeruak mendapatkan lebih dari 35%, artinya antara Prabowo dan Ganjar kalah. Nah, itu baru kejutan. Hmm. Nanti kita akan lihat gitu kemana misalnya Pak Prabowo kalah ya, karena resistensi terhadap Gibran ini begitu besar, Hmm. tidak ingin rakyat Indonesia ada nepotisme, tidak ingin rakyat Indonesia dilecehkan ya. Ini kan seperti ditantang nih oleh Gibran. Nih rakyat Indonesia, lihat saya maju, Anda mau apa? Kayak gitu-gitulah kira-kira. Dan kemudian resistennya besar dan Pak Prabowo kalah gitu ya. Nah, ini menarik. Kemana suara Pak Prabowo? Apakah akan ke Ganjar Pranowo gitu ya? Artinya Pak Jokowi akan datang soan ke Ibu Mega, nyun sewu Ibu, saya salah, saya kemarin jalan sendiri gitu ya. Kemudian seluruh pendukungnya diserahkan kepada Ibu Mega, atau justru kebalikannya, karena kesel dikalahkan oleh Ganjar, akhirnya diarahkan ke Anies Baswedan. Nah, kalau udah begini kan Anies akan menjadi kuda hitam yang bisa memenangkan Pilpres. Nah, itu kejutan. Mm-mm. Nanti kita lihat bersama-sama kejutan apa di Ya, press yang akan semakin seru ke depannya. Sekali lagi terima kasih Bang Hansat atas waktunya baik sudah Nanda, terima kasih banyak. bersama saya di Tribun News on Focus. Semoga kita bisa berbincang di kesempatan lain waktu. Terima kasih Bang Hansat. Sama-sama Nanda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tribunas, demikian Tribun on Focus. Hari ini saya Maria Nanda Bestatu yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Justru sekarang posisi yang susah tuh Pak SBY, karena dia nggak bisa membuktikan apa-apa kan. Kalau misalnya Prabowo menang atau Mas Gibran menang gitu ya, dia nggak bisa juga ngeklaim bahwa eh, Gibran menang karena Demokrat ada di situ, nggak bisa gitu. Kenapa? Karena ya bapaknya Gibran penguasa saat ini, dia punya kedikjayaan dan kekuatan lebih dahsyat dibandingkan SBY. Tapi kalau Ibu Mega, Ganjar menang, dia bisa
tepuk dada juga. This is me gitu ya. Saya masih bisa diandalkan untuk memenangkan kader saya gitu. Halo Tribuners, Tribun on Fokus kembali menjumpai Anda bersama saya Maria Nanda. Tribuners, dunia politik masih memanas menjelang Pilpres 2024 mendatang. Terlebih kini Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sedang dilanda masalah baik dari internal maupun eksternal. Pasalnya Megawati harus melawan 3 mantan koleganya yakni Susilo Bambang Yudhoyono, Prabowo Subianto, dan Joko Widodo. Mengenai situasi ini, hari ini kita akan membahasnya bersama dengan pendiri lembaga kedai kopi, ada Bang Henry Satrio atau yang lebih akrab disapa Bang Hensat. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Halo Bang Hensat. Halo Nanda, apa kabar? Baik, Sehat ya? sehat alhamdulillah. Gimana Alhamdulillah. Bang Hensat? Ya oke, baik-baik aja. Sebelumnya terima kasih banyak Bang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung lagi bersama kami di Tribun on Fokus hari ini. Sama-sama Nanda. Langsung aja Bang, kita mau bahas tadi seperti yang pengantar, meskipun masih menjadi isu, tapi publik sudah banyak yang menilai ya bahwa Jokowi berada di pihak Prabowo dan Gibran di Pilpres 2024 mendatang. Dengan demikian Megawati di PDIP yang mengusung Ganjar Mahfud bisa dikatakan akan bertarung nih melawan 3 tokoh yang pernah sangat dekat dengan dirinya, namun kini menjadi lawan politik di antaranya seperti tadi yang sudah saya sampaikan ada SBY, Prabowo, dan Jokowi yang belakangan memang dikabarkan renggang dengan Sang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Ini bakal seru Bang untuk dinamika ke depannya. Kira-kira menurut Bang Hensat apa yang terjadi? Iya, sejak awal saya mengatakan bahwa Pilpres 2024 ini sebetulnya adalah pertarungan antara 3 presiden, SBY gitu ya, Bu Mega dan Pak Jokowi. Sebelum Mas Anies berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, saya menyebutkan bahwa ada SBY di Anies, kemudian ada ada Bu Mega di Ganjar, dan kemudian ada Pak Jokowi di Prabowo. Tapi memang dengan konstelasinya berubah, ya saat ini hanya Anies Baswedan yang tidak punya presiden gitu ya. Nah, Mas Ganjar masih ada Ibu Megawati Soekarno Putri, dan kemudian Pak Prabowo tentunya ada 2 presiden di sana, Pak SBY dan Pak Jokowi. Ini sih memang ya agak lucu ya melihat bagaimana Pak SBY posisinya, karena Demokrat 10 tahun atau 9 tahun belakangan ini menjadi oposisi, kerap mengkritik kebijakan Pak Jokowi, bahkan Pak Jokowi pun kerap mengkritik peninggalan kebijakan-kebijakan dari SBY, tapi di 2024 ini SBY nampaknya diharuskan oleh keadaan untuk berkampanye demi Gibran. Jadi artinya dia akan berkampanye untuk Mas Gibran, dan tentu saja ya dia harus berkampanye untuk program-program Jokowi. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi saat ini sebetulnya bukan tentang mindsetnya, tapi bagaimana tentang pengaruh para tokoh-tokoh yang tadi Nanda sudah sebutkan, bagaimana pengaruh Megawati untuk memenangkan Ganjar Pranowo, dan bagaimana pengaruh Prabowo, Jokowi, dan SBY bagi pemenangan Pak Prabowo. Pak Prabowo kan kembali hadir di Pilpres 2024 sebagai pasangan sebagai tokoh yang paling senior ya, kemudian paling berpengalaman dalam Pilpres 2024. Maka tentu saja pengalaman dia kalah tidak bisa dianggap remeh karena akan memiliki banyak sekali catatan. Ditambah 2 tokoh lainnya, Pak SBY dan Jokowi, yang belum pernah kalah. Jadi ada catatan kalah terus dan catatan menang terus gitu ya, yang akan digabungkan untuk strategi pemenangan seorang Prabowo. Apalagi Prabowo saat ini istimewa pasangannya, jadi selama ini kalah terus dan sekarang dibantu oleh anak presiden untuk menjadi kontestan dalam Pilpres 2024. Nah, pengaruh Pak Jokowi dan Pak SBY di Prabowo tentu saja tidak sesignifikan pengaruh Ibu Mega untuk Ganjar Pranowo. Karena Ganjar Pranowo
mau tidak mau memang masih mengandalkan mesin partai dari PDI Perjuangan, sehingga peran Ibu Mega sangat signifikan. Sementara di kubu Pak Prabowo, peran SBY menurut saya eh, dengan segala hormat tidak terlalu signifikan dibandingkan peran Pak Jokowi, apalagi Pak Jokowi diwakili langsung oleh anaknya. Jadi kalau kita bicara tentang netralitas Pak Jokowi diuji pada Pilpres 2024, kalau menurut saya statement itu ketinggian, Nanda. Jadi ya kalau mau dicoba-coba sih boleh-boleh aja, tapi menurut saya keinginan Mas Anies untuk menghadirkan atau telah meminta Pak Jokowi untuk menghadirkan sebuah pemilu yang netral, pilpres yang netral, akan jauh panggang dari api. Karena bagaimanapun juga seorang ayah kecil kemungkinannya tidak membantu anaknya dalam sebuah kompetisi sehingga anaknya bisa menang. Gitu kira-kira, Nanda. Oke, baik Bang. Kalau dilihat pengkhianatan SBY di Pilpres tahun 2004 lalu dinilai tidak begitu semenyakitkan dengan pengkhianatan Jokowi yang dilakukan saat ini. Gimana menurut Bang Hensat sebagai Oh pengamat? iya, karena ada dua catatan saya. Yang pertama, hubungan Ibu Mega dan Pak SBY itu lebih ke hubungan profesional. Pak SBY dibesarkan oleh TNI, kemudian diberikan kesempatan oleh Pak Gus Dur dan Ibu Mega masuk ke dalam kabinet kalau saya tidak salah. Kemudian akhirnya mendirikan partai politik dan melawan Ibu Mega. Tapi Ibu Megawati itu luar biasa karena dia mengerti betul tentang demokrasi, sehingga walaupun dia punya kekuatan saat itu untuk melarang atau mencegah atau menghalang-halangi SBY maju di perhelatan 2004, dia tidak menggunakan powernya saat itu, tapi dia mengizinkan SBY untuk bertanding melawan dirinya. Tapi hubungan dengan Pak Jokowi eh, jauh lebih dalam dibandingkan hubungan Megawati dengan SBY. Hubungan Megawati dengan Pak Jokowi itu dimulai dari Pak Jokowi bukan siapa-siapa. Jadi memang diberikan tiket Solo, kemudian Jakarta, bahkan presiden dianggap salah satu kader terbaik yang dimiliki oleh PDI Perjuangan. Jadi ibaratnya Megawati adalah seorang ibu yang membesarkan sosok Jokowi dan juga membesarkan sosok Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution. Jadi memang ketiganya dibesarkan oleh Ibu Mega. Jadi berbeda apa namanya kedalaman tautan ya antara Ibu Mega dengan Pak SBY dengan Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Nah, apakah kemudian keinginan melawan atau menggagalkan Jokowi itu besar saat ini di Ibu Mega, itu yang masih jadi misteri. Karena kalau kita berkaca bahwa Ibu Mega adalah seorang ibu bagi Jokowi, kecil kemungkinannya ada seorang ibu akan mempermalukan anaknya sedemikian rupa. Tapi mungkin dia demi partainya akan berjuang segala rupa atau segala cara untuk memenangkan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Jadi ini memang sebuah pertarungan emosional sekali untuk Ibu Mega yang memang uh, menurut sejarah bahkan lebih berhasil membesarkan sebuah partai politik dibandingkan ayahnya Bung Karno. PNI tidak sebesar PDI Perjuangan, bahkan hingga hari ini PDI Perjuangan dicatat sebagai satu-satunya partai politik yang memiliki elektabilitas tertinggi. Belum pernah ada yang menyaingi 33,3% pada saat pemilu tahun 2000 tahun 99 lalu. Jadi itu luar biasa pencapaiannya Ibu Mega gitu, Nanda. Baik Bang, kalau kita flashback gitu ya, kita mundur ke pertengahan tahun 2023 kemarin, sebelum Demokrat akhirnya menjatuhkan pilihan untuk mendukung Prabowo. Ini ramai Bang soal mimpi SBY berada satu gerbong dengan Megawati dan Jokowi. Kala itu banyak yang menilai bahwa itu hanya gimmick atau kode bahwa Demokrat akan merapat ke PDIP. Bahkan AHY juga soan ke Puan di detik-detik akhirnya. Namun kemudian malah bergabung bersama dengan Gerindra. Apakah ini bisa menambah bumbu-bumbu konflik, Bang, dari Megawati dan SBY
yang kini kaitannya dengan Demokrat bergabung dengan Prabowo. Menurut penilaian Bang Hensat itu seperti apa? Oh, enggak. Ada yang lebih menyakitkan buat Ibu Mega dibandingkan SBY ya. Peran Pak Jokowi itu sendiri dengan Mas Gibran tentunya. Itu lebih dalam lukanya menurut saya. Saya nggak tahu bagaimana Ibu Mega, tapi mengamati saja kelihatannya memang lebih dalam lukanya dibandingkan dengan luka dengan Pak SBY ya. Tapi ya saya nggak tahu sekali lagi. Tapi menurut saya begini, memang di awal itu saya lebih memprediksi PDI Perjuangan atau Demokrat itu akan bergabung dengan PDI Perjuangan dibandingkan dengan Pak Prabowo. Ada dua alasannya. Yang pertama tentang izin Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi mengizinkan Pak Prabowo berkoalisi dengan Demokrat gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah SBY mau gitu kemudian mempopulerkan program-program Pak Jokowi gitu. Karena kan Pak Prabowo tegak lurusnya ke Pak Jokowi. Tapi ternyata saya salah prediksi tuh. Pak SBY ternyata lebih memilih Pak Prabowo. Mungkin juga karena tidak ada gayung bersambut atau belum ada gayung bersambut dari PDI Perjuangan waktu itu. Tapi menurut saya sih terlalu terburu-buru sih. Kalau saya boleh menilai eh, mesin terbesar Demokrat untuk mendapatkan suara itu adalah mesin perubahan. Jadi memang harusnya dia bersama Anies Baswedan bersama-sama mengusung gerakan perubahan gitu ya. Tapi kan sudah diputuskan. Jadi sekarang Pak SBY bergabung dengan Pak Prabowo. Baik Bang, Prabowo dan Gibran secara elektoral tak cukup kuat di Jawa Timur dibanding Ganjar yang menggandeng Mahfud sebagai figur NU dan Madura. Kemudian Anies dan Caimin yang juga cukup kuat nih Bang di Jawa Timur. Namun koalisi Indonesia Maju dikabarkan sangat optimis karena punya power SBY di Pacitan dan akan mengerahkan Khofifah sebagai panglima perang di Jawa Timur. Apakah memang peluang di Jatim ini akan menjadi medan perang terketat di Pilpres mendatang, Bang? Eh enggak ya, sebetulnya terlalu berlebihan juga makanya. Justru saat ini saya melihat medan pertempurannya bagi Pak Prabowo dan Mas Ganjar itu ada di Jawa Tengah ya. Karena ada Mas Gibran di Jawa Tengah dan Mas Ganjar yang dengan PDI-nya tentu saja apalagi dia Jawa Tengah sebagai gubernur Jawa Tengah berusaha mempertahankan teritorinya. Tapi seorang Gibran kan nggak bisa dianggap remeh apalagi ada ayahanda yang jadi presiden saat ini. Jadi memang justru menurut saya battleground-nya ada di Jawa Tengah. Pastinya Pak Jokowi sebagai penguasa saat ini ingin sekali membuktikan gitu ya bahwa dengan dirinya berada di kubu Pak Prabowo, Pak Prabowo bisa memenangkan kontestasi di Jawa Tengah. Gitu. Karena buat dia itu akan lebih membanggakan untuk menunjukkan superioritas dia di Jawa Tengah dibandingkan PDI Perjuangan. Nah, kalau kemudian Jawa Timur pasti akan terus-menerus diperjuangkan oleh tiga pasangan calon, tapi yang menarik kita akan melihat bagaimana pertarungan Prabowo versus Ganjar di Jawa Tengah. Siapa kira-kira yang menang? Apakah seorang Jokowi bisa meruntuhkan supremasi PDI Perjuangan di Jawa Tengah? Oke, karena memang Jawa Tengah ini bisa dibilang kandangnya banteng begitu ya Bang. Tapi Jokowi juga ingin merebut dan membuktikan bahwa Jokowi ini bisa untuk merebut suara dari Ganjar begitu ya Bang ya? Ya, karena kalau dia tidak berhasil merebut Jawa Tengah, artinya dia masih berada di bawah PDI Perjuangan kemampuan elektoralnya. Walaupun di putaran kedua lalu di 2019 lagi tinggi kepuasan Pak Jokowi di mata rakyat, dia hanya bisa menyumbangkan suara 0,38% ke PDI Perjuangan dibandingkan dengan suara di 2014 lalu gitu. Baik Bang, kita kembali lagi ke topik pembicaraan tadi mengenai Megawati yang harus melawan baik dari SBY, Prabowo, dan Jokowi. Kalau tadi kita membahas hubungan antara SBY dan Megawati, kita beralih ke hubungan Megawati dan Prabowo yang
tak begitu baik juga Bang. Meski kini akhirnya Prabowo merapat ke kabinet setelah 2 putaran pemilu, Prabowo menjadi musuh bebuyutan dari PDIP. Kini Prabowo seolah juga menculik begitu putra dari PDIP yakni Jokowi. Apakah ini akan memperburuk hubungan antara Mega dan Prabowo Bang? Eh, Hubungan Prabowo dan Mega menurut saya sih nggak pernah buruk, juga nggak pernah terlalu baik juga ya. Hubungannya begitu-begitu aja. Persaingan antar parpol, pernah bersama gitu ya. Tapi kan kemudian mereka bersama dan kalah gitu. Jadi artinya itu tidak akan lebih dalam bila mereka menang dan kemudian pisah gitu kan. Nah ini kan Pak Jokowi ini kan menang terus kemudian pisah, itu pasti akan lebih menyakitkan ya. Nanda lebih memahami lah bila perasaan dan isi hati bicara ya dibandingkan saya. Jadi kalau bersama Pak Prabowo kan kalah. Jadi kenangan indahnya nggak terlalu besar lah ya. Tapi kalau kemudian menang terus pisah seperti Megawati dan Pak Jokowi, itu kenangannya kan lebih dalam ya. Jadi kenangan terindahnya tuh ada lah dibandingkan dengan Pak Prabowo. Jadi menurut saya sih tidak terlalu dalam ya, karena eh, apa ya, ya itu tadi karena kalah ya, jadi kenangan terindahnya nggak ada gitu dibandingkan dengan Pak Jokowi. Paham Oke. ya Pesinta ya kalau tentang gitu itu. Kalau senyumnya kamu beda tuh. Oke, Bang, sekarang yang menjadi tanda tanya besar sampai saat ini, Pak Jokowi belum pernah bertemu dengan pihak PDIP bahkan dengan Bu Mega setelah Gibran resmi diusung menjadi cawapresnya Prabowo. Perpecahan PDIP tidak bisa dielakkan nih Bang. Fokusnya masyarakat malah kini penasaran dengan adu kuat power dari sang ketum partai Banteng Megawati Soekarno Putri dengan power dari Jokowi sebagai seorang presiden. Nah, kalau menurut Bang Hensat seperti apa konflik antara Bu Mega dan Jokowi? Ya kalau kita sering bersama kemudian akhirnya berpisah, Hmm. itu kan biasanya pihak-pihak yang berpisah itu ingin lebih dulu membuktikan bahwa bisa move on, nggak Hmm. bucin gitu kan. Ya jadi kalau nggak bisa ketemu ya udah dianggapnya udah gue juga bisa kok tanpa lu gitu. Jadi mereka pasti akan menunjukkan bahwa mereka bisa move on. Makanya akhirnya berkegiatan masing-masing kan. Pak Jokowi kemarin ngundang capres-capres. Kalau saya tidak salah Ibu Mega dengan jajaran PDI Perjuangan hari ini nyekar ke Blitar ya, ke makam Bung Karno. Ya itu kan pembuktian-pembuktian bahwa mereka lebih suka move on gitu ya. Dan coba kalau Nanda yang berada di posisi Ibu Mega gitu ya, eh, habis disakiti lah, dihianati gitu ya. Terus kemudian datang ke Ibu Mega tuh mau ngomong apa tuh kan? Paling kan yang mengkhianati kan minta maaf kan, memohon pengertian gitu kan. Itu kan nggak usah ketemu juga udah bisa ditebak. Jadi artinya kalau nggak ketemu juga ya lo mohon pengertian gue, lo mau minta maaf gue ya udah oke gue maafin. Tapi kita nggak usah ketemu lah gitu. Kan sama aja aku mau ngomong dong, mau ngomong apa sih? Udah kok aku udah ngerti. Kalau mau ngomong ngomong aja, WhatsApp lah gitu. Oke, udah puas, udah gue maafin puas kan biasanya gitu kan dah. Itu udah, jadi nggak perlu ketemu lagi gitu. Oke, eh, tapi tadi Bang Hensat menyoroti lebih eh, permasalahan untuk move on gitu ya dan menjalani kesibukan Kehidupan masing-masing. kehidupan masing-masing seperti itu ya. Kalau diberatkan seperti orang pacaran gitu ya Bang ya. Oke, tapi apakah kemungkinan ke depannya di antara Bu Mega dan Jokowi ada aksi saling balas dendam? eh Bukan balas dendam ya menurut saya, tapi memang perjuangan untuk memenangkan jagoannya masing-masing. Pak Jokowi ingin Mas Gibran anaknya menang Mhm, untuk melanjutkan 3 periodenya dia kan, mhm. melanjutkan program-programnya dia yang sudah mungkin dia berjanji dengan banyak sekali investor, dan Ibu Mega juga memenangkan Ganjar. Ini bukan tentang apa tadi bahasa kamu, tapi menurut saya ini sih tentang pembuktian aja gitu ya, pembuktian siapa yang lebih kuat, bukan tentang balas dendam. Teorinya masih sama kayak seperti tadi, dulu-duluan move on aja gitu.
Oke, berarti ini bukan sebagai aksi balas dendam, tapi lebih ke pembuktian gitu ya, Bang, setelah Ya, ya, terjadinya konflik di antara mereka seperti itu ya, Bang ya. ya. Justru sekarang posisi yang susah tuh Pak SBY, karena dia nggak bisa membuktikan apa-apa kan. Kalau misalnya Prabowo menang atau Mas Gibran menang gitu ya, dia nggak bisa juga ngeklaim bahwa eh, Gibran menang karena Demokrat ada di situ, nggak bisa gitu. Kenapa? Karena ya bapaknya Gibran penguasa saat ini, dia punya kedikjayaan dan kekuatan lebih dahsyat dibandingkan SBY. Tapi kalau Ibu Mega, Ganjar menang, dia bisa tepuk dada juga. This is me gitu ya. Saya masih bisa diandalkan untuk memenangkan kader saya gitu. Nah yang paling seru juga Mas Anies gitu. Mas Anies dengan Muhaimin Iskandar gitu ya. Dengan slogan Aminnya itu kalau menang ya dia bisa bilang bahwa ya kami menang karena rakyat bukan karena tokoh-tokoh yang ada di belakang kami, kira-kira gitu. Baik, Bang, terakhir nih sebagai closing statement juga dari Bang Hensat. Ke depan Ya, kira-kira kejutan-kejutan di dinamika politik jelang Pilpres ini apa yang sekiranya menurut Bang Hensat akan terjadi? Mengingat nih oke. Bang, PDIP belum bersikap tegas, Jokowi juga seolah adem ayem, kemudian ada pula yang terkait menunggu putusan MK pada Selasa besok. Apa yang kira-kira kejutan yang akan terjadi menurut Bang Hensat? Kejutan itu akan ada ya bila di antara Prabowo dan Ganjar itu ada yang kalah duluan di putaran pertama. Itu kejutan tuh. Jadi artinya selama ini kan Anies Baswedan tidak terlalu diperhitungkan ya karena di berbagai hasil survei masih tertinggal. Tapi bila kemudian Anies Baswedan berhasil meyakinkan masyarakat dengan slogan perubahan itu, kemudian mewujudkan eh, dalam kertas suara atau menghitungan suara hal seperti yang dicapai oleh Anies Baswedan di berbagai safarinya yang memang banyak sekali orang berkumpul dan kemudian akhirnya dia bisa menyeruak mendapatkan lebih dari 35%, artinya antara Prabowo dan Ganjar kalah, nah itu baru kejutan. Hmm. Nanti kita akan lihat gitu kemana misalnya Pak Prabowo kalah ya karena resistensi terhadap Gibran ini begitu besar, tidak ingin rakyat Indonesia ada nepotisme, tidak ingin rakyat Indonesia dilecehkan ya. Ini kan seperti ditantang nih oleh Gibran. Nih rakyat Indonesia lihat saya maju, Anda mau apa? Kayak gitu-gitulah kira-kira. Dan kemudian resistennya besar dan Pak Prabowo kalah gitu ya. Nah ini menarik. Kemana suara Pak Prabowo? Apakah akan ke Ganjar Pranowo? Gitu ya. Artinya Pak Jokowi akan datang soan ke Ibu Mega. Nyun sewu Ibu, saya salah. Saya kemarin jalan sendiri. Gitu ya. Kemudian seluruh pendukungnya diserahkan kepada Ibu Mega atau justru kebalikannya, karena kesel dikalahkan oleh Ganjar, akhirnya diarahkan ke Anies Baswedan. Nah kalau udah begini kan Anies akan menjadi kuda hitam yang bisa memenangkan Pilpres. Nah itu kejutan. Nanti kita lihat bersama-sama kejutan apa di Ya, Pres yang akan semakin seru ke depannya. Sekali lagi terima kasih Bang Hansat atas waktunya baik sudah Nanda, terima kasih banyak. bersama saya di Tribun News on Focus. Semoga kita bisa berbincang di kesempatan lain waktu. Terima kasih Bang Hansat. Sama-sama Nanda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tribuners, demikian Tribun on Focus. Hari ini saya Maria Nanda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Justru sekarang posisi yang susah tuh Pak SBY, karena dia nggak bisa membuktikan apa-apa kan. Kalau misalnya Prabowo menang atau Mas Gibran menang gitu ya, dia nggak bisa juga ngeklaim bahwa eh, Gibran menang karena Demokrat ada di situ, nggak bisa gitu. Kenapa? Karena ya bapaknya Gibran penguasa saat ini, dia punya kedikjayaan dan kekuatan lebih dahsyat dibandingkan SBY. Tapi kalau Ibu Mega, Ganjar menang, dia bisa tepuk dada juga. This is me gitu ya. Saya masih bisa diandalkan untuk memenangkan kader saya gitu. Halo Tribuners, Tribun on Focus kembali menjumpai Anda bersama saya Maria Nanda. Tribuners, dunia politik masih memanas menjelang Pilpres 2024 mendatang. Terlebih kini Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sedang dilanda masalah
baik dari internal maupun eksternal. Pasalnya Megawati harus melawan 3 mantan koleganya yakni Susilo Bambang Yudhoyono, Prabowo Subianto, dan Joko Widodo. Mengenai situasi ini, hari ini kita akan membahasnya bersama dengan pendiri lembaga kedai kopi, ada Bang Henry Satrio atau yang lebih akrab disapa Bang Hensat. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Halo Bang Hensat. Halo Nanda, apa kabar? Baik, Sehat ya? sehat. Alhamdulillah. Gimana Alhamdulillah. Bang Hensat? Ya oke, baik-baik aja. Sebelumnya terima kasih banyak Bang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung lagi bersama kami di Tribun on Focus hari ini. Sama-sama Nanda. Langsung aja Bang, kita mau bahas tadi seperti yang pengantar, meskipun masih menjadi isu, tapi publik sudah banyak yang menilai ya bahwa Jokowi berada di pihak Prabowo dan Gibran di Pilpres 2024 mendatang. Dengan demikian Megawati di PDIP yang mengusung Ganjar Mahfud bisa dikatakan akan bertarung nih melawan 3 tokoh yang pernah sangat dekat dengan dirinya, namun kini menjadi lawan politik di antaranya seperti tadi yang sudah saya sampaikan ada SBY, Prabowo, dan Jokowi yang belakangan memang dikabarkan renggang dengan Sang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Ini bakal seru Bang untuk dinamika ke depannya. Kira-kira menurut Bang Hensat apa yang terjadi? Iya, sejak awal saya mengatakan bahwa Pilpres 2024 ini sebetulnya adalah pertarungan antara 3 presiden, SBY gitu ya, Bu Mega dan Pak Jokowi. Sebelum Mas Anies berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, saya menyebutkan bahwa ada SBY di Anies, kemudian ada ada Bu Mega di Ganjar, dan kemudian ada Pak Jokowi di Prabowo. Tapi memang dengan konstelasinya berubah, ya saat ini hanya Anies Baswedan yang tidak punya presiden gitu ya. Nah, Mas Ganjar masih ada Ibu Megawati Soekarno Putri, dan kemudian Pak Prabowo tentunya ada 2 presiden di sana, Pak SBY dan Pak Jokowi. Ini sih memang ya agak lucu ya melihat bagaimana Pak SBY posisinya, karena Demokrat 10 tahun atau 9 tahun belakangan ini menjadi oposisi, kerap mengkritik kebijakan Pak Jokowi, bahkan Pak Jokowi pun kerap mengkritik peninggalan kebijakan-kebijakan dari SBY, tapi di 2024 ini SBY nampaknya diharuskan oleh keadaan untuk berkampanye demi Gibran. Jadi artinya dia akan berkampanye untuk Mas Gibran, dan tentu saja ya dia harus berkampanye untuk program-program Jokowi. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi saat ini sebetulnya bukan tentang mindsetnya, tapi bagaimana tentang pengaruh para tokoh-tokoh yang tadi Nanda sudah sebutkan, bagaimana pengaruh Megawati untuk memenangkan Ganjar Pranowo, dan bagaimana pengaruh Prabowo, Jokowi, dan SBY bagi pemenangan Pak Prabowo. Pak Prabowo kan kembali hadir di Pilpres 2024 sebagai pasangan sebagai tokoh yang paling senior ya, paling senior, kemudian paling berpengalaman dalam Pilpres 2024. Maka tentu saja pengalaman dia kalah tidak bisa dianggap remeh karena akan memiliki banyak sekali catatan. Ditambah 2 tokoh lainnya, Pak SBY dan Jokowi, yang belum pernah kalah. Jadi ada catatan kalah terus dan catatan menang terus gitu ya, yang akan digabungkan untuk strategi pemenangan seorang Prabowo. Apalagi Prabowo saat ini istimewa pasangannya, jadi selama ini kalah terus dan sekarang dibantu oleh anak presiden untuk menjadi kontestan dalam Pilpres 2024. Nah, pengaruh Pak Jokowi dan Pak SBY di Prabowo tentu saja tidak sesignifikan pengaruh Ibu Mega untuk Ganjar Pranowo, karena Ganjar Pranowo mau tidak mau memang masih mengandalkan mesin partai dari PDI Perjuangan, sehingga peran Ibu Mega sangat signifikan. Sementara di kubu Pak Prabowo, peran SBY menurut saya dengan segala hormat tidak terlalu signifikan dibandingkan peran Pak Jokowi, apalagi Pak Jokowi diwakili langsung oleh
anaknya. Jadi kalau kita bicara tentang netralitas Pak Jokowi diuji pada Pilpres 2024, kalau menurut saya statement itu ketinggian, Nanda. Jadi ya kalau mau dicoba, coba sih boleh-boleh aja. Tapi menurut saya keinginan Mas Anies untuk menghadirkan atau telah meminta Pak Jokowi untuk menghadirkan sebuah pemilu yang netral, pilpres yang netral, akan jauh panggang dari api. Karena bagaimanapun juga seorang ayah kecil kemungkinannya tidak membantu anaknya dalam sebuah kompetisi sehingga anaknya bisa menang. Gitu kira-kira, Nanda. Oke, baik Bang. Kalau dilihat pengkhianatan SBY di Pilpres tahun 2004 lalu dinilai tidak begitu semenyakitkan dengan pengkhianatan Jokowi yang dilakukan saat ini. Gimana menurut Bang Hensat sebagai Oh pengamat? iya, karena ada dua catatan saya. Yang pertama, hubungan Ibu Mega dan Pak SBY itu lebih ke hubungan profesional. Pak SBY dibesarkan oleh TNI, kemudian diberikan kesempatan oleh Pak Gus Dur dan Ibu Mega masuk ke dalam kabinet kalau saya tidak salah. Kemudian akhirnya mendirikan partai politik dan melawan Ibu Mega. Tapi Ibu Megawati itu luar biasa karena dia mengerti betul tentang demokrasi, sehingga walaupun dia punya kekuatan saat itu untuk melarang atau mencegah atau menghalang-halangi SBY maju di perhelatan 2004, dia tidak menggunakan powernya saat itu, tapi dia mengizinkan SBY untuk bertanding melawan dirinya. Tapi hubungan dengan Pak Jokowi eh, jauh lebih dalam dibandingkan hubungan Megawati dengan SBY. Hubungan Megawati dengan Pak Jokowi itu dimulai dari Pak Jokowi bukan siapa-siapa. Jadi memang diberikan tiket Solo, kemudian Jakarta, bahkan presiden dianggap salah satu kader terbaik yang dimiliki oleh PDI Perjuangan. Jadi ibaratnya Megawati adalah seorang ibu yang membesarkan sosok Jokowi dan juga membesarkan sosok Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution. Jadi memang ketiganya dibesarkan oleh Ibu Mega. Jadi berbeda apa namanya kedalaman tautan ya antara Ibu Mega dengan Pak SBY dengan Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Nah, apakah kemudian keinginan melawan atau menggagalkan Jokowi itu besar saat ini di Ibu Mega, itu yang masih jadi misteri. Karena kalau kita berkaca bahwa Ibu Mega adalah seorang ibu bagi Jokowi, kecil kemungkinannya ada seorang ibu akan mempermalukan anaknya sedemikian rupa. Tapi mungkin dia demi partainya akan berjuang segala rupa atau segala cara untuk memenangkan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Jadi ini memang sebuah pertarungan emosional sekali untuk Ibu Mega yang memang eh, menurut sejarah bahkan lebih berhasil membesarkan sebuah partai politik dibandingkan ayahnya Bung Karno. PNI tidak sebesar PDI Perjuangan, bahkan hingga hari ini PDI Perjuangan dicatat sebagai satu-satunya partai politik yang memiliki elektabilitas tertinggi. Belum pernah ada yang menyaingi 33,3% pada saat pemilu tahun 2000 tahun 99 lalu. Jadi itu luar biasa pencapaiannya Ibu Mega gitu, Nanda. Baik Bang, kalau kita flashback itu ya, kita mundur ke pertengahan tahun 2023 kemarin, sebelum Demokrat akhirnya menjatuhkan pilihan untuk mendukung Prabowo. Ini ramai Bang soal mimpi SBY berada satu gerbong dengan Megawati dan Jokowi. Kala itu banyak yang menilai bahwa itu hanya gimmick atau kode bahwa Demokrat akan merapat ke PDIP. Bahkan AHY juga soan ke Puan di detik-detik akhirnya. Namun kemudian malah bergabung bersama dengan Gerindra. Apakah ini bisa menambah bumbu-bumbu konflik, Bang, dari Megawati dan SBY yang kini kaitannya dengan Demokrat bergabung dengan Prabowo? Menurut penilaian Bang Hen satu seperti apa? Oh, enggak. Ada yang lebih menyakitkan buat Ibu Mega dibandingkan SBY ya. Peran Pak Jokowi itu sendiri dengan Mas Gibran tentunya. Itu lebih dalam lukanya menurut saya. Saya nggak tahu bagaimana Ibu Mega, tapi mengamati saja kelihatannya memang lebih dalam apa lukanya dibandingkan dengan luka dengan Pak
SBY ya. Tapi ya saya nggak tahu sekali lagi. Tapi menurut saya begini, memang di awal itu Mhm. saya lebih memprediksi PDI Perjuangan atau Demokrat itu akan bergabung dengan PDI Perjuangan dibandingkan dengan Pak Prabowo. Ada dua alasannya. Yang pertama tentang izin Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi mengizinkan Pak Prabowo berkoalisi dengan Demokrat gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah SBY mau gitu kemudian mempopulerkan program-program Pak Jokowi gitu. Karena kan Pak Prabowo tegak lurusnya ke Pak Jokowi. Tapi ternyata saya salah prediksi tuh. Pak SBY ternyata lebih memilih Pak Prabowo. Mungkin juga karena tidak ada gayung bersambut atau belum ada gayung bersambut dari PDI Perjuangan waktu itu. Tapi menurut saya sih terlalu terburu-buru sih. Kalau saya boleh menilai, eh, mesin terbesar Demokrat untuk mendapatkan suara itu adalah mesin perubahan. Jadi memang harusnya dia bersama Anies Baswedan bersama-sama mengusung gerakan perubahan gitu ya. Tapi kan sudah diputuskan. Jadi sekarang Pak SBY bergabung dengan Pak Prabowo. Mm-mm. Baik Bang, Prabowo dan Gibran secara elektoral tak cukup kuat di Jawa Timur dibanding Ganjar yang menggandeng Mahfud sebagai figur NU dan Madura. Kemudian Anies dan Caimin yang juga cukup kuat nih Bang di Jawa Timur. Namun koalisi Indonesia Maju dikabarkan sangat optimis karena punya power SBY di Pacitan dan akan mengerahkan Khofifah sebagai panglima perang di Jawa Timur. Apakah memang peluang di Jatim ini akan menjadi medan perang terketat di Pilpres mendatang, Bang? Eh enggak ya, sebetulnya Hmm. terlalu berlebihan juga makanya justru saat ini saya melihat medan pertempurannya bagi Pak Prabowo dan Mas Ganjar itu ada di Jawa Tengah ya. Hmm. Karena ada Mas Gibran di Jawa Tengah dan Mas Ganjar yang dengan PDI-nya tentu saja apalagi dia Jawa Tengah sebagai gubernur Jawa Tengah berusaha mempertahankan teritorinya. Tapi seorang Gibran kan nggak bisa dianggap remeh apalagi ada ayahanda yang jadi presiden saat ini. Jadi memang justru menurut saya battleground-nya ada di Jawa Tengah. Pastinya Pak Jokowi sebagai penguasa saat ini ingin sekali membuktikan gitu ya bahwa dengan dirinya berada di kubu Pak Prabowo, Pak Prabowo bisa memenangkan kontestasi di Jawa Tengah. Gitu. Hmm. Karena buat dia itu akan lebih membanggakan untuk menunjukkan superioritas dia di Jawa Tengah dibandingkan PDI Perjuangan. Nah, kalau kemudian Jawa Timur pasti akan terus-menerus diperjuangkan oleh tiga pasangan calon, tapi yang menarik kita akan melihat bagaimana pertarungan Prabowo versus Ganjar di Jawa Tengah. Siapa kira-kira yang menang? Apakah seorang Jokowi bisa meruntuhkan supremasi PDI Perjuangan di Jawa Tengah? Oke, karena memang Jawa Tengah ini bisa dibilang kandangnya banteng begitu ya, Bang. Tapi Jokowi Mhm. juga ingin merebut dan membuktikan bahwa Jokowi ini bisa untuk merebut suara dari Ganjar begitu ya, Bang ya. Ya, karena kalau dia tidak berhasil merebut Jawa Tengah, seartinya dia masih berada di bawah PDI Perjuangan kemampuan elektoralnya. Hmm. Walaupun di putaran kedua lalu di 2019 lagi tinggi kepuasan Pak Jokowi di mata rakyat, dia hanya bisa menyumbangkan suara 0,38% ke PDI Perjuangan dibandingkan dengan suara di 2014 lalu gitu. Hmm. Baik Bang, kita kembali lagi ke topik pembicaraan tadi mengenai Megawati yang harus melawan baik dari SBY, Prabowo, dan Jokowi. Kalau tadi kita membahas hubungan antara SBY dan Megawati, kita beralih ke hubungan Megawati dan Prabowo yang tak begitu baik juga, Bang. Meski kini akhirnya Prabowo merapat ke kabinet setelah 2 putaran pemilu, Prabowo menjadi musuh bebuyutan dari PDIP. Kini Prabowo seolah juga menculik begitu putra dari PDIP yakni Jokowi. Apakah ini akan memperburuk hubungan antara Mega dan Prabowo, Bang? Uh, Hubungan Prabowo dan Mega menurut saya sih nggak pernah buruk, juga nggak pernah terlalu baik juga ya. Hubungannya begitu-begitu aja. Persaingan antar parpol, pernah bersama gitu ya.
Tapi kan kemudian mereka bersama dan kalah gitu. Jadi artinya itu tidak akan lebih dalam bila mereka menang dan kemudian pisah gitu kan. Nah ini kan Pak Jokowi ini kan menang terus kemudian pisah, itu pasti akan lebih menyakitkan ya. Anda lebih memahami lah bila perasaan dan isi hati bicara ya dibandingkan saya. Jadi kalau bersama Pak Prabowo kan kalah. Jadi kenangan indahnya nggak terlalu besar lah ya. Tapi kalau kemudian menang terus pisah seperti Megawati dan Pak Jokowi, itu kenangannya kan lebih dalam ya. Jadi kenangan terindahnya tuh ada lah dibandingkan dengan Pak Prabowo. Jadi menurut saya sih tidak terlalu dalam ya, karena eh, apa ya, ya itu tadi karena kalah ya, jadi kenangan terindahnya nggak ada gitu dibandingkan dengan Pak Jokowi. Paham Oke. ya Pak Sinda ya kalau tentang gitu itu. Karena senyumnya kamu beda tuh. Oke, Bang, sekarang yang menjadi tanda tanya besar sampai saat ini, Pak Jokowi belum pernah bertemu dengan pihak PDIP bahkan dengan Bu Mega setelah Gibran resmi diusung menjadi cawapresnya Prabowo. Perpecahan PDIP tidak bisa dielakkan nih Bang. Fokusnya masyarakat malah kini penasaran dengan adu kuat power dari sang ketum Partai Banteng Megawati Soekarno Putri dengan power dari Jokowi sebagai seorang presiden. Nah, kalau menurut Bang Hensat seperti apa konflik antara Bu Mega dan Jokowi? Ya kalau kita sering bersama kemudian akhirnya berpisah, Hmm. itu kan biasanya pihak-pihak yang berpisah itu ingin lebih dulu membuktikan bahwa bisa move on, Hmm. nggak bucin gitu kan. Ya, jadi kalau nggak bisa ketemu ya udah dianggapnya "Ya udah gue juga bisa kok tanpa lu" gitu. Jadi mereka pasti akan menunjukkan bahwa mereka bisa move on. Makanya akhirnya berkegiatan masing-masing kan. Pak Jokowi kemarin ngundang capres-capres. Kalau saya tidak salah Ibu Mega dengan jajaran PDI Perjuangan hari ini nyekar ke Blitar ya, ke makam Bung Karno. Ya itu kan pembuktian-pembuktian bahwa mereka lebih suka move on gitu ya. Dan coba kalau Anda yang berada di posisi Ibu Mega gitu ya, eh, habis disakiti lah, dihianati gitu ya. Terus kemudian datang ke Ibu Mega tuh mau ngomong apa tuh kan? Paling kan yang mengkhianati kan minta maaf kan, memohon pengertian gitu kan. Itu kan nggak usah ketemu juga udah bisa ditebak. Jadi artinya kalau nggak ketemu juga ya lo mohon pengertian gue, lo mau minta maaf gue ya udah oke gue maafin. Tapi kita nggak usah ketemu lah gitu. Kan sama aja aku mau ngomong dong, mau ngomong apa sih? Udah kok aku udah ngerti. Kalau mau ngomong aja WhatsApp lah gitu. Oke, udah puas, udah gue maafin puas kan biasanya gitu kan dah. Itu udah, jadi nggak perlu ketemu lagi gitu. Oke, ah, tapi tadi Bang Hensat menyoroti lebih eh, permasalahan untuk move on gitu ya dan menjalani kesibukan Kehidupan masing-masing. kehidupan masing-masing seperti itu ya. Kalau diberatkan seperti orang pacaran gitu ya Bang ya. Oke, tapi apakah kemungkinan ke depannya di antara Bu Mega dan Jokowi ada aksi saling balas dendam? eh Bukan balas dendam ya menurut saya, tapi memang perjuangan untuk memenangkan jagoannya masing-masing. Pak Jokowi ingin Mas Gibran anaknya menang Mhm, untuk melanjutkan 3 periodenya dia kan. mhm. Melanjutkan program-programnya dia yang sudah mungkin dia berjanji dengan banyak sekali investor, dan Ibu Mega juga memenangkan Ganjar. Ini bukan tentang apa tadi bahasa kamu, tapi menurut saya ini sih tentang pembuktian aja gitu ya, pembuktian siapa yang lebih kuat, bukan tentang balas dendam. Teorinya masih sama kayak seperti tadi, dulu-duluan move on aja gitu. Oke, berarti ini bukan sebagai aksi balas dendam, tapi lebih ke pembuktian gitu ya, Bang, setelah Ya, ya, terjadinya konflik di antara mereka seperti itu ya, Bang ya. ya, justru sekarang posisi yang susah tuh Pak SBY, karena dia nggak bisa membuktikan apa-apa kan. Kalau misalnya Prabowo menang atau Mas Gibran menang gitu ya, dia nggak bisa juga ngeklaim bahwa eh, Gibran menang karena Demokrat ada di situ, nggak bisa gitu. Kenapa? Karena ya bapaknya Gibran penguasa saat ini, dia punya kedikjayaan dan kekuatan lebih dahsyat dibandingkan SBY.
Tapi kalau Ibu Mega, Ganjar menang, dia bisa tepuk dada juga. This is me gitu ya. Saya masih bisa diandalkan untuk memenangkan kader saya gitu. Nah, yang paling seru juga Mas Anies gitu. Mas Anies dengan Muhaimin Iskandar gitu ya. Dengan slogan Aminnya itu kalau menang ya dia bisa bilang bahwa ya kami menang karena rakyat bukan karena tokoh-tokoh yang ada di belakang kami, kira-kira gitu. Baik, Bang, terakhir nih sebagai closing statement juga dari Bang Hensat. Ke depan Ya, kira-kira kejutan-kejutan di dinamika politik jelang Pilpres ini apa yang sekiranya menurut Bang Hensat akan terjadi? Mengingat nih oke. Bang, PDIP belum bersikap tegas, Jokowi juga seolah adem ayem, kemudian ada pula yang terkait menunggu putusan MK pada Selasa besok. Apa yang kira-kira kejutan yang akan terjadi menurut Bang Hensat? Kejutan itu akan ada ya bila di antara Prabowo dan Ganjar itu ada yang kalah duluan di putaran pertama. Itu Hmm. kejutan tuh. Jadi artinya selama ini kan Anies Baswedan tidak terlalu diperhitungkan ya karena di berbagai hasil survei masih tertinggal. Tapi bila kemudian Anies Baswedan berhasil meyakinkan masyarakat dengan slogan perubahan itu, kemudian mewujudkan eh, dalam kertas suara atau menghitungkan suara hal seperti yang dicapai oleh Anies Baswedan di berbagai safarinya yang memang banyak sekali orang berkumpul dan kemudian akhirnya dia bisa menyeruak mendapatkan lebih dari 35%, artinya antara Prabowo dan Ganjar kalah, nah itu baru kejutan. Hmm. Nanti kita akan lihat gitu kemana misalnya Pak Prabowo kalah ya karena resistensi terhadap Gibran ini begitu besar, tidak ingin rakyat Indonesia ada nepotisme, tidak ingin rakyat Indonesia dilecehkan ya. Ini kan seperti ditantang nih oleh Gibran. Nih rakyat Indonesia lihat saya maju, Anda mau apa? Kayak gitu-gitulah kira-kira. Dan kemudian resistennya besar dan Pak Prabowo kalah gitu ya. Nah ini menarik. Kemana suara Pak Prabowo? Apakah akan ke Ganjar Pranowo gitu ya? Artinya Pak Jokowi akan datang soan ke Ibu Mega. Nyun sewu Ibu, saya salah, saya kemarin jalan sendiri gitu ya. Kemudian seluruh pendukungnya diserahkan kepada Ibu Mega atau justru kebalikannya karena kesel dikalahkan oleh Ganjar akhirnya diarahkan ke Anies Baswedan. Nah kalau udah begini kan Anies akan menjadi kuda hitam yang bisa memenangkan Pilpres. Nah itu kejutan. Nanti kita lihat bersama-sama kejutan apa di Ya, Pres yang akan semakin seru ke depannya. Sekali lagi terima kasih Bang Hansat atas waktunya baik sudah Nanda, terima kasih banyak. bersama saya di Tribun News on Focus. Semoga kita bisa berbincang di kesempatan lain waktu. Terima kasih Bang Hansat. Sama-sama Nanda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tribunas, demikian Tribun on Focus. Hari ini saya Maria Nanda Bestatu yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Justru sekarang posisi yang susah tuh Pak SBY karena dia nggak bisa membuktikan apa-apa kan. Kalau misalnya Prabowo menang atau Mas Gibran menang gitu ya, dia nggak bisa juga ngeklaim bahwa eh, Gibran menang karena Demokrat ada di situ, nggak bisa gitu. Kenapa? Karena ya bapaknya Gibran penguasa saat ini, dia punya kedikjayaan dan kekuatan lebih dahsyat dibandingkan SBY. Tapi kalau Ibu Mega, Ganjar menang, dia bisa tepuk dada juga. This is me gitu ya. Saya masih bisa diandalkan untuk memenangkan kader saya gitu. Halo Tribuners, Tribun on Focus kembali menjumpai Anda bersama saya Maria Nanda. Tribuners, dunia politik masih memanas menjelang Pilpres 2024 mendatang. Terlebih kini Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sedang dilanda masalah baik dari internal maupun eksternal. Pasalnya Megawati harus melawan 3 mantan koleganya yakni Susilo Bambang Yudhoyono, Prabowo Subianto, dan Joko Widodo. Mengenai situasi ini, hari ini kita akan membahasnya bersama dengan pendiri lembaga kedai kopi, ada Bang Henry Satrio atau yang lebih akrab disapa Bang Hensat. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Halo Bang Hensat. Halo Nanda, apa kabar? Baik, Sehat ya? sehat. Alhamdulillah. Gimana Alhamdulillah. Bang Hensat? Ya oke, baik-baik aja.
Sebelumnya terima kasih banyak Bang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung lagi bersama kami di Tribun on Fokus hari ini. Sama-sama, Nanda. Langsung aja Bang, kita mau bahas tadi seperti yang pengantar, meskipun masih menjadi isu, tapi publik sudah banyak yang menilai ya bahwa Jokowi berada di pihak Prabowo dan Gibran di Pilpres 2024 mendatang. Dengan demikian Megawati di PDIP yang mengusung Ganjar Mahfud bisa dikatakan akan bertarung nih melawan tiga tokoh yang pernah sangat dekat dengan dirinya, namun kini menjadi lawan politik di antaranya seperti tadi yang sudah saya sampaikan ada SBY, Prabowo, dan Jokowi yang belakangan memang dikabarkan renggang dengan Sang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Ini bakal seru Bang untuk dinamika ke depannya. Kira-kira menurut Bang Hensat apa yang terjadi? Iya, sejak awal saya mengatakan bahwa Pilpres 2024 ini sebetulnya adalah pertarungan antara tiga presiden, SBY gitu ya, Bu Mega dan Pak Jokowi. Sebelum Mas Anies berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, saya menyebutkan bahwa ada SBY di Anies, kemudian ada ada Bu Mega di Ganjar, dan kemudian ada Pak Jokowi di Prabowo. Tapi memang dengan konstelasinya berubah, ya saat ini hanya Anies Baswedan yang tidak punya presiden gitu ya. Nah, Mas Ganjar masih ada Ibu Megawati Soekarno Putri, dan kemudian Pak Prabowo tentunya ada dua presiden di sana, Pak SBY dan Pak Jokowi. Ini sih memang ya agak lucu ya melihat bagaimana Pak SBY posisinya, karena Demokrat 10 tahun atau 9 tahun belakangan ini menjadi oposisi, kerap mengkritik kebijakan Pak Jokowi, bahkan Pak Jokowi pun kerap mengkritik peninggalan kebijakan-kebijakan dari SBY, tapi di 2024 ini SBY nampaknya diharuskan oleh keadaan untuk berkampanye demi Gibran. Jadi artinya dia akan berkampanye untuk Mas Gibran, dan tentu saja ya dia harus berkampanye untuk program-program Jokowi. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi saat ini sebetulnya bukan tentang mindsetnya, tapi bagaimana tentang pengaruh para tokoh-tokoh yang tadi Nanda sudah sebutkan, bagaimana pengaruh Megawati untuk memenangkan Ganjar Pranowo, dan bagaimana pengaruh Prabowo, Jokowi, dan SBY bagi pemenangan Pak Prabowo. Pak Prabowo kan kembali hadir di Pilpres 2024 sebagai pasangan sebagai tokoh yang paling senior ya, paling senior, kemudian paling berpengalaman dalam Pilpres 2024. Maka tentu saja pengalaman dia kalah tidak bisa dianggap remeh karena akan memiliki banyak sekali catatan. Ditambah dua tokoh lainnya, Pak SBY dan Jokowi, yang belum pernah kalah. Jadi ada catatan kalah terus dan catatan menang terus gitu ya, yang akan digabungkan untuk strategi pemenangan seorang Prabowo. Apalagi Prabowo saat ini istimewa pasangannya, jadi selama ini kalah terus dan sekarang dibantu oleh anak presiden untuk menjadi kontestan dalam Pilpres 2024. Nah, pengaruh Pak Jokowi dan Pak SBY di Prabowo tentu saja tidak sesignifikan pengaruh Ibu Mega untuk Ganjar Pranowo. Karena Ganjar Pranowo mau tidak mau memang masih mengandalkan mesin partai dari PDI Perjuangan, sehingga peran Ibu Mega sangat signifikan. Sementara di kubu Pak Prabowo, peran SBY menurut saya dengan segala hormat tidak terlalu signifikan dibandingkan peran Pak Jokowi, apalagi Pak Jokowi diwakili langsung oleh anaknya. Jadi kalau kita bicara tentang netralitas Pak Jokowi diuji pada Pilpres 2024, kalau menurut saya statement itu ketinggian, Nanda. Jadi ya kalau mau dicoba-coba sih boleh-boleh aja, tapi menurut saya keinginan Mas Anies untuk menghadirkan atau telah meminta Pak Jokowi untuk menghadirkan sebuah pemilu yang netral, Pilpres yang netral, akan jauh panggang dari api. Karena bagaimanapun juga seorang ayah kecil kemungkinannya tidak membantu anaknya dalam sebuah kompetisi sehingga anaknya bisa menang. Gitu kira-kira, Nanda.
Oke, baik Bang. Kalau dilihat pengkhianatan SBY di Pilpres tahun 2004 lalu dinilai tidak begitu semenyakitkan dengan pengkhianatan Jokowi yang dilakukan saat ini. Gimana menurut Bang Hensat sebagai Oh pengamat? iya, karena ada dua catatan saya. Yang pertama, hubungan Ibu Mega dan Pak SBY itu lebih ke hubungan profesional. Hmm. Pak SBY dibesarkan oleh TNI, kemudian diberikan kesempatan oleh Pak Gus Dur dan Ibu Mega masuk ke dalam kabinet kalau saya tidak salah. Kemudian akhirnya mendirikan partai politik dan melawan Ibu Mega. Tapi Ibu Megawati itu luar biasa karena dia mengerti betul tentang demokrasi, sehingga walaupun dia punya kekuatan saat itu untuk melarang atau mencegah atau menghalang-halangi SBY maju di perhelatan 2004, dia tidak menggunakan powernya saat itu, tapi dia mengizinkan SBY untuk bertanding melawan dirinya. Tapi hubungan dengan Pak Jokowi eh, jauh lebih dalam dibandingkan hubungan Megawati dengan SBY. Hubungan Megawati dengan Pak Jokowi itu dimulai dari Pak Jokowi bukan siapa-siapa. Jadi memang diberikan tiket Solo, kemudian Jakarta, bahkan presiden dianggap salah satu kader terbaik yang dimiliki oleh PDI Perjuangan. Jadi ibaratnya Megawati adalah seorang ibu yang membesarkan sosok Jokowi dan juga membesarkan sosok Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution. Jadi memang ketiganya dibesarkan oleh Ibu Mega. Jadi berbeda apa namanya kedalaman tautan ya antara Ibu Mega dengan Pak SBY dengan Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Nah, apakah kemudian keinginan melawan atau menggagalkan Jokowi itu besar saat ini di Ibu Mega, itu yang masih jadi misteri. Karena kalau kita berkaca bahwa Ibu Mega adalah seorang ibu bagi Jokowi, kecil kemungkinannya ada seorang ibu akan mempermalukan anaknya sedemikian rupa. Tapi mungkin dia demi partainya akan berjuang segala rupa atau segala cara untuk memenangkan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Jadi ini memang sebuah pertarungan emosional sekali untuk Ibu Mega yang memang eh, menurut sejarah bahkan lebih berhasil membesarkan sebuah partai politik dibandingkan ayahnya Bung Karno. PNI tidak sebesar PDI Perjuangan, bahkan hingga hari ini PDI Perjuangan dicatat sebagai satu-satunya partai politik yang memiliki elektabilitas tertinggi. Belum pernah ada yang menyaingi 33,3% pada saat pemilu tahun 2000 tahun 99 lalu. Jadi itu luar biasa pencapaiannya Ibu Mega gitu Nanda. Baik Bang, kalau kita flashback gitu ya, kita mundur ke pertengahan tahun 2023 kemarin, sebelum Demokrat akhirnya menjatuhkan pilihan untuk mendukung Prabowo. Ini ramai Bang soal mimpi SBY berada satu gerbong dengan Megawati dan Jokowi. Kala itu banyak yang menilai bahwa itu hanya gimmick atau kode bahwa Demokrat akan merapat ke PDIP. Bahkan AHY juga soan ke Puan di detik-detik akhirnya. Namun kemudian malah bergabung bersama dengan Gerindra. Apakah ini bisa menambah bumbu-bumbu konflik, Bang, dari Megawati dan SBY yang kini kaitannya dengan Demokrat bergabung dengan Prabowo? Menurut penilaian Bang Hen satu seperti apa? Oh, enggak, ada yang lebih menyakitkan buat Ibu Mega dibandingkan SBY ya. Peran Pak Jokowi itu sendiri dengan Mas Gibran tentunya. Itu lebih dalam lukanya menurut saya. Saya nggak tahu bagaimana Ibu Mega, tapi mengamati saja kelihatannya memang lebih dalam lukanya dibandingkan dengan luka dengan Pak SBY ya. Tapi ya saya nggak tahu sekali lagi. Tapi menurut saya begini, memang di awal itu Mhm. saya lebih memprediksi PDI Perjuangan atau Demokrat itu akan bergabung dengan PDI Perjuangan dibandingkan dengan Pak Prabowo. Ada dua alasannya. Yang pertama tentang izin Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi mengizinkan Pak Prabowo berkoalisi dengan Demokrat gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah SBY mau gitu kemudian mempopulerkan program-program Pak Jokowi gitu, karena kan Pak Prabowo tegak lurusnya ke Pak Jokowi, tapi ternyata saya salah prediksi tuh. Pak
SBY ternyata lebih memilih Pak Prabowo. Mungkin juga karena tidak ada gayung bersambut atau belum ada gayung bersambut dari PDI Perjuangan waktu itu. Tapi menurut saya sih terlalu terburu-buru sih. Kalau saya boleh menilai, eh, mesin terbesar Demokrat untuk mendapatkan suara itu adalah mesin perubahan. Jadi memang harusnya dia bersama Anies Baswedan bersama-sama mengusung gerakan perubahan gitu ya. Tapi kan sudah diputuskan. Jadi sekarang Pak SBY bergabung dengan Pak Prabowo. Mm-mm. Baik Bang, Prabowo dan Gibran secara elektoral tak cukup kuat di Jawa Timur dibanding Ganjar yang menggandeng Mahfud sebagai figur NU dan Madura. Kemudian Anies dan Caimin yang juga cukup kuat nih Bang di Jawa Timur. Namun koalisi Indonesia Maju dikabarkan sangat optimis karena punya power SBY di Pacitan dan akan mengerahkan Khofifah sebagai panglima perang di Jawa Timur. Apakah memang peluang di Jatim ini akan menjadi medan perang terketat di Pilpres mendatang, Bang? Eh enggak ya, sebetulnya terlalu berlebihan juga makanya. Justru saat ini saya melihat medan pertempurannya bagi Pak Prabowo dan Mas Ganjar itu ada di Jawa Tengah ya. Karena ada Mas Gibran di Jawa Tengah dan Mas Ganjar yang dengan PDI-nya tentu saja, apalagi dia Jawa Tengah, sebagai gubernur Jawa Tengah berusaha mempertahankan teritorinya. Tapi seorang Gibran kan nggak bisa dianggap remeh, apalagi ada ayahanda yang jadi presiden saat ini. Jadi memang justru menurut saya battleground-nya ada di Jawa Tengah. Pastinya Pak Jokowi sebagai penguasa saat ini ingin sekali membuktikan gitu ya bahwa dengan dirinya berada di kubu Pak Prabowo, Pak Prabowo bisa memenangkan kontestasi di Jawa Tengah. Gitu. Karena buat dia itu akan lebih membanggakan untuk menunjukkan superioritas dia di Jawa Tengah dibandingkan PDI Perjuangan. Nah, kalau kemudian Jawa Timur pasti akan terus-menerus diperjuangkan oleh tiga pasangan calon, tapi yang menarik kita akan melihat bagaimana pertarungan Prabowo versus Ganjar di Jawa Tengah. Siapa kira-kira yang menang? Apakah seorang Jokowi bisa meruntuhkan supremasi PDI Perjuangan di Jawa Tengah? Oke, karena memang Jawa Tengah ini bisa dibilang kandangnya banteng begitu ya, Bang. Tapi Jokowi Mhm. juga ingin merebut dan membuktikan bahwa Jokowi ini bisa untuk merebut suara dari Ganjar begitu ya, Bang ya. Ya, karena kalau dia tidak berhasil merebut Jawa Tengah, artinya dia masih berada di bawah PDI Perjuangan kemampuan elektoralnya. Walaupun di putaran kedua lalu di 2019 lagi tinggi kepuasan Pak Jokowi di mata rakyat, dia hanya bisa menyumbangkan suara 0,38% ke PDI Perjuangan dibandingkan dengan suara di 2014 lalu gitu. Baik Bang, kita kembali lagi ke topik pembicaraan tadi mengenai Megawati yang harus melawan baik dari SBY, Prabowo, dan Jokowi. Kalau tadi kita membahas hubungan antara SBY dan Megawati, kita beralih ke hubungan Megawati dan Prabowo yang tak begitu baik juga Bang. Meski kini akhirnya Prabowo merapat ke kabinet setelah 2 putaran pemilu, Prabowo menjadi musuh bebuyutan dari PDIP. Kini Prabowo seolah juga menculik begitu putra dari PDIP yakni Jokowi. Apakah ini akan memperburuk hubungan antara Mega dan Prabowo, Bang? Uh, Hubungan Prabowo dan Mega menurut saya sih nggak pernah buruk, juga nggak pernah terlalu baik juga ya. Hubungannya begitu-begitu aja. Persaingan antar parpol, pernah bersama gitu ya. Tapi kan kemudian mereka bersama dan kalah gitu. Jadi artinya itu tidak akan lebih dalam bila mereka menang dan kemudian pisah gitu kan. Nah ini kan Pak Jokowi ini kan menang terus kemudian pisah, itu pasti akan lebih menyakitkan ya. Anda lebih memahami lah bila perasaan dan isi hati bicara ya dibandingkan saya. Jadi kalau bersama Pak Prabowo kan kalah, jadi kenangan indahnya nggak terlalu besar lah ya. Tapi kalau kemudian menang terus pisah seperti Megawati dan Pak Jokowi, itu kenangannya kan lebih dalam ya. Jadi
kenangan terindahnya tuh ada lah dibandingkan dengan Pak Prabowo. Jadi menurut saya sih tidak terlalu dalam ya karena eh, apa ya? Ya itu tadi karena kalah ya jadi kenangan terindahnya nggak ada gitu Hmm. dibandingkan dengan Pak Jokowi. Paham Oke. ya Mas Indah ya kalau tentang gitu itu. Kalau senyumnya kamu beda tuh. Oke, Bang, sekarang yang menjadi tanda tanya besar sampai saat ini, Pak Jokowi belum pernah bertemu dengan pihak PDIP bahkan dengan Bu Mega setelah Gibran resmi diusung menjadi cawapresnya Prabowo. Perpecahan PDIP tidak bisa dielakkan nih Bang. Fokusnya masyarakat malah kini penasaran dengan adu kuat power dari sang ketum Partai Banteng Megawati Soekarno Putri dengan power dari Jokowi sebagai seorang presiden. Nah, kalau menurut Bang Hensat seperti apa konflik antara Bu Mega dan Jokowi? Ya kalau kita sering bersama kemudian akhirnya berpisah, Hmm. itu kan biasanya pihak-pihak yang berpisah itu ingin lebih dulu membuktikan bahwa bisa move on, nggak Hmm. bucin gitu kan. Ya, jadi kalau nggak bisa ketemu ya udah dianggapnya udah gue juga bisa kok tanpa lu gitu. Jadi mereka pasti akan menunjukkan bahwa mereka bisa move on. Makanya akhirnya berkegiatan masing-masing kan. Pak Jokowi kemarin ngundang capres-capres. Kalau saya tidak salah Ibu Mega dengan jajaran PDI Perjuangan hari ini nyekar ke Blitar ya, ke makam Bung Karno. Ya itu kan pembuktian-pembuktian bahwa mereka lebih suka move on gitu ya. Dan coba kalau Nanda yang berada di posisi Ibu Mega gitu ya, eh, habis disakiti lah, dihianati gitu ya. Terus kemudian datang ke Ibu Mega tuh mau ngomong apa tuh kan? Paling kan yang mengkhianati kan minta maaf kan, memohon pengertian gitu kan. Itu kan nggak usah ketemu juga udah bisa ditebak. Jadi artinya kalau nggak ketemu juga ya lo mohon pengertian gue, lo mau minta maaf gue ya udah oke gue maafin tapi kita nggak usah ketemu lah gitu. Kan sama aja aku mau ngomong dong, mau ngomong apa sih? Udah kok aku udah ngerti. Kalau mau ngomong aja WhatsApp lah gitu. Oke, udah puas, udah gue maafin puas kan biasanya gitu kan dah. Itu udah, jadi nggak perlu ketemu lagi gitu. Oke, eh, tapi tadi Bang Hensat menyoroti lebih eh, permasalahan untuk move on gitu ya dan menjalani kesibukan Kehidupan masing-masing. kehidupan masing-masing seperti itu ya. Kalau diberatkan seperti orang pacaran gitu ya Bang ya. Oke, tapi apakah kemungkinan ke depannya di antara Bu Mega dan Jokowi ada aksi saling balas dendam? eh Bukan balas dendam ya menurut saya, tapi memang perjuangan untuk memenangkan jagoannya masing-masing. Pak Jokowi ingin Mas Gibran anaknya menang Mhm, untuk melanjutkan 3 periodenya dia kan, mhm. melanjutkan program-programnya dia yang sudah mungkin dia berjanji dengan banyak sekali investor, dan Ibu Mega juga memenangkan Ganjar. Ini bukan tentang apa tadi bahasa kamu, tapi menurut saya ini sih tentang pembuktian aja gitu ya, pembuktian siapa yang lebih kuat, bukan tentang balas dendam. Teorinya masih sama kayak seperti tadi, dulu-duluan move on aja gitu. Oke, berarti ini bukan sebagai aksi balas dendam, tapi lebih ke pembuktian gitu ya, Bang, setelah Ya, ya, terjadinya konflik di antara mereka seperti itu ya, Bang ya. ya justru sekarang posisi yang susah tuh Pak SBY karena dia nggak bisa membuktikan apa-apa kan. Kalau misalnya Prabowo menang atau Mas Gibran menang gitu ya, dia nggak bisa juga ngeklaim bahwa eh, Gibran menang karena Demokrat ada di situ, nggak bisa gitu. Kenapa? Karena ya bapaknya Gibran penguasa saat ini, dia punya kedikjayaan dan kekuatan lebih dahsyat dibandingkan SBY. Tapi kalau Ibu Mega, Ganjar menang, dia bisa tepuk dada juga. This is me gitu ya. Saya masih bisa diandalkan untuk memenangkan kader saya gitu. Nah yang paling seru juga Mas Anies gitu. Mas Anies dengan Muhaimin Iskandar gitu ya. Dengan slogan Aminnya itu kalau menang ya dia bisa bilang bahwa ya kami menang karena rakyat bukan karena tokoh-tokoh yang ada di belakang kami, kira-kira gitu. Baik, Bang, terakhir nih sebagai closing statement juga dari Bang Hensat. Ke depan Ya, kira-kira kejutan-kejutan di dinamika politik jelang Pilpres ini apa yang sekiranya menurut Bang Hensat akan terjadi? Mengingat nih, oke. Bang,
PDIP belum bersikap tegas, Jokowi juga seolah adem ayem, kemudian ada pula yang terkait menunggu putusan MK pada Selasa besok. Apa yang kira-kira kejutan yang akan terjadi menurut Bang Hensat? Kejutan itu akan ada ya bila di antara Prabowo dan Ganjar itu ada yang kalah duluan di putaran pertama. Itu kejutan tuh. Jadi artinya selama ini kan Anies Baswedan tidak terlalu diperhitungkan ya karena di berbagai hasil survei masih tertinggal. Tapi bila kemudian Anies Baswedan berhasil meyakinkan masyarakat dengan slogan perubahan itu, kemudian mewujudkan dalam kertas suara atau menghitungkan suara hal seperti yang dicapai oleh Anies Baswedan di berbagai safarinya yang memang banyak sekali orang berkumpul dan kemudian akhirnya dia bisa menyeruak mendapatkan lebih dari 35%, artinya antara Prabowo dan Ganjar kalah, nah itu baru kejutan. Nanti kita akan lihat gitu kemana misalnya Pak Prabowo kalah ya karena resistensi terhadap Gibran ini begitu besar, tidak ingin rakyat Indonesia ada nepotisme, tidak ingin rakyat Indonesia dilecehkan ya. Ini kan seperti ditantang nih oleh Gibran. Nih rakyat Indonesia lihat saya maju, Anda mau apa? Kayak gitu-gitulah kira-kira. Dan kemudian resistennya besar dan Pak Prabowo kalah gitu ya. Nah ini menarik. Kemana suara Pak Prabowo? Apakah akan ke Ganjar Pranowo? Gitu ya. Artinya Pak Jokowi akan datang sowan ke Ibu Mega. Nyun sewu Ibu, saya salah. Saya kemarin jalan sendiri. Gitu ya, kemudian seluruh pendukungnya diserahkan kepada Ibu Mega, atau justru kebalikannya, karena kesel dikalahkan oleh Ganjar, akhirnya diarahkan ke Anies Baswedan. Nah kalau udah begini kan Anies akan menjadi kuda hitam yang bisa memenangkan Pilpres. Nah itu kejutan. Nanti kita lihat bersama-sama kejutan apa di Ya. Pilpres yang akan semakin seru ke depannya. Sekali lagi terima kasih Bang Hensat atas waktunya Baik sudah Nanda, terima kasih banyak. bersama saya di Tribun News on Focus. Semoga kita bisa berbincang di kesempatan lain waktu. Terima kasih Bang Hensat. Sama-sama Nanda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tribuners, demikian Tribun on Focus. Hari ini saya Maria Nanda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Justru sekarang posisi yang susah tuh Pak SBY. Karena dia nggak bisa membuktikan apa-apa kan. Kalau misalnya Prabowo menang atau Mas Gibran menang gitu ya, dia nggak bisa juga ngeklaim bahwa Gibran menang karena Demokrat ada di situ, nggak bisa gitu. Kenapa? Karena ya bapaknya Gibran penguasa saat ini, dia punya kedikjayaan dan kekuatan lebih dahsyat dibandingkan SBY. Tapi kalau Ibu Mega, Ganjar menang, dia bisa tepuk dada juga. This is me gitu ya. Saya masih bisa diandalkan untuk memenangkan kader saya gitu. Halo Tribuners, Tribun on Focus kembali menjumpai Anda bersama saya Maria Nanda. Tribuners, dunia politik masih memanas menjelang Pilpres 2024 mendatang. Terlebih kini Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sedang dilanda masalah baik dari internal maupun eksternal. Pasalnya Megawati harus melawan 3 mantan koleganya yakni Susilo Bambang Yudhoyono, Prabowo Subianto, dan Joko Widodo. Mengenai situasi ini, hari ini kita akan membahasnya bersama dengan pendiri lembaga kedai kopi, ada Bang Henry Satrio atau yang lebih akrab disapa Bang Hensat. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Halo Bang Hensat. Halo Nanda, apa kabar? Baik. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Gimana Alhamdulillah. Bang Hensat? Ya oke, baik-baik aja. Sebelumnya terima kasih banyak Bang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung lagi bersama kami di Tribun on Focus hari ini. Sama-sama Nanda. Langsung aja Bang, kita mau bahas tadi seperti yang pengantar, meskipun masih menjadi isu, tapi publik sudah banyak yang menilai ya bahwa Jokowi berada di pihak Prabowo dan Gibran di Pilpres 2024 mendatang. Dengan demikian Megawati di PDIP yang mengusung Ganjar Mahfud bisa dikatakan akan bertarung nih melawan 3 tokoh yang pernah sangat dekat dengan dirinya, namun kini menjadi lawan politik di antaranya seperti tadi yang sudah saya sampaikan ada SBY
SBY, Prabowo, dan Jokowi yang belakangan memang dikabarkan renggang dengan Sang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Ini bakal seru Bang untuk dinamika ke depannya. Kira-kira menurut Bang Hensat apa yang terjadi? Iya, sejak awal saya mengatakan bahwa Pilpres 2024 ini sebetulnya adalah pertarungan antara tiga presiden, SBY gitu ya, Bu Mega dan Pak Jokowi. Sebelum Mas Anies berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, saya menyebutkan bahwa ada SBY di Anies, kemudian ada ada Bu Mega di Ganjar, dan kemudian ada Pak Jokowi di Prabowo. Tapi memang dengan konstelasinya berubah, ya saat ini hanya Anies Baswedan yang tidak punya presiden gitu ya. Nah, Mas Ganjar masih ada Ibu Megawati Soekarno Putri, dan kemudian Pak Prabowo tentunya ada dua presiden di sana, Pak SBY dan Pak Jokowi. Ini sih memang ya agak lucu ya melihat bagaimana Pak SBY posisinya, karena Demokrat 10 tahun atau 9 tahun belakangan ini menjadi oposisi, kerap mengkritik kebijakan Pak Jokowi, bahkan Pak Jokowi pun kerap mengkritik peninggalan kebijakan-kebijakan dari SBY, tapi di 2024 ini SBY nampaknya diharuskan oleh keadaan untuk berkampanye demi Gibran. Jadi artinya dia akan berkampanye untuk Mas Gibran, dan tentu saja ya dia harus berkampanye untuk program-program Jokowi. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi saat ini sebetulnya bukan tentang mindsetnya, tapi bagaimana tentang pengaruh para tokoh-tokoh yang tadi Nanda sudah sebutkan, bagaimana pengaruh Megawati untuk memenangkan Ganjar Pranowo, dan bagaimana pengaruh Prabowo, Jokowi, dan SBY bagi pemenangan Pak Prabowo. Pak Prabowo kan kembali hadir di Pilpres 2024 sebagai pasangan sebagai tokoh yang paling senior ya, kemudian paling berpengalaman dalam Pilpres 2024. Maka tentu saja pengalaman dia kalah tidak bisa dianggap remeh karena akan memiliki banyak sekali catatan. Ditambah dua tokoh lainnya, Pak SBY dan Jokowi, yang belum pernah kalah. Jadi ada catatan kalah terus dan catatan menang terus gitu ya, yang akan digabungkan untuk strategi pemenangan seorang Prabowo. Apalagi Prabowo saat ini istimewa pasangannya, jadi selama ini kalah terus dan sekarang dibantu oleh anak presiden untuk menjadi kontestan dalam Pilpres 2024. Nah, pengaruh Pak Jokowi dan Pak SBY di Prabowo tentu saja tidak sesignifikan pengaruh Ibu Mega untuk Ganjar Pranowo, karena Ganjar Pranowo mau tidak mau memang masih mengandalkan mesin partai dari PDI Perjuangan, sehingga peran Ibu Mega sangat signifikan. Sementara di kubu Pak Prabowo, peran SBY menurut saya dengan segala hormat tidak terlalu signifikan dibandingkan peran Pak Jokowi, apalagi Pak Jokowi diwakili langsung oleh anaknya. Jadi kalau kita bicara tentang netralitas Pak Jokowi diuji pada Pilpres 2024, kalau menurut saya statement itu ketinggian, Nanda. Jadi ya kalau mau dicoba-coba sih boleh-boleh aja, tapi menurut saya keinginan Mas Anies untuk menghadirkan atau telah meminta Pak Jokowi untuk menghadirkan sebuah pemilu yang netral, Pilpres yang netral, akan jauh panggang dari api. Karena bagaimanapun juga seorang ayah kecil kemungkinannya tidak membantu anaknya dalam sebuah kompetisi sehingga anaknya bisa menang. Gitu kira-kira, Nanda. Oke, baik Bang. Kalau dilihat pengkhianatan SBY di Pilpres tahun 2004 lalu dinilai tidak begitu semenyakitkan dengan pengkhianatan Jokowi yang dilakukan saat ini. Gimana menurut Bang Hensat sebagai Oh pengamat? iya, karena ada dua catatan saya. Yang pertama, hubungan Ibu Mega dan Pak SBY itu lebih ke hubungan profesional. Pak SBY dibesarkan oleh TNI, kemudian diberikan kesempatan oleh Pak Gus Dur dan Ibu Mega masuk ke dalam kabinet kalau saya tidak salah. Kemudian
akhirnya mendirikan partai politik dan melawan Ibu Mega. Tapi Ibu Megawati itu luar biasa karena dia mengerti betul tentang demokrasi, sehingga walaupun dia punya kekuatan saat itu untuk melarang atau mencegah atau menghalang-halangi SBY maju di perhelatan 2004, dia tidak menggunakan powernya saat itu, tapi dia mengizinkan SBY untuk bertanding melawan dirinya. Tapi hubungan dengan Pak Jokowi eh, jauh lebih dalam dibandingkan hubungan Megawati dengan SBY. Hubungan Megawati dengan Pak Jokowi itu dimulai dari Pak Jokowi bukan siapa-siapa. Jadi memang diberikan tiket Solo, kemudian Jakarta, bahkan presiden dianggap salah satu kader terbaik yang dimiliki oleh PDI Perjuangan. Jadi ibaratnya Megawati adalah seorang ibu yang membesarkan sosok Jokowi dan juga membesarkan sosok Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution. Jadi memang ketiganya dibesarkan oleh Ibu Mega. Jadi berbeda apa namanya kedalaman tautan ya antara Ibu Mega dengan Pak SBY dengan Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Nah, apakah kemudian keinginan melawan atau menggagalkan Jokowi itu besar saat ini di Ibu Mega, itu yang masih jadi misteri. Karena kalau kita berkaca bahwa Ibu Mega adalah seorang ibu bagi Jokowi, kecil kemungkinannya ada seorang ibu akan mempermalukan anaknya sedemikian rupa. Tapi mungkin dia demi partainya akan berjuang segala rupa atau segala cara untuk memenangkan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Jadi ini memang sebuah pertarungan emosional sekali untuk Ibu Mega yang memang eh, menurut sejarah bahkan lebih berhasil membesarkan sebuah partai politik dibandingkan ayahnya Bung Karno. PNI tidak sebesar PDI Perjuangan, bahkan hingga hari ini PDI Perjuangan dicatat sebagai satu-satunya partai politik yang memiliki elektabilitas tertinggi. Belum pernah ada yang menyaingi 33,3% pada saat pemilu tahun 2000 tahun 99 lalu. Jadi itu luar biasa pencapaiannya Ibu Mega gitu Nanda. Baik, Bang. Kalau kita flashback gitu ya, kita mundur ke pertengahan tahun 2023 kemarin, sebelum Demokrat akhirnya menjatuhkan pilihan untuk mendukung Prabowo. Ini ramai Bang soal mimpi SBY berada satu gerbong dengan Megawati dan Jokowi. Kala itu banyak yang menilai bahwa itu hanya gimmick atau kode bahwa Demokrat akan merapat ke PDIP. Bahkan AHY juga soan ke Puan di detik-detik akhirnya. Namun kemudian malah bergabung bersama dengan Gerindra. Apakah ini bisa menambah bumbu-bumbu konflik, Bang, dari Megawati dan SBY yang kini kaitannya dengan Demokrat bergabung dengan Prabowo? Menurut penilaian Bang Hensat itu seperti apa? Oh, enggak, ada yang lebih menyakitkan buat Ibu Mega dibandingkan SBY ya. Peran Pak Jokowi itu sendiri dengan Mas Gibran tentunya. Itu lebih dalam lukanya menurut saya. Saya nggak tahu bagaimana Ibu Mega, tapi mengamati saja kelihatannya memang lebih dalam lukanya dibandingkan dengan luka dengan Pak SBY ya. Tapi ya saya nggak tahu sekali lagi. Tapi menurut saya begini, memang di awal itu saya lebih memprediksi PDI Perjuangan atau Demokrat itu akan bergabung dengan PDI Perjuangan dibandingkan dengan Pak Prabowo. Ada dua alasannya. Yang pertama tentang izin Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi mengizinkan Pak Prabowo berkoalisi dengan Demokrat gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah SBY mau gitu kemudian mempopulerkan program-program Pak Jokowi gitu, karena kan Pak Prabowo tegak lurusnya ke Pak Jokowi, tapi ternyata saya salah prediksi tuh. Pak SBY ternyata lebih memilih Pak Prabowo, mungkin juga karena tidak ada gayung bersambut atau belum ada gayung bersambut dari PDI Perjuangan waktu itu. Tapi menurut saya sih terlalu terburu-buru sih kalau saya boleh menilai. eh, Mesin terbesar Demokrat untuk mendapatkan suara itu adalah mesin perubahan. Jadi memang harusnya dia bersama Anies Baswedan bersama-sama mengusung gerakan perubahan gitu ya. Tapi kan sudah diputuskan. Jadi sekarang Pak SBY bergabung dengan Pak Prabowo.
Baik Bang, Prabowo dan Gibran secara elektoral tak cukup kuat di Jawa Timur dibanding Ganjar yang menggandeng Mahfud sebagai figur NU dan Madura. Kemudian Anies dan Caimin yang juga cukup kuat nih Bang di Jawa Timur. Namun koalisi Indonesia Maju dikabarkan sangat optimis karena punya power SBY di Pacitan dan akan mengerahkan Khofifah sebagai panglima perang di Jawa Timur. Apakah memang peluang di Jatim ini akan menjadi medan perang terketat di Pilpres mendatang, Bang? Eh, enggak ya, sebetulnya Hmm. terlalu berlebihan juga makanya justru Hmm. saat ini saya melihat medan pertempurannya bagi Pak Prabowo dan Mas Ganjar itu ada di Jawa Tengah ya. Hmm. Karena ada Mas Gibran di Jawa Tengah dan Mas Ganjar yang dengan PDI-nya tentu saja apalagi dia Jawa Tengah Hmm. sebagai gubernur Jawa Tengah berusaha mempertahankan teritorinya. Tapi seorang Gibran kan nggak bisa dianggap remeh apalagi ada ayahanda yang jadi presiden saat ini. Jadi memang justru menurut saya battleground-nya ada di Jawa Tengah. Pastinya Pak Jokowi sebagai penguasa saat ini ingin sekali membuktikan gitu ya bahwa dengan dirinya berada di kubu Pak Prabowo, Pak Prabowo bisa memenangkan kontestasi di Jawa Tengah. Gitu. Hmm. Karena buat dia itu akan lebih membanggakan untuk menunjukkan superioritas dia di Jawa Tengah dibandingkan PDI Perjuangan. Nah, kalau kemudian Jawa Timur pasti akan terus-menerus diperjuangkan oleh tiga pasangan calon, tapi yang menarik kita akan melihat bagaimana pertarungan Prabowo versus Ganjar di Jawa Tengah. Siapa kira-kira yang menang? Apakah seorang Jokowi bisa meruntuhkan supremasi PDI Perjuangan di Jawa Tengah? Oke, karena memang Jawa Tengah ini bisa dibilang kandangnya banteng begitu ya, Bang. Tapi Jokowi Mhm. juga ingin merebut dan membuktikan bahwa Jokowi ini bisa untuk merebut suara dari Ganjar begitu ya, Bang ya. Ya, karena kalau dia tidak berhasil merebut Jawa Tengah, seartinya dia masih berada di bawah PDI Perjuangan kemampuan elektoralnya. Hmm. Walaupun di putaran kedua lalu di 2019 lagi tinggi kepuasan Pak Jokowi di mata rakyat, Hmm. dia hanya bisa menyumbangkan suara 0,38% ke PDI Perjuangan dibandingkan dengan suara di 2014 lalu gitu. Hmm. Baik Bang, kita kembali lagi ke topik pembicaraan tadi mengenai Megawati yang harus melawan baik dari SBY, Prabowo, dan Jokowi. Kalau tadi kita membahas hubungan antara SBY dan Megawati, kita beralih ke hubungan Megawati dan Prabowo yang tak begitu baik juga, Bang. Meski kini akhirnya Prabowo merapat ke kabinet setelah 2 putaran pemilu, Prabowo menjadi musuh bebuyutan dari PDIP. Kini Prabowo seolah juga menculik begitu putra dari PDIP yakni Jokowi. Apakah ini akan memperburuk hubungan antara Mega dan Prabowo, Bang? Uh, Hubungan Prabowo dan Mega menurut saya sih nggak pernah buruk, juga nggak pernah terlalu baik juga ya. Hubungannya begitu-begitu aja. Persaingan antar parpol, pernah bersama gitu ya. Tapi kan kemudian mereka bersama dan kalah gitu. Jadi artinya itu tidak akan lebih dalam bila mereka menang dan kemudian pisah gitu kan. Nah ini kan Pak Jokowi ini kan menang terus kemudian pisah, itu pasti akan lebih menyakitkan ya. Nanda lebih memahami lah bila perasaan dan isi hati bicara ya dibandingkan saya. Jadi kalau bersama Pak Prabowo kan kalah. Jadi kenangan indahnya nggak terlalu besar lah ya. Tapi kalau kemudian menang terus pisah seperti Megawati dan Pak Jokowi, itu kenangannya kan lebih dalam ya. Jadi kenangan terindahnya tuh ada lah dibandingkan dengan Pak Prabowo. Jadi menurut saya sih tidak terlalu dalam ya karena eh, apa ya? Ya itu tadi karena kalah ya jadi kenangan terindahnya nggak ada gitu dibandingkan dengan Pak Jokowi. Paham Oke. ya Pak Sinda ya kalau tentang gitu itu. Kalau senyumnya kamu beda tuh. Oke, Bang, sekarang yang menjadi tanda tanya besar sampai saat ini,
Pak Jokowi belum pernah bertemu dengan pihak PDIP bahkan dengan Bu Mega setelah Gibran resmi diusung menjadi cawapresnya Prabowo. Perpecahan PDIP tidak bisa dielakkan nih Bang. Fokusnya masyarakat malah kini penasaran dengan adu kuat power dari sang ketum Partai Banteng Megawati Soekarno Putri dengan power dari Jokowi sebagai seorang presiden. Nah, kalau menurut Bang Hensat seperti apa konflik antara Bu Mega dan Jokowi? Ya, kalau kita sering bersama kemudian akhirnya berpisah, Hmm. itu kan biasanya pihak-pihak yang berpisah itu ingin lebih dulu membuktikan bahwa bisa move on, Hmm. nggak bucin gitu kan. Ya, jadi kalau nggak bisa ketemu ya udah dianggapnya "Ya udah gue juga bisa kok tanpa lu gitu. Jadi mereka pasti akan menunjukkan bahwa mereka bisa move on. Makanya akhirnya berkegiatan masing-masing kan. Pak Jokowi kemarin ngundang capres-capres. Kalau saya tidak salah Ibu Mega dengan jajaran PDI Perjuangan hari ini nyekar ke Blitar ya, ke makam Bung Karno. Ya itu kan pembuktian-pembuktian bahwa mereka lebih suka move on gitu ya. Dan coba kalau Nanda yang berada di posisi Ibu Mega gitu ya, eh, habis disakiti lah, dihianati gitu ya. Terus kemudian datang ke Ibu Mega tuh mau ngomong apa tuh kan? Paling kan yang mengkhianati kan minta maaf kan, memohon pengertian gitu kan. Itu kan nggak usah ketemu juga udah bisa ditebak. Jadi artinya kalau nggak ketemu juga ya lo mohon pengertian gue, lo mau minta maaf gue ya udah oke gue maafin. Tapi kita nggak usah ketemu lah gitu. Kan sama aja aku mau ngomong dong, mau ngomong apa sih? Udah kok aku udah ngerti. Kalau mau ngomong aja WhatsApp lah gitu. Oke, udah puas, udah gue maafin puas kan biasanya gitu kan dah. Itu udah, jadi nggak perlu ketemu lagi gitu. Oke, eh, tapi tadi Bang Hensat menyoroti lebih eh, permasalahan untuk move on gitu ya dan menjalani kesibukan Kehidupan masing-masing. kehidupan masing-masing seperti itu ya. Kalau diberatkan seperti orang pacaran gitu ya Bang ya. Oke, tapi apakah kemungkinan ke depannya di antara Bu Mega dan Jokowi ada aksi saling balas dendam? eh Bukan balas dendam ya menurut saya, tapi memang perjuangan untuk memenangkan jagoannya masing-masing. Pak Jokowi ingin Mas Gibran anaknya menang Mhm, untuk melanjutkan 3 periodenya dia kan. mhm. Melanjutkan program-programnya dia yang sudah mungkin dia berjanji dengan banyak sekali investor, dan Ibu Mega juga memenangkan Ganjar. Ini bukan tentang apa tadi bahasa kamu, tapi menurut saya ini sih tentang pembuktian aja gitu ya, pembuktian siapa yang lebih kuat, bukan tentang balas dendam. Teorinya masih sama kayak seperti tadi, dulu-duluan move on aja gitu. Oke, berarti ini bukan sebagai aksi balas dendam, tapi lebih ke pembuktian gitu ya, Bang, setelah Ya, ya, terjadinya konflik di antara mereka seperti itu ya, Bang ya. ya, justru sekarang posisi yang susah tuh Pak SBY, karena dia nggak bisa membuktikan apa-apa kan. Kalau misalnya Prabowo menang atau Mas Gibran menang gitu ya, dia nggak bisa juga ngeklaim bahwa eh, Gibran menang karena Demokrat ada di situ, nggak bisa gitu. Kenapa? Karena ya bapaknya Gibran penguasa saat ini, dia punya kedikjayaan dan kekuatan lebih dahsyat dibandingkan SBY. Tapi kalau Ibu Mega, Ganjar menang, dia bisa tepuk dada juga. This is me gitu ya. Saya masih bisa diandalkan untuk memenangkan kader saya gitu. Nah yang paling seru juga Mas Anies gitu. Mas Anies dengan Muhaimin Iskandar gitu ya. Dengan slogan Aminnya itu kalau menang ya dia bisa bilang bahwa ya kami menang karena rakyat bukan karena tokoh-tokoh yang ada di belakang kami, kira-kira gitu. Baik, Bang, terakhir nih sebagai closing statement juga dari Bang Hensat. Ke depan Ya, kira-kira kejutan-kejutan di dinamika politik jelang Pilpres ini apa yang sekiranya menurut Bang Hensat akan terjadi? Mengingat nih oke. Bang, PDIP belum bersikap tegas, Jokowi juga seolah adem ayem, kemudian ada pula yang terkait menunggu putusan MK pada Selasa besok. Apa yang kira-kira kejutan yang akan terjadi menurut Bang Hensat? Kejutan itu akan ada ya bila di antara Prabowo dan Ganjar itu ada yang kalah duluan di putaran pertama. Itu kejutan tuh. Jadi artinya selama ini kan Anies Baswedan tidak terlalu diperhitungkan ya karena di berbagai hasil survei masih tertinggal. Tapi bila kemudian Anies Baswedan berhasil
meyakinkan masyarakat dengan slogan perubahan itu, kemudian mewujudkan eh, dalam kertas suara atau menghitungan suara hal seperti yang dicapai oleh Anies Baswedan di berbagai safarinya yang memang banyak sekali orang berkumpul, dan kemudian akhirnya dia bisa menyeruak mendapatkan lebih dari 35%, artinya antara Prabowo dan Ganjar kalah. Nah itu baru kejutan. Nanti kita akan lihat gitu kemana misalnya Pak Prabowo kalah ya, karena resistensi terhadap Gibran ini begitu besar, tidak ingin rakyat Indonesia ada nepotisme, tidak ingin rakyat Indonesia dilecehkan ya. Ini kan seperti ditantang nih oleh Gibran. Nih rakyat Indonesia, lihat saya maju, Anda mau apa? Kayak gitu-gitulah kira-kira. Dan kemudian resistennya besar dan Pak Prabowo kalah gitu ya. Nah ini menarik. Kemana suara Pak Prabowo? Apakah akan ke Ganjar Pranowo gitu ya? Artinya Pak Jokowi akan datang sowan ke Ibu Mega. Nyun sewu Ibu, saya salah, saya kemarin jalan sendiri gitu ya. Kemudian seluruh pendukungnya diserahkan kepada Ibu Mega, atau justru kebalikannya, karena kesel dikalahkan oleh Ganjar, akhirnya diarahkan ke Anies Baswedan. Nah kalau udah begini kan Anies akan menjadi kuda hitam yang bisa memenangkan Pilpres. Nah itu kejutan. Nanti kita lihat bersama-sama kejutan apa di Ya, Pres yang akan semakin seru ke depannya. Sekali lagi terima kasih Bang Hensat atas waktunya baik sudah Nanda, terima kasih banyak. bersama saya di Tribun News on Focus. Semoga kita bisa berbincang di kesempatan lain waktu. Terima kasih Bang Hensat. Sama-sama Nanda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tribuners, demikian Tribun on Focus. Hari ini saya Maria Nanda Bestatu yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Justru sekarang posisi yang susah tuh Pak SBY. Karena dia nggak bisa membuktikan apa-apa kan. Kalau misalnya Prabowo menang atau Mas Gibran menang gitu ya, dia nggak bisa juga ngeklaim bahwa eh, Gibran menang karena Demokrat ada di situ, nggak bisa gitu. Kenapa? Karena ya bapaknya Gibran penguasa saat ini, dia punya kedikjayaan dan kekuatan lebih dahsyat dibandingkan SBY. Tapi kalau Ibu Mega, Ganjar menang, dia bisa tepuk dada juga. This is me gitu ya. Saya masih bisa diandalkan untuk memenangkan kader saya gitu. Halo Tribuners, Tribun on Focus kembali menjumpai Anda bersama saya Maria Nanda. Tribuners, dunia politik masih memanas menjelang Pilpres 2024 mendatang. Terlebih kini Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sedang dilanda masalah baik dari internal maupun eksternal. Pasalnya Megawati harus melawan 3 mantan koleganya yakni Susilo Bambang Yudhoyono, Prabowo Subianto, dan Joko Widodo. Mengenai situasi ini, hari ini kita akan membahasnya bersama dengan pendiri lembaga kedai kopi, ada Bang Henry Satrio atau yang lebih akrab disapa Bang Hensat. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Halo Bang Hensat. Halo Nanda, apa kabar? Baik, Sehat ya? sehat alhamdulillah. Gimana Alhamdulillah. Bang Hensat? Ya oke, baik-baik aja. Sebelumnya terima kasih banyak Bang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung lagi bersama kami di Tribun on Focus hari ini. Sama-sama Nanda. Langsung aja Bang, kita mau bahas tadi seperti yang pengantar, meskipun masih menjadi isu, tapi publik sudah banyak yang menilai ya bahwa Jokowi berada di pihak Prabowo dan Gibran di Pilpres 2024 mendatang. Dengan demikian Megawati di PDIP yang mengusung Ganjar Mahfud bisa dikatakan akan bertarung nih melawan 3 tokoh yang pernah sangat dekat dengan dirinya, namun kini menjadi lawan politik di antaranya seperti tadi yang sudah saya sampaikan ada SBY, Prabowo, dan Jokowi yang belakangan memang dikabarkan renggang dengan Sang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Ini bakal seru Bang untuk dinamika ke depannya. Kira-kira menurut Bang Hensat apa yang terjadi? Iya, sejak awal saya mengatakan bahwa Pilpres 2024 ini sebetulnya adalah pertarungan antara 3 presiden, SBY gitu ya, Bu Mega dan Pak Jokowi. Sebelum Mas Anies berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, saya menyebutkan bahwa ada SBY di Anies, kemudian ada ada Bu Mega di Ganjar, dan kemudian ada Pak Jokowi di Prabowo.
Tapi memang dengan konstelasinya berubah, ya saat ini hanya Anies Baswedan yang tidak punya presiden gitu ya. Nah, Mas Ganjar masih ada Ibu Megawati Soekarno Putri dan kemudian Pak Prabowo tentunya ada dua presiden di sana, Pak SBY dan Pak Jokowi. Ini sih memang ya agak lucu ya melihat bagaimana Pak SBY posisinya karena Demokrat 10 tahun atau 9 tahun belakangan ini menjadi oposisi, kerap mengkritik kebijakan Pak Jokowi, bahkan Pak Jokowi pun kerap mengkritik peninggalan kebijakan-kebijakan dari SBY, tapi di 2024 ini SBY nampaknya diharuskan oleh keadaan untuk berkampanye demi Gibran. Jadi artinya dia akan berkampanye untuk Mas Gibran dan tentu saja ya dia harus berkampanye untuk program-program Jokowi. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi saat ini sebetulnya bukan tentang mindsetnya, tapi bagaimana tentang pengaruh para tokoh-tokoh yang tadi Nanda sudah sebutkan, bagaimana pengaruh Megawati untuk memenangkan Ganjar Pranowo dan bagaimana pengaruh Prabowo, Jokowi dan SBY bagi pemenangan Pak Prabowo. Pak Prabowo kan kembali hadir di Pilpres 2024 sebagai pasangan sebagai tokoh yang paling senior ya, paling senior kemudian paling berpengalaman dalam Pilpres 2024, maka tentu saja pengalaman dia kalah tidak bisa dianggap remeh karena akan memiliki banyak sekali catatan. Ditambah dua tokoh lainnya, Pak SBY dan Jokowi yang belum pernah kalah. Jadi ada catatan kalah terus dan catatan menang terus gitu ya yang akan digabungkan untuk strategi pemenangan seorang Prabowo. Apalagi Prabowo saat ini istimewa pasangannya. Jadi selama ini kalah terus dan sekarang dibantu oleh anak presiden untuk menjadi eh, kontestan dalam Pilpres 2024. Nah, pengaruh Pak eh, Jokowi dan Pak SBY di Prabowo tentu saja tidak sesignifikan pengaruh Ibu Mega untuk Ganjar Pranowo. Karena Ganjar Pranowo mau tidak mau memang masih mengandalkan mesin partai dari PDI Perjuangan sehingga peran Ibu Mega sangat signifikan. Sementara di kubu Pak Prabowo peran SBY menurut saya dengan segala hormat tidak terlalu signifikan dibandingkan peran Pak Jokowi, apalagi Pak Jokowi diwakili langsung oleh anaknya. Jadi kalau kita bicara tentang netralitas Pak Jokowi diuji pada Pilpres 2024, kalau menurut saya statement itu ketinggian, Nanda. Jadi ya kalau mau dicoba-coba sih boleh-boleh aja, tapi menurut saya keinginan Mas Anies untuk menghadirkan atau telah meminta Pak Jokowi untuk menghadirkan sebuah pemilu yang netral, pilpres yang netral, akan jauh panggang dari api. Karena bagaimanapun juga seorang ayah kecil kemungkinannya tidak membantu anaknya dalam sebuah kompetisi sehingga anaknya bisa menang. Gitu kira-kira Nanda. Oke, baik Bang. Kalau dilihat pengkhianatan SBY di Pilpres tahun 2004 lalu dinilai tidak begitu semenyakitkan dengan pengkhianatan Jokowi yang dilakukan saat ini. Gimana menurut Bang Hensat sebagai Oh pengamat? iya, karena ada dua catatan saya. Yang pertama, hubungan Ibu Mega dan Pak SBY itu lebih ke hubungan profesional. Pak SBY dibesarkan oleh TNI, kemudian diberikan kesempatan oleh Pak Gus Dur dan Ibu Mega masuk ke dalam kabinet kalau saya tidak salah. Kemudian akhirnya mendirikan partai politik dan melawan Ibu Mega. Tapi Ibu Megawati itu luar biasa karena dia mengerti betul tentang demokrasi, sehingga walaupun dia punya kekuatan saat itu untuk melarang atau mencegah atau menghalang-halangi SBY maju di perhelatan 2004, dia tidak menggunakan powernya saat itu, tapi dia mengizinkan SBY untuk bertanding melawan dirinya. Tapi hubungan dengan Pak Jokowi eh, jauh lebih dalam dibandingkan hubungan Megawati dengan SBY. Hubungan Megawati dengan Pak Jokowi itu dimulai dari Pak Jokowi bukan siapa-siapa,
Jadi memang diberikan tiket Solo, kemudian Jakarta, bahkan presiden dianggap salah satu kader terbaik yang dimiliki oleh PDI Perjuangan. Jadi ibaratnya Megawati adalah seorang ibu yang membesarkan sosok Jokowi dan juga membesarkan sosok Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution. Jadi memang ketiganya dibesarkan oleh Ibu Mega. Jadi berbeda apa namanya kedalaman tautan ya antara Ibu Mega dengan Pak SBY dengan Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Nah, apakah kemudian keinginan melawan atau menggagalkan Jokowi itu besar saat ini di Ibu Mega, itu yang masih jadi misteri. Karena kalau kita berkaca bahwa Ibu Mega adalah seorang ibu bagi Jokowi, kecil kemungkinannya ada seorang ibu akan mempermalukan anaknya sedemikian rupa. Tapi mungkin dia demi partainya akan berjuang segala rupa atau segala cara untuk memenangkan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Jadi ini memang sebuah pertarungan emosional sekali untuk Ibu Mega yang memang uh, menurut sejarah bahkan lebih berhasil membesarkan sebuah partai politik dibandingkan ayahnya Bung Karno. PNI tidak sebesar PDI Perjuangan, bahkan hingga hari ini PDI Perjuangan dicatat sebagai satu-satunya partai politik yang memiliki elektabilitas tertinggi. Belum pernah ada yang menyaingi 33,3% pada saat pemilu tahun 99 lalu. Jadi itu luar biasa pencapaiannya Ibu Mega gitu, Nanda. Baik, Bang. Kalau kita flashback gitu ya, kita mundur ke pertengahan tahun 2023 kemarin, sebelum Demokrat akhirnya menjatuhkan pilihan untuk mendukung Prabowo. Ini ramai, Bang, soal mimpi SBY berada satu gerbong dengan Megawati dan Jokowi. Kala itu banyak yang menilai bahwa itu hanya gimmick atau kode bahwa Demokrat akan merapat ke PDIP. Bahkan AHY juga soan ke Puan di detik-detik akhirnya. Namun kemudian malah bergabung bersama dengan Gerindra. Apakah ini bisa menambah bumbu-bumbu konflik, Bang, dari Megawati dan SBY yang kini kaitannya dengan Demokrat bergabung dengan Prabowo? Menurut penilaian Bang Hensat itu seperti apa? Oh, enggak. Ada yang lebih menyakitkan buat Ibu Mega dibandingkan SBY ya. Peran Pak Jokowi itu sendiri dengan Mas Gibran tentunya. Itu lebih dalam lukanya menurut saya. Saya nggak tahu bagaimana Ibu Mega, tapi mengamati saja kelihatannya memang lebih dalam lukanya dibandingkan dengan luka dengan Pak SBY ya. Tapi ya saya nggak tahu sekali lagi. Tapi menurut saya begini, memang di awal itu saya lebih memprediksi PDI Perjuangan atau Demokrat itu akan bergabung dengan PDI Perjuangan dibandingkan dengan Pak Prabowo. Ada dua alasannya. Yang pertama tentang izin Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi mengizinkan Pak Prabowo berkoalisi dengan Demokrat gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah SBY mau gitu kemudian mempopulerkan program-program Pak Jokowi gitu. Karena kan Pak Prabowo tegak lurusnya ke Pak Jokowi. Tapi ternyata saya salah prediksi tuh. Pak SBY ternyata lebih memilih Pak Prabowo. Mungkin juga karena tidak ada gayung bersambut atau belum ada gayung bersambut dari PDI Perjuangan waktu itu. Tapi menurut saya sih terlalu terburu-buru sih. Kalau saya boleh menilai eh, mesin terbesar Demokrat untuk mendapatkan suara itu adalah mesin perubahan. Jadi memang harusnya dia bersama Anies Baswedan bersama-sama mengusung gerakan perubahan gitu ya. Tapi kan sudah diputuskan. Jadi sekarang Pak SBY bergabung dengan Pak Prabowo. Baik, Bang. Prabowo dan Gibran secara elektoral tak cukup kuat di Jawa Timur dibanding Ganjar yang menggandeng Mahfud sebagai figur NU dan Madura. Kemudian Anies dan Caimin yang juga cukup kuat nih, Bang, di Jawa Timur. Namun koalisi Indonesia Maju dikabarkan sangat optimis karena punya power SBY di Pacitan dan akan mengerahkan Khofifah sebagai panglima perang di Jawa Timur. Apakah memang peluang di Jatim ini akan menjadi medan perang terketat di Pilpres mendatang, Bang? Uh, enggak ya, sebetulnya terlalu berlebihan juga makanya justru
saat ini saya melihat medan pertempurannya bagi Pak Prabowo dan Mas Ganjar itu ada di Jawa Tengah ya. Karena ada Mas Gibran di Jawa Tengah dan Mas Ganjar yang dengan PDI-nya tentu saja, apalagi dia Jawa Tengah, sebagai gubernur Jawa Tengah berusaha mempertahankan teritorinya. Tapi seorang Gibran kan nggak bisa dianggap remeh, apalagi ada ayahanda yang jadi presiden saat ini. Jadi memang justru menurut saya battleground-nya ada di Jawa Tengah. Pastinya Pak Jokowi sebagai penguasa saat ini ingin sekali membuktikan gitu ya bahwa dengan dirinya berada di kubu Pak Prabowo, Pak Prabowo bisa memenangkan kontestasi di Jawa Tengah. Gitu. Karena buat dia itu akan lebih membanggakan untuk menunjukkan superioritas dia di Jawa Tengah dibandingkan PDI Perjuangan. Nah, kalau kemudian Jawa Timur pasti akan terus-menerus diperjuangkan oleh 3 pasangan calon, tapi yang menarik kita akan melihat bagaimana pertarungan Prabowo versus Ganjar di Jawa Tengah. Siapa kira-kira yang menang? Apakah seorang Jokowi bisa meruntuhkan supremasi PDI Perjuangan di Jawa Tengah? Oke, karena memang Jawa Tengah ini bisa dibilang kandangnya banteng begitu ya Bang. Tapi Jokowi juga ingin merebut dan membuktikan bahwa Jokowi ini bisa untuk merebut suara dari Ganjar begitu ya Bang ya. Ya, karena kalau dia tidak berhasil merebut Jawa Tengah, artinya dia masih berada di bawah PDI Perjuangan kemampuan elektoralnya. Walaupun di putaran kedua lalu di 2019 lagi tinggi kepuasan Pak Jokowi di mata rakyat, dia hanya bisa menyumbangkan suara 0,38% ke PDI Perjuangan dibandingkan dengan suara di 2014 lalu gitu. Baik Bang, kita kembali lagi ke topik pembicaraan tadi mengenai Megawati yang harus melawan baik dari SBY, Prabowo, dan Jokowi. Kalau tadi kita membahas hubungan antara SBY dan Megawati, kita beralih ke hubungan Megawati dan Prabowo yang tak begitu baik juga Bang. Meski kini akhirnya Prabowo merapat ke kabinet setelah 2 putaran pemilu, Prabowo menjadi musuh bebuyutan dari PDIP. Kini Prabowo seolah juga menculik begitu putra dari PDIP yakni Jokowi. Apakah ini akan memperburuk hubungan antara Mega dan Prabowo, Bang? Uh, hubungan Prabowo dan Mega menurut saya sih nggak pernah buruk, juga nggak pernah terlalu baik juga ya. Hubungannya begitu-begitu aja. Persaingan antar parpol, pernah bersama gitu ya. Tapi kan kemudian mereka bersama dan kalah gitu. Jadi artinya itu tidak akan lebih dalam bila mereka menang dan kemudian pisah gitu kan. Nah ini kan Pak Jokowi ini kan menang terus kemudian pisah, itu pasti akan lebih menyakitkan ya. Anda lebih memahami lah bila perasaan dan isi hati bicara ya dibandingkan saya. Jadi kalau bersama Pak Prabowo kan kalah, jadi kenangan indahnya nggak terlalu besar lah ya. Tapi kalau kemudian menang terus pisah seperti Megawati dan Pak Jokowi, itu kenangannya kan lebih dalam ya. Jadi kenangan terindahnya tuh ada lah dibandingkan dengan Pak Prabowo. Jadi menurut saya sih tidak terlalu dalam ya, karena apa ya, ya itu tadi karena kalah ya, jadi kenangan terindahnya nggak ada gitu dibandingkan dengan Pak Jokowi. Paham ya Pak Sinta ya kalau tentang gitu itu. Kalau senyumnya kamu beda tuh. Oke, Bang, sekarang yang menjadi tanda tanya besar sampai saat ini, Pak Jokowi belum pernah bertemu dengan pihak PDIP bahkan dengan Bu Mega setelah Gibran resmi diusung menjadi cawapresnya Prabowo. Perpecahan PDIP tidak bisa dielakkan nih Bang. Fokusnya masyarakat malah kini penasaran dengan adu kuat power dari sang ketum partai Banteng Megawati Soekarno Putri dengan power dari Jokowi sebagai seorang presiden. Nah, kalau menurut Bang Hensat seperti apa konflik antara Bu Mega dan Jokowi? Ya kalau kita sering bersama kemudian akhirnya berpisah, itu kan biasanya
pihak-pihak yang berpisah itu ingin lebih dulu membuktikan bahwa bisa move on, nggak bucin gitu kan. Ya, jadi kalau nggak bisa ketemu ya udah dianggapnya "Ya udah gue juga bisa kok tanpa lu gitu. Jadi mereka pasti akan menunjukkan bahwa mereka bisa move on. Makanya akhirnya berkegiatan masing-masing kan. Pak Jokowi kemarin ngundang capres-capres. Kalau saya tidak salah Ibu Mega dengan jajaran PDI Perjuangan hari ini nyekar ke Blitar ya, ke makam Bung Karno. Ya itu kan pembuktian-pembuktian bahwa mereka lebih suka move on gitu ya. Dan coba kalau Nanda yang berada di posisi Ibu Mega gitu ya, eh, habis disakiti lah, dihianati gitu ya. Terus kemudian datang ke Ibu Mega tuh mau ngomong apa tuh kan? Paling kan yang mengkhianati kan minta maaf kan, memohon pengertian gitu kan. Itu kan nggak usah ketemu juga udah bisa ditebak. Jadi artinya kalau nggak ketemu juga ya lo mohon pengertian gue, lo mau minta maaf gue ya udah oke gue maafin tapi kita nggak usah ketemu lah gitu. Kan sama aja aku mau ngomong dong, mau ngomong apa sih? Udah kok aku udah ngerti. Kalau mau ngomong aja WhatsApp lah gitu. Oke, udah puas, udah gue maafin puas kan biasanya gitu kan dah. Itu udah, jadi nggak perlu ketemu lagi gitu. Oke, eh, tapi tadi Bang Hensat menyoroti lebih eh, permasalahan untuk move on gitu ya dan menjalani kesibukan Kehidupan masing-masing. kehidupan masing-masing seperti itu ya. Kalau diberatkan seperti orang pacaran gitu ya Bang ya. Oke, tapi apakah kemungkinan ke depannya di antara Bu Mega dan Jokowi ada aksi saling balas dendam? eh Bukan balas dendam ya menurut saya, tapi memang perjuangan untuk memenangkan jagoannya masing-masing. Pak Jokowi ingin Mas Gibran anaknya menang Mhm, untuk melanjutkan 3 periodenya dia kan, mhm. melanjutkan program-programnya dia yang sudah mungkin dia berjanji dengan banyak sekali investor, dan Ibu Mega juga memenangkan Ganjar. Ini bukan tentang apa tadi bahasa kamu, tapi menurut saya ini sih tentang pembuktian aja gitu ya, pembuktian siapa yang lebih kuat, bukan tentang balas dendam. Teorinya masih sama kayak seperti tadi, dulu-duluan move on aja gitu. Oke, berarti ini bukan sebagai aksi balas dendam, tapi lebih ke pembuktian gitu ya, Bang, setelah Ya, ya, terjadinya konflik di antara mereka seperti itu ya, Bang ya. ya justru sekarang posisi yang susah tuh Pak SBY, karena dia nggak bisa membuktikan apa-apa kan. Kalau misalnya Prabowo menang atau Mas Gibran menang gitu ya, dia nggak bisa juga ngeklaim bahwa eh, Gibran menang karena Demokrat ada di situ, nggak bisa gitu. Kenapa? Karena ya bapaknya Gibran penguasa saat ini, dia punya kedikjayaan dan kekuatan lebih dahsyat dibandingkan SBY. Tapi kalau Ibu Mega, Ganjar menang, dia bisa tepuk dada juga. This is me gitu ya. Saya masih bisa diandalkan untuk memenangkan kader saya gitu. Nah yang paling seru juga Mas Anies gitu. Mas Anies dengan Muhaimin Iskandar gitu ya. Dengan slogan Aminnya itu kalau menang ya dia bisa bilang bahwa ya kami menang karena rakyat bukan karena tokoh-tokoh yang ada di belakang kami, kira-kira gitu. Baik, Bang, terakhir nih sebagai closing statement juga dari Bang Hensat. Ke depan Ya, kira-kira kejutan-kejutan di dinamika politik jelang Pilpres ini apa yang sekiranya menurut Bang Hensat akan terjadi? Mengingat nih oke. Bang, PDIP belum bersikap tegas, Jokowi juga seolah adem ayem, kemudian ada pula yang terkait menunggu putusan MK pada Selasa besok. Apa yang kira-kira kejutan yang akan terjadi menurut Bang Hensat? Kejutan itu akan ada ya bila di antara Prabowo dan Ganjar itu ada yang kalah duluan di putaran pertama. Itu kejutan tuh. Jadi artinya selama ini kan Anies Baswedan tidak terlalu diperhitungkan ya karena di berbagai hasil survei masih tertinggal. Tapi bila kemudian Anies Baswedan berhasil meyakinkan masyarakat dengan slogan perubahan itu, kemudian mewujudkan eh, dalam kertas suara atau menghitungan suara hal seperti yang dicapai oleh Anies Baswedan di berbagai safarinya yang memang banyak sekali orang berkumpul, dan kemudian akhirnya dia bisa menyeruak mendapatkan lebih dari 35%, artinya antara Prabowo dan Ganjar kalah. Nah itu baru kejutan. Hmm. Nanti kita akan lihat gitu kemana misalnya Pak Prabowo kalah ya karena resistensi terhadap Gibran ini begitu besar, Hmm. tidak ingin rakyat Indonesia ada nepotisme, tidak ingin rakyat Indonesia
dilecehkan ya. Ini kan seperti ditantang nih oleh Gibran. Nih rakyat Indonesia, lihat saya maju, Anda mau apa? Kayak gitu-gitulah kira-kira. Dan kemudian resistennya besar dan Pak Prabowo kalah gitu ya. Nah ini menarik. Kemana suara Pak Prabowo? Apakah akan ke Ganjar Pranowo gitu ya? Artinya Pak Jokowi akan datang sowan ke Ibu Mega. Nyun sewu Ibu, saya salah, saya kemarin jalan sendiri gitu ya. Kemudian seluruh pendukungnya diserahkan kepada Ibu Mega, atau justru kebalikannya, karena kesel dikalahkan oleh Ganjar, akhirnya diarahkan ke Anies Baswedan. Nah kalau udah begini kan Anies akan menjadi kuda hitam yang bisa memenangkan Pilpres. Nah itu kejutan. Nanti kita lihat bersama-sama kejutan apa di Ya, Pres yang akan semakin seru ke depannya. Sekali lagi terima kasih Bang Hensat atas waktunya baik sudah Nanda, terima kasih banyak. bersama saya di Tribun News on Focus. Semoga kita bisa berbincang di kesempatan lain waktu. Terima kasih Bang Hensat. Sama-sama Nanda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tribuners, demikian Tribun on Focus. Hari ini saya Maria Nanda Bestaku yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Justru sekarang posisi yang susah tuh Pak SBY. Karena dia nggak bisa membuktikan apa-apa kan. Kalau misalnya Prabowo menang atau Mas Gibran menang gitu ya, dia nggak bisa juga ngeklaim bahwa Gibran menang karena Demokrat ada di situ, nggak bisa gitu. Kenapa? Karena ya bapaknya Gibran penguasa saat ini, dia punya kedikjayaan dan kekuatan lebih dahsyat dibandingkan SBY. Tapi kalau Ibu Mega, Ganjar menang, dia bisa tepuk dada juga. This is me gitu ya. Saya masih bisa diandalkan untuk memenangkan kader saya gitu. Halo Tribuners, Tribun on Focus kembali menjumpai Anda bersama saya Maria Nanda. Tribuners, dunia politik masih memanas menjelang Pilpres 2024 mendatang. Terlebih kini Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sedang dilanda masalah baik dari internal maupun eksternal. Pasalnya Megawati harus melawan 3 mantan koleganya yakni Susilo Bambang Yudhoyono, Prabowo Subianto, dan Joko Widodo. Mengenai situasi ini, hari ini kita akan membahasnya bersama dengan pendiri lembaga kedai kopi, ada Bang Henry Satrio atau yang lebih akrab disapa Bang Hensat. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Halo Bang Hensat. Halo Nanda, apa kabar? Baik, Sehat ya? sehat alhamdulillah. Gimana Alhamdulillah. Bang Hensat? Ya oke, baik-baik aja. Sebelumnya terima kasih banyak Bang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung lagi bersama kami di Tribun on Focus hari ini. Sama-sama Nanda. Langsung aja Bang, kita mau bahas tadi seperti yang pengantar, meskipun masih menjadi isu, tapi publik sudah banyak yang menilai ya bahwa Jokowi berada di pihak Prabowo dan Gibran di Pilpres 2024 mendatang. Dengan demikian Megawati di PDIP yang mengusung Ganjar Mahfud bisa dikatakan akan bertarung nih melawan 3 tokoh yang pernah sangat dekat dengan dirinya, namun kini menjadi lawan politik di antaranya seperti tadi yang sudah saya sampaikan ada SBY, Prabowo, dan Jokowi yang belakangan memang dikabarkan renggang dengan Sang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Ini bakal seru Bang untuk dinamika ke depannya. Kira-kira menurut Bang Hensat apa yang terjadi? Iya, sejak awal saya mengatakan bahwa Pilpres 2024 ini sebetulnya adalah pertarungan antara 3 presiden. SBY gitu ya, Bu Mega dan Pak Jokowi. Sebelum Mas Anies berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, saya menyebutkan bahwa ada SBY di Anies, kemudian ada ada Bu Mega di Ganjar, dan kemudian ada Pak Jokowi di Prabowo. Tapi memang dengan konstelasinya berubah, ya saat ini hanya Anies Baswedan yang tidak punya presiden gitu ya. Nah, Mas Ganjar masih ada Ibu Megawati Soekarno Putri, dan kemudian Pak Prabowo tentunya ada 2 presiden di sana, Pak SBY dan Pak Jokowi. Ini sih memang ya agak lucu ya melihat bagaimana Pak SBY posisinya, karena Demokrat 10 tahun atau 9 tahun belakangan ini menjadi oposisi, kerap mengkritik kebijakan Pak Jokowi, bahkan Pak Jokowi pun kerap mengkritik peninggalan kebijakan-kebijakan dari SBY, tapi
di 2024 ini SBY nampaknya diharuskan oleh keadaan untuk berkampanye demi Gibran. Jadi artinya dia akan berkampanye untuk Mas Gibran dan tentu saja ya dia harus berkampanye untuk program-program Jokowi. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi saat ini sebetulnya bukan tentang mindsetnya, tapi bagaimana tentang pengaruh para tokoh-tokoh yang tadi Nanda sudah sebutkan, bagaimana pengaruh Megawati untuk memenangkan Ganjar Pranowo dan bagaimana pengaruh Prabowo, Jokowi dan SBY bagi pemenangan Pak Prabowo. Pak Prabowo kan kembali hadir di Pilpres 2024 sebagai pasangan sebagai tokoh yang paling senior ya, paling senior kemudian paling berpengalaman dalam Pilpres 2024, maka tentu saja pengalaman dia kalah tidak bisa dianggap remeh karena akan memiliki banyak sekali catatan. Ditambah dua tokoh lainnya, Pak SBY dan Jokowi yang belum pernah kalah. Jadi ada catatan kalah terus dan catatan menang terus gitu ya, yang akan digabungkan untuk strategi pemenangan seorang Prabowo. Apalagi Prabowo saat ini istimewa pasangannya, jadi selama ini kalah terus dan sekarang dibantu oleh anak presiden untuk menjadi kontestan dalam Pilpres 2024. Nah, pengaruh Pak Jokowi dan Pak SBY di Prabowo tentu saja tidak sesignifikan pengaruh Ibu Mega untuk Ganjar Pranowo. Karena Ganjar Pranowo mau tidak mau memang masih mengandalkan mesin partai dari PDI Perjuangan, sehingga peran Ibu Mega sangat signifikan. Sementara di kubu Pak Prabowo, peran SBY menurut saya dengan segala hormat tidak terlalu signifikan dibandingkan peran Pak Jokowi, apalagi Pak Jokowi diwakili langsung oleh anaknya. Jadi kalau kita bicara tentang netralitas Pak Jokowi diuji pada Pilpres 2024, kalau menurut saya statement itu ketinggian, Nanda. Jadi ya kalau mau dicoba-coba sih boleh-boleh aja, tapi menurut saya keinginan Mas Anies untuk menghadirkan atau telah meminta Pak Jokowi untuk menghadirkan sebuah pemilu yang netral, pilpres yang netral, akan jauh panggang dari api. Karena bagaimanapun juga seorang ayah kecil kemungkinannya tidak membantu anaknya dalam sebuah kompetisi sehingga anaknya bisa menang. Gitu kira-kira, Nanda. Oke, baik Bang. Kalau dilihat pengkhianatan SBY di Pilpres tahun 2004 lalu dinilai tidak begitu semenyakitkan dengan pengkhianatan Jokowi yang dilakukan saat ini. Gimana menurut Bang Hensat sebagai Oh pengamat? iya, karena ada dua catatan saya. Yang pertama, hubungan Ibu Mega dan Pak SBY itu lebih ke hubungan profesional. Pak SBY dibesarkan oleh TNI, kemudian diberikan kesempatan oleh Pak Gus Dur dan Ibu Mega masuk ke dalam kabinet kalau saya tidak salah. Kemudian akhirnya mendirikan partai politik dan melawan Ibu Mega. Tapi Ibu Megawati itu luar biasa karena dia mengerti betul tentang demokrasi, sehingga walaupun dia punya kekuatan saat itu untuk melarang atau mencegah atau menghalang-halangi SBY maju di perhelatan 2004, dia tidak menggunakan powernya saat itu, tapi dia mengizinkan SBY untuk bertanding melawan dirinya. Tapi hubungan dengan Pak Jokowi jauh lebih dalam dibandingkan hubungan Megawati dengan SBY. Hubungan Megawati dengan Pak Jokowi itu dimulai dari Pak Jokowi bukan siapa-siapa. Jadi memang diberikan tiket Solo, kemudian Jakarta, bahkan presiden dianggap salah satu kader terbaik yang dimiliki oleh PDI Perjuangan. Jadi ibaratnya Megawati adalah seorang ibu yang membesarkan sosok Jokowi dan juga membesarkan sosok Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution. Jadi memang ketiganya dibesarkan oleh Ibu Mega. Jadi berbeda kedalaman tautan ya antara Ibu Mega dengan Pak SBY dengan Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Nah, apakah kemudian keinginan melawan
atau menggagalkan Jokowi itu besar saat ini di Ibu Mega, itu yang masih jadi misteri. Karena kalau kita berkaca bahwa Ibu Mega adalah seorang ibu bagi Jokowi, kecil kemungkinannya ada seorang ibu akan mempermalukan anaknya sedemikian rupa. Tapi mungkin dia demi partainya akan berjuang segala rupa atau segala cara untuk memenangkan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Jadi ini memang sebuah pertarungan emosional sekali untuk Ibu Mega yang memang eh, menurut sejarah bahkan lebih berhasil membesarkan sebuah partai politik dibandingkan ayahnya Bung Karno. PNI tidak sebesar PDI Perjuangan, bahkan hingga hari ini PDI Perjuangan dicatat sebagai satu-satunya partai politik yang memiliki elektabilitas tertinggi. Belum pernah ada yang menyaingi 33,3% pada saat pemilu tahun 2000 tahun 99 lalu. Jadi itu luar biasa pencapaiannya Ibu Mega gitu, Nanda. Baik, Bang. Kalau kita flashback gitu ya, kita mundur ke pertengahan tahun 2023 kemarin, sebelum Demokrat akhirnya menjatuhkan pilihan untuk mendukung Prabowo. Ini ramai, Bang, soal mimpi SBY berada satu gerbong dengan Megawati dan Jokowi. Kala itu banyak yang menilai bahwa itu hanya gimmick atau kode bahwa Demokrat akan merapat ke PDIP. Bahkan AHY juga soan ke Puan di detik-detik akhirnya. Namun kemudian malah bergabung bersama dengan Gerindra. Apakah ini bisa menambah bumbu-bumbu konflik, Bang, dari Megawati dan SBY yang kini kaitannya dengan Demokrat bergabung dengan Prabowo? Menurut penilaian Bang Hensat itu seperti apa? Oh, enggak. Ada yang lebih menyakitkan buat Ibu Mega dibandingkan SBY ya. Peran Pak Jokowi itu sendiri dengan Mas Gibran tentunya. Itu lebih dalam lukanya menurut saya. Saya nggak tahu bagaimana Ibu Mega, tapi mengamati saja kelihatannya memang lebih dalam lukanya dibandingkan dengan luka dengan Pak SBY ya. Tapi ya saya nggak tahu sekali lagi. Tapi menurut saya begini, memang di awal itu Mhm. saya lebih memprediksi PDI Perjuangan atau Demokrat itu akan bergabung dengan PDI Perjuangan dibandingkan dengan Pak Prabowo. Ada dua alasannya. Yang pertama tentang izin Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi mengizinkan Pak Prabowo berkoalisi dengan Demokrat gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah SBY mau gitu kemudian mempopulerkan program-program Pak Jokowi gitu, karena kan Pak Prabowo tegak lurusnya ke Pak Jokowi, tapi ternyata saya salah prediksi tuh. Pak SBY ternyata lebih memilih Pak Prabowo, mungkin juga karena tidak ada gayung bersambut atau belum ada gayung bersambut dari PDI Perjuangan waktu itu. Tapi menurut saya sih terlalu terburu-buru sih kalau saya boleh menilai. eh, Mesin terbesar Demokrat untuk mendapatkan suara itu adalah mesin perubahan. Jadi memang harusnya dia bersama Anies Baswedan bersama-sama mengusung gerakan perubahan gitu ya. Tapi kan sudah diputuskan. Jadi sekarang Pak SBY bergabung dengan Pak Prabowo. Mm-mm. Baik, Bang. Prabowo dan Gibran secara elektoral tak cukup kuat di Jawa Timur dibanding Ganjar yang menggandeng Mahfud sebagai figur NU dan Madura. Kemudian Anies dan Caimin yang juga cukup kuat nih, Bang, di Jawa Timur. Namun koalisi Indonesia Maju dikabarkan sangat optimis karena punya power SBY di Pacitan dan akan mengerahkan Khofifah sebagai panglima perang di Jawa Timur. Apakah memang peluang di Jatim ini akan menjadi medan perang terketat di Pilpres mendatang, Bang? Eh enggak ya, sebetulnya terlalu berlebihan juga makanya. Justru saat ini saya melihat medan pertempurannya bagi Pak Prabowo dan Mas Ganjar itu ada di Jawa Tengah ya. Hmm. Karena ada Mas Gibran di Jawa Tengah dan Mas Ganjar yang dengan PDI-nya tentu saja, apalagi dia Jawa Tengah, sebagai gubernur Jawa Tengah berusaha mempertahankan teritorinya. Tapi seorang Gibran kan nggak bisa dianggap remeh, apalagi ada ayahanda yang jadi presiden saat ini. Jadi memang justru menurut saya battleground-nya ada di Jawa Tengah. Pastinya Pak Jokowi sebagai penguasa saat ini ingin sekali membuktikan gitu ya bahwa dengan dirinya berada di kubu Prabowo,
Pak Prabowo bisa memenangkan kontestasi di Jawa Tengah. Gitu. Hmm. Karena buat dia itu akan lebih membanggakan untuk menunjukkan superioritas dia di Jawa Tengah dibandingkan PDI Perjuangan. Nah, kalau kemudian Jawa Timur pasti akan terus-menerus diperjuangkan oleh tiga pasangan calon, tapi yang menarik kita akan melihat bagaimana pertarungan Prabowo versus Ganjar di Jawa Tengah. Siapa kira-kira yang menang? Apakah seorang Jokowi bisa meruntuhkan supremasi PDI Perjuangan di Jawa Tengah? Oke, karena memang Jawa Tengah ini bisa dibilang kandangnya banteng begitu ya Bang. Tapi Jokowi Mhm. juga ingin merebut dan membuktikan bahwa Jokowi ini bisa untuk merebut suara dari Ganjar begitu ya Bang ya. Ya, karena kalau dia tidak berhasil merebut Jawa Tengah, seartinya dia masih berada di bawah PDI Perjuangan kemampuan elektoralnya. Hmm. Walaupun di putaran kedua lalu di 2019 lagi tinggi kepuasan Pak Jokowi di mata rakyat, dia hanya bisa menyumbangkan suara 0,38% ke PDI Perjuangan dibandingkan dengan suara di 2014 lalu gitu. Hmm. Baik Bang, kita kembali lagi ke topik pembicaraan tadi mengenai Megawati yang harus melawan baik dari SBY, Prabowo, dan Jokowi. Kalau tadi kita membahas hubungan antara SBY dan Megawati, kita beralih ke hubungan Megawati dan Prabowo yang tak begitu baik juga, Bang. Meski kini akhirnya Prabowo merapat ke kabinet setelah 2 putaran pemilu, Prabowo menjadi musuh bebuyutan dari PDIP. Kini Prabowo seolah juga menculik begitu putra dari PDIP yakni Jokowi. Apakah ini akan memperburuk hubungan antara Mega dan Prabowo, Bang? Uh, Hubungan Prabowo dan Mega menurut saya sih nggak pernah buruk, juga nggak pernah terlalu baik juga ya. Hubungannya begitu-begitu aja. Persaingan antar parpol, pernah bersama gitu ya. Tapi kan kemudian mereka bersama dan kalah gitu. Jadi artinya itu tidak akan lebih dalam bila mereka menang dan kemudian pisah gitu kan. Nah ini kan Pak Jokowi ini kan menang terus kemudian pisah, itu pasti akan lebih menyakitkan ya. Nanda lebih memahami lah bila perasaan dan isi hati bicara ya dibandingkan saya. Jadi kalau bersama Pak Prabowo kan kalah. Jadi kenangan indahnya nggak terlalu besar lah ya. Tapi kalau kemudian menang terus pisah seperti Megawati dan Pak Jokowi, itu kenangannya kan lebih dalam ya. Jadi kenangan terindahnya tuh ada lah dibandingkan dengan Pak Prabowo. Jadi menurut saya sih tidak terlalu dalam ya, karena eh, apa ya? Ya itu tadi karena kalah ya, jadi kenangan terindahnya nggak ada gitu dibandingkan dengan Pak Jokowi. Paham Oke. ya Pesinta ya kalau tentang gitu itu. Kalau senyumnya kamu beda tuh. Oke, Bang, sekarang yang menjadi tanda tanya besar sampai saat ini, Pak Jokowi belum pernah bertemu dengan pihak PDIP bahkan dengan Bu Mega setelah Gibran resmi diusung menjadi cawapresnya Prabowo. Perpecahan PDIP tidak bisa dielakkan nih Bang. Fokusnya masyarakat malah kini penasaran dengan adu kuat power dari sang ketum partai Banteng Megawati Soekarno Putri dengan power dari Jokowi sebagai seorang presiden. Nah, kalau menurut Bang Hensat seperti apa konflik antara Bu Mega dan Jokowi? Ya kalau kita sering bersama kemudian akhirnya berpisah, Hmm. itu kan biasanya pihak-pihak yang berpisah itu ingin lebih dulu membuktikan bahwa bisa move on, nggak Hmm. bucin gitu kan. Ya jadi kalau nggak bisa ketemu ya udah dianggapnya udah gue juga bisa kok tanpa lu gitu. Jadi mereka pasti akan menunjukkan bahwa mereka bisa move on. Makanya akhirnya berkegiatan masing-masing kan. Pak Jokowi kemarin ngundang capres-capres. Kalau saya tidak salah Ibu Mega dengan jajaran PDI Perjuangan hari ini nyekar ke Blitar ya, ke makam Bung Karno. Ya itu kan pembuktian-pembuktian bahwa mereka lebih suka move on gitu ya. Dan coba kalau Nanda yang berada di posisi Ibu Mega gitu ya, habis disakiti lah
dihianati gitu ya. Terus kemudian datang ke Ibu Mega tuh mau ngomong apa tuh kan? Paling kan yang mengkhianati kan minta maaf kan, memohon pengertian gitu kan. Itu kan nggak usah ketemu juga udah bisa ditebak. Jadi artinya kalau nggak ketemu juga ya lo mohon pengertian gue, lo mau minta maaf gue ya udah oke gue maafin. Tapi kita nggak usah ketemu lah gitu. Kan sama aja aku mau ngomong dong, mau ngomong apa sih? Udah kok aku udah ngerti. Kalau mau ngomong aja WhatsApp lah gitu. Oke, udah puas, udah gue maafin puas kan biasanya gitu kan dah. Itu udah, jadi nggak perlu ketemu lagi gitu. Mm. Oke, eh, tapi tadi Bang Hensat menyoroti lebih eh, permasalahan untuk move on gitu ya dan menjalani kesibukan Kehidupan masing-masing. kehidupan masing-masing seperti itu ya. Kalau diberatkan seperti orang pacaran gitu ya Bang ya. Oke, tapi apakah kemungkinan ke depannya di antara Bu Mega dan Jokowi ada aksi saling balas dendam? eh Bukan balas dendam ya menurut saya, tapi memang perjuangan untuk memenangkan jagoannya masing-masing. Pak Jokowi ingin Mas Gibran anaknya menang Mhm, untuk melanjutkan 3 periodenya dia kan, mhm. melanjutkan program-programnya dia yang sudah mungkin dia berjanji dengan banyak sekali investor, dan Ibu Mega juga memenangkan Ganjar. Ini bukan tentang apa tadi bahasa kamu, tapi menurut saya ini sih tentang pembuktian aja gitu ya, pembuktian siapa yang lebih kuat, bukan tentang balas dendam. Teorinya masih sama kayak seperti tadi, dulu-duluan move on aja gitu. Oke, berarti ini bukan sebagai aksi balas dendam, tapi lebih ke pembuktian gitu ya, Bang, setelah Ya, ya, terjadinya konflik di antara mereka seperti itu ya, Bang ya. ya, justru sekarang posisi yang susah tuh Pak SBY, karena dia nggak bisa membuktikan apa-apa kan. Kalau misalnya Prabowo menang atau Mas Gibran menang gitu ya, dia nggak bisa juga ngeklaim bahwa eh, Gibran menang karena Demokrat ada di situ, nggak bisa gitu. Kenapa? Karena ya bapaknya Gibran penguasa saat ini, dia punya kedikjayaan dan kekuatan lebih dahsyat dibandingkan SBY. Tapi kalau Ibu Mega, Ganjar menang, dia bisa tepuk dada juga. This is me gitu ya. Saya masih bisa diandalkan untuk memenangkan kader saya gitu. Nah yang paling seru juga Mas Anies gitu. Mas Anies dengan Muhaimin Iskandar gitu ya. Dengan slogan Aminnya itu kalau menang ya dia bisa bilang bahwa ya kami menang karena rakyat, bukan karena tokoh-tokoh yang ada di belakang kami, kira-kira gitu. Baik, Bang, terakhir nih sebagai closing statement juga dari Bang Hensat. Ke depan Ya, kira-kira kejutan-kejutan di dinamika politik jelang Pilpres ini apa yang sekiranya menurut Bang Hensat akan terjadi? Mengingat nih oke. Bang, PDIP belum bersikap tegas, Jokowi juga seolah adem ayem, kemudian ada pula yang terkait menunggu putusan MK pada Selasa besok. Apa yang kira-kira kejutan yang akan terjadi menurut Bang Hensat? Kejutan itu akan ada ya bila di antara Prabowo dan Ganjar itu ada yang kalah duluan di putaran pertama. Itu Hmm. kejutan tuh. Jadi artinya selama ini kan Anies Baswedan tidak terlalu diperhitungkan ya, karena di berbagai hasil survei masih tertinggal. Tapi bila kemudian Anies Baswedan berhasil meyakinkan masyarakat dengan slogan perubahan itu, kemudian mewujudkan eh, dalam kertas suara atau menghitungan suara hal seperti yang dicapai oleh Anies Baswedan di berbagai safarinya yang memang banyak sekali orang berkumpul, dan kemudian akhirnya dia bisa menyeruak mendapatkan lebih dari 35%, artinya antara Prabowo dan Ganjar kalah. Nah itu baru kejutan. Hmm. Nanti kita akan lihat gitu kemana misalnya Pak Prabowo kalah ya, karena resistensi terhadap Gibran ini begitu besar, tidak ingin rakyat Indonesia ada nepotisme, tidak ingin rakyat Indonesia dilecehkan ya. Ini kan seperti ditantang nih oleh Gibran. Nih rakyat Indonesia lihat saya maju, Anda mau apa? Kayak gitu-gitulah kira-kira. Dan kemudian resistennya besar dan Pak Prabowo kalah gitu ya. Nah ini menarik. Kemana suara Pak Prabowo? Apakah akan ke Ganjar Pranowo gitu ya? Artinya Pak Jokowi akan datang soan ke Ibu Mega. Nyun sewu Ibu, saya salah, saya kemarin jalan sendiri gitu ya. Kemudian seluruh pendukungnya diserahkan kepada Ibu Mega, atau justru kebalikannya, karena kesel dikalahkan oleh Ganjar, akhirnya diarahkan ke Anies Baswedan. Nah kalau udah begini kan Anies akan menjadi
kuda hitam yang bisa memenangkan Pilpres. Nah, itu kejutan. Nanti kita lihat bersama-sama kejutan apa di Ya, Pres yang akan semakin seru ke depannya. Sekali lagi terima kasih Bang Hansat atas waktunya baik sudah Nanda, terima kasih banyak. bersama saya di Tribun News on Focus. Semoga kita bisa berbincang di kesempatan lain waktu. Terima kasih Bang Hansat. Sama-sama Nanda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tribuners, demikian Tribun on Focus. Hari ini saya Maria Nanda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Justru sekarang posisi yang susah tuh Pak SBY. Karena dia nggak bisa membuktikan apa-apa kan. Kalau misalnya Prabowo menang atau Mas Gibran menang gitu ya, dia nggak bisa juga ngeklaim bahwa eh, Gibran menang karena Demokrat ada di situ, nggak bisa gitu. Kenapa? Karena ya bapaknya Gibran penguasa saat ini, dia punya kedikjayaan dan kekuatan lebih dahsyat dibandingkan SBY. Tapi kalau Ibu Mega, Ganjar menang, dia bisa tepuk dada juga. This is me gitu ya. Saya masih bisa diandalkan untuk memenangkan kader saya gitu. Halo Tribuners, Tribun on Focus kembali menjumpai Anda bersama saya Maria Nanda. Tribuners, dunia politik masih memanas menjelang Pilpres 2024 mendatang. Terlebih kini Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sedang dilanda masalah baik dari internal maupun eksternal. Pasalnya Megawati harus melawan 3 mantan koleganya yakni Susilo Bambang Yudhoyono, Prabowo Subianto, dan Joko Widodo. Mengenai situasi ini, hari ini kita akan membahasnya bersama dengan pendiri lembaga kedai kopi, ada Bang Henry Satrio atau yang lebih akrab disapa Bang Hensat. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Halo Bang Hensat. Halo Nanda, apa kabar? Baik, Sehat ya? sehat alhamdulillah. Gimana Alhamdulillah. Bang Hensat? Ya oke, baik-baik aja. Sebelumnya terima kasih banyak Bang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung lagi bersama kami di Tribun on Focus hari ini. Sama-sama Nanda. Langsung aja Bang, kita mau bahas tadi seperti yang pengantar, meskipun masih menjadi isu, tapi publik sudah banyak yang menilai ya bahwa Jokowi berada di pihak Prabowo dan Gibran di Pilpres 2024 mendatang. Dengan demikian Megawati di PDIP yang mengusung Ganjar Mahfud bisa dikatakan akan bertarung nih melawan 3 tokoh yang pernah sangat dekat dengan dirinya, namun kini menjadi lawan politik di antaranya seperti tadi yang sudah saya sampaikan ada SBY, Prabowo, dan Jokowi yang belakangan memang dikabarkan renggang dengan Sang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Ini bakal seru Bang untuk dinamika ke depannya. Kira-kira menurut Bang Hensat apa yang terjadi? Iya, sejak awal saya mengatakan bahwa Pilpres 2024 ini sebetulnya adalah pertarungan antara 3 presiden, SBY gitu ya, Bu Mega dan Pak Jokowi. Sebelum Mas Anies berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, saya menyebutkan bahwa ada SBY di Anies, kemudian ada ada Bu Mega di Ganjar, dan kemudian ada Pak Jokowi di Prabowo. Tapi memang dengan konstelasinya berubah, ya saat ini hanya Anies Baswedan yang tidak punya presiden gitu ya. Nah, Mas Ganjar masih ada Ibu Megawati Soekarno Putri, dan kemudian Pak Prabowo tentunya ada 2 presiden di sana, Pak SBY dan Pak Jokowi. Ini sih memang ya agak lucu ya melihat bagaimana Pak SBY posisinya, karena Demokrat 10 tahun atau 9 tahun belakangan ini menjadi oposisi, kerap mengkritik kebijakan Pak Jokowi, bahkan Pak Jokowi pun kerap mengkritik peninggalan kebijakan-kebijakan dari SBY, tapi di 2024 ini SBY nampaknya diharuskan oleh keadaan untuk berkampanye demi Gibran. Jadi artinya dia akan berkampanye untuk Mas Gibran, dan tentu saja ya dia harus berkampanye untuk program-program Jokowi. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi saat ini sebetulnya bukan tentang mindsetnya, tapi bagaimana tentang pengaruh para tokoh-tokoh yang tadi Nanda sudah sebutkan, bagaimana pengaruh Megawati untuk memenangkan Ganjar Pranowo, dan bagaimana pengaruh Prabowo, Jokowi, dan SBY bagi pemenangan Pak Prabowo. Pak Prabowo kan
kembali hadir di Pilpres 2024 sebagai pasangan sebagai tokoh yang paling senior ya, paling senior kemudian paling berpengalaman dalam Pilpres 2024, maka tentu saja pengalaman dia kalah tidak bisa dianggap remeh karena akan memiliki banyak sekali catatan. Ditambah dua tokoh lainnya, Pak SBY dan Jokowi yang belum pernah kalah. Jadi ada catatan kalah terus dan catatan menang terus gitu ya, yang akan digabungkan untuk strategi pemenangan seorang Prabowo. Apalagi Prabowo saat ini istimewa pasangannya, jadi selama ini kalah terus dan sekarang dibantu oleh anak presiden untuk menjadi eh, kontestan dalam Pilpres 2024. Nah, pengaruh Pak eh, Jokowi dan Pak SBY di Prabowo tentu saja tidak sesignifikan pengaruh Ibu Mega untuk Ganjar Pranowo. Karena Ganjar Pranowo mau tidak mau memang masih mengandalkan mesin partai dari PDI Perjuangan, sehingga peran Ibu Mega sangat signifikan. Sementara eh, di kubu Pak Prabowo, peran SBY menurut saya eh, dengan segala hormat tidak terlalu signifikan dibandingkan peran Pak Jokowi, apalagi Pak Jokowi diwakili langsung oleh anaknya. Jadi kalau kita bicara tentang netralitas Pak Jokowi diuji pada Pilpres 2024, kalau menurut saya statement itu ketinggian, Nanda. Jadi ya kalau mau dicoba-coba sih boleh-boleh aja, tapi menurut saya keinginan Mas Anies untuk menghadirkan atau telah meminta Pak Jokowi untuk menghadirkan sebuah pemilu yang netral, pilpres yang netral, akan jauh panggang dari api. Karena bagaimanapun juga seorang ayah kecil kemungkinannya tidak membantu anaknya dalam sebuah kompetisi sehingga anaknya bisa menang. Gitu kira-kira, Nanda. Oke, baik Bang. Kalau dilihat pengkhianatan SBY di Pilpres tahun 2004 lalu dinilai tidak begitu semenyakitkan dengan pengkhianatan Jokowi yang dilakukan saat ini. Gimana menurut Bang Hensat sebagai Oh pengamat? iya, karena ada dua catatan saya. Yang pertama, hubungan Ibu Mega dan Pak SBY itu lebih ke hubungan profesional. Pak SBY dibesarkan oleh TNI, kemudian diberikan kesempatan oleh Pak Gus Dur dan Ibu Mega masuk ke dalam kabinet kalau saya tidak salah. Kemudian akhirnya mendirikan partai politik dan melawan Ibu Mega. Tapi Ibu Megawati itu luar biasa karena dia mengerti betul tentang demokrasi, sehingga walaupun dia punya kekuatan saat itu untuk melarang atau mencegah atau menghalang-halangi SBY maju di perhelatan 2004, dia tidak menggunakan powernya saat itu, tapi dia mengizinkan SBY untuk bertanding melawan dirinya. Tapi hubungan dengan Pak Jokowi eh, jauh lebih dalam dibandingkan hubungan Megawati dengan SBY. Hubungan Megawati dengan Pak Jokowi itu dimulai dari Pak Jokowi bukan siapa-siapa. Jadi memang diberikan tiket Solo, kemudian Jakarta, bahkan presiden dianggap salah satu kader terbaik yang dimiliki oleh PDI Perjuangan. Jadi ibaratnya Megawati adalah seorang ibu yang membesarkan sosok Jokowi dan juga membesarkan sosok Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution. Jadi memang ketiganya dibesarkan oleh Ibu Mega. Jadi berbeda kedalaman tautan ya antara Ibu Mega dengan Pak SBY dengan Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Nah, apakah kemudian keinginan melawan atau menggagalkan Jokowi itu besar saat ini di Ibu Mega, itu yang masih jadi misteri. Karena kalau kita berkaca bahwa Ibu Mega adalah seorang ibu bagi Jokowi, kecil kemungkinannya ada seorang ibu akan mempermalukan anaknya sedemikian rupa. Tapi mungkin dia demi partainya akan berjuang segala rupa atau segala cara untuk memenangkan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Jadi ini memang sebuah pertarungan emosional sekali untuk Ibu Mega yang memang eh, menurut sejarah bahkan lebih berhasil membesarkan sebuah partai politik
dibandingkan ayahnya Bung Karno. PNI tidak sebesar PDI Perjuangan, bahkan hingga hari ini PDI Perjuangan dicatat sebagai satu-satunya partai politik yang memiliki elektabilitas tertinggi. Belum pernah ada yang menyaingi 33,3% pada saat pemilu tahun 2000 tahun 99 lalu. Jadi itu luar biasa pencapaiannya Ibu Mega gitu, Nanda. Baik Bang, kalau kita flashback gitu ya, kita mundur ke pertengahan tahun 2023 kemarin, sebelum Demokrat akhirnya menjatuhkan pilihan untuk mendukung Prabowo. Ini ramai Bang soal mimpi SBY berada satu gerbong dengan Megawati dan Jokowi. Kala itu banyak yang menilai bahwa itu hanya gimmick atau kode bahwa Demokrat akan merapat ke PDIP. Bahkan AHY juga soan ke Puan di detik-detik akhirnya. Namun kemudian malah bergabung bersama dengan Gerindra. Apakah ini bisa menambah bumbu-bumbu konflik, Bang, dari Megawati dan SBY yang kini kaitannya dengan Demokrat bergabung dengan Prabowo? Menurut penilaian Bang Hensat itu seperti apa? Oh, enggak. Ada yang lebih menyakitkan buat Ibu Mega dibandingkan SBY ya. Peran Pak Jokowi itu sendiri dengan Mas Gibran tentunya. Itu lebih dalam lukanya menurut saya. Saya nggak tahu bagaimana Ibu Mega, tapi mengamati saja kelihatannya memang lebih dalam lukanya dibandingkan dengan luka dengan Pak SBY ya. Tapi ya saya nggak tahu sekali lagi. Tapi menurut saya begini, memang di awal itu saya lebih memprediksi PDI Perjuangan atau Demokrat itu akan bergabung dengan PDI Perjuangan dibandingkan dengan Pak Prabowo. Ada dua alasannya. Yang pertama tentang izin Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi mengizinkan Pak Prabowo berkoalisi dengan Demokrat gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah SBY mau gitu kemudian mempopulerkan program-program Pak Jokowi gitu. Karena kan Pak Prabowo tegak lurusnya ke Pak Jokowi. Tapi ternyata saya salah prediksi tuh. Pak SBY ternyata lebih memilih Pak Prabowo. Mungkin juga karena tidak ada gayung bersambut atau belum ada gayung bersambut dari PDI Perjuangan waktu itu. Tapi menurut saya sih terlalu terburu-buru sih. Kalau saya boleh menilai eh, mesin terbesar Demokrat untuk mendapatkan suara itu adalah mesin perubahan. Jadi memang harusnya dia bersama Anies Baswedan bersama-sama mengusung gerakan perubahan gitu ya. Tapi kan sudah diputuskan. Jadi sekarang Pak SBY bergabung dengan Pak Prabowo. Baik Bang, Prabowo dan Gibran secara elektoral tak cukup kuat di Jawa Timur dibanding Ganjar yang menggandeng Mahfud sebagai figur NU dan Madura. Kemudian Anies dan Caimin yang juga cukup kuat nih Bang di Jawa Timur. Namun koalisi Indonesia Maju dikabarkan sangat optimis karena punya power SBY di Pacitan dan akan mengerahkan Khofifah sebagai panglima perang di Jawa Timur. Apakah memang peluang di Jatim ini akan menjadi medan perang terketat di Pilpres mendatang, Bang? Uh, enggak ya, sebetulnya terlalu berlebihan juga makanya justru saat ini saya melihat medan pertempurannya bagi Pak Prabowo dan Mas Ganjar itu ada di Jawa Tengah ya. Karena ada Mas Gibran di Jawa Tengah dan Mas Ganjar yang dengan PDI-nya tentu saja apalagi dia Jawa Tengah sebagai gubernur Jawa Tengah berusaha mempertahankan teritorinya. Tapi seorang Gibran kan nggak bisa dianggap remeh apalagi ada ayahanda yang jadi presiden saat ini. Jadi memang justru menurut saya battleground-nya ada di Jawa Tengah. Pastinya Pak Jokowi sebagai penguasa saat ini ingin sekali membuktikan gitu ya bahwa dengan dirinya berada di kubu Pak Prabowo, Pak Prabowo bisa memenangkan kontestasi di Jawa Tengah. Gitu. Karena buat dia itu akan lebih membanggakan untuk menunjukkan superioritas dia di Jawa Tengah dibandingkan PDI Perjuangan. Nah kalau kemudian Jawa Timur pasti akan terus-menerus diperjuangkan oleh tiga pasangan calon, tapi yang menarik kita akan melihat bagaimana pertarungan Prabowo versus Ganjar di Jawa Tengah. Siapa kira-kira yang menang? Apakah seorang Jokowi bisa meruntuhkan supremasi PDI Perjuangan di Jawa Tengah? Oke, karena memang Jawa Tengah ini
bisa dibilang kandangnya banteng begitu ya Bang. Tapi Jokowi juga ingin merebut dan membuktikan bahwa Jokowi ini bisa untuk merebut suara dari Ganjar begitu ya Bang ya. Ya, karena kalau dia tidak berhasil merebut Jawa Tengah, seartinya dia masih berada di bawah PDI Perjuangan kemampuan elektoralnya. Walaupun di putaran kedua lalu di 2019 lagi tinggi kepuasan Pak Jokowi di mata rakyat, dia hanya bisa menyumbangkan suara 0,38% ke PDI Perjuangan dibandingkan dengan suara di 2014 lalu gitu. Baik Bang, kita kembali lagi ke topik pembicaraan tadi mengenai Megawati yang harus melawan baik dari SBY, Prabowo, dan Jokowi. Kalau tadi kita membahas hubungan antara SBY dan Megawati, kita beralih ke hubungan Megawati dan Prabowo yang tak begitu baik juga Bang. Meski kini akhirnya Prabowo merapat ke kabinet setelah 2 putaran pemilu, Prabowo menjadi musuh bebuyutan dari PDIP. Kini Prabowo seolah juga menculik begitu putra dari PDIP yakni Jokowi. Apakah ini akan memperburuk hubungan antara Mega dan Prabowo, Bang? Hubungan Prabowo dan Mega menurut saya sih nggak pernah buruk, juga nggak pernah terlalu baik juga ya. Hubungannya begitu-begitu aja. Persaingan antar parpol, pernah bersama gitu ya. Tapi kan kemudian mereka bersama dan kalah gitu. Jadi artinya itu tidak akan lebih dalam bila mereka menang dan kemudian pisah gitu kan. Nah ini kan Pak Jokowi ini kan menang terus kemudian pisah, itu pasti akan lebih menyakitkan ya. Anda lebih memahami lah bila perasaan dan isi hati bicara ya dibandingkan saya. Jadi kalau bersama Pak Prabowo kan kalah, jadi kenangan indahnya nggak terlalu besar lah ya. Tapi kalau kemudian menang terus pisah seperti Megawati dan Pak Jokowi, itu kenangannya kan lebih dalam ya. Jadi kenangan terindahnya tuh ada lah dibandingkan dengan Pak Prabowo. Jadi menurut saya sih tidak terlalu dalam ya, karena apa ya, ya itu tadi karena kalah ya, jadi kenangan terindahnya nggak ada gitu dibandingkan dengan Pak Jokowi. Paham ya Pak Sinda ya kalau tentang gitu itu. Karena senyumnya kamu beda tuh. Oke, Bang, sekarang yang menjadi tanda tanya besar sampai saat ini, Pak Jokowi belum pernah bertemu dengan pihak PDIP bahkan dengan Bu Mega setelah Gibran resmi diusung menjadi cawapresnya Prabowo. Perpecahan PDIP tidak bisa dielakkan nih Bang. Fokusnya masyarakat malah kini penasaran dengan adu kuat power dari sang ketum partai Banteng Megawati Soekarno Putri dengan power dari Jokowi sebagai seorang presiden. Nah, kalau menurut Bang Hensat seperti apa konflik antara Bu Mega dan Jokowi? Ya kalau kita sering bersama kemudian akhirnya berpisah, itu kan biasanya pihak-pihak yang berpisah itu ingin lebih dulu membuktikan bahwa bisa move on, nggak bucin gitu kan. Ya, jadi kalau nggak bisa ketemu ya udah dianggapnya ya udah gue juga bisa kok tanpa lu gitu. Jadi mereka pasti akan menunjukkan bahwa mereka bisa move on. Makanya akhirnya berkegiatan masing-masing kan. Pak Jokowi kemarin ngundang capres-capres. Kalau saya tidak salah Ibu Mega dengan jajaran PDI Perjuangan hari ini nyekar ke Blitar ya, ke makam Bung Karno. Ya itu kan pembuktian-pembuktian bahwa mereka lebih suka move on gitu ya. Dan coba kalau Anda yang berada di posisi Ibu Mega gitu ya, habis disakiti lah, dihianati gitu ya, terus kemudian datang ke Ibu Mega tuh mau ngomong apa tuh kan? Paling kan yang mengkhianati kan minta maaf kan, memohon pengertian gitu kan. Itu kan nggak usah ketemu juga udah bisa ditebak. Jadi artinya kalau nggak ketemu juga ya lo mohon pengertian gue, lo mau minta maaf gue ya udah oke gue maafin, tapi kita nggak usah ketemu lah gitu. Kan sama aja aku mau ngomong dong, mau ngomong apa sih, udah kok aku udah ngerti. Kalau mau ngomong aja WhatsApp lah gitu. Oke, udah puas, udah gue maafin puas kan biasanya gitu kan dah. Itu udah, jadi nggak perlu ketemu lagi gitu. Oke, tapi tadi Bang Hensat menyoroti lebih
permasalahan untuk move on gitu ya dan menjalani kesibukan Kehidupan masing-masing. kehidupan masing-masing seperti itu ya. Kalau diberatkan seperti orang pacaran gitu ya Bang ya. Oke, tapi apakah kemungkinan ke depannya di antara Bu Mega dan Jokowi ada aksi saling balas dendam? Eh, Bukan balas dendam ya menurut saya, tapi memang perjuangan untuk memenangkan jagoannya masing-masing. Pak Jokowi ingin Mas Gibran anaknya menang untuk melanjutkan 3 periodenya dia kan, melanjutkan program-programnya dia yang sudah mungkin dia berjanji dengan banyak sekali investor, dan Ibu Mega juga memenangkan Ganjar. Ini bukan tentang apa tadi bahasa kamu, tapi menurut saya ini sih tentang pembuktian aja gitu ya, pembuktian siapa yang lebih kuat, bukan tentang balas dendam. Teorinya masih sama kayak seperti tadi, duluan move on aja gitu. Oke, berarti ini bukan sebagai aksi balas dendam, tapi lebih ke pembuktian gitu ya Bang, setelah Ya, ya, terjadinya konflik di antara mereka seperti itu ya Bang ya. ya, justru sekarang posisi yang susah tuh Pak SBY, karena dia nggak bisa membuktikan apa-apa kan. Kalau misalnya Prabowo menang atau Mas Gibran menang gitu ya, dia nggak bisa juga ngeklaim bahwa eh, Gibran menang karena Demokrat ada di situ, nggak bisa gitu. Kenapa? Karena ya bapaknya Gibran penguasa saat ini, dia punya kedikjayaan dan kekuatan lebih dahsyat dibandingkan SBY. Tapi kalau Ibu Mega, Ganjar menang, dia bisa tepuk dada juga. This is me gitu ya. Saya masih bisa diandalkan untuk memenangkan kader saya gitu. Nah, yang paling seru juga Mas Anies gitu. Mas Anies dengan Muhaimin Iskandar gitu ya. Dengan slogan Aminnya itu, kalau menang ya dia bisa bilang bahwa ya kami menang karena rakyat, bukan karena tokoh-tokoh yang ada di belakang kami, kira-kira gitu. Baik, Bang, terakhir nih sebagai closing statement juga dari Bang Hensat. Ke depan Ya, kira-kira kejutan-kejutan di dinamika politik jelang Pilpres ini apa yang sekiranya menurut Bang Hensat akan terjadi? Mengingat nih oke. Bang, PDIP belum bersikap tegas, Jokowi juga seolah adem ayem, kemudian ada pula yang terkait menunggu putusan MK pada Selasa besok. Apa yang kira-kira kejutan yang akan terjadi menurut Bang Hensat? Kejutan itu akan ada ya bila di antara Prabowo dan Ganjar itu ada yang kalah duluan di putaran pertama. Itu kejutan tuh. Jadi artinya selama ini kan Anies Baswedan tidak terlalu diperhitungkan ya, karena di berbagai hasil survei masih tertinggal. Tapi bila kemudian Anies Baswedan berhasil meyakinkan masyarakat dengan slogan perubahan itu, kemudian mewujudkan eh, dalam kertas suara atau menghitungkan suara hal seperti yang dicapai oleh Anies Baswedan di berbagai safarinya yang memang banyak sekali orang berkumpul, dan kemudian akhirnya dia bisa menyeruak mendapatkan lebih dari 35%, artinya antara Prabowo dan Ganjar kalah. Nah, itu baru kejutan. Nanti kita akan lihat gitu kemana misalnya Pak Prabowo kalah ya, karena resistensi terhadap Gibran ini begitu besar, tidak ingin rakyat Indonesia ada nepotisme, tidak ingin rakyat Indonesia dilecehkan ya. Ini kan seperti ditantang nih oleh Gibran. Nih rakyat Indonesia, lihat saya maju, Anda mau apa? Kayak gitu-gitulah kira-kira. Dan kemudian resistennya besar dan Pak Prabowo kalah gitu ya. Nah, ini menarik. Kemana suara Pak Prabowo? Apakah akan ke Ganjar Pranowo gitu ya? Artinya Pak Jokowi akan datang soan ke Ibu Mega, nyun sewu Ibu, saya salah, saya kemarin jalan sendiri gitu ya. Kemudian seluruh pendukungnya diserahkan kepada Ibu Mega, atau justru kebalikannya, karena kesel dikalahkan oleh Ganjar, akhirnya diarahkan ke Anies Baswedan. Nah, kalau udah begini kan Anies akan menjadi kuda hitam yang bisa memenangkan Pilpres. Nah, itu kejutan. Nanti kita lihat bersama-sama kejutan apa di Ya, Pres yang akan semakin seru ke depannya. Sekali lagi terima kasih Bang Hensat atas waktunya baik sudah Nanda, terima kasih banyak. bersama saya di Tribun News on Focus. Semoga kita bisa berbincang di kesempatan lain waktu. Terima kasih Bang Hensat. Sama-sama Nanda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tribunas, demikian Tribun on Focus. Hari ini saya Maria Nanda Bestatu yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Justru sekarang posisi yang susah tuh Pak SBY,
karena dia nggak bisa membuktikan apa-apa kan. Kalau misalnya Prabowo menang atau Mas Gibran menang gitu ya, dia nggak bisa juga ngeklaim bahwa eh, Gibran menang karena Demokrat ada di situ, nggak bisa gitu. Kenapa? Karena ya bapaknya Gibran penguasa saat ini, dia punya kedikjayaan dan kekuatan lebih dahsyat dibandingkan SBY. Tapi kalau Ibu Mega, Ganjar menang, dia bisa tepuk dada juga. This is me gitu ya. Saya masih bisa diandalkan untuk memenangkan kader saya gitu. Halo Tribuners, Tribun on Fokus kembali menjumpai Anda bersama saya Maria Nanda. Tribuners, dunia politik masih memanas menjelang Pilpres 2024 mendatang. Terlebih kini Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sedang dilanda masalah baik dari internal maupun eksternal. Pasalnya Megawati harus melawan 3 mantan koleganya yakni Susilo Bambang Yudhoyono, Prabowo Subianto, dan Joko Widodo. Mengenai situasi ini, hari ini kita akan membahasnya bersama dengan pendiri lembaga kedai kopi, ada Bang Henry Satrio atau yang lebih akrab disapa Bang Hensat. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Halo Bang Hensat. Halo Nanda, apa kabar? Baik, Sehat ya? sehat. Alhamdulillah. Gimana Alhamdulillah. Bang Hensat? Ya oke, baik-baik aja. Sebelumnya terima kasih banyak Bang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung lagi bersama kami di Tribun on Fokus hari ini. Sama-sama, Nanda. Langsung aja Bang, kita mau bahas tadi seperti yang pengantar, meskipun masih menjadi isu, tapi publik sudah banyak yang menilai ya bahwa Jokowi berada di pihak Prabowo dan Gibran di Pilpres 2024 mendatang. Dengan demikian Megawati di PDIP yang mengusung Ganjar Mahfud bisa dikatakan akan bertarung nih melawan 3 tokoh yang pernah sangat dekat dengan dirinya, namun kini menjadi lawan politik di antaranya seperti tadi yang sudah saya sampaikan ada SBY, Prabowo, dan Jokowi yang belakangan memang dikabarkan renggang dengan Sang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Ini bakal seru Bang untuk dinamika ke depannya. Kira-kira menurut Bang Hensat apa yang terjadi? Iya, sejak awal saya mengatakan bahwa Pilpres 2024 ini sebetulnya adalah pertarungan antara 3 presiden, SBY gitu ya, Bu Mega dan Pak Jokowi. Sebelum Mas Anies berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, saya menyebutkan bahwa ada SBY di Anies, kemudian ada ada Bu Mega di Ganjar, dan kemudian ada Pak Jokowi di Prabowo. Tapi memang dengan konstelasinya berubah, ya saat ini hanya Anies Baswedan yang tidak punya presiden gitu ya. Nah, Mas Ganjar masih ada Ibu Megawati Soekarno Putri, dan kemudian Pak Prabowo tentunya ada 2 presiden di sana, Pak SBY dan Pak Jokowi. Ini sih memang ya agak lucu ya melihat bagaimana Pak SBY posisinya, karena Demokrat 10 tahun atau 9 tahun belakangan ini menjadi oposisi, kerap mengkritik kebijakan Pak Jokowi, bahkan Pak Jokowi pun kerap mengkritik peninggalan kebijakan-kebijakan dari SBY, tapi di 2024 ini SBY nampaknya diharuskan oleh keadaan untuk berkampanye demi Gibran. Jadi artinya dia akan berkampanye untuk Mas Gibran, dan tentu saja ya dia harus berkampanye untuk program-program Jokowi. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi saat ini sebetulnya bukan tentang mindsetnya, tapi bagaimana tentang pengaruh para tokoh-tokoh yang tadi Nanda sudah sebutkan, bagaimana pengaruh Megawati untuk memenangkan Ganjar Pranowo, dan bagaimana pengaruh Prabowo, Jokowi, dan SBY bagi pemenangan Pak Prabowo. Pak Prabowo kan kembali hadir di Pilpres 2024 sebagai pasangan sebagai tokoh yang paling senior ya, paling senior, kemudian paling berpengalaman dalam Pilpres 2024. Maka tentu saja pengalaman dia kalah tidak bisa dianggap remeh karena akan memiliki banyak sekali catatan. Ditambah 2 tokoh lainnya, Pak SBY dan Jokowi, yang belum pernah kalah. Jadi ada catatan kalah terus dan catatan menang terus gitu ya, yang akan digabungkan untuk strategi pemenangan seorang Prabowo. Apalagi Prabowo
saat ini istimewa pasangannya. Jadi selama ini kalah terus dan sekarang dibantu oleh anak presiden untuk menjadi eh, kontestan dalam Pilpres 2024. Nah, pengaruh Pak eh, Jokowi dan Pak SBY di Prabowo tentu saja tidak sesignifikan pengaruh Ibu Mega untuk Ganjar Pranowo. Karena Ganjar Pranowo mau tidak mau memang masih mengandalkan mesin partai dari PDI Perjuangan, sehingga peran Ibu Mega sangat signifikan. Sementara eh, di kubu Pak Prabowo, peran SBY menurut saya eh, dengan segala hormat tidak terlalu signifikan dibandingkan peran Pak Jokowi, apalagi Pak Jokowi diwakili langsung oleh anaknya. Jadi kalau kita bicara tentang netralitas Pak Jokowi diuji pada Pilpres 2024, kalau menurut saya statement itu ketinggian, Nanda. Jadi ya kalau mau dicoba-coba sih boleh-boleh aja, tapi menurut saya keinginan Mas Anies untuk menghadirkan atau telah meminta Pak Jokowi untuk menghadirkan sebuah pemilu yang netral, pilpres yang netral, akan jauh panggang dari api. Karena bagaimanapun juga seorang ayah kecil kemungkinannya tidak membantu anaknya dalam sebuah kompetisi sehingga anaknya bisa menang. Gitu kira-kira, Nanda. Oke, baik Bang. Kalau dilihat pengkhianatan SBY di Pilpres tahun 2004 lalu dinilai tidak begitu semenyakitkan dengan pengkhianatan Jokowi yang dilakukan saat ini. Gimana menurut Bang Hensat sebagai Oh pengamat? iya, karena ada dua catatan saya. Yang pertama, hubungan Ibu Mega dan Pak SBY itu lebih ke hubungan profesional. Pak SBY dibesarkan oleh TNI, kemudian diberikan kesempatan oleh Pak Gus Dur dan Ibu Mega masuk ke dalam kabinet kalau saya tidak salah. Kemudian akhirnya mendirikan partai politik dan melawan Ibu Mega. Tapi Ibu Megawati itu luar biasa karena dia mengerti betul tentang demokrasi, sehingga walaupun dia punya kekuatan saat itu untuk melarang atau mencegah atau menghalang-halangi SBY maju di perhelatan 2004, dia tidak menggunakan powernya saat itu, tapi dia mengizinkan SBY untuk bertanding melawan dirinya. Tapi hubungan dengan Pak Jokowi eh, jauh lebih dalam dibandingkan hubungan Megawati dengan SBY. Hubungan Megawati dengan Pak Jokowi itu dimulai dari Pak Jokowi bukan siapa-siapa. Jadi memang diberikan tiket Solo, kemudian Jakarta, bahkan presiden dianggap salah satu kader terbaik yang dimiliki oleh PDI Perjuangan. Jadi ibaratnya Megawati adalah seorang ibu yang membesarkan sosok Jokowi dan juga membesarkan sosok Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution. Jadi memang ketiganya dibesarkan oleh Ibu Mega. Jadi berbeda kedalaman tautan ya antara Ibu Mega dengan Pak SBY dengan Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Nah, apakah kemudian keinginan melawan atau menggagalkan Jokowi itu besar saat ini di Ibu Mega, itu yang masih jadi misteri. Karena kalau kita berkaca bahwa Ibu Mega adalah seorang ibu bagi Jokowi, kecil kemungkinannya ada seorang ibu akan mempermalukan anaknya sedemikian rupa. Tapi mungkin dia demi partainya akan berjuang segala rupa atau segala cara untuk memenangkan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Jadi ini memang sebuah pertarungan emosional sekali untuk Ibu Mega yang memang eh, menurut sejarah bahkan lebih berhasil membesarkan sebuah partai politik dibandingkan ayahnya Bung Karno. PNI tidak sebesar PDI Perjuangan, bahkan hingga hari ini PDI Perjuangan dicatat sebagai satu-satunya partai politik yang memiliki elektabilitas tertinggi. Belum pernah ada yang menyaingi 33,3% pada saat pemilu tahun 99 lalu. Jadi itu luar biasa pencapaiannya Ibu Mega gitu, Nanda.
Baik Bang, kalau kita flashback gitu ya, kita mundur ke pertengahan tahun 2023 kemarin, sebelum Demokrat akhirnya menjatuhkan pilihan untuk mendukung Prabowo. Ini ramai Bang soal mimpi SBY berada satu gerbong dengan Megawati dan Jokowi. Kala itu banyak yang menilai bahwa itu hanya gimmick atau kode bahwa Demokrat akan merapat ke PDIP. Bahkan AHY juga soan ke Puan di detik-detik akhirnya. Namun kemudian malah bergabung bersama dengan Gerindra. Apakah ini bisa menambah bumbu-bumbu konflik, Bang, dari Megawati dan SBY yang kini kaitannya dengan Demokrat bergabung dengan Prabowo? Menurut penilaian Bang Hen satu seperti apa? Oh, enggak. Ada yang lebih menyakitkan buat Ibu Mega dibandingkan SBY ya. Peran Pak Jokowi itu sendiri dengan Mas Gibran tentunya. Itu lebih dalam lukanya menurut saya. Saya nggak tahu bagaimana Ibu Mega, tapi mengamati saja kelihatannya memang lebih dalam lukanya dibandingkan dengan luka dengan Pak SBY ya. Tapi ya saya nggak tahu sekali lagi. Tapi menurut saya begini, memang di awal itu Mhm. saya lebih memprediksi PDI Perjuangan atau Demokrat itu akan bergabung dengan PDI Perjuangan dibandingkan dengan Pak Prabowo. Ada dua alasannya. Yang pertama tentang izin Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi mengizinkan Pak Prabowo berkoalisi dengan Demokrat gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah SBY mau gitu kemudian mempopulerkan program-program Pak Jokowi gitu. Karena kan Pak Prabowo tegak lurusnya ke Pak Jokowi. Tapi ternyata saya salah prediksi tuh. Pak SBY ternyata lebih memilih Pak Prabowo. Mungkin juga karena tidak ada gayung bersambut atau belum ada gayung bersambut dari PDI Perjuangan waktu itu. Tapi menurut saya sih terlalu terburu-buru sih. Kalau saya boleh menilai eh, mesin terbesar Demokrat untuk mendapatkan suara itu adalah mesin perubahan. Jadi memang harusnya dia bersama Anies Baswedan bersama-sama mengusung gerakan perubahan gitu ya. Tapi kan sudah diputuskan. Jadi sekarang Pak SBY bergabung dengan Pak Prabowo. Mm-mm. Baik Bang, Prabowo dan Gibran secara elektoral tak cukup kuat di Jawa Timur dibanding Ganjar yang menggandeng Mahfud sebagai figur NU dan Madura. Kemudian Anies dan Caimin yang juga cukup kuat nih Bang di Jawa Timur. Namun koalisi Indonesia Maju dikabarkan sangat optimis karena punya power SBY di Pacitan dan akan mengerahkan Khofifah sebagai panglima perang di Jawa Timur. Apakah memang peluang di Jatim ini akan menjadi medan perang terketat di Pilpres mendatang, Bang? Eh enggak ya, sebetulnya terlalu berlebihan juga makanya justru saat ini saya melihat medan pertempurannya bagi Pak Prabowo dan Mas Ganjar itu ada di Jawa Tengah ya. Hmm. Karena ada Mas Gibran di Jawa Tengah dan Mas Ganjar yang dengan PDI-nya tentu saja apalagi dia Jawa Tengah sebagai gubernur Jawa Tengah berusaha mempertahankan teritorinya. Tapi seorang Gibran kan nggak bisa dianggap remeh apalagi ada ayahanda yang jadi presiden saat ini. Jadi memang justru menurut saya battleground-nya ada di Jawa Tengah. Pastinya Pak Jokowi sebagai penguasa saat ini ingin sekali membuktikan gitu ya bahwa dengan dirinya berada di kubu Pak Prabowo, Pak Prabowo bisa memenangkan kontestasi di Jawa Tengah. Gitu. Karena buat dia itu akan lebih membanggakan untuk menunjukkan superioritas dia di Jawa Tengah dibandingkan PDI Perjuangan. Nah, kalau kemudian Jawa Timur pasti akan terus-menerus diperjuangkan oleh tiga pasangan calon, tapi yang menarik kita akan melihat bagaimana pertarungan Prabowo versus Ganjar di Jawa Tengah. Siapa kira-kira yang menang? Apakah seorang Jokowi bisa meruntuhkan supremasi PDI Perjuangan di Jawa Tengah? Oke, karena memang Jawa Tengah ini bisa dibilang kandangnya banteng begitu ya, Bang. Tapi Jokowi Mhm. juga ingin merebut dan membuktikan bahwa Jokowi ini bisa untuk merebut suara dari Ganjar begitu ya, Bang ya. Ya, karena kalau dia tidak berhasil merebut Jawa Tengah, seartinya dia masih berada di bawah PDI Perjuangan kemampuan elektoralnya. Hmm. Walaupun di putaran kedua lalu di 2019 lagi tinggi kepuasan Pak Jokowi di mata rakyat,
dia hanya bisa menyumbangkan suara 0,38% ke PDI Perjuangan dibandingkan dengan suara di 2014 lalu gitu. Baik Bang, kita kembali lagi ke topik pembicaraan tadi mengenai Megawati yang harus melawan baik dari SBY, Prabowo, dan Jokowi. Kalau tadi kita membahas hubungan antara SBY dan Megawati, kita beralih ke hubungan Megawati dan Prabowo yang tak begitu baik juga Bang. Meski kini akhirnya Prabowo merapat ke kabinet setelah 2 putaran pemilu, Prabowo menjadi musuh bebuyutan dari PDIP. Kini Prabowo seolah juga menculik begitu putra dari PDIP yakni Jokowi. Apakah ini akan memperburuk hubungan antara Mega dan Prabowo, Bang? Uh, Hubungan Prabowo dan Mega menurut saya sih nggak pernah buruk, juga nggak pernah terlalu baik juga ya. Hubungannya begitu-begitu aja. Persaingan antar parpol, pernah bersama gitu ya. Tapi kan kemudian mereka bersama dan kalah gitu. Jadi artinya itu tidak akan lebih dalam bila mereka menang dan kemudian pisah gitu kan. Nah ini kan Pak Jokowi ini kan menang terus kemudian pisah, itu pasti akan lebih menyakitkan ya. Nanda lebih memahami lah bila perasaan dan isi hati bicara ya dibandingkan saya. Jadi kalau bersama Pak Prabowo kan kalah, jadi kenangan indahnya nggak terlalu besar lah ya. Tapi kalau kemudian menang terus pisah seperti Megawati dan Pak Jokowi, itu kenangannya kan lebih dalam ya. Jadi kenangan terindahnya tuh ada lah dibandingkan dengan Pak Prabowo. Jadi menurut saya sih tidak terlalu dalam ya, karena apa ya, ya itu tadi karena kalah ya, jadi kenangan terindahnya nggak ada gitu dibandingkan dengan Pak Jokowi. Paham ya Pak Sinta ya kalau tentang gitu itu. Karena senyumnya kamu beda tuh. Oke, Bang, sekarang yang menjadi tanda tanya besar sampai saat ini, Pak Jokowi belum pernah bertemu dengan pihak PDIP bahkan dengan Bu Mega setelah Gibran resmi diusung menjadi cawapresnya Prabowo. Perpecahan PDIP tidak bisa dielakkan nih Bang. Fokusnya masyarakat malah kini penasaran dengan adu kuat power dari sang ketum partai Banteng Megawati Soekarno Putri dengan power dari Jokowi sebagai seorang presiden. Nah, kalau menurut Bang Hensat seperti apa konflik antara Bu Mega dan Jokowi? Ya kalau kita sering bersama kemudian akhirnya berpisah, itu kan biasanya pihak-pihak yang berpisah itu ingin lebih dulu membuktikan bahwa bisa move on, nggak bucin gitu kan. Ya, jadi kalau nggak bisa ketemu ya udah dianggapnya udah gue juga bisa kok tanpa lu gitu. Jadi mereka pasti akan menunjukkan bahwa mereka bisa move on. Makanya akhirnya berkegiatan masing-masing kan. Pak Jokowi kemarin ngundang capres-capres. Kalau saya tidak salah Ibu Mega dengan jajaran PDI Perjuangan hari ini nyekar ke Blitar ya, ke makam Bung Karno. Ya itu kan pembuktian-pembuktian bahwa mereka lebih suka move on gitu ya. Dan coba kalau Nanda yang berada di posisi Ibu Mega gitu ya, habis disakiti lah, dihianati gitu ya, terus kemudian datang ke Ibu Mega tuh mau ngomong apa tuh kan, paling kan yang mengkhianati kan minta maaf kan, memohon pengertian gitu kan, itu kan nggak usah ketemu juga udah bisa ditebak. Jadi artinya kalau nggak ketemu juga ya lo mohon pengertian gue, lo mau minta maaf gue ya udah oke gue maafin, tapi kita nggak usah ketemu lah gitu kan. Sama aja aku mau ngomong dong, mau ngomong apa sih, udah kok aku udah ngerti, kalau mau ngomong aja WhatsApp lah gitu. Oke udah puas, udah gue maafin puas kan, biasanya gitu kan dah. Itu udah, jadi nggak perlu ketemu lagi gitu. Oke, tapi tadi Bang Hensat menyoroti lebih permasalahan untuk move on gitu ya dan menjalani kesibukan Kehidupan masing-masing. kehidupan masing-masing seperti itu ya. Kalau diberatkan seperti orang pacaran gitu ya Bang ya. Oke, tapi apakah kemungkinan ke depannya di antara Bu Mega dan Jokowi ada aksi saling balas dendam? Bukan balas dendam ya menurut saya, tapi memang perjuangan untuk memenangkan jagoannya masing-masing. Pak Jokowi ingin Mas Gibran anaknya menang,
untuk melanjutkan 3 periodenya dia kan, melanjutkan program-programnya dia yang sudah mungkin dia berjanji dengan banyak sekali investor, dan Ibu Mega juga memenangkan Ganjar. Ini bukan tentang apa tadi bahasa kamu, tapi menurut saya ini sih tentang pembuktian aja gitu ya, pembuktian siapa yang lebih kuat, bukan tentang balas dendam. Teorinya masih sama kayak seperti tadi, duluan move on aja gitu. Oke, berarti ini bukan sebagai aksi balas dendam, tapi lebih ke pembuktian gitu ya, Bang, setelah Ya, ya, terjadinya konflik di antara mereka seperti itu ya, Bang ya. ya, justru sekarang posisi yang susah tuh Pak SBY, karena dia nggak bisa membuktikan apa-apa kan. Kalau misalnya Prabowo menang atau Mas Gibran menang gitu ya, dia nggak bisa juga ngeklaim bahwa eh, Gibran menang karena Demokrat ada di situ, nggak bisa gitu. Kenapa? Karena ya bapaknya Gibran penguasa saat ini, dia punya kedikjayaan dan kekuatan lebih dahsyat dibandingkan SBY. Tapi kalau Ibu Mega, Ganjar menang, dia bisa tepuk dada juga. This is me gitu ya. Saya masih bisa diandalkan untuk memenangkan kader saya gitu. Nah, yang paling seru juga Mas Anies gitu. Mas Anies dengan Muhaimin Iskandar gitu ya. Dengan slogan Aminnya itu kalau menang ya dia bisa bilang bahwa ya kami menang karena rakyat, bukan karena tokoh-tokoh yang ada di belakang kami, kira-kira gitu. Baik, Bang, terakhir nih sebagai closing statement juga dari Bang Hensat. Ke depan Ya, kira-kira kejutan-kejutan di dinamika politik jelang Pilpres ini apa yang sekiranya menurut Bang Hensat akan terjadi? Mengingat nih oke. Bang, PDIP belum bersikap tegas, Jokowi juga seolah adem ayem, kemudian ada pula yang terkait menunggu putusan MK pada Selasa besok. Apa yang kira-kira kejutan yang akan terjadi menurut Bang Hensat? Kejutan itu akan ada ya bila di antara Prabowo dan Ganjar itu ada yang kalah duluan di putaran pertama. Itu kejutan tuh. Jadi artinya selama ini kan Anies Baswedan tidak terlalu diperhitungkan ya, karena di berbagai hasil survei masih tertinggal. Tapi bila kemudian Anies Baswedan berhasil meyakinkan masyarakat dengan slogan perubahan itu, kemudian mewujudkan eh, dalam kertas suara atau menghitungan suara hal seperti yang dicapai oleh Anies Baswedan di berbagai safarinya yang memang banyak sekali orang berkumpul, dan kemudian akhirnya dia bisa menyeruak mendapatkan lebih dari 35%, artinya antara Prabowo dan Ganjar kalah. Nah, itu baru kejutan. Nanti kita akan lihat gitu kemana misalnya Pak Prabowo kalah ya, karena resistensi terhadap Gibran ini begitu besar, tidak ingin rakyat Indonesia ada nepotisme, tidak ingin rakyat Indonesia dilecehkan ya. Ini kan seperti ditantang nih oleh Gibran. Nih rakyat Indonesia, lihat saya maju, Anda mau apa? Kayak gitu-gitulah kira-kira. Dan kemudian resistennya besar dan Pak Prabowo kalah gitu ya. Nah, ini menarik. Kemana suara Pak Prabowo? Apakah akan ke Ganjar Pranowo gitu ya, artinya Pak Jokowi akan datang soan ke Ibu Mega, nyun sewu Ibu, saya salah, saya kemarin jalan sendiri gitu ya, kemudian seluruh pendukungnya diserahkan kepada Ibu Mega, atau justru kebalikannya, karena kesel dikalahkan oleh Ganjar, akhirnya diarahkan ke Anies Baswedan. Nah, kalau udah begini kan Anies akan menjadi kuda hitam yang bisa memenangkan Pilpres. Nah, itu kejutan. Nanti kita lihat bersama-sama kejutan apa di Ya, Pres yang akan semakin seru ke depannya. Sekali lagi terima kasih Bang Hansat atas waktunya baik sudah Nanda, terima kasih banyak. bersama saya di Tribun News on Focus. Semoga kita bisa berbincang di kesempatan lain waktu. Terima kasih Bang Hansat. Sama-sama Nanda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tribunas, demikian Tribun on Focus. Hari ini saya Maria Nanda Bestatu yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Justru sekarang posisi yang susah tuh Pak SBY, karena dia nggak bisa membuktikan apa-apa kan. Kalau misalnya Prabowo menang atau Mas Gibran menang gitu ya, dia nggak bisa juga ngeklaim bahwa eh, Gibran menang karena Demokrat ada di situ, nggak bisa gitu. Kenapa? Karena ya bapaknya Gibran penguasa saat ini, dia punya kedikjayaan dan kekuatan lebih dahsyat dibandingkan SBY. Tapi kalau Ibu Mega, Ganjar menang, dia bisa
tepuk dada juga, this is me gitu ya. Saya masih bisa diandalkan untuk memenangkan kader saya gitu. Halo Tribuners, Tribun on Fokus kembali menjumpai Anda bersama saya Maria Nanda. Tribuners, dunia politik masih memanas menjelang Pilpres 2024 mendatang. Terlebih kini Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sedang dilanda masalah baik dari internal maupun eksternal. Pasalnya Megawati harus melawan 3 mantan koleganya yakni Susilo Bambang Yudhoyono, Prabowo Subianto, dan Joko Widodo. Mengenai situasi ini, hari ini kita akan membahasnya bersama dengan pendiri lembaga kedai kopi, ada Bang Henry Satrio atau yang lebih akrab disapa Bang Hensat. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Halo Bang Hensat. Halo Nanda, apa kabar? Baik, Sehat ya? sehat alhamdulillah. Gimana Alhamdulillah. Bang Hensat? Ya oke, baik-baik aja. Sebelumnya terima kasih banyak Bang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung lagi bersama kami di Tribun on Fokus hari ini. Sama-sama Nanda. Langsung aja Bang, kita mau bahas tadi seperti yang pengantar, meskipun masih menjadi isu, tapi publik sudah banyak yang menilai ya bahwa Jokowi berada di pihak Prabowo dan Gibran di Pilpres 2024 mendatang. Dengan demikian Megawati di PDIP yang mengusung Ganjar Mahfud bisa dikatakan akan bertarung nih melawan 3 tokoh yang pernah sangat dekat dengan dirinya, namun kini menjadi lawan politik di antaranya seperti tadi yang sudah saya sampaikan ada SBY, Prabowo, dan Jokowi yang belakangan memang dikabarkan renggang dengan Sang Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Ini bakal seru Bang untuk dinamika ke depannya. Kira-kira menurut Bang Hensat apa yang terjadi? Iya, sejak awal saya mengatakan bahwa Pilpres 2024 ini sebetulnya adalah pertarungan antara 3 presiden, SBY gitu ya, Bu Mega dan Pak Jokowi. Sebelum Mas Anies berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, saya menyebutkan bahwa ada SBY di Anies, kemudian ada ada Bu Mega di Ganjar, dan kemudian ada Pak Jokowi di Prabowo. Tapi memang dengan konstelasinya berubah, ya saat ini hanya Anies Baswedan yang tidak punya presiden gitu ya. Nah, Mas Ganjar masih ada Ibu Megawati Soekarnoputri, dan kemudian Pak Prabowo tentunya ada 2 presiden di sana, Pak SBY dan Pak Jokowi. Ini sih memang ya agak lucu ya melihat bagaimana Pak SBY posisinya, karena Demokrat 10 tahun atau 9 tahun belakangan ini menjadi oposisi, kerap mengkritik kebijakan Pak Jokowi, bahkan Pak Jokowi pun kerap mengkritik peninggalan kebijakan-kebijakan dari SBY, tapi di 2024 ini SBY nampaknya diharuskan oleh keadaan untuk berkampanye demi Gibran. Jadi artinya dia akan berkampanye untuk Mas Gibran, dan tentu saja ya dia harus berkampanye untuk program-program Jokowi. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi saat ini sebetulnya bukan tentang mindsetnya, tapi bagaimana tentang pengaruh para tokoh-tokoh yang tadi Nanda sudah sebutkan, bagaimana pengaruh Megawati untuk memenangkan Ganjar Pranowo, dan bagaimana pengaruh Prabowo, Jokowi, dan SBY bagi pemenangan Pak Prabowo. Pak Prabowo kan kembali hadir di Pilpres 2024 sebagai pasangan sebagai tokoh yang paling senior ya, kemudian paling berpengalaman dalam Pilpres 2024, maka tentu saja pengalaman dia kalah tidak bisa dianggap remeh karena akan memiliki banyak sekali catatan. Ditambah 2 tokoh lainnya, Pak SBY dan Jokowi, yang belum pernah kalah. Jadi ada catatan kalah terus dan catatan menang terus gitu ya, yang akan digabungkan untuk strategi pemenangan seorang Prabowo. Apalagi Prabowo saat ini istimewa pasangannya, jadi selama ini kalah terus dan sekarang dibantu oleh anak presiden untuk menjadi kontestan dalam Pilpres 2024. Nah, pengaruh Pak Jokowi dan Pak SBY di Prabowo tentu saja tidak sesignifikan pengaruh Ibu Mega untuk Ganjar Pranowo, karena Ganjar Pranowo
mau tidak mau memang masih mengandalkan mesin partai dari PDI Perjuangan, sehingga peran Ibu Mega sangat signifikan. Sementara eh, di kubu Pak Prabowo, peran SBY menurut saya eh, dengan segala hormat tidak terlalu signifikan dibandingkan peran Pak Jokowi, apalagi Pak Jokowi diwakili langsung oleh anaknya. Jadi kalau kita bicara tentang netralitas Pak Jokowi diuji pada Pilpres 2024, kalau menurut saya statement itu ketinggian, Nanda. Jadi ya kalau mau dicoba-coba sih boleh-boleh aja, tapi menurut saya keinginan Mas Anies untuk menghadirkan atau telah meminta Pak Jokowi untuk menghadirkan sebuah pemilu yang netral, pilpres yang netral, akan jauh panggang dari api. Karena bagaimanapun juga seorang ayah kecil kemungkinannya tidak membantu anaknya dalam sebuah kompetisi sehingga anaknya bisa menang. Gitu kira-kira, Nanda. Oke, baik Bang. Kalau dilihat pengkhianatan SBY di Pilpres tahun 2004 lalu dinilai tidak begitu semenyakitkan dengan pengkhianatan Jokowi yang dilakukan saat ini. Gimana menurut Bang Hensat sebagai Oh pengamat? iya, karena ada dua catatan saya. Yang pertama, hubungan Ibu Mega dan Pak SBY itu lebih ke hubungan profesional. Pak SBY dibesarkan oleh TNI, kemudian diberikan kesempatan oleh Pak Gus Dur dan Ibu Mega masuk ke dalam kabinet kalau saya tidak salah. Kemudian akhirnya mendirikan partai politik dan melawan Ibu Mega. Tapi Ibu Megawati itu luar biasa karena dia mengerti betul tentang demokrasi, sehingga walaupun dia punya kekuatan saat itu untuk melarang atau mencegah atau menghalang-halangi SBY maju di perhelatan 2004, dia tidak menggunakan powernya saat itu, tapi dia mengizinkan SBY untuk bertanding melawan dirinya. Tapi hubungan dengan Pak Jokowi eh, jauh lebih dalam dibandingkan hubungan Megawati dengan SBY. Hubungan Megawati dengan Pak Jokowi itu dimulai dari Pak Jokowi bukan siapa-siapa. Jadi memang diberikan tiket Solo, kemudian Jakarta, bahkan presiden dianggap salah satu kader terbaik yang dimiliki oleh PDI Perjuangan. Jadi ibaratnya Megawati adalah seorang ibu yang membesarkan sosok Jokowi dan juga membesarkan sosok Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution. Jadi memang ketiganya dibesarkan oleh Ibu Mega. Jadi berbeda apa namanya kedalaman tautan ya antara Ibu Mega dengan Pak SBY dengan Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Nah, apakah kemudian keinginan melawan atau menggagalkan Jokowi itu besar saat ini di Ibu Mega, itu yang masih jadi misteri. Karena kalau kita berkaca bahwa Ibu Mega adalah seorang ibu bagi Jokowi, kecil kemungkinannya ada seorang ibu akan mempermalukan anaknya sedemikian rupa. Tapi mungkin dia demi partainya akan berjuang segala rupa atau segala cara untuk memenangkan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Jadi ini memang sebuah pertarungan emosional sekali untuk Ibu Mega yang memang eh, menurut sejarah bahkan lebih berhasil membesarkan sebuah partai politik dibandingkan ayahnya Bung Karno. PNI tidak sebesar PDI Perjuangan, bahkan hingga hari ini PDI Perjuangan dicatat sebagai satu-satunya partai politik yang memiliki elektabilitas tertinggi. Belum pernah ada yang menyaingi 33,3% pada saat pemilu tahun 2000 tahun 99 lalu. Jadi itu luar biasa pencapaiannya Ibu Mega gitu, Nanda. Baik Bang, kalau kita flashback gitu ya, kita mundur ke pertengahan tahun 2023 kemarin, sebelum Demokrat akhirnya menjatuhkan pilihan untuk mendukung Prabowo. Ini ramai Bang soal mimpi SBY berada satu gerbong dengan Megawati dan Jokowi. Kala itu banyak yang menilai bahwa itu hanya gimmick atau kode bahwa Demokrat akan merapat ke PDIP. Bahkan AHY juga soan ke Puan di detik-detik akhirnya. Namun kemudian malah bergabung bersama dengan Gerindra. Apakah ini bisa menambah bumbu-bumbu konflik, Bang, dari Megawati dan SBY?
yang kini kaitannya dengan Demokrat bergabung dengan Prabowo. Menurut penilaian Bang Hensat itu seperti apa? Oh, enggak. Ada yang lebih menyakitkan buat Ibu Mega dibandingkan SBY ya. Peran Pak Jokowi itu sendiri dengan Mas Gibran tentunya. Itu lebih dalam lukanya menurut saya. Saya nggak tahu bagaimana Ibu Mega, tapi mengamati saja kelihatannya memang lebih dalam lukanya dibandingkan dengan luka dengan Pak SBY ya. Tapi ya saya nggak tahu sekali lagi. Tapi menurut saya begini, memang di awal itu saya lebih memprediksi PDI Perjuangan atau Demokrat itu akan bergabung dengan PDI Perjuangan dibandingkan dengan Pak Prabowo. Ada dua alasannya. Yang pertama tentang izin Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi mengizinkan Pak Prabowo berkoalisi dengan Demokrat gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah SBY mau gitu kemudian mempopulerkan program-program Pak Jokowi gitu. Karena kan Pak Prabowo tegak lurusnya ke Pak Jokowi. Tapi ternyata saya salah prediksi tuh. Pak SBY ternyata lebih memilih Pak Prabowo. Mungkin juga karena tidak ada gayung bersambut atau belum ada gayung bersambut dari PDI Perjuangan waktu itu. Tapi menurut saya sih terlalu terburu-buru sih. Kalau saya boleh menilai eh, mesin terbesar Demokrat untuk mendapatkan suara itu adalah mesin perubahan. Jadi memang harusnya dia bersama Anies Baswedan bersama-sama mengusung gerakan perubahan gitu ya. Tapi kan sudah diputuskan. Jadi sekarang Pak SBY bergabung dengan Pak Prabowo. Baik Bang, Prabowo dan Gibran secara elektoral tak cukup kuat di Jawa Timur dibanding Ganjar yang menggandeng Mahfud sebagai figur NU dan Madura. Kemudian Anies dan Caimin yang juga cukup kuat nih Bang di Jawa Timur. Namun koalisi Indonesia Maju dikabarkan sangat optimis karena punya power SBY di Pacitan dan akan mengerahkan Khofifah sebagai panglima perang di Jawa Timur. Apakah memang peluang di Jatim ini akan menjadi medan perang terketat di Pilpres mendatang, Bang? Uh, enggak ya, sebetulnya terlalu berlebihan juga makanya justru saat ini saya melihat medan pertempurannya bagi Pak Prabowo dan Mas Ganjar itu ada di Jawa Tengah ya. Karena ada Mas Gibran di Jawa Tengah dan Mas Ganjar yang dengan PDI-nya tentu saja apalagi dia Jawa Tengah sebagai gubernur Jawa Tengah berusaha mempertahankan teritorinya. Tapi seorang Gibran kan nggak bisa dianggap remeh apalagi ada ayahanda yang jadi presiden saat ini. Jadi memang justru menurut saya battleground-nya ada di Jawa Tengah. Pastinya Pak Jokowi sebagai penguasa saat ini ingin sekali membuktikan gitu ya bahwa dengan dirinya berada di kubu Pak Prabowo, Pak Prabowo bisa memenangkan kontestasi di Jawa Tengah. Gitu. Karena buat dia itu akan lebih membanggakan untuk menunjukkan superioritas dia di Jawa Tengah dibandingkan PDI Perjuangan. Nah, kalau kemudian Jawa Timur pasti akan terus-menerus diperjuangkan oleh tiga pasangan calon, tapi yang menarik kita akan melihat bagaimana pertarungan Prabowo versus Ganjar di Jawa Tengah. Siapa kira-kira yang menang? Apakah seorang Jokowi bisa meruntuhkan supremasi PDI Perjuangan di Jawa Tengah? Oke, karena memang Jawa Tengah ini bisa dibilang kandangnya banteng begitu ya Bang. Tapi Jokowi juga ingin merebut dan membuktikan bahwa Jokowi ini bisa untuk merebut suara dari Ganjar begitu ya Bang ya? Ya, karena kalau dia tidak berhasil merebut Jawa Tengah, seartinya dia masih berada di bawah PDI Perjuangan kemampuan elektoralnya. Walaupun di putaran kedua lalu di 2019 lagi tinggi kepuasan Pak Jokowi di mata rakyat, dia hanya bisa menyumbangkan suara 0,38% ke PDI Perjuangan dibandingkan dengan suara di 2014 lalu gitu. Baik Bang, kita kembali lagi ke topik pembicaraan tadi mengenai Megawati yang harus melawan baik dari SBY, Prabowo, dan Jokowi. Kalau tadi kita membahas hubungan antara SBY dan Megawati, kita beralih ke hubungan Megawati dan Prabowo yang
tak begitu baik juga Bang. Meski kini akhirnya Prabowo merapat ke kabinet setelah 2 putaran pemilu, Prabowo menjadi musuh bebuyutan dari PDIP. Kini Prabowo seolah juga menculik begitu putra dari PDIP yakni Jokowi. Apakah ini akan memperburuk hubungan antara Mega dan Prabowo, Bang? Eh, Hubungan Prabowo dan Mega menurut saya sih nggak pernah buruk, juga nggak pernah terlalu baik juga ya. Hubungannya begitu-begitu aja. Persaingan antar parpol, pernah bersama gitu ya. Tapi kan kemudian mereka bersama dan kalah gitu. Jadi artinya itu tidak akan lebih dalam bila mereka menang dan kemudian pisah gitu kan. Nah ini kan Pak Jokowi ini kan menang terus kemudian pisah, itu pasti akan lebih menyakitkan ya. Nanda lebih memahami lah bila perasaan dan isi hati bicara ya dibandingkan saya. Jadi kalau bersama Pak Prabowo kan kalah. Jadi kenangan indahnya nggak terlalu besar lah ya. Tapi kalau kemudian menang terus pisah seperti Megawati dan Pak Jokowi, itu kenangannya kan lebih dalam ya. Jadi kenangan terindahnya tuh ada lah dibandingkan dengan Pak Prabowo. Jadi menurut saya sih tidak terlalu dalam ya, karena eh, apa ya? Ya itu tadi karena kalah ya, jadi kenangan terindahnya nggak ada gitu dibandingkan dengan Pak Jokowi. Paham Oke. ya Pak Sinda ya? Kalau tentang gitu itu. Kalau senyumnya kamu beda tuh. Oke, Bang, sekarang yang menjadi tanda tanya besar sampai saat ini, Pak Jokowi belum pernah bertemu dengan pihak PDIP bahkan dengan Bu Mega setelah Gibran resmi diusung menjadi cawapresnya Prabowo. Perpecahan PDIP tidak bisa dielakkan nih Bang. Fokusnya masyarakat malah kini penasaran dengan adu kuat power dari sang ketum Partai Banteng Megawati Soekarno Putri dengan power dari Jokowi sebagai seorang presiden. Nah, kalau menurut Bang Hensat seperti apa konflik antara Bu Mega dan Jokowi? Ya kalau kita sering bersama kemudian akhirnya berpisah, Hmm. itu kan biasanya pihak-pihak yang berpisah itu ingin lebih dulu membuktikan bahwa bisa move on, nggak Hmm. bucin gitu kan. Ya, jadi kalau nggak bisa ketemu ya udah dianggapnya "Ya udah gue juga bisa kok tanpa lu" gitu. Jadi mereka pasti akan menunjukkan bahwa mereka bisa move on. Makanya akhirnya berkegiatan masing-masing kan. Pak Jokowi kemarin ngundang capres-capres. Kalau saya tidak salah Ibu Mega dengan jajaran PDI Perjuangan hari ini nyekar ke Blitar ya, ke makam Bung Karno. Ya itu kan pembuktian-pembuktian bahwa mereka lebih suka move on gitu ya. Dan coba kalau Nanda yang berada di posisi Ibu Mega gitu ya, eh, habis disakiti lah, dihianati gitu ya. Terus kemudian datang ke Ibu Mega tuh mau ngomong apa tuh kan? Paling kan yang mengkhianati kan minta maaf kan, memohon pengertian gitu kan. Itu kan nggak usah ketemu juga udah bisa ditebak. Jadi artinya kalau nggak ketemu juga ya lo mohon pengertian gue, lo mau minta maaf gue ya udah oke gue maafin, tapi kita nggak usah ketemu lah gitu. Kan sama aja aku mau ngomong dong, mau ngomong apa sih? Udah kok aku udah ngerti. Kalau mau ngomong ngomong aja WhatsApp lah gitu. Oke, udah puas, udah gue maafin puas kan biasanya gitu kan dah. Itu udah, jadi nggak perlu ketemu lagi gitu. Oke, eh, tapi tadi Bang Hensat menyoroti lebih eh, permasalahan untuk move on gitu ya dan menjalani kesibukan Kehidupan masing-masing. kehidupan masing-masing seperti itu ya. Kalau diberatkan seperti orang pacaran gitu ya Bang ya. Oke, tapi apakah kemungkinan ke depannya di antara Bu Mega dan Jokowi ada aksi saling balas dendam? eh Bukan balas dendam ya menurut saya, tapi memang perjuangan untuk memenangkan jagoannya masing-masing. Pak Jokowi ingin Mas Gibran anaknya menang Mhm. untuk melanjutkan 3 periodenya dia kan, Mhm. melanjutkan program-programnya dia yang sudah mungkin dia berjanji dengan banyak sekali investor, dan Ibu Mega juga memenangkan Ganjar. Ini bukan tentang apa tadi bahasa kamu, tapi menurut saya ini sih tentang pembuktian aja gitu ya, pembuktian siapa yang lebih kuat, bukan tentang balas dendam. Teorinya masih sama kayak seperti tadi, dulu-duluan move on aja gitu.
Oke, berarti ini bukan sebagai aksi balas dendam, tapi lebih ke pembuktian gitu ya, Bang, setelah Ya, ya, terjadinya konflik di antara mereka seperti itu ya, Bang ya. ya. Justru sekarang posisi yang susah tuh Pak SBY, karena dia nggak bisa membuktikan apa-apa kan. Kalau misalnya Prabowo menang atau Mas Gibran menang gitu ya, dia nggak bisa juga ngeklaim bahwa eh, Gibran menang karena Demokrat ada di situ, nggak bisa gitu. Kenapa? Karena ya bapaknya Gibran penguasa saat ini, dia punya kedikjayaan dan kekuatan lebih dahsyat dibandingkan SBY. Tapi kalau Ibu Mega, Ganjar menang, dia bisa tepuk dada juga. This is me gitu ya. Saya masih bisa diandalkan untuk memenangkan kader saya gitu. Nah yang paling seru juga Mas Anies gitu. Mas Anies dengan Muhaimin Iskandar gitu ya. Dengan slogan Aminnya itu kalau menang ya dia bisa bilang bahwa ya kami menang karena rakyat bukan karena tokoh-tokoh yang ada di belakang kami, kira-kira gitu. Baik, Bang, terakhir nih sebagai closing statement juga dari Bang Hensat. Ke depan Ya, kira-kira kejutan-kejutan di dinamika politik jelang Pilpres ini apa yang sekiranya menurut Bang Hensat akan terjadi? Mengingat nih oke. Bang, PDIP belum bersikap tegas, Jokowi juga seolah adem ayem, kemudian ada pula yang terkait menunggu putusan MK pada Selasa besok. Apa yang kira-kira kejutan yang akan terjadi menurut Bang Hensat? Kejutan itu akan ada ya bila di antara Prabowo dan Ganjar itu ada yang kalah duluan di putaran pertama. Itu kejutan tuh. Jadi artinya selama ini kan Anies Baswedan tidak terlalu diperhitungkan ya karena di berbagai hasil survei masih tertinggal. Tapi bila kemudian Anies Baswedan berhasil meyakinkan masyarakat dengan slogan perubahan itu, kemudian mewujudkan eh, dalam kertas suara atau menghitungan suara hal seperti yang dicapai oleh Anies Baswedan di berbagai safarinya yang memang banyak sekali orang berkumpul dan kemudian akhirnya dia bisa menyeruak mendapatkan lebih dari 35%, artinya antara Prabowo dan Ganjar kalah, nah itu baru kejutan. Nanti kita akan lihat gitu kemana misalnya Pak Prabowo kalah ya karena resistensi terhadap Gibran ini begitu besar, tidak ingin rakyat Indonesia ada nepotisme, tidak ingin rakyat Indonesia dilecehkan ya. Ini kan seperti ditantang nih oleh Gibran. Nih rakyat Indonesia lihat saya maju, Anda mau apa? Kayak gitu-gitulah kira-kira. Dan kemudian resistennya besar dan Pak Prabowo kalah gitu ya. Nah ini menarik. Kemana suara Pak Prabowo? Apakah akan ke Ganjar Pranowo gitu ya? Artinya Pak Jokowi akan datang soan ke Ibu Mega. Nyun sewu Ibu, saya salah, saya kemarin jalan sendiri gitu ya. Kemudian seluruh pendukungnya diserahkan kepada Ibu Mega atau justru kebalikannya karena kesel dikalahkan oleh Ganjar akhirnya diarahkan ke Anies Baswedan. Nah kalau udah begini kan Anies akan menjadi kuda hitam yang bisa memenangkan Pilpres. Nah itu kejutan. Nanti kita lihat bersama-sama kejutan apa di Ya, Pres yang akan semakin seru ke depannya. Sekali lagi terima kasih Bang Hansat atas waktunya baik sudah Nanda, terima kasih banyak. bersama saya di Tribun News on Focus. Semoga kita bisa berbincang di kesempatan lain waktu. Terima kasih Bang Hansat. Sama-sama Nanda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tribuners, demikian Tribun on Focus. Hari ini saya Maria Nanda Bestatu yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Justru sekarang posisi yang susah tuh Pak SBY. Karena dia nggak bisa membuktikan apa-apa kan. Kalau misalnya Prabowo menang atau Mas Gibran menang gitu ya, dia nggak bisa juga ngeklaim bahwa eh, Gibran menang karena Demokrat ada di situ, nggak bisa gitu. Kenapa? Karena ya bapaknya Gibran penguasa saat ini, dia punya kedikjayaan dan kekuatan lebih dahsyat dibandingkan SBY. Tapi kalau Ibu Mega, Ganjar menang, dia bisa tepuk dada juga. This is me gitu ya. Saya masih bisa diandalkan untuk memenangkan kader saya gitu. Halo Tribuners, Tribun on Focus kembali menjumpai Anda bersama saya Maria Nanda. Tribuners, dunia politik masih memanas menjelang Pilpres 2024 mendatang. Terlebih kini Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sedang dilanda masalah
baik dari internal maupun eksternal. Pasalnya Megawati harus melawan 3 mantan koleganya yakni Susilo Bambang Yudhoyono, Prabowo Subianto, dan Joko Widodo. Mengenai situasi ini, hari ini kita akan membahasnya bersama dengan pendiri lembaga kedai kopi, ada Bang Henry Satrio atau yang lebih akrab disapa Bang Hensat. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Halo Bang Hensat. Halo Nanda, apa kabar? Baik, Sehat ya? sehat alhamdulillah. Gimana Alhamdulillah. Bang Hensat? Ya oke, baik-baik aja. Sebelumnya terima kasih banyak Bang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung lagi bersama kami di Tribun on Focus hari ini. Sama-sama, Nanda. Langsung aja Bang, kita mau bahas tadi seperti yang pengantar, meskipun masih menjadi isu, tapi publik sudah banyak yang menilai ya bahwa Jokowi berada di pihak Prabowo dan Gibran di Pilpres 2024 mendatang. Dengan demikian Megawati di PDIP yang mengusung Ganjar Mahfud bisa dikatakan akan bertarung nih melawan 3 tokoh yang pernah sangat dekat dengan dirinya, namun kini menjadi lawan politik di antaranya seperti tadi yang sudah saya sampaikan ada SBY, Prabowo, dan Jokowi yang belakangan memang dikabarkan renggang dengan Sang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Ini bakal seru Bang untuk dinamika ke depannya. Kira-kira menurut Bang Hensat apa yang terjadi? Iya, sejak awal saya mengatakan bahwa Pilpres 2024 ini sebetulnya adalah pertarungan antara 3 presiden, SBY gitu ya, Bu Mega dan Pak Jokowi. Sebelum Mas Anies berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, saya menyebutkan bahwa ada SBY di Anies, kemudian ada ada Bu Mega di Ganjar, dan kemudian ada Pak Jokowi di Prabowo. Tapi memang dengan konstelasinya berubah, ya saat ini hanya Anies Baswedan yang tidak punya presiden gitu ya. Nah, Mas Ganjar masih ada Ibu Megawati Soekarno Putri, dan kemudian Pak Prabowo tentunya ada 2 presiden di sana, Pak SBY dan Pak Jokowi. Ini sih memang ya agak lucu ya melihat bagaimana Pak SBY posisinya, karena Demokrat 10 tahun atau 9 tahun belakangan ini menjadi oposisi, kerap mengkritik kebijakan Pak Jokowi, bahkan Pak Jokowi pun kerap mengkritik peninggalan kebijakan-kebijakan dari SBY, tapi di 2024 ini SBY nampaknya diharuskan oleh keadaan untuk berkampanye demi Gibran. Jadi artinya dia akan berkampanye untuk Mas Gibran, dan tentu saja ya dia harus berkampanye untuk program-program Jokowi. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi saat ini sebetulnya bukan tentang mindsetnya, tapi bagaimana tentang pengaruh para tokoh-tokoh yang tadi Nanda sudah sebutkan, bagaimana pengaruh Megawati untuk memenangkan Ganjar Pranowo, dan bagaimana pengaruh Prabowo, Jokowi, dan SBY bagi pemenangan Pak Prabowo. Pak Prabowo kan kembali hadir di Pilpres 2024 sebagai pasangan sebagai tokoh yang paling senior ya, paling senior, kemudian paling berpengalaman dalam Pilpres 2024, maka tentu saja pengalaman dia kalah tidak bisa dianggap remeh karena akan memiliki banyak sekali catatan. Ditambah 2 tokoh lainnya, Pak SBY dan Jokowi, yang belum pernah kalah. Jadi ada catatan kalah terus dan catatan menang terus gitu ya, yang akan digabungkan untuk strategi pemenangan seorang Prabowo. Apalagi Prabowo saat ini istimewa pasangannya, jadi selama ini kalah terus dan sekarang dibantu oleh anak presiden untuk menjadi kontestan dalam Pilpres 2024. Nah, pengaruh Pak Jokowi dan Pak SBY di Prabowo tentu saja tidak sesignifikan pengaruh Ibu Mega untuk Ganjar Pranowo, karena Ganjar Pranowo mau tidak mau memang masih mengandalkan mesin partai dari PDI Perjuangan, sehingga peran Ibu Mega sangat signifikan. Sementara di kubu Pak Prabowo, peran SBY menurut saya dengan segala hormat tidak terlalu signifikan dibandingkan peran Pak Jokowi, apalagi Pak Jokowi diwakili langsung oleh
anaknya. Jadi kalau kita bicara tentang netralitas Pak Jokowi diuji pada Pilpres 2024, kalau menurut saya statement itu ketinggian, Nanda. Jadi ya kalau mau dicoba-coba sih boleh-boleh aja, tapi menurut saya keinginan Mas Anies untuk menghadirkan atau telah meminta Pak Jokowi untuk menghadirkan sebuah pemilu yang netral, pilpres yang netral, akan jauh panggang dari api. Karena bagaimanapun juga seorang ayah kecil kemungkinannya tidak membantu anaknya dalam sebuah kompetisi sehingga anaknya bisa menang. Gitu kira-kira, Nanda. Oke, baik Bang. Kalau dilihat pengkhianatan SBY di Pilpres tahun 2004 lalu dinilai tidak begitu semenyakitkan dengan pengkhianatan Jokowi yang dilakukan saat ini. Gimana menurut Bang Hensat sebagai Oh pengamat? iya, karena ada dua catatan saya. Yang pertama, hubungan Ibu Mega dan Pak SBY itu lebih ke hubungan profesional. Pak SBY dibesarkan oleh TNI, kemudian diberikan kesempatan oleh Pak Gus Dur dan Ibu Mega masuk ke dalam kabinet kalau saya tidak salah. Kemudian akhirnya mendirikan partai politik dan melawan Ibu Mega. Tapi Ibu Megawati itu luar biasa karena dia mengerti betul tentang demokrasi, sehingga walaupun dia punya kekuatan saat itu untuk melarang atau mencegah atau menghalang-halangi SBY maju di perhelatan 2004, dia tidak menggunakan powernya saat itu, tapi dia mengizinkan SBY untuk bertanding melawan dirinya. Tapi hubungan dengan Pak Jokowi eh, jauh lebih dalam dibandingkan hubungan Megawati dengan SBY. Hubungan Megawati dengan Pak Jokowi itu dimulai dari Pak Jokowi bukan siapa-siapa. Jadi memang diberikan tiket Solo, kemudian Jakarta, bahkan presiden dianggap salah satu kader terbaik yang dimiliki oleh PDI Perjuangan. Jadi ibaratnya Megawati adalah seorang ibu yang membesarkan sosok Jokowi dan juga membesarkan sosok Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution. Jadi memang eh, ketiganya dibesarkan oleh Ibu Mega. Jadi berbeda apa namanya kedalaman tautan ya antara Ibu Mega dengan Pak SBY dengan Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Nah, apakah kemudian keinginan melawan atau menggagalkan Jokowi itu besar saat ini di Ibu Mega, itu yang masih jadi misteri. Karena kalau kita berkaca bahwa Ibu Mega adalah seorang ibu bagi Jokowi, kecil kemungkinannya ada seorang ibu akan mempermalukan anaknya sedemikian rupa. Tapi mungkin dia demi partainya akan berjuang segala rupa atau segala cara untuk memenangkan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Jadi ini memang sebuah pertarungan emosional sekali untuk Ibu Mega yang memang eh, menurut sejarah bahkan lebih berhasil membesarkan sebuah partai politik dibandingkan ayahnya Bung Karno. PNI tidak sebesar PDI Perjuangan, bahkan hingga hari ini PDI Perjuangan dicatat sebagai satu-satunya partai politik yang memiliki elektabilitas tertinggi. Belum pernah ada yang menyaingi 33,3% pada saat pemilu tahun 99 lalu. Jadi itu luar biasa pencapaiannya Ibu Mega gitu, Nanda. Baik Bang, kalau kita flashback gitu ya, kita mundur ke pertengahan tahun 2023 kemarin, sebelum Demokrat akhirnya menjatuhkan pilihan untuk mendukung Prabowo. Ini ramai Bang soal mimpi SBY berada satu gerbong dengan Megawati dan Jokowi. Kala itu banyak yang menilai bahwa itu hanya gimmick atau kode bahwa Demokrat akan merapat ke PDIP. Bahkan AHY juga soan ke Puan di detik-detik akhirnya. Namun kemudian malah bergabung bersama dengan Gerindra. Apakah ini bisa menambah bumbu-bumbu konflik, Bang, dari Megawati dan SBY yang kini kaitannya dengan Demokrat bergabung dengan Prabowo? Menurut penilaian Bang Hen satu seperti apa? Oh, enggak. Ada yang lebih menyakitkan buat Ibu Mega dibandingkan SBY ya. Peran Pak Jokowi itu sendiri dengan Mas Gibran tentunya. Itu lebih dalam lukanya menurut saya. Saya nggak tahu bagaimana Ibu Mega, tapi mengamati saja kelihatannya memang lebih dalam apa lukanya dibandingkan dengan luka dengan Pak
SBY ya. Tapi ya saya nggak tahu sekali lagi. Tapi menurut saya begini, memang di awal itu Mhm. saya lebih memprediksi PDI Perjuangan atau Demokrat itu akan bergabung dengan PDI Perjuangan dibandingkan dengan Pak Prabowo. Ada dua alasannya. Yang pertama tentang izin Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi mengizinkan Pak Prabowo berkoalisi dengan Demokrat gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah SBY mau gitu kemudian mempopulerkan program-program Pak Jokowi gitu. Karena kan Pak Prabowo tegak lurusnya ke Pak Jokowi. Tapi ternyata saya salah prediksi tuh. Pak SBY ternyata lebih memilih Pak Prabowo. Mungkin juga karena tidak ada gayung bersambut atau belum ada gayung bersambut dari PDI Perjuangan waktu itu. Tapi menurut saya sih terlalu terburu-buru sih. Kalau saya boleh menilai eh, mesin terbesar Demokrat untuk mendapatkan suara itu adalah mesin perubahan. Jadi memang harusnya dia bersama Anies Baswedan bersama-sama mengusung gerakan perubahan gitu ya. Tapi kan sudah diputuskan. Jadi sekarang Pak SBY bergabung dengan Pak Prabowo. Mm-mm. Baik Bang, Prabowo dan Gibran secara elektoral tak cukup kuat di Jawa Timur dibanding Ganjar yang menggandeng Mahfud sebagai figur NU dan Madura. Kemudian Anies dan Caimin yang juga cukup kuat nih Bang di Jawa Timur. Namun koalisi Indonesia Maju dikabarkan sangat optimis karena punya power SBY di Pacitan dan akan mengerahkan Khofifah sebagai panglima perang di Jawa Timur. Apakah memang peluang di Jatim ini akan menjadi medan perang terketat di Pilpres mendatang, Bang? Eh enggak ya, sebetulnya terlalu berlebihan juga makanya justru Hmm. saat ini saya melihat medan pertempurannya bagi Pak Prabowo dan Mas Ganjar itu ada di Jawa Tengah ya. Hmm. Karena ada Mas Gibran di Jawa Tengah dan Mas Ganjar yang dengan PDI-nya tentu saja apalagi dia Jawa Tengah sebagai gubernur Jawa Tengah berusaha mempertahankan teritorinya. Tapi seorang Gibran kan nggak bisa dianggap remeh apalagi ada ayahanda yang jadi presiden saat ini. Jadi memang justru menurut saya battleground-nya ada di Jawa Tengah. Pastinya Pak Jokowi sebagai penguasa saat ini ingin sekali membuktikan gitu ya bahwa dengan dirinya berada di kubu Pak Prabowo, Pak Prabowo bisa memenangkan kontestasi di Jawa Tengah. Gitu. Hmm. Karena buat dia itu akan lebih membanggakan untuk menunjukkan superioritas dia di Jawa Tengah dibandingkan PDI Perjuangan. Nah, kalau kemudian Jawa Timur pasti akan terus-menerus diperjuangkan oleh tiga pasangan calon, tapi yang menarik kita akan melihat bagaimana pertarungan Prabowo versus Ganjar di Jawa Tengah. Siapa kira-kira yang menang? Apakah seorang Jokowi bisa meruntuhkan supremasi PDI Perjuangan di Jawa Tengah? Oke, karena memang Jawa Tengah ini bisa dibilang kandangnya banteng begitu ya, Bang. Tapi Jokowi Mhm. juga ingin merebut dan membuktikan bahwa Jokowi ini bisa untuk merebut suara dari Ganjar begitu ya, Bang ya. Ya, karena kalau dia tidak berhasil merebut Jawa Tengah, seartinya dia masih berada di bawah PDI Perjuangan kemampuan elektoralnya. Hmm. Walaupun di putaran kedua lalu di 2019 lagi tinggi kepuasan Pak Jokowi di mata rakyat, Hmm. dia hanya bisa menyumbangkan suara 0,38% ke PDI Perjuangan dibandingkan dengan suara di 2014 lalu gitu. Hmm. Baik Bang, kita kembali lagi ke topik pembicaraan tadi mengenai Megawati yang harus melawan baik dari SBY, Prabowo, dan Jokowi. Kalau tadi kita membahas hubungan antara SBY dan Megawati, kita beralih ke hubungan Megawati dan Prabowo yang tak begitu baik juga Bang. Meski kini akhirnya Prabowo merapat ke kabinet setelah 2 putaran pemilu, Prabowo menjadi musuh bebuyutan dari PDIP. Kini Prabowo seolah juga menculik begitu putra dari PDIP yakni Jokowi. Apakah ini akan memperburuk hubungan antara Mega dan Prabowo, Bang? Eh, Hubungan Prabowo dan Mega menurut saya sih nggak pernah buruk, juga nggak pernah terlalu baik juga ya. Hubungannya begitu-begitu aja. Persaingan antar parpol, pernah bersama gitu ya.
Tapi kan kemudian mereka bersama dan kalah gitu. Jadi artinya itu tidak akan lebih dalam bila mereka menang dan kemudian pisah gitu kan. Nah ini kan Pak Jokowi ini kan menang terus kemudian pisah, itu pasti akan lebih menyakitkan ya. Anda lebih memahami lah bila perasaan dan isi hati bicara ya dibandingkan saya. Jadi kalau bersama Pak Prabowo kan kalah. Jadi kenangan indahnya nggak terlalu besar lah ya. Tapi kalau kemudian menang terus pisah seperti Megawati dan Pak Jokowi, itu kenangannya kan lebih dalam ya. Jadi kenangan terindahnya tuh ada lah dibandingkan dengan Pak Prabowo. Jadi menurut saya sih tidak terlalu dalam ya, karena eh, apa ya, ya itu tadi karena kalah ya, jadi kenangan terindahnya nggak ada gitu dibandingkan dengan Pak Jokowi. Paham Oke. ya Mas Indah ya kalau tentang gitu itu. Karena senyumnya kamu beda tuh. Oke, Bang, sekarang yang menjadi tanda tanya besar sampai saat ini, Pak Jokowi belum pernah bertemu dengan pihak PDIP bahkan dengan Bu Mega setelah Gibran resmi diusung menjadi cawapresnya Prabowo. Perpecahan PDIP tidak bisa dielakkan nih Bang. Fokusnya masyarakat malah kini penasaran dengan adu kuat power dari sang ketum Partai Banteng Megawati Soekarno Putri dengan power dari Jokowi sebagai seorang presiden. Nah, kalau menurut Bang Hensat seperti apa konflik antara Bu Mega dan Jokowi? Ya kalau kita sering bersama kemudian akhirnya berpisah, Hmm. itu kan biasanya pihak-pihak yang berpisah itu ingin lebih dulu membuktikan bahwa bisa move on, Hmm. nggak bucin gitu kan. Ya, jadi kalau nggak bisa ketemu ya udah dianggapnya "Ya udah gue juga bisa kok tanpa lu" gitu. Jadi mereka pasti akan menunjukkan bahwa mereka bisa move on. Makanya akhirnya berkegiatan masing-masing kan. Pak Jokowi kemarin ngundang capres-capres. Kalau saya tidak salah Ibu Mega dengan jajaran PDI Perjuangan hari ini nyekar ke Blitar ya, ke makam Bung Karno. Ya itu kan pembuktian-pembuktian bahwa mereka lebih suka move on gitu ya. Dan coba kalau Anda yang berada di posisi Ibu Mega gitu ya, eh, habis disakiti lah, dihianati gitu ya. Terus kemudian datang ke Ibu Mega tuh mau ngomong apa tuh kan? Paling kan yang mengkhianati kan minta maaf kan, memohon pengertian gitu kan. Itu kan nggak usah ketemu juga udah bisa ditebak. Jadi artinya kalau nggak ketemu juga ya lo mohon pengertian gue, lo mau minta maaf gue ya udah oke gue maafin, tapi kita nggak usah ketemu lah gitu. Kan sama aja aku mau ngomong dong, mau ngomong apa sih? Udah kok aku udah ngerti. Kalau mau ngomong aja WhatsApp lah gitu. Oke, udah puas, udah gue maafin puas kan biasanya gitu kan dah. Itu udah, jadi nggak perlu ketemu lagi gitu. Oke, eh, tapi tadi Bang Hensat menyoroti lebih eh, permasalahan untuk move on gitu ya dan menjalani kesibukan Kehidupan masing-masing. kehidupan masing-masing seperti itu ya. Kalau diberatkan seperti orang pacaran gitu ya Bang ya. Oke, tapi apakah kemungkinan ke depannya di antara Bu Mega dan Jokowi ada aksi saling balas dendam? eh Bukan balas dendam ya menurut saya, tapi memang perjuangan untuk memenangkan jagoannya masing-masing. Pak Jokowi ingin Mas Gibran anaknya menang Mhm, untuk melanjutkan 3 periodenya dia kan, mhm. melanjutkan program-programnya dia yang sudah mungkin dia berjanji dengan banyak sekali investor, dan Ibu Mega juga memenangkan Ganjar. Ini bukan tentang apa tadi bahasa kamu, tapi menurut saya ini sih tentang pembuktian aja gitu ya, pembuktian siapa yang lebih kuat, bukan tentang balas dendam. Teorinya masih sama kayak seperti tadi, dulu-duluan move on aja gitu. Oke, berarti ini bukan sebagai aksi balas dendam, tapi lebih ke pembuktian gitu ya, Bang, setelah Ya, ya, terjadinya konflik di antara mereka seperti itu ya, Bang ya. ya justru sekarang posisi yang susah tuh Pak SBY, karena dia nggak bisa membuktikan apa-apa kan. Kalau misalnya Prabowo menang atau Mas Gibran menang gitu ya, dia nggak bisa juga ngeklaim bahwa eh, Gibran menang karena Demokrat ada di situ, nggak bisa gitu. Kenapa? Karena ya bapaknya Gibran penguasa saat ini, dia punya kedikjayaan dan kekuatan lebih dahsyat dibandingkan SBY.
Tapi kalau Ibu Mega, Ganjar menang, dia bisa tepuk dada juga. This is me gitu ya. Saya masih bisa diandalkan untuk memenangkan kader saya gitu. Nah, yang paling seru juga Mas Anies gitu. Mas Anies dengan Muhaimin Iskandar gitu ya. Dengan slogan Aminnya itu kalau menang ya dia bisa bilang bahwa ya kami menang karena rakyat bukan karena tokoh-tokoh yang ada di belakang kami, kira-kira gitu. Baik, Bang, terakhir nih sebagai closing statement juga dari Bang Hensat. Ke depan Ya, kira-kira kejutan-kejutan di dinamika politik jelang Pilpres ini apa yang sekiranya menurut Bang Hensat akan terjadi? Mengingat nih oke. Bang, PDIP belum bersikap tegas, Jokowi juga seolah adem ayem, kemudian ada pula yang terkait menunggu putusan MK pada Selasa besok. Apa yang kira-kira kejutan yang akan terjadi menurut Bang Hensat? Kejutan itu akan ada ya bila di antara Prabowo dan Ganjar itu ada yang kalah duluan di putaran pertama. Itu Hmm. kejutan tuh. Jadi artinya selama ini kan Anies Baswedan tidak terlalu diperhitungkan ya karena di berbagai hasil survei masih tertinggal. Tapi bila kemudian Anies Baswedan berhasil meyakinkan masyarakat dengan slogan perubahan itu, kemudian mewujudkan eh, dalam kertas suara atau menghitungkan suara hal seperti yang dicapai oleh Anies Baswedan di berbagai safarinya yang memang banyak sekali orang berkumpul dan kemudian akhirnya dia bisa menyeruak mendapatkan lebih dari 35%, artinya antara Prabowo dan Ganjar kalah, nah itu baru kejutan. Hmm. Nanti kita akan lihat gitu kemana misalnya Pak Prabowo kalah ya karena resistensi terhadap Gibran ini begitu besar, Hmm. tidak ingin rakyat Indonesia ada nepotisme, tidak ingin rakyat Indonesia dilecehkan ya. Ini kan seperti ditantang nih oleh Gibran. Nih rakyat Indonesia lihat saya maju, Anda mau apa? Kayak gitu-gitulah kira-kira. Dan kemudian resistennya besar dan Pak Prabowo kalah gitu ya. Nah ini menarik. Kemana suara Pak Prabowo? Apakah akan ke Ganjar Pranowo gitu ya? Artinya Pak Jokowi akan datang soan ke Ibu Mega. Nyun sewu Ibu, saya salah, saya kemarin jalan sendiri gitu ya. Kemudian seluruh pendukungnya diserahkan kepada Ibu Mega atau justru kebalikannya karena kesel dikalahkan oleh Ganjar akhirnya diarahkan ke Anies Baswedan. Nah kalau udah begini kan Anies akan menjadi kuda hitam yang bisa memenangkan Pilpres. Nah itu kejutan. Nanti kita lihat bersama-sama kejutan apa di Ya, Pres yang akan semakin seru ke depannya. Sekali lagi terima kasih Bang Hansat atas waktunya baik sudah Nanda, terima kasih banyak. bersama saya di Tribun News on Focus. Semoga kita bisa berbincang di kesempatan lain waktu. Terima kasih Bang Hansat. Sama-sama Nanda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tribuners, demikian Tribun on Focus. Hari ini saya Maria Nanda Bestatu yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Justru sekarang posisi yang susah tuh Pak SBY karena dia nggak bisa membuktikan apa-apa kan. Kalau misalnya Prabowo menang atau Mas Gibran menang gitu ya, dia nggak bisa juga ngeklaim bahwa eh, Gibran menang karena Demokrat ada di situ, nggak bisa gitu. Kenapa? Karena ya bapaknya Gibran penguasa saat ini, dia punya kedikjayaan dan kekuatan lebih dahsyat dibandingkan SBY. Tapi kalau Ibu Mega, Ganjar menang, dia bisa tepuk dada juga. This is me gitu ya. Saya masih bisa diandalkan untuk memenangkan kader saya gitu. Halo Tribuners, Tribun on Focus kembali menjumpai Anda bersama saya Maria Nanda. Tribuners, dunia politik masih memanas menjelang Pilpres 2024 mendatang. Terlebih kini Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sedang dilanda masalah baik dari internal maupun eksternal. Pasalnya Megawati harus melawan 3 mantan koleganya yakni Susilo Bambang Yudhoyono, Prabowo Subianto, dan Joko Widodo. Mengenai situasi ini, hari ini kita akan membahasnya bersama dengan pendiri lembaga kedai kopi, ada Bang Henry Satrio atau yang lebih akrab disapa Bang Hensat. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Halo Bang Hensat. Halo Nanda, apa kabar? Baik, Sehat ya? sehat alhamdulillah. Gimana Alhamdulillah. Bang Hensat? Ya oke, baik-baik aja.
Sebelumnya terima kasih banyak Bang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung lagi bersama kami di Tribun On Fokus hari ini. Sama-sama, Nanda. Langsung aja Bang, kita mau bahas tadi seperti yang pengantar, meskipun masih menjadi isu, tapi publik sudah banyak yang menilai ya bahwa Jokowi berada di pihak Prabowo dan Gibran di Pilpres 2024 mendatang. Dengan demikian Megawati di PDIP yang mengusung Ganjar Mahfud bisa dikatakan akan bertarung nih melawan tiga tokoh yang pernah sangat dekat dengan dirinya, namun kini menjadi lawan politik di antaranya seperti tadi yang sudah saya sampaikan ada SBY, Prabowo, dan Jokowi yang belakangan memang dikabarkan renggang dengan Sang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Ini bakal seru Bang untuk dinamika ke depannya. Kira-kira menurut Bang Hensat apa yang terjadi? Iya, sejak awal saya mengatakan bahwa Pilpres 2024 ini sebetulnya adalah pertarungan antara tiga presiden, SBY gitu ya, Bu Mega dan Pak Jokowi. Sebelum Mas Anies berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, saya menyebutkan bahwa ada SBY di Anies, kemudian ada ada Bu Mega di Ganjar, dan kemudian ada Pak Jokowi di Prabowo. Tapi memang dengan konstelasinya berubah, ya saat ini hanya Anies Baswedan yang tidak punya presiden gitu ya. Nah, Mas Ganjar masih ada Ibu Megawati Soekarno Putri, dan kemudian Pak Prabowo tentunya ada dua presiden di sana, Pak SBY dan Pak Jokowi. Ini sih memang ya agak lucu ya melihat bagaimana Pak SBY posisinya, karena Demokrat 10 tahun atau 9 tahun belakangan ini menjadi oposisi, kerap mengkritik kebijakan Pak Jokowi, bahkan Pak Jokowi pun kerap mengkritik peninggalan kebijakan-kebijakan dari SBY, tapi di 2024 ini SBY nampaknya diharuskan oleh keadaan untuk berkampanye demi Gibran. Jadi artinya dia akan berkampanye untuk Mas Gibran, dan tentu saja ya dia harus berkampanye untuk program-program Jokowi. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi saat ini sebetulnya bukan tentang mindsetnya, tapi bagaimana tentang pengaruh para tokoh-tokoh yang tadi Nanda sudah sebutkan, bagaimana pengaruh Megawati untuk memenangkan Ganjar Pranowo, dan bagaimana pengaruh Prabowo, Jokowi, dan SBY bagi pemenangan Pak Prabowo. Pak Prabowo kan kembali hadir di Pilpres 2024 sebagai pasangan sebagai tokoh yang paling senior ya, kemudian paling berpengalaman dalam Pilpres 2024, maka tentu saja pengalaman dia kalah tidak bisa dianggap remeh karena akan memiliki banyak sekali catatan. Ditambah dua tokoh lainnya, Pak SBY dan Jokowi, yang belum pernah kalah. Jadi ada catatan kalah terus dan catatan menang terus gitu ya, yang akan digabungkan untuk strategi pemenangan seorang Prabowo. Apalagi Prabowo saat ini istimewa pasangannya, jadi selama ini kalah terus dan sekarang dibantu oleh anak presiden untuk menjadi kontestan dalam Pilpres 2024. Nah, pengaruh Pak Jokowi dan Pak SBY di Prabowo tentu saja tidak sesignifikan pengaruh Ibu Mega untuk Ganjar Pranowo, karena Ganjar Pranowo mau tidak mau memang masih mengandalkan mesin partai dari PDI Perjuangan, sehingga peran Ibu Mega sangat signifikan. Sementara di kubu Pak Prabowo, peran SBY menurut saya dengan segala hormat tidak terlalu signifikan dibandingkan peran Pak Jokowi, apalagi Pak Jokowi diwakili langsung oleh anaknya. Jadi kalau kita bicara tentang netralitas Pak Jokowi diuji pada Pilpres 2024, kalau menurut saya statement itu ketinggian, Nanda. Jadi ya kalau mau dicoba-coba sih boleh-boleh aja, tapi menurut saya keinginan Mas Anies untuk menghadirkan atau telah meminta Pak Jokowi untuk menghadirkan sebuah pemilu yang netral, Pilpres yang netral, akan jauh panggang dari api. Karena bagaimanapun juga seorang ayah kecil kemungkinannya tidak membantu anaknya dalam sebuah kompetisi sehingga anaknya bisa menang. Gitu kira-kira, Nanda.
Oke, baik Bang. Kalau dilihat pengkhianatan SBY di Pilpres tahun 2004 lalu dinilai tidak begitu semenyakitkan dengan pengkhianatan Jokowi yang dilakukan saat ini. Gimana menurut Bang Hensat sebagai Oh pengamat? iya, karena ada dua catatan saya. Yang pertama, hubungan Ibu Mega dan Pak SBY itu lebih ke hubungan profesional. Hmm. Pak SBY dibesarkan oleh TNI, kemudian diberikan kesempatan oleh Pak Gus Dur dan Ibu Mega masuk ke dalam kabinet kalau saya tidak salah. Kemudian akhirnya mendirikan partai politik dan melawan Ibu Mega. Tapi Ibu Megawati itu luar biasa karena dia mengerti betul tentang demokrasi, sehingga walaupun dia punya kekuatan saat itu untuk melarang atau mencegah atau menghalang-halangi SBY maju di perhelatan 2004, dia tidak menggunakan powernya saat itu, tapi dia mengizinkan SBY untuk bertanding melawan dirinya. Tapi hubungan dengan Pak Jokowi eh, jauh lebih dalam dibandingkan hubungan Megawati dengan SBY. Hubungan Megawati dengan Pak Jokowi itu dimulai dari Pak Jokowi bukan siapa-siapa. Jadi memang diberikan tiket Solo, kemudian Jakarta, bahkan presiden dianggap salah satu kader terbaik yang dimiliki oleh PDI Perjuangan. Jadi ibaratnya Megawati adalah seorang ibu yang membesarkan sosok Jokowi dan juga membesarkan sosok Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution. Jadi memang ketiganya dibesarkan oleh Ibu Mega. Jadi berbeda apa namanya kedalaman tautan ya antara Ibu Mega dengan Pak SBY dengan Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Nah, apakah kemudian keinginan melawan atau menggagalkan Jokowi itu besar saat ini di Ibu Mega, itu yang masih jadi misteri. Karena kalau kita berkaca bahwa Ibu Mega adalah seorang ibu bagi Jokowi, kecil kemungkinannya ada seorang ibu akan mempermalukan anaknya sedemikian rupa. Tapi mungkin dia demi partainya akan berjuang segala rupa atau segala cara untuk memenangkan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Jadi ini memang sebuah pertarungan emosional sekali untuk Ibu Mega yang memang eh, menurut sejarah bahkan lebih berhasil membesarkan sebuah partai politik dibandingkan ayahnya Bung Karno. PNI tidak sebesar PDI Perjuangan, bahkan hingga hari ini PDI Perjuangan dicatat sebagai satu-satunya partai politik yang memiliki elektabilitas tertinggi. Belum pernah ada yang menyaingi 33,3% pada saat pemilu tahun 2000 tahun 99 lalu. Jadi itu luar biasa pencapaiannya Ibu Mega gitu Nanda. Baik Bang, kalau kita flashback gitu ya, kita mundur ke pertengahan tahun 2023 kemarin, sebelum Demokrat akhirnya menjatuhkan pilihan untuk mendukung Prabowo. Ini ramai Bang soal mimpi SBY berada satu gerbong dengan Megawati dan Jokowi. Kala itu banyak yang menilai bahwa itu hanya gimmick atau kode bahwa Demokrat akan merapat ke PDIP. Bahkan AHY juga soan ke Puan di detik-detik akhirnya. Namun kemudian malah bergabung bersama dengan Gerindra. Apakah ini bisa menambah bumbu-bumbu konflik, Bang, dari Megawati dan SBY yang kini kaitannya dengan Demokrat bergabung dengan Prabowo? Menurut penilaian Bang Hensat itu seperti apa? Oh, enggak. Ada yang lebih menyakitkan buat Ibu Mega dibandingkan SBY ya. Peran Pak Jokowi itu sendiri dengan Mas Gibran tentunya. Itu lebih dalam lukanya menurut saya. Saya nggak tahu bagaimana Ibu Mega, tapi mengamati saja kelihatannya memang lebih dalam lukanya dibandingkan dengan luka dengan Pak SBY ya. Tapi ya saya nggak tahu sekali lagi. Tapi menurut saya begini, memang di awal itu Mhm. saya lebih memprediksi PDI Perjuangan atau Demokrat itu akan bergabung dengan PDI Perjuangan dibandingkan dengan Pak Prabowo. Ada dua alasannya. Yang pertama tentang izin Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi mengizinkan Pak Prabowo berkoalisi dengan Demokrat gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah SBY mau gitu kemudian mempopulerkan program-program Pak Jokowi gitu, karena kan Pak Prabowo tegak lurusnya ke Pak Jokowi, tapi ternyata saya salah prediksi tuh. Pak
SBY ternyata lebih memilih Pak Prabowo. Mungkin juga karena tidak ada gayung bersambut atau belum ada gayung bersambut dari PDI Perjuangan waktu itu. Tapi menurut saya sih terlalu terburu-buru sih. Kalau saya boleh menilai, eh, mesin terbesar Demokrat untuk mendapatkan suara itu adalah mesin perubahan. Jadi memang harusnya dia bersama Anies Baswedan bersama-sama mengusung gerakan perubahan gitu ya. Tapi kan sudah diputuskan. Jadi sekarang Pak SBY bergabung dengan Pak Prabowo. Mm-mm. Baik Bang, Prabowo dan Gibran secara elektoral tak cukup kuat di Jawa Timur dibanding Ganjar yang menggandeng Mahfud sebagai figur NU dan Madura. Kemudian Anies dan Caimin yang juga cukup kuat nih Bang di Jawa Timur. Namun koalisi Indonesia Maju dikabarkan sangat optimis karena punya power SBY di Pacitan dan akan mengerahkan Khofifah sebagai panglima perang di Jawa Timur. Apakah memang peluang di Jatim ini akan menjadi medan perang terketat di Pilpres mendatang, Bang? Eh enggak ya, sebetulnya Hmm. terlalu berlebihan juga makanya. Justru saat ini saya melihat medan pertempurannya bagi Pak Prabowo dan Mas Ganjar itu ada di Jawa Tengah ya. Hmm. Karena ada Mas Gibran di Jawa Tengah dan Mas Ganjar yang dengan PDI-nya tentu saja, apalagi dia Jawa Tengah, sebagai gubernur Jawa Tengah berusaha mempertahankan teritorinya. Tapi seorang Gibran kan nggak bisa dianggap remeh, apalagi ada ayahanda yang jadi presiden saat ini. Jadi memang justru menurut saya battleground-nya ada di Jawa Tengah. Pastinya Pak Jokowi sebagai penguasa saat ini ingin sekali membuktikan gitu ya bahwa dengan dirinya berada di kubu Pak Prabowo, Pak Prabowo bisa memenangkan kontestasi di Jawa Tengah. Gitu. Hmm. Karena buat dia itu akan lebih membanggakan untuk menunjukkan superioritas dia di Jawa Tengah dibandingkan PDI Perjuangan. Nah, kalau kemudian Jawa Timur pasti akan terus-menerus diperjuangkan oleh tiga pasangan calon, tapi yang menarik kita akan melihat bagaimana pertarungan Prabowo versus Ganjar di Jawa Tengah. Siapa kira-kira yang menang? Apakah seorang Jokowi bisa meruntuhkan supremasi PDI Perjuangan di Jawa Tengah? Oke, karena memang Jawa Tengah ini bisa dibilang kandangnya banteng begitu ya, Bang. Tapi Jokowi Mhm. juga ingin merebut dan membuktikan bahwa Jokowi ini bisa untuk merebut suara dari Ganjar begitu ya, Bang ya. Ya, karena kalau dia tidak berhasil merebut Jawa Tengah, seartinya dia masih berada di bawah PDI Perjuangan kemampuan elektoralnya. Hmm. Walaupun di putaran kedua lalu di 2019 lagi tinggi kepuasan Pak Jokowi di mata rakyat, dia hanya bisa menyumbangkan suara 0,38% ke PDI Perjuangan dibandingkan dengan suara di 2014 lalu gitu. Hmm. Baik Bang, kita kembali lagi ke topik pembicaraan tadi mengenai Megawati yang harus melawan baik dari SBY, Prabowo, dan Jokowi. Kalau tadi kita membahas hubungan antara SBY dan Megawati, kita beralih ke hubungan Megawati dan Prabowo yang tak begitu baik juga, Bang. Meski kini akhirnya Prabowo merapat ke kabinet setelah 2 putaran pemilu, Prabowo menjadi musuh bebuyutan dari PDIP. Kini Prabowo seolah juga menculik begitu putra dari PDIP yakni Jokowi. Apakah ini akan memperburuk hubungan antara Mega dan Prabowo, Bang? Uh, Hubungan Prabowo dan Mega menurut saya sih nggak pernah buruk, juga nggak pernah terlalu baik juga ya. Hubungannya begitu-begitu aja. Persaingan antar parpol, pernah bersama gitu ya. Tapi kan kemudian mereka bersama dan kalah gitu. Jadi artinya itu tidak akan lebih dalam bila mereka menang dan kemudian pisah gitu kan. Nah ini kan Pak Jokowi ini kan menang terus kemudian pisah, itu pasti akan lebih menyakitkan ya. Nanda lebih memahami lah bila perasaan dan isi hati bicara ya dibandingkan saya. Jadi kalau bersama Pak Prabowo kan kalah. Jadi kenangan indahnya nggak terlalu besar lah ya. Tapi kalau kemudian menang terus pisah seperti Megawati dan Pak Jokowi, itu kenangannya kan lebih dalam ya. Jadi
kenangan terindahnya tuh ada lah dibandingkan dengan Pak Prabowo. Jadi menurut saya sih tidak terlalu dalam ya karena eh, apa ya? Ya itu tadi karena kalah ya jadi kenangan terindahnya nggak ada gitu Hmm. dibandingkan dengan Pak Jokowi. Paham Oke. ya Pesinta ya kalau tentang gitu itu. Kalau senyumnya kamu beda tuh. Oke, Bang, sekarang yang menjadi tanda tanya besar sampai saat ini, Pak Jokowi belum pernah bertemu dengan pihak PDIP bahkan dengan Bu Mega setelah Gibran resmi diusung menjadi cawapresnya Prabowo. Perpecahan PDIP tidak bisa dielakkan nih Bang. Fokusnya masyarakat malah kini penasaran dengan adu kuat power dari sang ketum Partai Banteng Megawati Soekarno Putri dengan power dari Jokowi sebagai seorang presiden. Nah, kalau menurut Bang Hensat seperti apa konflik antara Bu Mega dan Jokowi? Ya kalau kita sering bersama kemudian akhirnya berpisah, Hmm. itu kan biasanya pihak-pihak yang berpisah itu ingin lebih dulu membuktikan bahwa bisa move on, Hmm. nggak bucin gitu kan. Ya, jadi kalau nggak bisa ketemu ya udah dianggapnya udah gue juga bisa kok tanpa lu gitu. Jadi mereka pasti akan menunjukkan bahwa mereka bisa move on. Makanya akhirnya berkegiatan masing-masing kan. Pak Jokowi kemarin ngundang capres-capres. Kalau saya tidak salah Ibu Mega dengan jajaran PDI Perjuangan hari ini nyekar ke Blitar ya ke makam Bung Karno. Ya itu kan pembuktian-pembuktian bahwa mereka lebih suka move on gitu ya. Dan coba kalau Anda yang berada di posisi Ibu Mega gitu ya, eh, habis disakiti lah, dihianati gitu ya. Terus kemudian datang ke Ibu Mega tuh mau ngomong apa tuh kan? Paling kan yang mengkhianati kan minta maaf kan, memohon pengertian gitu kan. Itu kan nggak usah ketemu juga udah bisa ditebak. Jadi artinya kalau nggak ketemu juga ya lo mohon pengertian gue, lo mau minta maaf gue ya udah oke gue maafin tapi kita nggak usah ketemu lah gitu. Kan sama aja aku mau ngomong dong, mau ngomong apa sih? Udah kok aku udah ngerti. Kalau mau ngomong ngomong aja WhatsApp lah gitu. Oke, udah puas, udah gue maafin puas kan biasanya gitu kan dah. Itu udah, jadi nggak perlu ketemu lagi gitu. Hmm. Oke, eh, tapi tadi Bang Hensat menyoroti lebih eh, permasalahan untuk move on gitu ya dan menjalani kesibukan Kehidupan masing-masing. kehidupan masing-masing seperti itu ya. Kalau diberatkan seperti orang pacaran gitu ya Bang ya. Oke, tapi apakah kemungkinan ke depannya di antara Bu Mega dan Jokowi ada aksi saling balas dendam? eh Bukan balas dendam ya menurut saya, tapi memang perjuangan untuk memenangkan jagoannya masing-masing. Pak Jokowi ingin Mas Gibran anaknya menang Mhm. untuk melanjutkan 3 periodenya dia kan, Mhm. melanjutkan program-programnya dia yang sudah mungkin dia berjanji dengan banyak sekali investor, dan Ibu Mega juga memenangkan Ganjar. Ini bukan tentang apa tadi bahasa kamu, tapi menurut saya ini sih tentang pembuktian aja gitu ya, pembuktian siapa yang lebih kuat, bukan tentang balas dendam. Teorinya masih sama kayak seperti tadi, dulu-duluan move on aja gitu. Oke, berarti ini bukan sebagai aksi balas dendam, tapi lebih ke pembuktian gitu ya, Bang, setelah Ya, ya, terjadinya konflik di antara mereka seperti itu ya, Bang ya. ya justru sekarang posisi yang susah tuh Pak SBY karena dia nggak bisa membuktikan apa-apa kan. Kalau misalnya Prabowo menang atau Mas Gibran menang gitu ya, dia nggak bisa juga ngeklaim bahwa eh, Gibran menang karena Demokrat ada di situ, nggak bisa gitu. Kenapa? Karena ya bapaknya Gibran penguasa saat ini, dia punya kedikjayaan dan kekuatan lebih dahsyat dibandingkan SBY. Tapi kalau Ibu Mega, Ganjar menang, dia bisa tepuk dada juga. This is me gitu ya. Saya masih bisa diandalkan untuk memenangkan kader saya gitu. Nah yang paling seru juga Mas Anies gitu. Mas Anies dengan Muhaimin Iskandar gitu ya. Dengan slogan Aminnya itu kalau menang ya dia bisa bilang bahwa ya kami menang karena rakyat bukan karena tokoh-tokoh yang ada di belakang kami, kira-kira gitu. Baik, Bang, terakhir nih sebagai closing statement juga dari Bang Hensat. Ke depan Ya, kira-kira kejutan-kejutan di dinamika politik jelang Pilpres ini apa yang sekiranya menurut Bang Hensat akan terjadi? Mengingat nih, oke. Bang,
PDIP belum bersikap tegas, Jokowi juga seolah adem ayem, kemudian ada pula yang terkait menunggu putusan MK pada Selasa besok. Apa yang kira-kira kejutan yang akan terjadi menurut Bang Hensat? Kejutan itu akan ada ya bila di antara Prabowo dan Ganjar itu ada yang kalah duluan di putaran pertama. Itu kejutan tuh. Jadi artinya selama ini kan Anies Baswedan tidak terlalu diperhitungkan ya karena di berbagai hasil survei masih tertinggal. Tapi bila kemudian Anies Baswedan berhasil meyakinkan masyarakat dengan slogan perubahan itu, kemudian mewujudkan eh, dalam kertas suara atau menghitungan suara hal seperti yang dicapai oleh Anies Baswedan di berbagai safarinya yang memang banyak sekali orang berkumpul dan kemudian akhirnya dia bisa menyeruak mendapatkan lebih dari 35%, artinya antara Prabowo dan Ganjar kalah, nah itu baru kejutan. Nanti kita akan lihat gitu kemana misalnya Pak Prabowo kalah ya karena resistensi terhadap Gibran ini begitu besar, tidak ingin rakyat Indonesia ada nepotisme, tidak ingin rakyat Indonesia dilecehkan ya. Ini kan seperti ditantang nih oleh Gibran. Nih rakyat Indonesia lihat saya maju, Anda mau apa? Kayak gitu-gitulah kira-kira. Dan kemudian resistennya besar dan Pak Prabowo kalah gitu ya. Nah ini menarik. Kemana suara Pak Prabowo? Apakah akan ke Ganjar Pranowo? Gitu ya. Artinya Pak Jokowi akan datang sowan ke Ibu Mega. Nyun sewu Ibu, saya salah. Saya kemarin jalan sendiri. Gitu ya. Kemudian seluruh pendukungnya diserahkan kepada Ibu Mega. Atau justru kebalikannya. Karena kesel dikalahkan oleh Ganjar, akhirnya diarahkan ke Anies Baswedan. Nah kalau udah begini kan Anies akan menjadi kuda hitam yang bisa memenangkan Pilpres. Nah itu kejutan. Nanti kita lihat bersama-sama kejutan apa di Ya, Pilpres yang akan semakin seru ke depannya. Sekali lagi terima kasih Bang Hensat atas waktunya baik sudah Nanda, terima kasih banyak. bersama saya di Tribun News on Focus. Semoga kita bisa berbincang di kesempatan lain waktu. Terima kasih Bang Hensat. Sama-sama Nanda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tribuners, demikian Tribun on Focus. Hari ini saya Maria Nanda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Justru sekarang posisi yang susah tuh Pak SBY. Karena dia nggak bisa membuktikan apa-apa kan. Kalau misalnya Prabowo menang atau Mas Gibran menang gitu ya, dia nggak bisa juga ngeklaim bahwa Gibran menang karena Demokrat ada di situ, nggak bisa gitu. Kenapa? Karena ya bapaknya Gibran penguasa saat ini, dia punya kedikjayaan dan kekuatan lebih dahsyat dibandingkan SBY. Tapi kalau Ibu Mega, Ganjar menang, dia bisa tepuk dada juga. This is me gitu ya. Saya masih bisa diandalkan untuk memenangkan kader saya gitu. Halo Tribuners, Tribun on Focus kembali menjumpai Anda bersama saya Maria Nanda. Tribuners, dunia politik masih memanas menjelang Pilpres 2024 mendatang. Terlebih kini Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sedang dilanda masalah baik dari internal maupun eksternal. Pasalnya Megawati harus melawan 3 mantan koleganya yakni Susilo Bambang Yudhoyono, Prabowo Subianto, dan Joko Widodo. Mengenai situasi ini, hari ini kita akan membahasnya bersama dengan pendiri lembaga kedai kopi, ada Bang Henry Satrio atau yang lebih akrab disapa Bang Hensat. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Halo Bang Hensat. Halo Nanda, apa kabar? Baik, Sehat ya? sehat alhamdulillah. Gimana Alhamdulillah. Bang Hensat? Ya oke, baik-baik aja. Sebelumnya terima kasih banyak Bang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung lagi bersama kami di Tribun on Focus hari ini. Sama-sama Nanda. Langsung aja Bang, kita mau bahas tadi seperti yang pengantar, meskipun masih menjadi isu, tapi publik sudah banyak yang menilai ya bahwa Jokowi berada di pihak Prabowo dan Gibran di Pilpres 2024 mendatang. Dengan demikian Megawati di PDIP yang mengusung Ganjar Mahfud bisa dikatakan akan bertarung nih melawan 3 tokoh yang pernah sangat dekat dengan dirinya, namun kini menjadi lawan politik di antaranya seperti tadi yang sudah saya sampaikan ada SBY
SBY, Prabowo, dan Jokowi yang belakangan memang dikabarkan renggang dengan Sang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Ini bakal seru Bang untuk dinamika ke depannya. Kira-kira menurut Bang Hensat apa yang terjadi? Iya, sejak awal saya mengatakan bahwa Pilpres 2024 ini sebetulnya adalah pertarungan antara tiga presiden, SBY gitu ya, Bu Mega dan Pak Jokowi. Sebelum Mas Anies berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, saya menyebutkan bahwa ada SBY di Anies, kemudian ada ada Bu Mega di Ganjar, dan kemudian ada Pak Jokowi di Prabowo. Tapi memang dengan konstelasinya berubah, ya saat ini hanya Anies Baswedan yang tidak punya presiden gitu ya. Nah, Mas Ganjar masih ada Ibu Megawati Soekarno Putri, dan kemudian Pak Prabowo tentunya ada dua presiden di sana, Pak SBY dan Pak Jokowi. Ini sih memang ya agak lucu ya melihat bagaimana Pak SBY posisinya, karena Demokrat 10 tahun atau 9 tahun belakangan ini menjadi oposisi, kerap mengkritik kebijakan Pak Jokowi, bahkan Pak Jokowi pun kerap mengkritik peninggalan kebijakan-kebijakan dari SBY, tapi di 2024 ini SBY nampaknya diharuskan oleh keadaan untuk berkampanye demi Gibran. Jadi artinya dia akan berkampanye untuk Mas Gibran, dan tentu saja ya dia harus berkampanye untuk program-program Jokowi. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi saat ini sebetulnya bukan tentang mindsetnya, tapi bagaimana tentang pengaruh para tokoh-tokoh yang tadi Nanda sudah sebutkan, bagaimana pengaruh Megawati untuk memenangkan Ganjar Pranowo, dan bagaimana pengaruh Prabowo, Jokowi, dan SBY bagi pemenangan Pak Prabowo. Pak Prabowo kan kembali hadir di Pilpres 2024 sebagai pasangan sebagai tokoh yang paling senior ya, paling senior, kemudian paling berpengalaman dalam Pilpres 2024, maka tentu saja pengalaman dia kalah tidak bisa dianggap remeh karena akan memiliki banyak sekali catatan. Ditambah dua tokoh lainnya, Pak SBY dan Jokowi, yang belum pernah kalah. Jadi ada catatan kalah terus dan catatan menang terus gitu ya, yang akan digabungkan untuk strategi pemenangan seorang Prabowo. Apalagi Prabowo saat ini istimewa pasangannya, jadi selama ini kalah terus dan sekarang dibantu oleh anak presiden untuk menjadi kontestan dalam Pilpres 2024. Nah, pengaruh Pak Jokowi dan Pak SBY di Prabowo tentu saja tidak sesignifikan pengaruh Ibu Mega untuk Ganjar Pranowo, karena Ganjar Pranowo mau tidak mau memang masih mengandalkan mesin partai dari PDI Perjuangan, sehingga peran Ibu Mega sangat signifikan. Sementara di kubu Pak Prabowo, peran SBY menurut saya dengan segala hormat tidak terlalu signifikan dibandingkan peran Pak Jokowi, apalagi Pak Jokowi diwakili langsung oleh anaknya. Jadi kalau kita bicara tentang netralitas Pak Jokowi diuji pada Pilpres 2024, kalau menurut saya statement itu ketinggian, Nanda. Jadi ya kalau mau dicoba-coba sih boleh-boleh aja, tapi menurut saya keinginan Mas Anies untuk menghadirkan atau telah meminta Pak Jokowi untuk menghadirkan sebuah pemilu yang netral, Pilpres yang netral, akan jauh panggang dari api. Karena bagaimanapun juga seorang ayah kecil kemungkinannya tidak membantu anaknya dalam sebuah kompetisi sehingga anaknya bisa menang. Gitu kira-kira, Nanda. Oke, baik Bang. Kalau dilihat pengkhianatan SBY di Pilpres tahun 2004 lalu dinilai tidak begitu semenyakitkan dengan pengkhianatan Jokowi yang dilakukan saat ini. Gimana menurut Bang Hensat sebagai Oh pengamat? iya, karena ada dua catatan saya. Yang pertama, hubungan Ibu Mega dan Pak SBY itu lebih ke hubungan profesional. Pak SBY dibesarkan oleh TNI, kemudian diberikan kesempatan oleh Pak Gus Dur dan Ibu Mega masuk ke dalam kabinet kalau saya tidak salah. Kemudian
akhirnya mendirikan partai politik dan melawan Ibu Mega. Tapi Ibu Megawati itu luar biasa karena dia mengerti betul tentang demokrasi, sehingga walaupun dia punya kekuatan saat itu untuk melarang atau mencegah atau menghalang-halangi SBY maju di perhelatan 2004, dia tidak menggunakan powernya saat itu, tapi dia mengizinkan SBY untuk bertanding melawan dirinya. Tapi hubungan dengan Pak Jokowi eh, jauh lebih dalam dibandingkan hubungan Megawati dengan SBY. Hubungan Megawati dengan Pak Jokowi itu dimulai dari Pak Jokowi bukan siapa-siapa. Jadi memang diberikan tiket Solo, kemudian Jakarta, bahkan presiden dianggap salah satu kader terbaik yang dimiliki oleh PDI Perjuangan. Jadi ibaratnya Megawati adalah seorang ibu yang membesarkan sosok Jokowi dan juga membesarkan sosok Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution. Jadi memang ketiganya dibesarkan oleh Ibu Mega. Jadi berbeda apa namanya kedalaman tautan ya antara Ibu Mega dengan Pak SBY dengan Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Nah, apakah kemudian keinginan melawan atau menggagalkan Jokowi itu besar saat ini di Ibu Mega, itu yang masih jadi misteri. Karena kalau kita berkaca bahwa Ibu Mega adalah seorang ibu bagi Jokowi, kecil kemungkinannya ada seorang ibu akan mempermalukan anaknya sedemikian rupa. Tapi mungkin dia demi partainya akan berjuang segala rupa atau segala cara untuk memenangkan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Jadi ini memang sebuah pertarungan emosional sekali untuk Ibu Mega yang memang uh, menurut sejarah bahkan lebih berhasil membesarkan sebuah partai politik dibandingkan ayahnya Bung Karno. PNI tidak sebesar PDI Perjuangan, bahkan hingga hari ini PDI Perjuangan dicatat sebagai satu-satunya partai politik yang memiliki elektabilitas tertinggi. Belum pernah ada yang menyaingi 33,3% pada saat pemilu tahun 2000 tahun 99 lalu. Jadi itu luar biasa pencapaiannya Ibu Mega gitu Nanda. Baik Bang, kalau kita flashback gitu ya, kita mundur ke pertengahan tahun 2023 kemarin, sebelum Demokrat akhirnya menjatuhkan pilihan untuk mendukung Prabowo. Ini ramai Bang soal mimpi SBY berada satu gerbong dengan Megawati dan Jokowi. Kala itu banyak yang menilai bahwa itu hanya gimmick atau kode bahwa Demokrat akan merapat ke PDIP. Bahkan AHY juga soan ke Puan di detik-detik akhirnya. Namun kemudian malah bergabung bersama dengan Gerindra. Apakah ini bisa menambah bumbu-bumbu konflik, Bang, dari Megawati dan SBY yang kini kaitannya dengan Demokrat bergabung dengan Prabowo? Menurut penilaian Bang Hen satu seperti apa? Oh, enggak, ada yang lebih menyakitkan buat Ibu Mega dibandingkan SBY ya. Peran Pak Jokowi itu sendiri dengan Mas Gibran tentunya. Itu lebih dalam lukanya menurut saya. Saya nggak tahu bagaimana Ibu Mega, tapi mengamati saja kelihatannya memang lebih dalam lukanya dibandingkan dengan luka dengan Pak SBY ya. Tapi ya saya nggak tahu sekali lagi. Tapi menurut saya begini, memang di awal itu saya lebih memprediksi PDI Perjuangan atau Demokrat itu akan bergabung dengan PDI Perjuangan dibandingkan dengan Pak Prabowo. Ada dua alasannya. Yang pertama tentang izin Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi mengizinkan Pak Prabowo berkoalisi dengan Demokrat gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah SBY mau gitu kemudian mempopulerkan program-program Pak Jokowi gitu. Karena kan Pak Prabowo tegak lurusnya ke Pak Jokowi. Tapi ternyata saya salah prediksi tuh. Pak SBY ternyata lebih memilih Pak Prabowo. Mungkin juga karena tidak ada gayung bersambut atau belum ada gayung bersambut dari PDI Perjuangan waktu itu. Tapi menurut saya sih terlalu terburu-buru sih. Kalau saya boleh menilai eh, mesin terbesar Demokrat untuk mendapatkan suara itu adalah mesin perubahan. Jadi memang harusnya dia bersama Anies Baswedan bersama-sama mengusung gerakan perubahan gitu ya. Tapi kan sudah diputuskan. Jadi sekarang Pak SBY bergabung dengan Pak Prabowo.
Baik Bang, Prabowo dan Gibran secara elektoral tak cukup kuat di Jawa Timur dibanding Ganjar yang menggandeng Mahfud sebagai figur NU dan Madura. Kemudian Anies dan Caimin yang juga cukup kuat nih Bang di Jawa Timur. Namun koalisi Indonesia Maju dikabarkan sangat optimis karena punya power SBY di Pacitan dan akan mengerahkan Khofifah sebagai panglima perang di Jawa Timur. Apakah memang peluang di Jatim ini akan menjadi medan perang terketat di Pilpres mendatang, Bang? Eh, enggak ya, sebetulnya Hmm. terlalu berlebihan juga makanya justru Hmm. saat ini saya melihat medan pertempurannya bagi Pak Prabowo dan Mas Ganjar itu ada di Jawa Tengah ya. Hmm. Karena ada Mas Gibran di Jawa Tengah dan Mas Ganjar yang dengan PDI-nya tentu saja apalagi dia Jawa Tengah sebagai gubernur Jawa Tengah berusaha mempertahankan teritorinya. Tapi seorang Gibran kan nggak bisa dianggap remeh apalagi ada ayahanda yang jadi presiden saat ini. Jadi memang justru menurut saya battleground-nya ada di Jawa Tengah. Pastinya Pak Jokowi sebagai penguasa saat ini ingin sekali membuktikan gitu ya bahwa dengan dirinya berada di kubu Pak Prabowo, Pak Prabowo bisa memenangkan kontestasi di Jawa Tengah. Gitu. Hmm. Karena buat dia itu akan lebih membanggakan untuk menunjukkan superioritas dia di Jawa Tengah dibandingkan PDI Perjuangan. Nah, kalau kemudian Jawa Timur pasti akan terus-menerus diperjuangkan oleh tiga pasangan calon, tapi yang menarik kita akan melihat bagaimana pertarungan Prabowo versus Ganjar di Jawa Tengah. Siapa kira-kira yang menang? Apakah seorang Jokowi bisa meruntuhkan supremasi PDI Perjuangan di Jawa Tengah? Oke, karena memang Jawa Tengah ini bisa dibilang kandangnya banteng begitu ya, Bang. Tapi Jokowi Mhm. juga ingin merebut dan membuktikan bahwa Jokowi ini bisa untuk merebut suara dari Ganjar begitu ya, Bang ya. Ya, karena kalau dia tidak berhasil merebut Jawa Tengah, seartinya dia masih berada di bawah PDI Perjuangan kemampuan elektoralnya. Hmm. Walaupun di putaran kedua lalu di 2019 lagi tinggi kepuasan Pak Jokowi di mata rakyat, Hmm. dia hanya bisa menyumbangkan suara 0,38% ke PDI Perjuangan dibandingkan dengan suara di 2014 lalu gitu. Hmm. Baik Bang, kita kembali lagi ke topik pembicaraan tadi mengenai Megawati yang harus melawan baik dari SBY, Prabowo, dan Jokowi. Kalau tadi kita membahas hubungan antara SBY dan Megawati, kita beralih ke hubungan Megawati dan Prabowo yang tak begitu baik juga, Bang. Meski kini akhirnya Prabowo merapat ke kabinet setelah 2 putaran pemilu, Prabowo menjadi musuh bebuyutan dari PDIP. Kini Prabowo seolah juga menculik begitu putra dari PDIP yakni Jokowi. Apakah ini akan memperburuk hubungan antara Mega dan Prabowo, Bang? Uh, Hubungan Prabowo dan Mega menurut saya sih nggak pernah buruk, juga nggak pernah terlalu baik juga ya. Hubungannya begitu-begitu aja. Persaingan antar parpol, pernah bersama gitu ya. Tapi kan kemudian mereka bersama dan kalah gitu. Jadi artinya itu tidak akan lebih dalam bila mereka menang dan kemudian pisah gitu kan. Nah ini kan Pak Jokowi ini kan menang terus kemudian pisah, itu pasti akan lebih menyakitkan ya. Nanda lebih memahami lah bila perasaan dan isi hati bicara ya dibandingkan saya. Jadi kalau bersama Pak Prabowo kan kalah. Jadi kenangan indahnya nggak terlalu besar lah ya. Tapi kalau kemudian menang terus pisah seperti Megawati dan Pak Jokowi, itu kenangannya kan lebih dalam ya. Jadi kenangan terindahnya tuh ada lah dibandingkan dengan Pak Prabowo. Jadi menurut saya sih tidak terlalu dalam ya karena eh, apa ya? Ya itu tadi karena kalah ya jadi kenangan terindahnya nggak ada gitu Hmm. dibandingkan dengan Pak Jokowi. Paham Oke. ya Pesinda ya kalau tentang gitu itu. Karena senyumnya kamu beda tuh. Oke, Bang, sekarang yang menjadi tanda tanya besar sampai saat ini,
Pak Jokowi belum pernah bertemu dengan pihak PDIP bahkan dengan Bu Mega setelah Gibran resmi diusung menjadi cawapresnya Prabowo. Perpecahan PDIP tidak bisa dielakkan nih Bang. Fokusnya masyarakat malah kini penasaran dengan adu kuat power dari sang ketum Partai Banteng Megawati Soekarno Putri dengan power dari Jokowi sebagai seorang presiden. Nah, kalau menurut Bang Hensat seperti apa konflik antara Bu Mega dan Jokowi? Ya, kalau kita sering bersama kemudian akhirnya berpisah, Hmm, itu kan biasanya pihak-pihak yang berpisah itu ingin lebih dulu membuktikan bahwa bisa move on, hmm. nggak bucin gitu kan. Ya, jadi kalau nggak bisa ketemu ya udah dianggapnya "Ya udah gue juga bisa kok tanpa lu gitu. Jadi mereka pasti akan menunjukkan bahwa mereka bisa move on. Makanya akhirnya berkegiatan masing-masing kan. Pak Jokowi kemarin ngundang capres-capres. Kalau saya tidak salah Ibu Mega dengan jajaran PDI Perjuangan hari ini nyekar ke Blitar ya, ke makam Bung Karno. Ya itu kan pembuktian-pembuktian bahwa mereka lebih suka move on gitu ya. Dan coba kalau Anda yang berada di posisi Ibu Mega gitu ya, eh, habis disakiti lah, dihianati gitu ya. Terus kemudian datang ke Ibu Mega tuh mau ngomong apa tuh kan? Paling kan yang mengkhianati kan minta maaf kan, memohon pengertian gitu kan. Itu kan nggak usah ketemu juga udah bisa ditebak. Jadi artinya kalau nggak ketemu juga ya lo mohon pengertian gue, lo mau minta maaf gue ya udah oke gue maafin. Tapi kita nggak usah ketemu lah gitu. Kan sama aja aku mau ngomong dong, mau ngomong apa sih? Udah kok aku udah ngerti. Kalau mau ngomong ngomong aja, WhatsApp lah gitu. Oke, udah puas, udah gue maafin puas kan biasanya gitu kan dah. Itu udah, jadi nggak perlu ketemu lagi gitu. Oke, eh, tapi tadi Bang Hensat menyoroti lebih eh, permasalahan untuk move on gitu ya dan menjalani kesibukan Kehidupan masing-masing. kehidupan masing-masing seperti itu ya. Kalau diberatkan seperti orang pacaran gitu ya Bang ya. Oke, tapi apakah kemungkinan ke depannya di antara Bu Mega dan Jokowi ada aksi saling balas dendam? eh Bukan balas dendam ya menurut saya, tapi memang perjuangan untuk memenangkan jagoannya masing-masing. Pak Jokowi ingin Mas Gibran anaknya menang Mhm, untuk melanjutkan 3 periodenya dia kan. mhm. Melanjutkan program-programnya dia yang sudah mungkin dia berjanji dengan banyak sekali investor, dan Ibu Mega juga memenangkan Ganjar. Ini bukan tentang apa tadi bahasa kamu, tapi menurut saya ini sih tentang pembuktian aja gitu ya, pembuktian siapa yang lebih kuat, bukan tentang balas dendam. Teorinya masih sama kayak seperti tadi, dulu-duluan move on aja gitu. Oke, berarti ini bukan sebagai aksi balas dendam, tapi lebih ke pembuktian gitu ya, Bang, setelah Ya, ya, terjadinya konflik di antara mereka seperti itu ya, Bang ya. ya, justru sekarang posisi yang susah tuh Pak SBY, karena dia nggak bisa membuktikan apa-apa kan. Kalau misalnya Prabowo menang atau Mas Gibran menang gitu ya, dia nggak bisa juga ngeklaim bahwa eh, Gibran menang karena Demokrat ada di situ, nggak bisa gitu. Kenapa? Karena ya bapaknya Gibran penguasa saat ini, dia punya kedikjayaan dan kekuatan lebih dahsyat dibandingkan SBY. Tapi kalau Ibu Mega, Ganjar menang, dia bisa tepuk dada juga. This is me gitu ya. Saya masih bisa diandalkan untuk memenangkan kader saya gitu. Nah yang paling seru juga Mas Anies gitu. Mas Anies dengan Muhaimin Iskandar gitu ya. Dengan slogan Aminnya itu kalau menang ya dia bisa bilang bahwa ya kami menang karena rakyat bukan karena tokoh-tokoh yang ada di belakang kami, kira-kira gitu. Baik, Bang, terakhir nih sebagai closing statement juga dari Bang Hensat. Ke depan Ya, kira-kira kejutan-kejutan di dinamika politik jelang Pilpres ini apa yang sekiranya menurut Bang Hensat akan terjadi? Mengingat nih oke. Bang, PDIP belum bersikap tegas, Jokowi juga seolah adem ayem, kemudian ada pula yang terkait menunggu putusan MK pada Selasa besok. Apa yang kira-kira kejutan yang akan terjadi menurut Bang Hensat? Kejutan itu akan ada ya bila di antara Prabowo dan Ganjar itu ada yang kalah duluan di putaran pertama. Itu kejutan tuh. Jadi artinya selama ini kan Anies Baswedan tidak terlalu diperhitungkan ya karena di berbagai hasil survei masih tertinggal. Tapi bila kemudian Anies Baswedan berhasil
meyakinkan masyarakat dengan slogan perubahan itu, kemudian mewujudkan eh, dalam kertas suara atau menghitungan suara hal seperti yang dicapai oleh Anies Baswedan di berbagai safarinya yang memang banyak sekali orang berkumpul, dan kemudian akhirnya dia bisa menyeruak mendapatkan lebih dari 35%, artinya antara Prabowo dan Ganjar kalah. Nah, itu baru kejutan. Nanti kita akan lihat gitu kemana misalnya Pak Prabowo kalah ya, karena resistensi terhadap Gibran ini begitu besar. Tidak ingin rakyat Indonesia ada nepotisme, tidak ingin rakyat Indonesia dilecehkan ya. Ini kan seperti ditantang nih oleh Gibran. Nih rakyat Indonesia, lihat saya maju, Anda mau apa? Kayak gitu-gitulah kira-kira. Dan kemudian resistennya besar dan Pak Prabowo kalah gitu ya. Nah, ini menarik. Kemana suara Pak Prabowo? Apakah akan ke Ganjar Pranowo gitu ya, artinya Pak Jokowi akan datang soan ke Ibu Mega, nyun sewu Ibu, saya salah, saya kemarin jalan sendiri gitu ya, kemudian seluruh pendukungnya diserahkan kepada Ibu Mega, atau justru kebalikannya, karena kesel dikalahkan oleh Ganjar, akhirnya diarahkan ke Anies Baswedan. Nah, kalau udah begini kan Anies akan menjadi kuda hitam yang bisa memenangkan Pilpres. Nah, itu kejutan. Nanti kita lihat bersama-sama kejutan apa di Ya, Pres yang akan semakin seru ke depannya. Sekali lagi terima kasih Bang Hensat atas waktunya baik sudah Nanda, terima kasih banyak. bersama saya di Tribun News on Focus. Semoga kita bisa berbincang di kesempatan lain waktu. Terima kasih Bang Hensat. Sama-sama Nanda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tribunas, demikian Tribun on Focus. Hari ini saya Maria Nanda Bestatu yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Justru sekarang posisi yang susah tuh Pak SBY. Karena dia nggak bisa membuktikan apa-apa kan. Kalau misalnya Prabowo menang atau Mas Gibran menang gitu ya, dia nggak bisa juga ngeklaim bahwa eh, Gibran menang karena Demokrat ada di situ, nggak bisa gitu. Kenapa? Karena ya bapaknya Gibran penguasa saat ini, dia punya kedikjayaan dan kekuatan lebih dahsyat dibandingkan SBY. Tapi kalau Ibu Mega, Ganjar menang, dia bisa tepuk dada juga. This is me gitu ya. Saya masih bisa diandalkan untuk memenangkan kader saya gitu. Halo Tribuners, Tribun on Focus kembali menjumpai Anda bersama saya Maria Nanda. Tribuners, dunia politik masih memanas menjelang Pilpres 2024 mendatang. Terlebih kini Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sedang dilanda masalah baik dari internal maupun eksternal. Pasalnya Megawati harus melawan 3 mantan koleganya yakni Susilo Bambang Yudhoyono, Prabowo Subianto, dan Joko Widodo. Mengenai situasi ini, hari ini kita akan membahasnya bersama dengan pendiri lembaga kedai kopi, ada Bang Henry Satrio atau yang lebih akrab disapa Bang Hensat. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Halo Bang Hensat. Halo Nanda, apa kabar? Baik, Sehat ya? sehat alhamdulillah. Gimana Alhamdulillah. Bang Hensat? Ya oke, baik-baik aja. Sebelumnya terima kasih banyak Bang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung lagi bersama kami di Tribun on Focus hari ini. Sama-sama Nanda. Langsung aja Bang, kita mau bahas tadi seperti yang pengantar, meskipun masih menjadi isu, tapi publik sudah banyak yang menilai ya bahwa Jokowi berada di pihak Prabowo dan Gibran di Pilpres 2024 mendatang. Dengan demikian Megawati di PDIP yang mengusung Ganjar Mahfud bisa dikatakan akan bertarung nih melawan 3 tokoh yang pernah sangat dekat dengan dirinya, namun kini menjadi lawan politik di antaranya seperti tadi yang sudah saya sampaikan ada SBY, Prabowo, dan Jokowi yang belakangan memang dikabarkan renggang dengan Sang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Ini bakal seru Bang untuk dinamika ke depannya. Kira-kira menurut Bang Hensat apa yang terjadi? Iya, sejak awal saya mengatakan bahwa Pilpres 2024 ini sebetulnya adalah pertarungan antara 3 presiden, SBY gitu ya, Bu Mega dan Pak Jokowi. Sebelum Mas Anies berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, saya menyebutkan bahwa ada SBY di Anies, kemudian ada ada Bu Mega di Ganjar, dan kemudian ada Pak Jokowi di Prabowo.
Tapi memang dengan konstelasinya berubah, ya saat ini hanya Anies Baswedan yang tidak punya presiden gitu ya. Nah, Mas Ganjar masih ada Ibu Megawati Soekarno Putri dan kemudian Pak Prabowo, tentunya ada dua presiden di sana, Pak SBY dan Pak Jokowi. Ini sih memang ya agak lucu ya melihat bagaimana Pak SBY posisinya, karena Demokrat 10 tahun atau 9 tahun belakangan ini menjadi oposisi, kerap mengkritik kebijakan Pak Jokowi, bahkan Pak Jokowi pun kerap mengkritik peninggalan kebijakan-kebijakan dari SBY. Tapi di 2024 ini SBY nampaknya diharuskan oleh keadaan untuk berkampanye demi Gibran. Jadi artinya dia akan berkampanye untuk Mas Gibran, dan tentu saja ya dia harus berkampanye untuk program-program Jokowi. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi saat ini sebetulnya bukan tentang mindsetnya, tapi bagaimana tentang pengaruh para tokoh-tokoh yang tadi Nanda sudah sebutkan, bagaimana pengaruh Megawati untuk memenangkan Ganjar Pranowo, dan bagaimana pengaruh Prabowo, Jokowi dan SBY bagi pemenangan Pak Prabowo. Pak Prabowo kan kembali hadir di Pilpres 2024 sebagai pasangan sebagai tokoh yang paling senior ya, paling senior, kemudian paling berpengalaman dalam Pilpres 2024. Maka tentu saja pengalaman dia kalah tidak bisa dianggap remeh karena akan memiliki banyak sekali catatan. Ditambah dua tokoh lainnya, Pak SBY dan Jokowi, yang belum pernah kalah. Jadi ada catatan kalah terus dan catatan menang terus gitu ya, yang akan digabungkan untuk strategi pemenangan seorang Prabowo. Apalagi Prabowo saat ini istimewa pasangannya, jadi selama ini kalah terus dan sekarang dibantu oleh anak presiden untuk menjadi kontestan dalam Pilpres 2024. Nah, pengaruh Pak Jokowi dan Pak SBY di Prabowo tentu saja tidak sesignifikan pengaruh Ibu Mega untuk Ganjar Pranowo. Karena Ganjar Pranowo mau tidak mau memang masih mengandalkan mesin partai dari PDI Perjuangan, sehingga peran Ibu Mega sangat signifikan. Sementara di kubu Pak Prabowo, peran SBY menurut saya dengan segala hormat tidak terlalu signifikan dibandingkan peran Pak Jokowi, apalagi Pak Jokowi diwakili langsung oleh anaknya. Jadi kalau kita bicara tentang netralitas Pak Jokowi diuji pada Pilpres 2024, kalau menurut saya statement itu ketinggian, Nanda. Jadi ya kalau mau dicoba-coba sih boleh-boleh aja, tapi menurut saya keinginan Mas Anies untuk menghadirkan atau telah meminta Pak Jokowi untuk menghadirkan sebuah pemilu yang netral, Pilpres yang netral, akan jauh panggang dari api. Karena bagaimanapun juga seorang ayah kecil kemungkinannya tidak membantu anaknya dalam sebuah kompetisi sehingga anaknya bisa menang. Gitu kira-kira, Nanda. Oke, baik Bang. Kalau dilihat pengkhianatan SBY di Pilpres tahun 2004 lalu dinilai tidak begitu semenyakitkan dengan pengkhianatan Jokowi yang dilakukan saat ini. Gimana menurut Bang Hensat sebagai Oh pengamat? iya, karena ada dua catatan saya. Yang pertama, hubungan Ibu Mega dan Pak SBY itu lebih ke hubungan profesional. Pak SBY dibesarkan oleh TNI, kemudian diberikan kesempatan oleh Pak Gus Dur dan Ibu Mega masuk ke dalam kabinet kalau saya tidak salah. Kemudian akhirnya mendirikan partai politik dan melawan Ibu Mega. Tapi Ibu Megawati itu luar biasa karena dia mengerti betul tentang demokrasi, sehingga walaupun dia punya kekuatan saat itu untuk melarang atau mencegah atau menghalang-halangi SBY maju di perhelatan 2004, dia tidak menggunakan powernya saat itu, tapi dia mengizinkan SBY untuk bertanding melawan dirinya. Tapi hubungan dengan Pak Jokowi jauh lebih dalam dibandingkan hubungan Megawati dengan SBY. Hubungan Megawati dengan Pak Jokowi itu dimulai dari Pak Jokowi bukan siapa-siapa,
Jadi memang diberikan tiket Solo, kemudian Jakarta, bahkan presiden dianggap salah satu kader terbaik yang dimiliki oleh PDI Perjuangan. Jadi ibaratnya Megawati adalah seorang ibu yang membesarkan sosok Jokowi dan juga membesarkan sosok Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution. Jadi memang ketiganya dibesarkan oleh Ibu Mega. Jadi berbeda apa namanya kedalaman tautan ya antara Ibu Mega dengan Pak SBY dengan Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Nah, apakah kemudian keinginan melawan atau menggagalkan Jokowi itu besar saat ini di Ibu Mega, itu yang masih jadi misteri. Karena kalau kita berkaca bahwa Ibu Mega adalah seorang ibu bagi Jokowi, kecil kemungkinannya ada seorang ibu akan mempermalukan anaknya sedemikian rupa. Tapi mungkin dia demi partainya akan berjuang segala rupa atau segala cara untuk memenangkan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Jadi ini memang sebuah pertarungan emosional sekali untuk Ibu Mega yang memang uh, menurut sejarah bahkan lebih berhasil membesarkan sebuah partai politik dibandingkan ayahnya Bung Karno. PNI tidak sebesar PDI Perjuangan, bahkan hingga hari ini PDI Perjuangan dicatat sebagai satu-satunya partai politik yang memiliki elektabilitas tertinggi. Belum pernah ada yang menyaingi 33,3% pada saat pemilu tahun 99 lalu. Jadi itu luar biasa pencapaiannya Ibu Mega gitu, Nanda. Baik, Bang. Kalau kita flashback gitu ya, kita mundur ke pertengahan tahun 2023 kemarin, sebelum Demokrat akhirnya menjatuhkan pilihan untuk mendukung Prabowo. Ini ramai, Bang, soal mimpi SBY berada satu gerbong dengan Megawati dan Jokowi. Kala itu banyak yang menilai bahwa itu hanya gimmick atau kode bahwa Demokrat akan merapat ke PDIP. Bahkan AHY juga soan ke Puan di detik-detik akhirnya. Namun kemudian malah bergabung bersama dengan Gerindra. Apakah ini bisa menambah bumbu-bumbu konflik, Bang, dari Megawati dan SBY yang kini kaitannya dengan Demokrat bergabung dengan Prabowo? Menurut penilaian Bang Hensat itu seperti apa? Oh, enggak. Ada yang lebih menyakitkan buat Ibu Mega dibandingkan SBY ya. Peran Pak Jokowi itu sendiri dengan Mas Gibran tentunya. Itu lebih dalam lukanya menurut saya. Saya nggak tahu bagaimana Ibu Mega, tapi mengamati saja kelihatannya memang lebih dalam lukanya dibandingkan dengan luka dengan Pak SBY ya. Tapi ya saya nggak tahu sekali lagi. Tapi menurut saya begini, memang di awal itu saya lebih memprediksi PDI Perjuangan atau Demokrat itu akan bergabung dengan PDI Perjuangan dibandingkan dengan Pak Prabowo. Ada dua alasannya. Yang pertama tentang izin Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi mengizinkan Pak Prabowo berkoalisi dengan Demokrat gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah SBY mau gitu kemudian mempopulerkan program-program Pak Jokowi gitu. Karena kan Pak Prabowo tegak lurusnya ke Pak Jokowi. Tapi ternyata saya salah prediksi tuh. Pak SBY ternyata lebih memilih Pak Prabowo. Mungkin juga karena tidak ada gayung bersambut atau belum ada gayung bersambut dari PDI Perjuangan waktu itu. Tapi menurut saya sih terlalu terburu-buru sih. Kalau saya boleh menilai eh, mesin terbesar Demokrat untuk mendapatkan suara itu adalah mesin perubahan. Jadi memang harusnya dia bersama Anies Baswedan bersama-sama mengusung gerakan perubahan gitu ya. Tapi kan sudah diputuskan. Jadi sekarang Pak SBY bergabung dengan Pak Prabowo. Baik, Bang. Prabowo dan Gibran secara elektoral tak cukup kuat di Jawa Timur dibanding Ganjar yang menggandeng Mahfud sebagai figur NU dan Madura. Kemudian Anies dan Caimin yang juga cukup kuat nih, Bang, di Jawa Timur. Namun koalisi Indonesia Maju dikabarkan sangat optimis karena punya power SBY di Pacitan dan akan mengerahkan Khofifah sebagai panglima perang di Jawa Timur. Apakah memang peluang di Jatim ini akan menjadi medan perang terketat di Pilpres mendatang, Bang? Uh, enggak ya, sebetulnya terlalu berlebihan juga makanya. Justru
saat ini saya melihat medan pertempurannya bagi Pak Prabowo dan Mas Ganjar itu ada di Jawa Tengah ya. Karena ada Mas Gibran di Jawa Tengah dan Mas Ganjar yang dengan PDI-nya tentu saja, apalagi dia Jawa Tengah, sebagai gubernur Jawa Tengah berusaha mempertahankan teritorinya. Tapi seorang Gibran kan nggak bisa dianggap remeh, apalagi ada ayahanda yang jadi presiden saat ini. Jadi memang justru menurut saya battleground-nya ada di Jawa Tengah. Pastinya Pak Jokowi sebagai penguasa saat ini ingin sekali membuktikan gitu ya bahwa dengan dirinya berada di kubu Pak Prabowo bisa memenangkan kontestasi di Jawa Tengah. Gitu. Karena buat dia itu akan lebih membanggakan untuk menunjukkan superioritas dia di Jawa Tengah dibandingkan PDI Perjuangan. Nah, kalau kemudian Jawa Timur pasti akan terus-menerus diperjuangkan oleh 3 pasangan calon, tapi yang menarik kita akan melihat bagaimana pertarungan Prabowo versus Ganjar di Jawa Tengah. Siapa kira-kira yang menang? Apakah seorang Jokowi bisa meruntuhkan supremasi PDI Perjuangan di Jawa Tengah? Oke, karena memang Jawa Tengah ini bisa dibilang kandangnya banteng begitu ya Bang. Tapi Jokowi juga ingin merebut dan membuktikan bahwa Jokowi ini bisa untuk merebut suara dari Ganjar begitu ya Bang ya. Ya, karena kalau dia tidak berhasil merebut Jawa Tengah, artinya dia masih berada di bawah PDI Perjuangan kemampuan elektoralnya. Walaupun di putaran kedua lalu di 2019 lagi tinggi kepuasan Pak Jokowi di mata rakyat, dia hanya bisa menyumbangkan suara 0,38% ke PDI Perjuangan dibandingkan dengan suara di 2014 lalu gitu. Baik Bang, kita kembali lagi ke topik pembicaraan tadi mengenai Megawati yang harus melawan baik dari SBY, Prabowo, dan Jokowi. Kalau tadi kita membahas hubungan antara SBY dan Megawati, kita beralih ke hubungan Megawati dan Prabowo yang tak begitu baik juga Bang. Meski kini akhirnya Prabowo merapat ke kabinet setelah 2 putaran pemilu, Prabowo menjadi musuh bebuyutan dari PDIP. Kini Prabowo seolah juga menculik begitu putra dari PDIP yakni Jokowi. Apakah ini akan memperburuk hubungan antara Mega dan Prabowo, Bang? Hubungan Prabowo dan Mega menurut saya sih nggak pernah buruk, juga nggak pernah terlalu baik juga ya. Hubungannya begitu-begitu aja. Persaingan antar parpol, pernah bersama gitu ya. Tapi kan kemudian mereka bersama dan kalah gitu. Jadi artinya itu tidak akan lebih dalam bila mereka menang dan kemudian pisah gitu kan. Nah ini kan Pak Jokowi ini kan menang terus kemudian pisah, itu pasti akan lebih menyakitkan ya. Anda lebih memahami lah bila perasaan dan isi hati bicara ya dibandingkan saya. Jadi kalau bersama Pak Prabowo kan kalah, jadi kenangan indahnya nggak terlalu besar lah ya. Tapi kalau kemudian menang terus pisah seperti Megawati dan Pak Jokowi, itu kenangannya kan lebih dalam ya. Jadi kenangan terindahnya tuh ada lah dibandingkan dengan Pak Prabowo. Jadi menurut saya sih tidak terlalu dalam ya, karena apa ya, ya itu tadi karena kalah ya, jadi kenangan terindahnya nggak ada gitu dibandingkan dengan Pak Jokowi. Paham ya Mas Indah ya kalau tentang gitu itu. Kalau senyumnya kamu beda tuh. Oke, Bang, sekarang yang menjadi tanda tanya besar sampai saat ini, Pak Jokowi belum pernah bertemu dengan pihak PDIP bahkan dengan Bu Mega setelah Gibran resmi diusung menjadi cawapresnya Prabowo. Perpecahan PDIP tidak bisa dielakkan nih Bang. Fokusnya masyarakat malah kini penasaran dengan adu kuat power dari sang ketum partai Banteng Megawati Soekarno Putri dengan power dari Jokowi sebagai seorang presiden. Nah, kalau menurut Bang Hensat seperti apa konflik antara Bu Mega dan Jokowi? Ya kalau kita sering bersama kemudian akhirnya berpisah, itu kan biasanya
pihak-pihak yang berpisah itu ingin lebih dulu membuktikan bahwa bisa move on, nggak Hmm. bucin gitu kan. Ya, jadi kalau nggak bisa ketemu ya udah dianggapnya udah gue juga bisa kok tanpa lu gitu. Jadi mereka pasti akan menunjukkan bahwa mereka bisa move on. Makanya akhirnya berkegiatan masing-masing kan. Pak Jokowi kemarin ngundang capres-capres. Kalau saya tidak salah Ibu Mega dengan jajaran PDI Perjuangan hari ini nyekar ke Blitar ya, ke makam Bung Karno. Ya itu kan pembuktian-pembuktian bahwa mereka lebih suka move on gitu ya. Dan coba kalau Anda yang berada di posisi Ibu Mega gitu ya, eh, habis disakiti lah, dihianati gitu ya. Terus kemudian datang ke Ibu Mega tuh mau ngomong apa tuh kan? Paling kan yang mengkhianati kan minta maaf kan, memohon pengertian gitu kan. Itu kan nggak usah ketemu juga udah bisa ditebak. Jadi artinya kalau nggak ketemu juga ya lo mohon pengertian gue, lo mau minta maaf gue, ya udah oke gue maafin. Tapi kita nggak usah ketemu lah gitu. Kan sama aja aku mau ngomong dong, mau ngomong apa sih? Udah kok aku udah ngerti. Kalau mau ngomong aja, WhatsApp lah gitu. Oke, udah puas, udah gue maafin puas. Kan biasanya gitu kan dah. Itu udah, jadi nggak perlu ketemu lagi gitu. Hmm. Oke, eh, tapi tadi Bang Hensat menyoroti lebih eh, permasalahan untuk move on gitu ya dan menjalani kesibukan Kehidupan masing-masing. kehidupan masing-masing seperti itu ya. Kalau diberatkan seperti orang pacaran gitu ya Bang ya. Oke, tapi apakah kemungkinan ke depannya di antara Bu Mega dan Jokowi ada aksi saling balas dendam? eh Bukan balas dendam ya menurut saya, tapi memang perjuangan untuk memenangkan jagoannya masing-masing. Pak Jokowi ingin Mas Gibran anaknya menang Mhm, untuk melanjutkan 3 periodenya dia kan. mhm. Melanjutkan program-programnya dia yang sudah mungkin dia berjanji dengan banyak sekali investor, dan Ibu Mega juga memenangkan Ganjar. Ini bukan tentang apa tadi bahasa kamu, tapi menurut saya ini sih tentang pembuktian aja gitu ya, pembuktian siapa yang lebih kuat, bukan tentang balas dendam. Teorinya masih sama kayak seperti tadi, dulu-duluan move on aja gitu. Oke, berarti ini bukan sebagai aksi balas dendam, tapi lebih ke pembuktian gitu ya, Bang, setelah Ya, ya, terjadinya konflik di antara mereka seperti itu ya, Bang ya. ya, justru sekarang posisi yang susah tuh Pak SBY, karena dia nggak bisa membuktikan apa-apa kan. Kalau misalnya Prabowo menang atau Mas Gibran menang gitu ya, dia nggak bisa juga ngeklaim bahwa eh, Gibran menang karena Demokrat ada di situ, nggak bisa gitu. Kenapa? Karena ya bapaknya Gibran penguasa saat ini, dia punya kedikjayaan dan kekuatan lebih dahsyat dibandingkan SBY. Tapi kalau Ibu Mega, Ganjar menang, dia bisa tepuk dada juga. This is me gitu ya. Saya masih bisa diandalkan untuk memenangkan kader saya gitu. Nah yang paling seru juga Mas Anies gitu. Mas Anies dengan Muhaimin Iskandar gitu ya. Dengan slogan Aminnya itu kalau menang ya dia bisa bilang bahwa ya kami menang karena rakyat bukan karena tokoh-tokoh yang ada di belakang kami, kira-kira gitu. Baik, Bang, terakhir nih sebagai closing statement juga dari Bang Hensat. Ke depan Ya, kira-kira kejutan-kejutan di dinamika politik jelang Pilpres ini apa yang sekiranya menurut Bang Hensat akan terjadi? Mengingat nih oke. Bang, PDIP belum bersikap tegas, Jokowi juga seolah adem ayem, kemudian ada pula yang terkait menunggu putusan MK pada Selasa besok. Apa yang kira-kira kejutan yang akan terjadi menurut Bang Hensat? Kejutan itu akan ada ya bila di antara Prabowo dan Ganjar itu ada yang kalah duluan di putaran pertama. Itu kejutan tuh. Jadi artinya selama ini kan Anies Baswedan tidak terlalu diperhitungkan ya karena di berbagai hasil survei masih tertinggal. Tapi bila kemudian Anies Baswedan berhasil meyakinkan masyarakat dengan slogan perubahan itu, kemudian mewujudkan eh, dalam kertas suara atau menghitungan suara hal seperti yang dicapai oleh Anies Baswedan di berbagai safarinya yang memang banyak sekali orang berkumpul, dan kemudian akhirnya dia bisa menyeruak mendapatkan lebih dari 35%, artinya antara Prabowo dan Ganjar kalah. Nah itu baru kejutan. Hmm. Nanti kita akan lihat gitu kemana misalnya Pak Prabowo kalah ya karena resistensi terhadap Gibran ini begitu besar, tidak ingin rakyat Indonesia ada nepotisme, tidak ingin rakyat Indonesia
dilecehkan ya. Ini kan seperti ditantang nih oleh Gibran. Nih rakyat Indonesia, lihat saya maju, Anda mau apa? Kayak gitu-gitulah kira-kira. Dan kemudian resistennya besar dan Pak Prabowo kalah gitu ya. Nah ini menarik, kemana suara Pak Prabowo? Apakah akan ke Ganjar Pranowo gitu ya, artinya Pak Jokowi akan datang sowan ke Ibu Mega, nyun sewu Ibu, saya salah, saya kemarin jalan sendiri gitu ya, kemudian seluruh pendukungnya diserahkan kepada Ibu Mega, atau justru kebalikannya, karena kesel dikalahkan oleh Ganjar, akhirnya diarahkan ke Anies Baswedan. Nah kalau udah begini kan Anies akan menjadi kuda hitam yang bisa memenangkan Pilpres. Nah itu kejutan. Nanti kita lihat bersama-sama kejutan apa di Ya, Pres yang akan semakin seru ke depannya. Sekali lagi terima kasih Bang Hensat atas waktunya baik sudah Nanda, terima kasih banyak. bersama saya di Tribun News on Focus. Semoga kita bisa berbincang di kesempatan lain waktu. Terima kasih Bang Hensat. Sama-sama Nanda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tribuners, demikian Tribun on Focus. Hari ini saya Maria Nanda Pestaku yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Justru sekarang posisi yang susah tuh Pak SBY, karena dia nggak bisa membuktikan apa-apa kan. Kalau misalnya Prabowo menang atau Mas Gibran menang gitu ya, dia nggak bisa juga ngeklaim bahwa eh, Gibran menang karena Demokrat ada di situ, nggak bisa gitu. Kenapa? Karena ya bapaknya Gibran penguasa saat ini, dia punya kedikjayaan dan kekuatan lebih dahsyat dibandingkan SBY. Tapi kalau Ibu Mega, Ganjar menang, dia bisa tepuk dada juga. This is me gitu ya. Saya masih bisa diandalkan untuk memenangkan kader saya gitu. Halo Tribuners, Tribun on Focus kembali menjumpai Anda bersama saya Maria Nanda. Tribuners, dunia politik masih memanas menjelang Pilpres 2024 mendatang. Terlebih kini Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sedang dilanda masalah baik dari internal maupun eksternal. Pasalnya Megawati harus melawan 3 mantan koleganya yakni Susilo Bambang Yudhoyono, Prabowo Subianto, dan Joko Widodo. Mengenai situasi ini, hari ini kita akan membahasnya bersama dengan pendiri lembaga kedai kopi, ada Bang Henry Satrio atau yang lebih akrab disapa Bang Hensat. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Halo Bang Hensat. Halo Nanda, apa kabar? Baik, Sehat ya? sehat alhamdulillah. Gimana Alhamdulillah. Bang Hensat? Ya oke, baik-baik aja. Sebelumnya terima kasih banyak Bang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung lagi bersama kami di Tribun on Focus hari ini. Sama-sama Nanda. Langsung aja Bang, kita mau bahas tadi seperti yang pengantar, meskipun masih menjadi isu, tapi publik sudah banyak yang menilai ya bahwa Jokowi berada di pihak Prabowo dan Gibran di Pilpres 2024 mendatang. Dengan demikian Megawati di PDIP yang mengusung Ganjar Mahfud bisa dikatakan akan bertarung nih melawan 3 tokoh yang pernah sangat dekat dengan dirinya, namun kini menjadi lawan politik di antaranya seperti tadi yang sudah saya sampaikan ada SBY, Prabowo, dan Jokowi yang belakangan memang dikabarkan renggang dengan Sang Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Ini bakal seru Bang untuk dinamika ke depannya. Kira-kira menurut Bang Hensat apa yang terjadi? Iya, sejak awal saya mengatakan bahwa Pilpres 2024 ini sebetulnya adalah pertarungan antara 3 presiden. SBY gitu ya, Bu Mega dan Pak Jokowi. Sebelum Mas Anies berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, saya menyebutkan bahwa ada SBY di Anies, kemudian ada ada Bu Mega di Ganjar, dan kemudian ada Pak Jokowi di Prabowo. Tapi memang dengan konstelasinya berubah, ya saat ini hanya Anies Baswedan yang tidak punya presiden gitu ya. Nah, Mas Ganjar masih ada Ibu Megawati Soekarnoputri, dan kemudian Pak Prabowo tentunya ada 2 presiden di sana, Pak SBY dan Pak Jokowi. Ini sih memang ya agak lucu ya melihat bagaimana Pak SBY posisinya, karena Demokrat 10 tahun atau 9 tahun belakangan ini menjadi oposisi, kerap mengkritik kebijakan Pak Jokowi, bahkan Pak Jokowi pun kerap mengkritik peninggalan kebijakan-kebijakan dari SBY, tapi
di 2024 ini SBY nampaknya diharuskan oleh keadaan untuk berkampanye demi Gibran. Jadi artinya dia akan berkampanye untuk Mas Gibran dan tentu saja ya dia harus berkampanye untuk program-program Jokowi. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi saat ini sebetulnya bukan tentang mindsetnya, tapi bagaimana tentang pengaruh para tokoh-tokoh yang tadi Nanda sudah sebutkan, bagaimana pengaruh Megawati untuk memenangkan Ganjar Pranowo dan bagaimana pengaruh Prabowo, Jokowi dan SBY bagi pemenangan Pak Prabowo. Pak Prabowo kan kembali hadir di Pilpres 2024 sebagai pasangan sebagai tokoh yang paling senior ya, paling senior kemudian paling berpengalaman dalam Pilpres 2024, maka tentu saja pengalaman dia kalah tidak bisa dianggap remeh karena akan memiliki banyak sekali catatan. Ditambah dua tokoh lainnya, Pak SBY dan Jokowi yang belum pernah kalah. Jadi ada catatan kalah terus dan catatan menang terus gitu ya, yang akan digabungkan untuk strategi pemenangan seorang Prabowo. Apalagi Prabowo saat ini istimewa pasangannya, jadi selama ini kalah terus dan sekarang dibantu oleh anak presiden untuk menjadi kontestan dalam Pilpres 2024. Nah, pengaruh Pak Jokowi dan Pak SBY di Prabowo tentu saja tidak sesignifikan pengaruh Ibu Mega untuk Ganjar Pranowo. Karena Ganjar Pranowo mau tidak mau memang masih mengandalkan mesin partai dari PDI Perjuangan, sehingga peran Ibu Mega sangat signifikan. Sementara di kubu Pak Prabowo, peran SBY menurut saya dengan segala hormat tidak terlalu signifikan dibandingkan peran Pak Jokowi, apalagi Pak Jokowi diwakili langsung oleh anaknya. Jadi kalau kita bicara tentang netralitas Pak Jokowi diuji pada Pilpres 2024, kalau menurut saya statement itu ketinggian, Nanda. Jadi ya kalau mau dicoba-coba sih boleh-boleh aja, tapi menurut saya keinginan Mas Anies untuk menghadirkan atau telah meminta Pak Jokowi untuk menghadirkan sebuah pemilu yang netral, pilpres yang netral, akan jauh panggang dari api. Karena bagaimanapun juga seorang ayah kecil kemungkinannya tidak membantu anaknya dalam sebuah kompetisi sehingga anaknya bisa menang. Gitu kira-kira, Nanda. Oke, baik Bang. Kalau dilihat pengkhianatan SBY di Pilpres tahun 2004 lalu dinilai tidak begitu semenyakitkan dengan pengkhianatan Jokowi yang dilakukan saat ini. Gimana menurut Bang Hensat sebagai Oh pengamat? iya, karena ada dua catatan saya. Yang pertama, hubungan Ibu Mega dan Pak SBY itu lebih ke hubungan profesional. Pak SBY dibesarkan oleh TNI, kemudian diberikan kesempatan oleh Pak Gus Dur dan Ibu Mega masuk ke dalam kabinet kalau saya tidak salah. Kemudian akhirnya mendirikan partai politik dan melawan Ibu Mega. Tapi Ibu Megawati itu luar biasa karena dia mengerti betul tentang demokrasi, sehingga walaupun dia punya kekuatan saat itu untuk melarang atau mencegah atau menghalang-halangi SBY maju di perhelatan 2004, dia tidak menggunakan powernya saat itu, tapi dia mengizinkan SBY untuk bertanding melawan dirinya. Tapi hubungan dengan Pak Jokowi eh, jauh lebih dalam dibandingkan hubungan Megawati dengan SBY. Hubungan Megawati dengan Pak Jokowi itu dimulai dari Pak Jokowi bukan siapa-siapa. Jadi memang diberikan tiket Solo, kemudian Jakarta, bahkan presiden dianggap salah satu kader terbaik yang dimiliki oleh PDI Perjuangan. Jadi ibaratnya Megawati adalah seorang ibu yang membesarkan sosok Jokowi dan juga membesarkan sosok Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution. Jadi memang ketiganya dibesarkan oleh Ibu Mega. Jadi berbeda kedalaman tautan ya antara Ibu Mega dengan Pak SBY dengan Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Nah, apakah kemudian keinginan melawan
atau menggagalkan Jokowi itu besar saat ini di Ibu Mega, itu yang masih jadi misteri. Karena kalau kita berkaca bahwa Ibu Mega adalah seorang ibu bagi Jokowi, kecil kemungkinannya ada seorang ibu akan mempermalukan anaknya sedemikian rupa. Tapi mungkin dia demi partainya akan berjuang segala rupa atau segala cara untuk memenangkan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Jadi ini memang sebuah pertarungan emosional sekali untuk Ibu Mega yang memang eh, menurut sejarah bahkan lebih berhasil membesarkan sebuah partai politik dibandingkan ayahnya Bung Karno. PNI tidak sebesar PDI Perjuangan, bahkan hingga hari ini PDI Perjuangan dicatat sebagai satu-satunya partai politik yang memiliki elektabilitas tertinggi. Belum pernah ada yang menyaingi 33,3% pada saat pemilu tahun 2000 tahun 99 lalu. Jadi itu luar biasa pencapaiannya Ibu Mega gitu Nanda. Baik, Bang. Kalau kita flashback gitu ya, kita mundur ke pertengahan tahun 2023 kemarin, sebelum Demokrat akhirnya menjatuhkan pilihan untuk mendukung Prabowo. Ini ramai Bang soal mimpi SBY berada satu gerbong dengan Megawati dan Jokowi. Kala itu banyak yang menilai bahwa itu hanya gimmick atau kode bahwa Demokrat akan merapat ke PDIP. Bahkan AHY juga soan ke Puan di detik-detik akhirnya. Namun kemudian malah bergabung bersama dengan Gerindra. Apakah ini bisa menambah bumbu-bumbu konflik, Bang, dari Megawati dan SBY yang kini kaitannya dengan Demokrat bergabung dengan Prabowo? Menurut penilaian Bang Hensat itu seperti apa? Oh, enggak. Ada yang lebih menyakitkan buat Ibu Mega dibandingkan SBY ya. Peran Pak Jokowi itu sendiri dengan Mas Gibran tentunya. Itu lebih dalam lukanya menurut saya. Saya nggak tahu bagaimana Ibu Mega, tapi mengamati saja kelihatannya memang lebih dalam lukanya dibandingkan dengan luka dengan Pak SBY ya. Tapi ya saya nggak tahu sekali lagi. Tapi menurut saya begini, memang di awal itu saya lebih memprediksi PDI Perjuangan atau Demokrat itu akan bergabung dengan PDI Perjuangan dibandingkan dengan Pak Prabowo. Ada dua alasannya. Yang pertama tentang izin Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi mengizinkan Pak Prabowo berkoalisi dengan Demokrat gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah SBY mau gitu kemudian mempopulerkan program-program Pak Jokowi gitu, karena kan Pak Prabowo tegak lurusnya ke Pak Jokowi, tapi ternyata saya salah prediksi tuh. Pak SBY ternyata lebih memilih Pak Prabowo, mungkin juga karena tidak ada gayung bersambut atau belum ada gayung bersambut dari PDI Perjuangan waktu itu. Tapi menurut saya sih terlalu terburu-buru sih kalau saya boleh menilai. eh, Mesin terbesar Demokrat untuk mendapatkan suara itu adalah mesin perubahan. Jadi memang harusnya dia bersama Anies Baswedan bersama-sama mengusung gerakan perubahan gitu ya. Tapi kan sudah diputuskan. Jadi sekarang Pak SBY bergabung dengan Pak Prabowo. Baik, Bang. Prabowo dan Gibran secara elektoral tak cukup kuat di Jawa Timur dibanding Ganjar yang menggandeng Mahfud sebagai figur NU dan Madura. Kemudian Anies dan Caimin yang juga cukup kuat nih Bang di Jawa Timur. Namun koalisi Indonesia Maju dikabarkan sangat optimis karena punya power SBY di Pacitan dan akan mengerahkan Khofifah sebagai panglima perang di Jawa Timur. Apakah memang peluang di Jatim ini akan menjadi medan perang terketat di Pilpres mendatang, Bang? Eh enggak ya, sebetulnya terlalu berlebihan juga makanya justru saat ini saya melihat medan pertempurannya bagi Pak Prabowo dan Mas Ganjar itu ada di Jawa Tengah ya. Karena ada Mas Gibran di Jawa Tengah dan Mas Ganjar yang dengan PDI-nya tentu saja, apalagi dia Jawa Tengah, sebagai gubernur Jawa Tengah berusaha mempertahankan teritorinya. Tapi seorang Gibran kan nggak bisa dianggap remeh, apalagi ada ayahanda yang jadi presiden saat ini. Jadi memang justru menurut saya battleground-nya ada di Jawa Tengah. Pastinya Pak Jokowi sebagai penguasa saat ini ingin sekali membuktikan gitu ya bahwa dengan dirinya berada di kubu Prabowo,
Pak Prabowo bisa memenangkan kontestasi di Jawa Tengah. Gitu. Hmm. Karena buat dia itu akan lebih membanggakan untuk menunjukkan superioritas dia di Jawa Tengah dibandingkan PDI Perjuangan. Nah, kalau kemudian Jawa Timur pasti akan terus-menerus diperjuangkan oleh tiga pasangan calon, tapi yang menarik kita akan melihat bagaimana pertarungan Prabowo versus Ganjar di Jawa Tengah. Siapa kira-kira yang menang? Apakah seorang Jokowi bisa meruntuhkan supremasi PDI Perjuangan di Jawa Tengah? Oke, karena memang Jawa Tengah ini bisa dibilang kandangnya banteng begitu ya Bang. Tapi Jokowi Mhm. juga ingin merebut dan membuktikan bahwa Jokowi ini bisa untuk merebut suara dari Ganjar begitu ya Bang ya. Ya, karena kalau dia tidak berhasil merebut Jawa Tengah, seartinya dia masih berada di bawah PDI Perjuangan kemampuan elektoralnya. Hmm. Walaupun di putaran kedua lalu di 2019 lagi tinggi kepuasan Pak Jokowi di mata rakyat, dia hanya bisa menyumbangkan suara 0,38% ke PDI Perjuangan dibandingkan dengan suara di 2014 lalu gitu. Hmm. Baik Bang, kita kembali lagi ke topik pembicaraan tadi mengenai Megawati yang harus melawan baik dari SBY, Prabowo, dan Jokowi. Kalau tadi kita membahas hubungan antara SBY dan Megawati, kita beralih ke hubungan Megawati dan Prabowo yang tak begitu baik juga, Bang. Meski kini akhirnya Prabowo merapat ke kabinet setelah 2 putaran pemilu, Prabowo menjadi musuh bebuyutan dari PDIP. Kini Prabowo seolah juga menculik begitu putra dari PDIP yakni Jokowi. Apakah ini akan memperburuk hubungan antara Mega dan Prabowo, Bang? Eh, Hubungan Prabowo dan Mega menurut saya sih nggak pernah buruk, juga nggak pernah terlalu baik juga ya. Hubungannya begitu-begitu aja. Persaingan antar parpol, pernah bersama gitu ya. Tapi kan kemudian mereka bersama dan kalah gitu. Jadi artinya itu tidak akan lebih dalam bila mereka menang dan kemudian pisah gitu kan. Nah ini kan Pak Jokowi ini kan menang terus kemudian pisah, itu pasti akan lebih menyakitkan ya. Nanda lebih memahami lah bila perasaan dan isi hati bicara ya dibandingkan saya. Jadi kalau bersama Pak Prabowo kan kalah. Jadi kenangan indahnya nggak terlalu besar lah ya. Tapi kalau kemudian menang terus pisah seperti Megawati dan Pak Jokowi, itu kenangannya kan lebih dalam ya. Jadi kenangan terindahnya tuh ada lah dibandingkan dengan Pak Prabowo. Jadi menurut saya sih tidak terlalu dalam ya, karena eh, apa ya? Ya itu tadi karena kalah ya, jadi kenangan terindahnya nggak ada gitu dibandingkan dengan Pak Jokowi. Paham Oke. ya Pak Sinda ya? Kalau tentang gitu itu. Kalau senyumnya kamu beda tuh. Oke, Bang, sekarang yang menjadi tanda tanya besar sampai saat ini, Pak Jokowi belum pernah bertemu dengan pihak PDIP bahkan dengan Bu Mega setelah Gibran resmi diusung menjadi cawapresnya Prabowo. Perpecahan PDIP tidak bisa dielakkan nih Bang. Fokusnya masyarakat malah kini penasaran dengan adu kuat power dari sang ketum partai Banteng Megawati Soekarno Putri dengan power dari Jokowi sebagai seorang presiden. Nah, kalau menurut Bang Hensat seperti apa konflik antara Bu Mega dan Jokowi? Ya kalau kita sering bersama kemudian akhirnya berpisah, Hmm. itu kan biasanya pihak-pihak yang berpisah itu ingin lebih dulu membuktikan bahwa bisa move on, nggak Hmm. bucin gitu kan. Ya, jadi kalau nggak bisa ketemu ya udah dianggapnya "Ya udah gue juga bisa kok tanpa lu" gitu. Jadi mereka pasti akan menunjukkan bahwa mereka bisa move on. Makanya akhirnya berkegiatan masing-masing kan. Pak Jokowi kemarin ngundang capres-capres. Kalau saya tidak salah Ibu Mega dengan jajaran PDI Perjuangan hari ini nyekar ke Blitar ya, ke makam Bung Karno. Ya itu kan pembuktian-pembuktian bahwa mereka lebih suka move on gitu ya. Dan coba kalau Nanda yang berada di posisi Ibu Mega gitu ya, habis disakiti lah
dihianati gitu ya. Terus kemudian datang ke Ibu Mega tuh mau ngomong apa tuh kan? Paling kan yang mengkhianati kan minta maaf kan, memohon pengertian gitu kan. Itu kan nggak usah ketemu juga udah bisa ditebak. Jadi artinya kalau nggak ketemu juga ya lo mohon pengertian gue, lo mau minta maaf gue ya udah oke gue maafin, tapi kita nggak usah ketemu lah gitu. Kan sama aja aku mau ngomong dong, mau ngomong apa sih? Udah kok aku udah ngerti. Kalau mau ngomong aja WhatsApp lah gitu. Oke, udah puas, udah gue maafin puas kan biasanya gitu kan dah. Itu udah, jadi nggak perlu ketemu lagi gitu. Oke, eh, tapi tadi Bang Hensat menyoroti lebih eh, permasalahan untuk move on gitu ya dan menjalani kesibukan Kehidupan masing-masing. kehidupan masing-masing seperti itu ya. Kalau diberatkan seperti orang pacaran gitu ya Bang ya. Oke, tapi apakah kemungkinan ke depannya di antara Bu Mega dan Jokowi ada aksi saling balas dendam? eh Bukan balas dendam ya menurut saya, tapi memang perjuangan untuk memenangkan jagoannya masing-masing. Pak Jokowi ingin Mas Gibran anaknya menang Mhm, untuk melanjutkan 3 periodenya dia kan, mhm. melanjutkan program-programnya dia yang sudah mungkin dia berjanji dengan banyak sekali investor, dan Ibu Mega juga memenangkan Ganjar. Ini bukan tentang apa tadi bahasa kamu, tapi menurut saya ini sih tentang pembuktian aja gitu ya, pembuktian siapa yang lebih kuat, bukan tentang balas dendam. Teorinya masih sama kayak seperti tadi, dulu-duluan move on aja gitu. Oke, berarti ini bukan sebagai aksi balas dendam, tapi lebih ke pembuktian gitu ya, Bang, setelah Ya, ya, terjadinya konflik di antara mereka seperti itu ya, Bang ya. ya, justru sekarang posisi yang susah tuh Pak SBY, karena dia nggak bisa membuktikan apa-apa kan. Kalau misalnya Prabowo menang atau Mas Gibran menang gitu ya, dia nggak bisa juga ngeklaim bahwa eh, Gibran menang karena Demokrat ada di situ, nggak bisa gitu. Kenapa? Karena ya bapaknya Gibran penguasa saat ini, dia punya kedikjayaan dan kekuatan lebih dahsyat dibandingkan SBY. Tapi kalau Ibu Mega, Ganjar menang, dia bisa tepuk dada juga. This is me gitu ya. Saya masih bisa diandalkan untuk memenangkan kader saya gitu. Nah yang paling seru juga Mas Anies gitu. Mas Anies dengan Muhaimin Iskandar gitu ya. Dengan slogan Aminnya itu kalau menang ya dia bisa bilang bahwa ya kami menang karena rakyat, bukan karena tokoh-tokoh yang ada di belakang kami, kira-kira gitu. Baik, Bang, terakhir nih sebagai closing statement juga dari Bang Hensat. Ke depan Ya, kira-kira kejutan-kejutan di dinamika politik jelang Pilpres ini apa yang sekiranya menurut Bang Hensat akan terjadi? Mengingat nih oke. Bang, PDIP belum bersikap tegas, Jokowi juga seolah adem ayem, kemudian ada pula yang terkait menunggu putusan MK pada Selasa besok. Apa yang kira-kira kejutan yang akan terjadi menurut Bang Hensat? Kejutan itu akan ada ya bila di antara Prabowo dan Ganjar itu ada yang kalah duluan di putaran pertama. Itu kejutan tuh. Jadi artinya selama ini kan Anies Baswedan tidak terlalu diperhitungkan ya, karena di berbagai hasil survei masih tertinggal. Tapi bila kemudian Anies Baswedan berhasil meyakinkan masyarakat dengan slogan perubahan itu, kemudian mewujudkan eh, dalam kertas suara atau menghitungan suara hal seperti yang dicapai oleh Anies Baswedan di berbagai safarinya yang memang banyak sekali orang berkumpul, dan kemudian akhirnya dia bisa menyeruak mendapatkan lebih dari 35%, artinya antara Prabowo dan Ganjar kalah. Nah itu baru kejutan. Hmm. Nanti kita akan lihat gitu kemana misalnya Pak Prabowo kalah ya, karena resistensi terhadap Gibran ini begitu besar, tidak ingin rakyat Indonesia ada nepotisme, tidak ingin rakyat Indonesia dilecehkan ya. Ini kan seperti ditantang nih oleh Gibran. Nih rakyat Indonesia, lihat saya maju, Anda mau apa? Kayak gitu-gitulah kira-kira. Dan kemudian resistennya besar dan Pak Prabowo kalah gitu ya. Nah ini menarik. Kemana suara Pak Prabowo? Apakah akan ke Ganjar Pranowo gitu ya? Artinya Pak Jokowi akan datang soan ke Ibu Mega. Nyun sewu Ibu, saya salah, saya kemarin jalan sendiri gitu ya. Kemudian seluruh pendukungnya diserahkan kepada Ibu Mega, atau justru kebalikannya, karena kesel dikalahkan oleh Ganjar, akhirnya diarahkan ke Anies Baswedan. Nah kalau udah begini kan Anies akan menjadi
kuda hitam yang bisa memenangkan Pilpres. Nah, itu kejutan. Nanti kita lihat bersama-sama kejutan apa di Ya, Pres yang akan semakin seru ke depannya. Sekali lagi terima kasih Bang Hansat atas waktunya baik sudah Nanda, terima kasih banyak. bersama saya di Tribun News on Focus. Semoga kita bisa berbincang di kesempatan lain waktu. Terima kasih Bang Hansat. Sama-sama Nanda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tribuners, demikian Tribun on Focus. Hari ini saya Maria Nanda Bestatu yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Justru sekarang posisi yang susah tuh Pak SBY. Karena dia nggak bisa membuktikan apa-apa kan. Kalau misalnya Prabowo menang atau Mas Gibran menang gitu ya, dia nggak bisa juga ngeklaim bahwa eh, Gibran menang karena Demokrat ada di situ, nggak bisa gitu. Kenapa? Karena ya bapaknya Gibran penguasa saat ini, dia punya kedikjayaan dan kekuatan lebih dahsyat dibandingkan SBY. Tapi kalau Ibu Mega, Ganjar menang, dia bisa tepuk dada juga. This is me gitu ya. Saya masih bisa diandalkan untuk memenangkan kader saya gitu. Halo Tribuners, Tribun on Focus kembali menjumpai Anda bersama saya Maria Nanda. Tribuners, dunia politik masih memanas menjelang Pilpres 2024 mendatang. Terlebih kini Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sedang dilanda masalah baik dari internal maupun eksternal. Pasalnya Megawati harus melawan 3 mantan koleganya yakni Susilo Bambang Yudhoyono, Prabowo Subianto, dan Joko Widodo. Mengenai situasi ini, hari ini kita akan membahasnya bersama dengan pendiri lembaga kedai kopi, ada Bang Henry Satrio atau yang lebih akrab disapa Bang Hensat. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Halo Bang Hensat. Halo Nanda, apa kabar? Baik, Sehat ya? sehat alhamdulillah. Gimana Alhamdulillah. Bang Hensat? Ya oke, baik-baik aja. Sebelumnya terima kasih banyak Bang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung lagi bersama kami di Tribun on Focus hari ini. Sama-sama Nanda. Langsung aja Bang, kita mau bahas tadi seperti yang pengantar, meskipun masih menjadi isu, tapi publik sudah banyak yang menilai ya bahwa Jokowi berada di pihak Prabowo dan Gibran di Pilpres 2024 mendatang. Dengan demikian Megawati di PDIP yang mengusung Ganjar Mahfud bisa dikatakan akan bertarung nih melawan 3 tokoh yang pernah sangat dekat dengan dirinya, namun kini menjadi lawan politik di antaranya seperti tadi yang sudah saya sampaikan ada SBY, Prabowo, dan Jokowi yang belakangan memang dikabarkan renggang dengan Sang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Ini bakal seru Bang untuk dinamika ke depannya. Kira-kira menurut Bang Hensat apa yang terjadi? Iya, sejak awal saya mengatakan bahwa Pilpres 2024 ini sebetulnya adalah pertarungan antara 3 presiden, SBY gitu ya, Bu Mega dan Pak Jokowi. Sebelum Mas Anies berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, saya menyebutkan bahwa ada SBY di Anies, kemudian ada ada Bu Mega di Ganjar, dan kemudian ada Pak Jokowi di Prabowo. Tapi memang dengan konstelasinya berubah, ya saat ini hanya Anies Baswedan yang tidak punya presiden gitu ya. Nah, Mas Ganjar masih ada Ibu Megawati Soekarno Putri, dan kemudian Pak Prabowo tentunya ada 2 presiden di sana, Pak SBY dan Pak Jokowi. Ini sih memang ya agak lucu ya melihat bagaimana Pak SBY posisinya, karena Demokrat 10 tahun atau 9 tahun belakangan ini menjadi oposisi, kerap mengkritik kebijakan Pak Jokowi, bahkan Pak Jokowi pun kerap mengkritik peninggalan kebijakan-kebijakan dari SBY, tapi di 2024 ini SBY nampaknya diharuskan oleh keadaan untuk berkampanye demi Gibran. Jadi artinya dia akan berkampanye untuk Mas Gibran, dan tentu saja ya dia harus berkampanye untuk program-program Jokowi. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi saat ini sebetulnya bukan tentang mindsetnya, tapi bagaimana tentang pengaruh para tokoh-tokoh yang tadi Nanda sudah sebutkan, bagaimana pengaruh Megawati untuk memenangkan Ganjar Pranowo, dan bagaimana pengaruh Prabowo, Jokowi, dan SBY bagi pemenangan Pak Prabowo. Pak Prabowo kan
kembali hadir di Pilpres 2024 sebagai pasangan sebagai tokoh yang paling senior ya, paling senior kemudian paling berpengalaman dalam Pilpres 2024, maka tentu saja pengalaman dia kalah tidak bisa dianggap remeh karena akan memiliki banyak sekali catatan. Ditambah dua tokoh lainnya, Pak SBY dan Jokowi yang belum pernah kalah. Jadi ada catatan kalah terus dan catatan menang terus gitu ya, yang akan digabungkan untuk strategi pemenangan seorang Prabowo. Apalagi Prabowo saat ini istimewa pasangannya, jadi selama ini kalah terus dan sekarang dibantu oleh anak presiden untuk menjadi eh, kontestan dalam Pilpres 2024. Nah, pengaruh Pak eh, Jokowi dan Pak SBY di Prabowo tentu saja tidak sesignifikan pengaruh Ibu Mega untuk Ganjar Pranowo. Karena Ganjar Pranowo mau tidak mau memang masih mengandalkan mesin partai dari PDI Perjuangan, sehingga peran Ibu Mega sangat signifikan. Sementara di kubu Pak Prabowo, peran SBY menurut saya dengan segala hormat tidak terlalu signifikan dibandingkan peran Pak Jokowi, apalagi Pak Jokowi diwakili langsung oleh anaknya. Jadi kalau kita bicara tentang netralitas Pak Jokowi diuji pada Pilpres 2024, kalau menurut saya statement itu ketinggian, Nanda. Jadi ya kalau mau dicoba-coba sih boleh-boleh aja, tapi menurut saya keinginan Mas Anies untuk menghadirkan atau telah meminta Pak Jokowi untuk menghadirkan sebuah pemilu yang netral, pilpres yang netral, akan jauh panggang dari api. Karena bagaimanapun juga seorang ayah kecil kemungkinannya tidak membantu anaknya dalam sebuah kompetisi sehingga anaknya bisa menang. Gitu kira-kira, Nanda. Oke, baik Bang. Kalau dilihat pengkhianatan SBY di Pilpres tahun 2004 lalu dinilai tidak begitu semenyakitkan dengan pengkhianatan Jokowi yang dilakukan saat ini. Gimana menurut Bang Hensat sebagai Oh pengamat? iya, karena ada dua catatan saya. Yang pertama, hubungan Ibu Mega dan Pak SBY itu lebih ke hubungan profesional. Pak SBY dibesarkan oleh TNI, kemudian diberikan kesempatan oleh Pak Gus Dur dan Ibu Mega masuk ke dalam kabinet kalau saya tidak salah. Kemudian akhirnya mendirikan partai politik dan melawan Ibu Mega. Tapi Ibu Megawati itu luar biasa karena dia mengerti betul tentang demokrasi, sehingga walaupun dia punya kekuatan saat itu untuk melarang atau mencegah atau menghalang-halangi SBY maju di perhelatan 2004, dia tidak menggunakan powernya saat itu, tapi dia mengizinkan SBY untuk bertanding melawan dirinya. Tapi hubungan dengan Pak Jokowi eh, jauh lebih dalam dibandingkan hubungan Megawati dengan SBY. Hubungan Megawati dengan Pak Jokowi itu dimulai dari Pak Jokowi bukan siapa-siapa. Jadi memang diberikan tiket Solo, kemudian Jakarta, bahkan presiden dianggap salah satu kader terbaik yang dimiliki oleh PDI Perjuangan. Jadi ibaratnya Megawati adalah seorang ibu yang membesarkan sosok Jokowi dan juga membesarkan sosok Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution. Jadi memang ketiganya dibesarkan oleh Ibu Mega. Jadi berbeda kedalaman tautan ya antara Ibu Mega dengan Pak SBY dengan Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Nah, apakah kemudian keinginan melawan atau menggagalkan Jokowi itu besar saat ini di Ibu Mega, itu yang masih jadi misteri. Karena kalau kita berkaca bahwa Ibu Mega adalah seorang ibu bagi Jokowi, kecil kemungkinannya ada seorang ibu akan mempermalukan anaknya sedemikian rupa. Tapi mungkin dia demi partainya akan berjuang segala rupa atau segala cara untuk memenangkan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Jadi ini memang sebuah pertarungan emosional sekali untuk Ibu Mega yang memang uh, menurut sejarah bahkan lebih berhasil membesarkan sebuah partai politik
dibandingkan ayahnya Bung Karno. PNI tidak sebesar PDI Perjuangan, bahkan hingga hari ini PDI Perjuangan dicatat sebagai satu-satunya partai politik yang memiliki elektabilitas tertinggi. Belum pernah ada yang menyaingi 33,3% pada saat pemilu tahun 99 lalu. Jadi itu luar biasa pencapaiannya Ibu Mega gitu, Nanda. Baik, Bang. Kalau kita flashback gitu ya, kita mundur ke pertengahan tahun 2023 kemarin, sebelum Demokrat akhirnya menjatuhkan pilihan untuk mendukung Prabowo. Ini ramai, Bang, soal mimpi SBY berada satu gerbong dengan Megawati dan Jokowi. Kala itu banyak yang menilai bahwa itu hanya gimmick atau kode bahwa Demokrat akan merapat ke PDIP. Bahkan AHY juga soan ke Puan di detik-detik akhirnya. Namun kemudian malah bergabung bersama dengan Gerindra. Apakah ini bisa menambah bumbu-bumbu konflik, Bang, dari Megawati dan SBY yang kini kaitannya dengan Demokrat bergabung dengan Prabowo? Menurut penilaian Bang Hensat itu seperti apa? Oh, enggak. Ada yang lebih menyakitkan buat Ibu Mega dibandingkan SBY ya. Peran Pak Jokowi itu sendiri dengan Mas Gibran tentunya. Itu lebih dalam lukanya menurut saya. Saya nggak tahu bagaimana Ibu Mega, tapi mengamati saja kelihatannya memang lebih dalam lukanya dibandingkan dengan luka dengan Pak SBY ya. Tapi ya saya nggak tahu sekali lagi. Tapi menurut saya begini, memang di awal itu saya lebih memprediksi PDI Perjuangan atau Demokrat itu akan bergabung dengan PDI Perjuangan dibandingkan dengan Pak Prabowo. Ada dua alasannya. Yang pertama tentang izin Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi mengizinkan Pak Prabowo berkoalisi dengan Demokrat gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah SBY mau gitu kemudian mempopulerkan program-program Pak Jokowi gitu. Karena kan Pak Prabowo tegak lurusnya ke Pak Jokowi. Tapi ternyata saya salah prediksi tuh. Pak SBY ternyata lebih memilih Pak Prabowo. Mungkin juga karena tidak ada gayung bersambut atau belum ada gayung bersambut dari PDI Perjuangan waktu itu. Tapi menurut saya sih terlalu terburu-buru sih. Kalau saya boleh menilai eh, mesin terbesar Demokrat untuk mendapatkan suara itu adalah mesin perubahan. Jadi memang harusnya dia bersama Anies Baswedan bersama-sama mengusung gerakan perubahan gitu ya. Tapi kan sudah diputuskan. Jadi sekarang Pak SBY bergabung dengan Pak Prabowo. Baik, Bang. Prabowo dan Gibran secara elektoral tak cukup kuat di Jawa Timur dibanding Ganjar yang menggandeng Mahfud sebagai figur NU dan Madura. Kemudian Anies dan Caimin yang juga cukup kuat nih, Bang, di Jawa Timur. Namun koalisi Indonesia Maju dikabarkan sangat optimis karena punya power SBY di Pacitan dan akan mengerahkan Khofifah sebagai panglima perang di Jawa Timur. Apakah memang peluang di Jatim ini akan menjadi medan perang terketat di Pilpres mendatang, Bang? Uh, enggak ya, sebetulnya terlalu berlebihan juga makanya. Justru saat ini saya melihat medan pertempurannya bagi Pak Prabowo dan Mas Ganjar itu ada di Jawa Tengah ya. Karena ada Mas Gibran di Jawa Tengah dan Mas Ganjar yang dengan PDI-nya tentu saja, apalagi dia Jawa Tengah, sebagai gubernur Jawa Tengah berusaha mempertahankan teritorinya. Tapi seorang Gibran kan nggak bisa dianggap remeh, apalagi ada ayahanda yang jadi presiden saat ini. Jadi memang justru menurut saya battleground-nya ada di Jawa Tengah. Pastinya Pak Jokowi sebagai penguasa saat ini ingin sekali membuktikan gitu ya bahwa dengan dirinya berada di kubu Pak Prabowo bisa memenangkan kontestasi di Jawa Tengah. Gitu. Karena buat dia itu akan lebih membanggakan untuk menunjukkan superioritas dia di Jawa Tengah dibandingkan PDI Perjuangan. Nah, kalau kemudian Jawa Timur pasti akan terus-menerus diperjuangkan oleh tiga pasangan calon, tapi yang menarik kita akan melihat bagaimana pertarungan Prabowo versus Ganjar di Jawa Tengah. Siapa kira-kira yang menang? Apakah seorang Jokowi bisa meruntuhkan supremasi PDI Perjuangan di Jawa Tengah? Oke, karena memang Jawa Tengah ini
bisa dibilang kandangnya banteng begitu ya Bang. Tapi Jokowi juga ingin merebut dan membuktikan bahwa Jokowi ini bisa untuk merebut suara dari Ganjar begitu ya Bang ya. Ya, karena kalau dia tidak berhasil merebut Jawa Tengah, seartinya dia masih berada di bawah PDI Perjuangan kemampuan elektoralnya. Hmm. Walaupun di putaran kedua lalu di 2019 lagi tinggi kepuasan Pak Jokowi di mata rakyat, dia hanya bisa menyumbangkan suara 0,38% ke PDI Perjuangan dibandingkan dengan suara di 2014 lalu gitu. Baik Bang, kita kembali lagi ke topik pembicaraan tadi mengenai Megawati yang harus melawan baik dari SBY, Prabowo, dan Jokowi. Kalau tadi kita membahas hubungan antara SBY dan Megawati, kita beralih ke hubungan Megawati dan Prabowo yang tak begitu baik juga Bang. Meski kini akhirnya Prabowo merapat ke kabinet setelah 2 putaran pemilu, Prabowo menjadi musuh bebuyutan dari PDIP. Kini Prabowo seolah juga menculik begitu putra dari PDIP yakni Jokowi. Apakah ini akan memperburuk hubungan antara Mega dan Prabowo, Bang? Eh, Hubungan Prabowo dan Mega menurut saya sih nggak pernah buruk, juga nggak pernah terlalu baik juga ya. Hubungannya begitu-begitu aja. Persaingan antar parpol, pernah bersama gitu ya. Tapi kan kemudian mereka bersama dan kalah gitu. Jadi artinya itu tidak akan lebih dalam bila mereka menang dan kemudian pisah gitu kan. Nah ini kan Pak Jokowi ini kan menang terus kemudian pisah, itu pasti akan lebih menyakitkan ya. Anda lebih memahami lah bila perasaan dan isi hati bicara ya dibandingkan saya. Jadi kalau bersama Pak Prabowo kan kalah, jadi kenangan indahnya nggak terlalu besar lah ya. Tapi kalau kemudian menang terus pisah seperti Megawati dan Pak Jokowi, itu kenangannya kan lebih dalam ya. Jadi kenangan terindahnya tuh ada lah dibandingkan dengan Pak Prabowo. Jadi menurut saya sih tidak terlalu dalam ya, karena eh, apa ya, ya itu tadi karena kalah ya, jadi kenangan terindahnya nggak ada gitu dibandingkan dengan Pak Jokowi. Paham Oke. ya Mas Indah ya kalau tentang gitu itu. Karena senyumnya kamu beda tuh. Oke, Bang, sekarang yang menjadi tanda tanya besar sampai saat ini, Pak Jokowi belum pernah bertemu dengan pihak PDIP bahkan dengan Bu Mega setelah Gibran resmi diusung menjadi cawapresnya Prabowo. Perpecahan PDIP tidak bisa dielakkan nih Bang. Fokusnya masyarakat malah kini penasaran dengan adu kuat power dari sang ketum partai Banteng Megawati Soekarno Putri dengan power dari Jokowi sebagai seorang presiden. Nah, kalau menurut Bang Hensat seperti apa konflik antara Bu Mega dan Jokowi? Ya kalau kita sering bersama kemudian akhirnya berpisah, itu kan biasanya pihak-pihak yang berpisah itu ingin lebih dulu membuktikan bahwa bisa move on, nggak bucin gitu kan. Ya jadi kalau nggak bisa ketemu ya udah dianggapnya "Ya udah gue juga bisa kok tanpa lu" gitu. Jadi mereka pasti akan menunjukkan bahwa mereka bisa move on. Makanya akhirnya berkegiatan masing-masing kan. Pak Jokowi kemarin ngundang capres-capres. Kalau saya tidak salah Ibu Mega dengan jajaran PDI Perjuangan hari ini nyekar ke Blitar ya, ke makam Bung Karno. Ya itu kan pembuktian-pembuktian bahwa mereka lebih suka move on gitu ya. Dan coba kalau Anda yang berada di posisi Ibu Mega gitu ya, eh, habis disakiti lah, dihianati gitu ya, terus kemudian datang ke Ibu Mega tuh mau ngomong apa tuh kan? Paling kan yang mengkhianati kan minta maaf kan, memohon pengertian gitu kan. Itu kan nggak usah ketemu juga udah bisa ditebak. Jadi artinya kalau nggak ketemu juga ya lo mohon pengertian gue, lo mau minta maaf gue ya udah oke gue maafin, tapi kita nggak usah ketemu lah gitu. Kan sama aja aku mau ngomong dong, mau ngomong apa sih, udah kok aku udah ngerti. Kalau mau ngomong aja WhatsApp lah gitu. Oke, udah puas, udah gue maafin puas kan biasanya gitu kan dah. Itu udah, jadi nggak perlu ketemu lagi gitu. Oke, uh, tapi tadi Bang Hensat menyoroti lebih uh,
permasalahan untuk move on gitu ya dan menjalani kesibukan Kehidupan masing-masing. kehidupan masing-masing seperti itu ya. Kalau diberatkan seperti orang pacaran gitu ya Bang ya. Oke, tapi apakah kemungkinan ke depannya di antara Bu Mega dan Jokowi ada aksi saling balas dendam? Eh, Bukan balas dendam ya menurut saya, tapi memang perjuangan untuk memenangkan jagoannya masing-masing. Pak Jokowi ingin Mas Gibran anaknya menang untuk melanjutkan 3 periodenya dia kan, melanjutkan program-programnya dia yang sudah mungkin dia berjanji dengan banyak sekali investor, dan Ibu Mega juga memenangkan Ganjar. Ini bukan tentang apa tadi bahasa kamu, tapi menurut saya ini sih tentang pembuktian aja gitu ya, pembuktian siapa yang lebih kuat, bukan tentang balas dendam. Teorinya masih sama kayak seperti tadi, duluan move on aja gitu. Oke, berarti ini bukan sebagai aksi balas dendam, tapi lebih ke pembuktian gitu ya, Bang, setelah Ya, ya, terjadinya konflik di antara mereka seperti itu ya, Bang ya. ya, justru sekarang posisi yang susah tuh Pak SBY, karena dia nggak bisa membuktikan apa-apa kan. Kalau misalnya Prabowo menang atau Mas Gibran menang gitu ya, dia nggak bisa juga ngeklaim bahwa eh, Gibran menang karena Demokrat ada di situ, nggak bisa gitu. Kenapa? Karena ya bapaknya Gibran penguasa saat ini, dia punya kedikjayaan dan kekuatan lebih dahsyat dibandingkan SBY. Tapi kalau Ibu Mega, Ganjar menang, dia bisa tepuk dada juga. This is me gitu ya. Saya masih bisa diandalkan untuk memenangkan kader saya gitu. Nah, yang paling seru juga Mas Anies gitu. Mas Anies dengan Muhaimin Iskandar gitu ya. Dengan slogan Aminnya itu, kalau menang ya dia bisa bilang bahwa ya kami menang karena rakyat, bukan karena tokoh-tokoh yang ada di belakang kami, kira-kira gitu. Baik, Bang, terakhir nih sebagai closing statement juga dari Bang Hensat. Ke depan Ya, kira-kira kejutan-kejutan di dinamika politik jelang Pilpres ini apa yang sekiranya menurut Bang Hensat akan terjadi? Mengingat nih oke. Bang, PDIP belum bersikap tegas, Jokowi juga seolah adem ayem, kemudian ada pula yang terkait menunggu putusan MK pada Selasa besok. Apa yang kira-kira kejutan yang akan terjadi menurut Bang Hensat? Kejutan itu akan ada ya bila di antara Prabowo dan Ganjar itu ada yang kalah duluan di putaran pertama. Itu kejutan tuh. Jadi artinya selama ini kan Anies Baswedan tidak terlalu diperhitungkan ya, karena di berbagai hasil survei masih tertinggal. Tapi bila kemudian Anies Baswedan berhasil meyakinkan masyarakat dengan slogan perubahan itu, kemudian mewujudkan dalam kertas suara atau menghitungan suara hal seperti yang dicapai oleh Anies Baswedan di berbagai safarinya yang memang banyak sekali orang berkumpul, dan kemudian akhirnya dia bisa menyeruak mendapatkan lebih dari 35%, artinya antara Prabowo dan Ganjar kalah. Nah, itu baru kejutan. Nanti kita akan lihat gitu kemana misalnya Pak Prabowo kalah ya, karena resistensi terhadap Gibran ini begitu besar, tidak ingin rakyat Indonesia ada nepotisme, tidak ingin rakyat Indonesia dilecehkan ya. Ini kan seperti ditantang nih oleh Gibran. Nih rakyat Indonesia, lihat saya maju, Anda mau apa? Kayak gitu-gitulah kira-kira. Dan kemudian resistennya besar dan Pak Prabowo kalah gitu ya. Nah, ini menarik. Kemana suara Pak Prabowo? Apakah akan ke Ganjar Pranowo gitu ya? Artinya Pak Jokowi akan datang sowan ke Ibu Mega, nyun sewu Ibu, saya salah, saya kemarin jalan sendiri gitu ya. Kemudian seluruh pendukungnya diserahkan kepada Ibu Mega, atau justru kebalikannya, karena kesel dikalahkan oleh Ganjar, akhirnya diarahkan ke Anies Baswedan. Nah, kalau udah begini kan Anies akan menjadi kuda hitam yang bisa memenangkan Pilpres. Nah, itu kejutan. Nanti kita lihat bersama-sama kejutan apa di Ya, Pres yang akan semakin seru ke depannya. Sekali lagi terima kasih Bang Hensat atas waktunya baik sudah Nanda, terima kasih banyak. bersama saya di Tribun News on Focus. Semoga kita bisa berbincang di kesempatan lain waktu. Terima kasih Bang Hensat. Sama-sama Nanda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tribunas, demikian Tribun on Focus. Hari ini saya Maria Nanda Bestatu yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Justru sekarang posisi yang susah tuh Pak SBY,
karena dia nggak bisa membuktikan apa-apa kan. Kalau misalnya Prabowo menang atau Mas Gibran menang gitu ya, dia nggak bisa juga ngeklaim bahwa eh, Gibran menang karena Demokrat ada di situ, nggak bisa gitu. Kenapa? Karena ya bapaknya Gibran penguasa saat ini, dia punya kedikjayaan dan kekuatan lebih dahsyat dibandingkan SBY. Tapi kalau Ibu Mega, Ganjar menang, dia bisa tepuk dada juga. This is me gitu ya. Saya masih bisa diandalkan untuk memenangkan kader saya gitu. Halo Tribuners, Tribun on Fokus kembali menjumpai Anda bersama saya Maria Nanda. Tribuners, dunia politik masih memanas menjelang Pilpres 2024 mendatang. Terlebih kini Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sedang dilanda masalah baik dari internal maupun eksternal. Pasalnya Megawati harus melawan 3 mantan koleganya yakni Susilo Bambang Yudhoyono, Prabowo Subianto, dan Joko Widodo. Mengenai situasi ini, hari ini kita akan membahasnya bersama dengan pendiri lembaga Kedai Kopi, ada Bang Henry Satrio atau yang lebih akrab disapa Bang Hensat. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Halo Bang Hensat. Halo Nanda, apa kabar? Baik, Sehat ya? sehat alhamdulillah. Gimana Alhamdulillah. Bang Hensat? Ya oke, baik-baik aja. Sebelumnya terima kasih banyak Bang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung lagi bersama kami di Tribun on Fokus hari ini. Sama-sama, Nanda. Langsung aja Bang, kita mau bahas tadi seperti yang pengantar, meskipun masih menjadi isu, tapi publik sudah banyak yang menilai ya bahwa Jokowi berada di pihak Prabowo dan Gibran di Pilpres 2024 mendatang. Dengan demikian Megawati di PDIP yang mengusung Ganjar Mahfud bisa dikatakan akan bertarung nih melawan 3 tokoh yang pernah sangat dekat dengan dirinya, namun kini menjadi lawan politik di antaranya seperti tadi yang sudah saya sampaikan ada SBY, Prabowo, dan Jokowi yang belakangan memang dikabarkan renggang dengan Sang Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Ini bakal seru Bang untuk dinamika ke depannya. Kira-kira menurut Bang Hensat apa yang terjadi? Iya, sejak awal saya mengatakan bahwa Pilpres 2024 ini sebetulnya adalah pertarungan antara 3 presiden, SBY gitu ya, Bu Mega dan Pak Jokowi. Sebelum Mas Anies berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, saya menyebutkan bahwa ada SBY di Anies, kemudian ada ada Bu Mega di Ganjar, dan kemudian ada Pak Jokowi di Prabowo. Tapi memang dengan konstelasinya berubah, ya saat ini hanya Anies Baswedan yang tidak punya presiden gitu ya. Nah, Mas Ganjar masih ada Ibu Megawati Soekarno Putri, dan kemudian Pak Prabowo tentunya ada 2 presiden di sana, Pak SBY dan Pak Jokowi. Ini sih memang ya agak lucu ya melihat bagaimana Pak SBY posisinya, karena Demokrat 10 tahun atau 9 tahun belakangan ini menjadi oposisi, kerap mengkritik kebijakan Pak Jokowi, bahkan Pak Jokowi pun kerap mengkritik peninggalan kebijakan-kebijakan dari SBY, tapi di 2024 ini SBY nampaknya diharuskan oleh keadaan untuk berkampanye demi Gibran. Jadi artinya dia akan berkampanye untuk Mas Gibran, dan tentu saja ya dia harus berkampanye untuk program-program Jokowi. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi saat ini sebetulnya bukan tentang mindsetnya, tapi bagaimana tentang pengaruh para tokoh-tokoh yang tadi Nanda sudah sebutkan, bagaimana pengaruh Megawati untuk memenangkan Ganjar Pranowo, dan bagaimana pengaruh Prabowo, Jokowi, dan SBY bagi pemenangan Pak Prabowo. Pak Prabowo kan kembali hadir di Pilpres 2024 sebagai pasangan sebagai tokoh yang paling senior ya, kemudian paling berpengalaman dalam Pilpres 2024, maka tentu saja pengalaman dia kalah tidak bisa dianggap remeh karena akan memiliki banyak sekali catatan. Ditambah 2 tokoh lainnya, Pak SBY dan Jokowi, yang belum pernah kalah. Jadi ada catatan kalah terus dan catatan menang terus gitu ya, yang akan digabungkan untuk strategi pemenangan seorang Prabowo. Apalagi Prabowo
saat ini istimewa pasangannya. Jadi selama ini kalah terus dan sekarang dibantu oleh anak presiden untuk menjadi eh, kontestan dalam Pilpres 2024. Nah, pengaruh Pak eh, Jokowi dan Pak SBY di Prabowo tentu saja tidak sesignifikan pengaruh Ibu Mega untuk Ganjar Pranowo. Karena Ganjar Pranowo mau tidak mau memang masih mengandalkan mesin partai dari PDI Perjuangan, sehingga peran Ibu Mega sangat signifikan. Sementara di kubu Pak Prabowo, peran SBY menurut saya eh, dengan segala hormat tidak terlalu signifikan dibandingkan peran Pak Jokowi, apalagi Pak Jokowi diwakili langsung oleh anaknya. Jadi kalau kita bicara tentang netralitas Pak Jokowi diuji pada Pilpres 2024, kalau menurut saya statement itu ketinggian, Nanda. Jadi ya kalau mau dicoba-coba sih boleh-boleh aja, tapi menurut saya keinginan Mas Anies untuk menghadirkan atau telah meminta Pak Jokowi untuk menghadirkan sebuah pemilu yang netral, pilpres yang netral, akan jauh panggang dari api. Karena bagaimanapun juga seorang ayah kecil kemungkinannya tidak membantu anaknya dalam sebuah kompetisi sehingga anaknya bisa menang. Gitu kira-kira, Nanda. Oke, baik Bang. Kalau dilihat pengkhianatan SBY di Pilpres tahun 2004 lalu dinilai tidak begitu semenyakitkan dengan pengkhianatan Jokowi yang dilakukan saat ini. Gimana menurut Bang Hensat sebagai Oh pengamat? iya, karena ada dua catatan saya. Yang pertama, hubungan Ibu Mega dan Pak SBY itu lebih ke hubungan profesional. Pak SBY dibesarkan oleh TNI, kemudian diberikan kesempatan oleh Pak Gus Dur dan Ibu Mega masuk ke dalam kabinet kalau saya tidak salah. Kemudian akhirnya mendirikan partai politik dan melawan Ibu Mega. Tapi Ibu Megawati itu luar biasa karena dia mengerti betul tentang demokrasi, sehingga walaupun dia punya kekuatan saat itu untuk melarang atau mencegah atau menghalang-halangi SBY maju di perhelatan 2004, dia tidak menggunakan powernya saat itu, tapi dia mengizinkan SBY untuk bertanding melawan dirinya. Tapi hubungan dengan Pak Jokowi eh, jauh lebih dalam dibandingkan hubungan Megawati dengan SBY. Hubungan Megawati dengan Pak Jokowi itu dimulai dari Pak Jokowi bukan siapa-siapa. Jadi memang diberikan tiket Solo, kemudian Jakarta, bahkan presiden dianggap salah satu kader terbaik yang dimiliki oleh PDI Perjuangan. Jadi ibaratnya Megawati adalah seorang ibu yang membesarkan sosok Jokowi dan juga membesarkan sosok Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution. Jadi memang ketiganya dibesarkan oleh Ibu Mega. Jadi berbeda kedalaman tautan ya antara Ibu Mega dengan Pak SBY dengan Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Nah, apakah kemudian keinginan melawan atau menggagalkan Jokowi itu besar saat ini di Ibu Mega, itu yang masih jadi misteri. Karena kalau kita berkaca bahwa Ibu Mega adalah seorang ibu bagi Jokowi, kecil kemungkinannya ada seorang ibu akan mempermalukan anaknya sedemikian rupa. Tapi mungkin dia demi partainya akan berjuang segala rupa atau segala cara untuk memenangkan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Jadi ini memang sebuah pertarungan emosional sekali untuk Ibu Mega yang memang eh, menurut sejarah bahkan lebih berhasil membesarkan sebuah partai politik dibandingkan ayahnya Bung Karno. PNI tidak sebesar PDI Perjuangan, bahkan hingga hari ini PDI Perjuangan dicatat sebagai satu-satunya partai politik yang memiliki elektabilitas tertinggi. Belum pernah ada yang menyaingi 33,3% pada saat pemilu tahun 99 lalu. Jadi itu luar biasa pencapaiannya Ibu Mega gitu, Nanda.
Baik Bang, kalau kita flashback gitu ya, kita mundur ke pertengahan tahun 2023 kemarin, sebelum Demokrat akhirnya menjatuhkan pilihan untuk mendukung Prabowo. Ini ramai Bang soal mimpi SBY berada satu gerbong dengan Megawati dan Jokowi. Kala itu banyak yang menilai bahwa itu hanya gimmick atau kode bahwa Demokrat akan merapat ke PDIP. Bahkan AHY juga soan ke Puan di detik-detik akhirnya. Namun kemudian malah bergabung bersama dengan Gerindra. Apakah ini bisa menambah bumbu-bumbu konflik, Bang, dari Megawati dan SBY yang kini kaitannya dengan Demokrat bergabung dengan Prabowo? Menurut penilaian Bang Hensat itu seperti apa? Oh, enggak. Ada yang lebih menyakitkan buat Ibu Mega dibandingkan SBY ya. Peran Pak Jokowi itu sendiri dengan Mas Gibran tentunya. Itu lebih dalam lukanya menurut saya. Saya nggak tahu bagaimana Ibu Mega, tapi mengamati saja kelihatannya memang lebih dalam lukanya dibandingkan dengan luka dengan Pak SBY ya. Tapi ya saya nggak tahu sekali lagi. Tapi menurut saya begini, memang di awal itu Mhm. saya lebih memprediksi PDI Perjuangan atau Demokrat itu akan bergabung dengan PDI Perjuangan dibandingkan dengan Pak Prabowo. Ada dua alasannya. Yang pertama tentang izin Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi mengizinkan Pak Prabowo berkoalisi dengan Demokrat gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah SBY mau gitu kemudian mempopulerkan program-program Pak Jokowi gitu, karena kan Pak Prabowo tegak lurusnya ke Pak Jokowi, tapi ternyata saya salah prediksi tuh. Pak SBY ternyata lebih memilih Pak Prabowo, mungkin juga karena tidak ada gayung bersambut atau belum ada gayung bersambut dari PDI Perjuangan waktu itu. Tapi menurut saya sih terlalu terburu-buru sih kalau saya boleh menilai. eh, Mesin terbesar Demokrat untuk mendapatkan suara itu adalah mesin perubahan. Jadi memang harusnya dia bersama Anies Baswedan bersama-sama mengusung gerakan perubahan gitu ya. Tapi kan sudah diputuskan. Jadi sekarang Pak SBY bergabung dengan Pak Prabowo. Mm-mm. Baik Bang, Prabowo dan Gibran secara elektoral tak cukup kuat di Jawa Timur dibanding Ganjar yang menggandeng Mahfud sebagai figur NU dan Madura. Kemudian Anies dan Caimin yang juga cukup kuat nih Bang di Jawa Timur. Namun koalisi Indonesia Maju dikabarkan sangat optimis karena punya power SBY di Pacitan dan akan mengerahkan Khofifah sebagai panglima perang di Jawa Timur. Apakah memang peluang di Jatim ini akan menjadi medan perang terketat di Pilpres mendatang, Bang? Eh enggak ya, sebetulnya terlalu berlebihan juga makanya. Justru saat ini saya melihat medan pertempurannya bagi Pak Prabowo dan Mas Ganjar itu ada di Jawa Tengah ya. Hmm. Karena ada Mas Gibran di Jawa Tengah dan Mas Ganjar yang dengan PDI-nya tentu saja, apalagi dia Jawa Tengah, sebagai gubernur Jawa Tengah berusaha mempertahankan teritorinya. Tapi seorang Gibran kan nggak bisa dianggap remeh, apalagi ada ayahanda yang jadi presiden saat ini. Jadi memang justru menurut saya battleground-nya ada di Jawa Tengah. Pastinya Pak Jokowi sebagai penguasa saat ini ingin sekali membuktikan gitu ya bahwa dengan dirinya berada di kubu Pak Prabowo, Pak Prabowo bisa memenangkan kontestasi di Jawa Tengah. Gitu. Karena buat dia itu akan lebih membanggakan untuk menunjukkan superioritas dia di Jawa Tengah dibandingkan PDI Perjuangan. Nah, kalau kemudian Jawa Timur pasti akan terus-menerus diperjuangkan oleh tiga pasangan calon, tapi yang menarik kita akan melihat bagaimana pertarungan Prabowo versus Ganjar di Jawa Tengah. Siapa kira-kira yang menang? Apakah seorang Jokowi bisa meruntuhkan supremasi PDI Perjuangan di Jawa Tengah? Oke, karena memang Jawa Tengah ini bisa dibilang kandangnya banteng begitu ya, Bang. Tapi Jokowi Mhm. juga ingin merebut dan membuktikan bahwa Jokowi ini bisa untuk merebut suara dari Ganjar begitu ya, Bang ya? Ya, karena kalau dia tidak berhasil merebut Jawa Tengah, seartinya dia masih berada di bawah PDI Perjuangan kemampuan elektoralnya. Hmm. Walaupun di putaran kedua lalu di 2019 lagi tinggi kepuasan Pak Jokowi di mata rakyat,
dia hanya bisa menyumbangkan suara 0,38% ke PDI Perjuangan dibandingkan dengan suara di 2014 lalu gitu. Baik Bang, kita kembali lagi ke topik pembicaraan tadi mengenai Megawati yang harus melawan baik dari SBY, Prabowo, dan Jokowi. Kalau tadi kita membahas hubungan antara SBY dan Megawati, kita beralih ke hubungan Megawati dan Prabowo yang tak begitu baik juga Bang. Meski kini akhirnya Prabowo merapat ke kabinet setelah 2 putaran pemilu, Prabowo menjadi musuh bebuyutan dari PDIP. Kini Prabowo seolah juga menculik begitu putra dari PDIP yakni Jokowi. Apakah ini akan memperburuk hubungan antara Mega dan Prabowo, Bang? Eh, Hubungan Prabowo dan Mega menurut saya sih nggak pernah buruk, juga nggak pernah terlalu baik juga ya. Hubungannya begitu-begitu aja. Persaingan antar parpol, pernah bersama gitu ya. Tapi kan kemudian mereka bersama dan kalah gitu. Jadi artinya itu tidak akan lebih dalam bila mereka menang dan kemudian pisah gitu kan. Nah ini kan Pak Jokowi ini kan menang terus kemudian pisah, itu pasti akan lebih menyakitkan ya. Nanda lebih memahami lah bila perasaan dan isi hati bicara ya dibandingkan saya. Jadi kalau bersama Pak Prabowo kan kalah, jadi kenangan indahnya nggak terlalu besar lah ya. Tapi kalau kemudian menang terus pisah seperti Megawati dan Pak Jokowi, itu kenangannya kan lebih dalam ya. Jadi kenangan terindahnya tuh ada lah dibandingkan dengan Pak Prabowo. Jadi menurut saya sih tidak terlalu dalam ya, karena eh, apa ya? Ya itu tadi karena kalah ya, jadi kenangan terindahnya nggak ada gitu dibandingkan dengan Pak Jokowi. Paham ya Pesinda ya kalau tentang gitu itu. Kalau senyumnya kamu beda tuh. Oke, Bang, sekarang yang menjadi tanda tanya besar sampai saat ini, Pak Jokowi belum pernah bertemu dengan pihak PDIP bahkan dengan Bu Mega setelah Gibran resmi diusung menjadi cawapresnya Prabowo. Perpecahan PDIP tidak bisa dielakkan nih Bang. Fokusnya masyarakat malah kini penasaran dengan adu kuat power dari sang ketum Partai Banteng Megawati Soekarno Putri dengan power dari Jokowi sebagai seorang presiden. Nah, kalau menurut Bang Hensat seperti apa konflik antara Bu Mega dan Jokowi? Ya kalau kita sering bersama kemudian akhirnya berpisah, itu kan biasanya pihak-pihak yang berpisah itu ingin lebih dulu membuktikan bahwa bisa move on, nggak bucin gitu kan. Ya, jadi kalau nggak bisa ketemu ya udah dianggapnya udah gue juga bisa kok tanpa lu gitu. Jadi mereka pasti akan menunjukkan bahwa mereka bisa move on. Makanya akhirnya berkegiatan masing-masing kan. Pak Jokowi kemarin ngundang capres-capres. Kalau saya tidak salah Ibu Mega dengan jajaran PDI Perjuangan hari ini nyekar ke Blitar ya, ke makam Bung Karno. Ya itu kan pembuktian-pembuktian bahwa mereka lebih suka move on gitu ya. Dan coba kalau Nanda yang berada di posisi Ibu Mega gitu ya, eh, habis disakiti lah, dihianati gitu ya, terus kemudian datang ke Ibu Mega tuh mau ngomong apa tuh kan? Paling kan yang mengkhianati kan minta maaf kan, memohon pengertian gitu kan. Itu kan nggak usah ketemu juga udah bisa ditebak. Jadi artinya kalau nggak ketemu juga ya lo mohon pengertian gue, lo mau minta maaf gue ya udah oke gue maafin, tapi kita nggak usah ketemu lah gitu. Kan sama aja aku mau ngomong dong, mau ngomong apa sih, udah kok aku udah ngerti. Kalau mau ngomong aja WhatsApp lah gitu. Oke, udah puas, udah gue maafin puas kan biasanya gitu kan dah. Itu udah, jadi nggak perlu ketemu lagi gitu. Oke, uh, tapi tadi Bang Hensat menyoroti lebih permasalahan untuk move on gitu ya dan menjalani kesibukan Kehidupan masing-masing. kehidupan masing-masing seperti itu ya. Kalau diberatkan seperti orang pacaran gitu ya Bang ya. Oke, tapi apakah kemungkinan ke depannya di antara Bu Mega dan Jokowi ada aksi saling balas dendam? eh Bukan balas dendam ya menurut saya, tapi memang perjuangan untuk memenangkan jagoannya masing-masing. Pak Jokowi ingin Mas Gibran anaknya menang,
Mhm. untuk melanjutkan 3 periodenya dia kan, Mhm. melanjutkan program-programnya dia yang sudah mungkin dia berjanji dengan banyak sekali investor, dan Ibu Mega juga memenangkan Ganjar. Ini bukan tentang apa tadi bahasa kamu, tapi menurut saya ini sih tentang pembuktian aja gitu ya, pembuktian siapa yang lebih kuat, bukan tentang balas dendam. Teorinya masih sama kayak seperti tadi, dulu-duluan move on aja gitu. Oke, berarti ini bukan sebagai aksi balas dendam, tapi lebih ke pembuktian gitu ya, Bang, setelah Ya, ya, terjadinya konflik di antara mereka seperti itu ya, Bang ya. ya, justru sekarang posisi yang susah tuh Pak SBY, karena dia nggak bisa membuktikan apa-apa kan. Kalau misalnya Prabowo menang atau Mas Gibran menang gitu ya, dia nggak bisa juga ngeklaim bahwa eh, Gibran menang karena Demokrat ada di situ, nggak bisa gitu. Kenapa? Karena ya bapaknya Gibran penguasa saat ini, dia punya kedikjayaan dan kekuatan lebih dahsyat dibandingkan SBY. Tapi kalau Ibu Mega, Ganjar menang, dia bisa tepuk dada juga. This is me gitu ya. Saya masih bisa diandalkan untuk memenangkan kader saya gitu. Nah, yang paling seru juga Mas Anies gitu. Mas Anies dengan Muhaimin Iskandar gitu ya. Dengan slogan Aminnya itu kalau menang ya dia bisa bilang bahwa ya kami menang karena rakyat, bukan karena tokoh-tokoh yang ada di belakang kami, kira-kira gitu. Baik, Bang, terakhir nih sebagai closing statement juga dari Bang Hensat. Ke depan Ya, kira-kira kejutan-kejutan di dinamika politik jelang Pilpres ini apa yang sekiranya menurut Bang Hensat akan terjadi? Mengingat nih oke. Bang, PDIP belum bersikap tegas, Jokowi juga seolah adem ayem, kemudian ada pula yang terkait menunggu putusan MK pada Selasa besok. Apa yang kira-kira kejutan yang akan terjadi menurut Bang Hensat? Kejutan itu akan ada ya bila di antara Prabowo dan Ganjar itu ada yang kalah duluan di putaran pertama. Itu kejutan tuh. Jadi artinya selama ini kan Anies Baswedan tidak terlalu diperhitungkan ya, karena di berbagai hasil survei masih tertinggal. Tapi bila kemudian Anies Baswedan berhasil meyakinkan masyarakat dengan slogan perubahan itu, kemudian mewujudkan eh, dalam kertas suara atau menghitungan suara hal seperti yang dicapai oleh Anies Baswedan di berbagai safarinya yang memang banyak sekali orang berkumpul, dan kemudian akhirnya dia bisa menyeruak mendapatkan lebih dari 35%, artinya antara Prabowo dan Ganjar kalah. Nah, itu baru kejutan. Hmm. Nanti kita akan lihat gitu kemana misalnya Pak Prabowo kalah ya, karena resistensi terhadap Gibran ini begitu besar, tidak ingin rakyat Indonesia ada nepotisme, tidak ingin rakyat Indonesia dilecehkan ya. Ini kan seperti ditantang nih oleh Gibran. Nih rakyat Indonesia, lihat saya maju, Anda mau apa? Kayak gitu-gitulah kira-kira. Dan kemudian resistennya besar dan Pak Prabowo kalah gitu ya. Nah, ini menarik. Kemana suara Pak Prabowo? Apakah akan ke Ganjar Pranowo gitu ya? Artinya Pak Jokowi akan datang soan ke Ibu Mega, nyun sewu Ibu, saya salah, saya kemarin jalan sendiri gitu ya. Kemudian seluruh pendukungnya diserahkan kepada Ibu Mega, atau justru kebalikannya, karena kesel dikalahkan oleh Ganjar, akhirnya diarahkan ke Anies Baswedan. Nah, kalau udah begini kan Anies akan menjadi kuda hitam yang bisa memenangkan Pilpres. Nah, itu kejutan. Nanti kita lihat bersama-sama kejutan apa di Ya, Pres yang akan semakin seru ke depannya. Sekali lagi terima kasih Bang Hansat atas waktunya baik sudah Nanda, terima kasih banyak. bersama saya di Tribun News on Focus. Semoga kita bisa berbincang di kesempatan lain waktu. Terima kasih Bang Hansat. Sama-sama Nanda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tribuners, demikian Tribun on Focus. Hari ini saya Maria Nanda Bestatu yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Justru sekarang posisi yang susah tuh Pak SBY, karena dia nggak bisa membuktikan apa-apa kan. Kalau misalnya Prabowo menang atau Mas Gibran menang gitu ya, dia nggak bisa juga ngeklaim bahwa eh, Gibran menang karena Demokrat ada di situ, nggak bisa gitu. Kenapa? Karena ya bapaknya Gibran penguasa saat ini, dia punya kedikjayaan dan kekuatan lebih dahsyat dibandingkan SBY. Tapi kalau Ibu Mega, Ganjar menang, dia bisa
tepuk dada juga, this is me gitu ya. Saya masih bisa diandalkan untuk memenangkan kader saya gitu. Halo Tribuners, Tribun on Fokus kembali menjumpai Anda bersama saya Maria Nanda. Tribuners, dunia politik masih memanas menjelang Pilpres 2024 mendatang. Terlebih kini Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sedang dilanda masalah baik dari internal maupun eksternal. Pasalnya Megawati harus melawan 3 mantan koleganya yakni Susilo Bambang Yudhoyono, Prabowo Subianto, dan Joko Widodo. Mengenai situasi ini, hari ini kita akan membahasnya bersama dengan pendiri lembaga kedai kopi, ada Bang Henry Satrio atau yang lebih akrab disapa Bang Hensat. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Halo Bang Hensat. Halo Nanda, apa kabar? Baik, Sehat ya? sehat alhamdulillah. Gimana Alhamdulillah. Bang Hensat? Ya oke, baik-baik aja. Sebelumnya terima kasih banyak Bang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung lagi bersama kami di Tribun on Fokus hari ini. Sama-sama Nanda. Langsung aja Bang, kita mau bahas tadi seperti yang pengantar, meskipun masih menjadi isu, tapi publik sudah banyak yang menilai ya bahwa Jokowi berada di pihak Prabowo dan Gibran di Pilpres 2024 mendatang. Dengan demikian Megawati di PDIP yang mengusung Ganjar Mahfud bisa dikatakan akan bertarung nih melawan 3 tokoh yang pernah sangat dekat dengan dirinya, namun kini menjadi lawan politik di antaranya seperti tadi yang sudah saya sampaikan ada SBY, Prabowo, dan Jokowi yang belakangan memang dikabarkan renggang dengan Sang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Ini bakal seru Bang untuk dinamika ke depannya. Kira-kira menurut Bang Hensat apa yang terjadi? Iya, sejak awal saya mengatakan bahwa Pilpres 2024 ini sebetulnya adalah pertarungan antara 3 presiden, SBY gitu ya, Bu Mega dan Pak Jokowi. Sebelum Mas Anies berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, saya menyebutkan bahwa ada SBY di Anies, kemudian ada ada Bu Mega di Ganjar, dan kemudian ada Pak Jokowi di Prabowo. Tapi memang dengan konstelasinya berubah, ya saat ini hanya Anies Baswedan yang tidak punya presiden gitu ya. Nah, Mas Ganjar masih ada Ibu Megawati Soekarno Putri, dan kemudian Pak Prabowo tentunya ada 2 presiden di sana, Pak SBY dan Pak Jokowi. Ini sih memang ya agak lucu ya melihat bagaimana Pak SBY posisinya, karena Demokrat 10 tahun atau 9 tahun belakangan ini menjadi oposisi, kerap mengkritik kebijakan Pak Jokowi, bahkan Pak Jokowi pun kerap mengkritik peninggalan kebijakan-kebijakan dari SBY, tapi di 2024 ini SBY nampaknya diharuskan oleh keadaan untuk berkampanye demi Gibran. Jadi artinya dia akan berkampanye untuk Mas Gibran, dan tentu saja ya dia harus berkampanye untuk program-program Jokowi. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi saat ini sebetulnya bukan tentang mindsetnya, tapi bagaimana tentang pengaruh para tokoh-tokoh yang tadi Nanda sudah sebutkan, bagaimana pengaruh Megawati untuk memenangkan Ganjar Pranowo, dan bagaimana pengaruh Prabowo, Jokowi, dan SBY bagi pemenangan Pak Prabowo. Pak Prabowo kan kembali hadir di Pilpres 2024 sebagai pasangan sebagai tokoh yang paling senior ya, paling senior, kemudian paling berpengalaman dalam Pilpres 2024. Maka tentu saja pengalaman dia kalah tidak bisa dianggap remeh karena akan memiliki banyak sekali catatan. Ditambah 2 tokoh lainnya, Pak SBY dan Jokowi, yang belum pernah kalah. Jadi ada catatan kalah terus dan catatan menang terus gitu ya, yang akan digabungkan untuk strategi pemenangan seorang Prabowo. Apalagi Prabowo saat ini istimewa pasangannya, jadi selama ini kalah terus dan sekarang dibantu oleh anak presiden untuk menjadi kontestan dalam Pilpres 2024. Nah, pengaruh Pak Jokowi dan Pak SBY di Prabowo tentu saja tidak sesignifikan pengaruh Ibu Mega untuk Ganjar Pranowo, karena Ganjar Pranowo
mau tidak mau memang masih mengandalkan mesin partai dari PDI Perjuangan, sehingga peran Ibu Mega sangat signifikan. Sementara eh, di kubu Pak Prabowo, peran SBY menurut saya eh, dengan segala hormat tidak terlalu signifikan dibandingkan peran Pak Jokowi, apalagi Pak Jokowi diwakili langsung oleh anaknya. Jadi kalau kita bicara tentang netralitas Pak Jokowi diuji pada Pilpres 2024, kalau menurut saya statement itu ketinggian, Nanda. Jadi ya kalau mau dicoba-coba sih boleh-boleh aja, tapi menurut saya keinginan Mas Anies untuk menghadirkan atau telah meminta Pak Jokowi untuk menghadirkan sebuah pemilu yang netral, pilpres yang netral, akan jauh panggang dari api. Karena bagaimanapun juga seorang ayah kecil kemungkinannya tidak membantu anaknya dalam sebuah kompetisi sehingga anaknya bisa menang. Gitu kira-kira, Nanda. Oke, baik Bang. Kalau dilihat pengkhianatan SBY di Pilpres tahun 2004 lalu dinilai tidak begitu semenyakitkan dengan pengkhianatan Jokowi yang dilakukan saat ini. Gimana menurut Bang Hensat sebagai Oh pengamat? iya, karena ada dua catatan saya. Yang pertama, hubungan Ibu Mega dan Pak SBY itu lebih ke hubungan profesional. Pak SBY dibesarkan oleh TNI, kemudian diberikan kesempatan oleh Pak Gus Dur dan Ibu Mega masuk ke dalam kabinet kalau saya tidak salah. Kemudian akhirnya mendirikan partai politik dan melawan Ibu Mega. Tapi Ibu Megawati itu luar biasa karena dia mengerti betul tentang demokrasi, sehingga walaupun dia punya kekuatan saat itu untuk melarang atau mencegah atau menghalang-halangi SBY maju di perhelatan 2004, dia tidak menggunakan powernya saat itu, tapi dia mengizinkan SBY untuk bertanding melawan dirinya. Tapi hubungan dengan Pak Jokowi eh, jauh lebih dalam dibandingkan hubungan Megawati dengan SBY. Hubungan Megawati dengan Pak Jokowi itu dimulai dari Pak Jokowi bukan siapa-siapa. Jadi memang diberikan tiket Solo, kemudian Jakarta, bahkan presiden dianggap salah satu kader terbaik yang dimiliki oleh PDI Perjuangan. Jadi ibaratnya Megawati adalah seorang ibu yang membesarkan sosok Jokowi dan juga membesarkan sosok Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution. Jadi memang ketiganya dibesarkan oleh Ibu Mega. Jadi berbeda apa namanya kedalaman tautan ya antara Ibu Mega dengan Pak SBY dengan Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Nah, apakah kemudian keinginan melawan atau menggagalkan Jokowi itu besar saat ini di Ibu Mega, itu yang masih jadi misteri. Karena kalau kita berkaca bahwa Ibu Mega adalah seorang ibu bagi Jokowi, kecil kemungkinannya ada seorang ibu akan mempermalukan anaknya sedemikian rupa. Tapi mungkin dia demi partainya akan berjuang segala rupa atau segala cara untuk memenangkan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Jadi ini memang sebuah pertarungan emosional sekali untuk Ibu Mega yang memang eh, menurut sejarah bahkan lebih berhasil membesarkan sebuah partai politik dibandingkan ayahnya Bung Karno. PNI tidak sebesar PDI Perjuangan, bahkan hingga hari ini PDI Perjuangan dicatat sebagai satu-satunya partai politik yang memiliki elektabilitas tertinggi. Belum pernah ada yang menyaingi 33,3% pada saat pemilu tahun 2000 tahun 99 lalu. Jadi itu luar biasa pencapaiannya Ibu Mega gitu, Nanda. Baik Bang, kalau kita flashback gitu ya, kita mundur ke pertengahan tahun 2023 kemarin, sebelum Demokrat akhirnya menjatuhkan pilihan untuk mendukung Prabowo. Ini ramai Bang soal mimpi SBY berada satu gerbong dengan Megawati dan Jokowi. Kala itu banyak yang menilai bahwa itu hanya gimmick atau kode bahwa Demokrat akan merapat ke PDIP. Bahkan AHY juga soan ke Puan di detik-detik akhirnya. Namun kemudian malah bergabung bersama dengan Gerindra. Apakah ini bisa menambah bumbu-bumbu konflik, Bang, dari Megawati dan SBY?
yang kini kaitannya dengan Demokrat bergabung dengan Prabowo. Menurut penilaian Bang Hensat itu seperti apa? Oh, enggak. Ada yang lebih menyakitkan buat Ibu Mega dibandingkan SBY ya. Peran Pak Jokowi itu sendiri dengan Mas Gibran tentunya. Itu lebih dalam lukanya menurut saya. Saya nggak tahu bagaimana Ibu Mega, tapi mengamati saja kelihatannya memang lebih dalam lukanya dibandingkan dengan luka dengan Pak SBY ya. Tapi ya saya nggak tahu sekali lagi. Tapi menurut saya begini, memang di awal itu saya lebih memprediksi PDI Perjuangan atau Demokrat itu akan bergabung dengan PDI Perjuangan dibandingkan dengan Pak Prabowo. Ada dua alasannya. Yang pertama tentang izin Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi mengizinkan Pak Prabowo berkoalisi dengan Demokrat gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah SBY mau gitu kemudian mempopulerkan program-program Pak Jokowi gitu. Karena kan Pak Prabowo tegak lurusnya ke Pak Jokowi. Tapi ternyata saya salah prediksi tuh. Pak SBY ternyata lebih memilih Pak Prabowo. Mungkin juga karena tidak ada gayung bersambut atau belum ada gayung bersambut dari PDI Perjuangan waktu itu. Tapi menurut saya sih terlalu terburu-buru sih. Kalau saya boleh menilai eh, mesin terbesar Demokrat untuk mendapatkan suara itu adalah mesin perubahan. Jadi memang harusnya dia bersama Anies Baswedan bersama-sama mengusung gerakan perubahan gitu ya. Tapi kan sudah diputuskan. Jadi sekarang Pak SBY bergabung dengan Pak Prabowo. Baik Bang, Prabowo dan Gibran secara elektoral tak cukup kuat di Jawa Timur dibanding Ganjar yang menggandeng Mahfud sebagai figur NU dan Madura. Kemudian Anies dan Caimin yang juga cukup kuat nih Bang di Jawa Timur. Namun koalisi Indonesia Maju dikabarkan sangat optimis karena punya power SBY di Pacitan dan akan mengerahkan Khofifah sebagai panglima perang di Jawa Timur. Apakah memang peluang di Jatim ini akan menjadi medan perang terketat di Pilpres mendatang, Bang? Uh, enggak ya, sebetulnya terlalu berlebihan juga makanya justru saat ini saya melihat medan pertempurannya bagi Pak Prabowo dan Mas Ganjar itu ada di Jawa Tengah ya. Karena ada Mas Gibran di Jawa Tengah dan Mas Ganjar yang dengan PDI-nya tentu saja apalagi dia Jawa Tengah sebagai gubernur Jawa Tengah berusaha mempertahankan teritorinya. Tapi seorang Gibran kan nggak bisa dianggap remeh apalagi ada ayahanda yang jadi presiden saat ini. Jadi memang justru menurut saya battleground-nya ada di Jawa Tengah. Pastinya Pak Jokowi sebagai penguasa saat ini ingin sekali membuktikan gitu ya bahwa dengan dirinya berada di kubu Pak Prabowo, Pak Prabowo bisa memenangkan kontestasi di Jawa Tengah. Gitu. Karena buat dia itu akan lebih membanggakan untuk menunjukkan superioritas dia di Jawa Tengah dibandingkan PDI Perjuangan. Nah kalau kemudian Jawa Timur pasti akan terus-menerus diperjuangkan oleh tiga pasangan calon, tapi yang menarik kita akan melihat bagaimana pertarungan Prabowo versus Ganjar di Jawa Tengah. Siapa kira-kira yang menang? Apakah seorang Jokowi bisa meruntuhkan supremasi PDI Perjuangan di Jawa Tengah? Oke, karena memang Jawa Tengah ini bisa dibilang kandangnya banteng begitu ya Bang. Tapi Jokowi juga ingin merebut dan membuktikan bahwa Jokowi ini bisa untuk merebut suara dari Ganjar begitu ya Bang ya? Ya, karena kalau dia tidak berhasil merebut Jawa Tengah, seartinya dia masih berada di bawah PDI Perjuangan kemampuan elektoralnya. Walaupun di putaran kedua lalu di 2019 lagi tinggi kepuasan Pak Jokowi di mata rakyat, dia hanya bisa menyumbangkan suara 0,38% ke PDI Perjuangan dibandingkan dengan suara di 2014 lalu gitu. Baik Bang, kita kembali lagi ke topik pembicaraan tadi mengenai Megawati yang harus melawan baik dari SBY, Prabowo, dan Jokowi. Kalau tadi kita membahas hubungan antara SBY dan Megawati, kita beralih ke hubungan Megawati dan Prabowo yang
tak begitu baik juga Bang. Meski kini akhirnya Prabowo merapat ke kabinet setelah 2 putaran pemilu, Prabowo menjadi musuh bebuyutan dari PDIP. Kini Prabowo seolah juga menculik begitu putra dari PDIP yakni Jokowi. Apakah ini akan memperburuk hubungan antara Mega dan Prabowo Bang? Eh, Hubungan Prabowo dan Mega menurut saya sih nggak pernah buruk, juga nggak pernah terlalu baik juga ya. Hubungannya begitu-begitu aja. Persaingan antar parpol, pernah bersama gitu ya. Tapi kan kemudian mereka bersama dan kalah gitu. Jadi artinya itu tidak akan lebih dalam bila mereka menang dan kemudian pisah gitu kan. Nah ini kan Pak Jokowi ini kan menang terus kemudian pisah, itu pasti akan lebih menyakitkan ya. Nanda lebih memahami lah bila perasaan dan isi hati bicara ya dibandingkan saya. Jadi kalau bersama Pak Prabowo kan kalah. Jadi kenangan indahnya nggak terlalu besar lah ya. Tapi kalau kemudian menang terus pisah seperti Megawati dan Pak Jokowi, itu kenangannya kan lebih dalam ya. Jadi kenangan terindahnya tuh ada lah dibandingkan dengan Pak Prabowo. Jadi menurut saya sih tidak terlalu dalam ya, karena eh, apa ya, ya itu tadi karena kalah ya, jadi kenangan terindahnya nggak ada gitu dibandingkan dengan Pak Jokowi. Paham Oke. ya Pak Sinda ya kalau tentang gitu itu. Karena senyumnya kamu beda tuh. Oke, Bang, sekarang yang menjadi tanda tanya besar sampai saat ini, Pak Jokowi belum pernah bertemu dengan pihak PDIP bahkan dengan Bu Mega setelah Gibran resmi diusung menjadi cawapresnya Prabowo. Perpecahan PDIP tidak bisa dielakkan nih Bang. Fokusnya masyarakat malah kini penasaran dengan adu kuat power dari sang ketum Partai Banteng Megawati Soekarno Putri dengan power dari Jokowi sebagai seorang presiden. Nah, kalau menurut Bang Hensat seperti apa konflik antara Bu Mega dan Jokowi? Ya kalau kita sering bersama kemudian akhirnya berpisah, Hmm. itu kan biasanya pihak-pihak yang berpisah itu ingin lebih dulu membuktikan bahwa bisa move on, nggak Hmm. bucin gitu kan. Ya jadi kalau nggak bisa ketemu ya udah dianggapnya "Ya udah gue juga bisa kok tanpa lu" gitu. Jadi mereka pasti akan menunjukkan bahwa mereka bisa move on. Makanya akhirnya berkegiatan masing-masing kan. Pak Jokowi kemarin ngundang capres-capres. Kalau saya tidak salah Ibu Mega dengan jajaran PDI Perjuangan hari ini nyekar ke Blitar ya, ke makam Bung Karno. Ya itu kan pembuktian-pembuktian bahwa mereka lebih suka move on gitu ya. Dan coba kalau Nanda yang berada di posisi Ibu Mega gitu ya, eh, habis disakiti lah, dihianati gitu ya. Terus kemudian datang ke Ibu Mega tuh mau ngomong apa tuh kan? Paling kan yang mengkhianati kan minta maaf kan, memohon pengertian gitu kan. Itu kan nggak usah ketemu juga udah bisa ditebak. Jadi artinya kalau nggak ketemu juga ya lo mohon pengertian gue, lo mau minta maaf gue ya udah oke gue maafin. Tapi kita nggak usah ketemu lah gitu. Kan sama aja aku mau ngomong dong, mau ngomong apa sih? Udah kok aku udah ngerti. Kalau mau ngomong ngomong aja, WhatsApp lah gitu. Oke, udah puas, udah gue maafin puas kan biasanya gitu kan dah. Itu udah, jadi nggak perlu ketemu lagi gitu. Oke, eh, tapi tadi Bang Hensat menyoroti lebih eh, permasalahan untuk move on gitu ya dan menjalani kesibukan Kehidupan masing-masing. kehidupan masing-masing seperti itu ya. Kalau diberatkan seperti orang pacaran gitu ya Bang ya. Oke, tapi apakah kemungkinan ke depannya di antara Bu Mega dan Jokowi ada aksi saling balas dendam? eh Bukan balas dendam ya menurut saya, tapi memang perjuangan untuk memenangkan jagoannya masing-masing. Pak Jokowi ingin Mas Gibran anaknya menang Mhm, untuk melanjutkan 3 periodenya dia kan. mhm, Melanjutkan program-programnya dia yang sudah mungkin dia berjanji dengan banyak sekali investor. Dan Ibu Mega juga memenangkan Ganjar. Ini bukan tentang apa tadi bahasa kamu, tapi menurut saya ini sih tentang pembuktian aja gitu ya, pembuktian siapa yang lebih kuat, bukan tentang balas dendam. Teorinya masih sama seperti tadi, dulu-duluan move on aja gitu.
Oke, berarti ini bukan sebagai aksi balas dendam, tapi lebih ke pembuktian gitu ya, Bang, setelah Ya, ya, terjadinya konflik di antara mereka seperti itu ya, Bang ya. ya. Justru sekarang posisi yang susah tuh Pak SBY, karena dia nggak bisa membuktikan apa-apa kan. Kalau misalnya Prabowo menang atau Mas Gibran menang gitu ya, dia nggak bisa juga ngeklaim bahwa eh, Gibran menang karena Demokrat ada di situ, nggak bisa gitu. Kenapa? Karena ya bapaknya Gibran penguasa saat ini, dia punya kedikjayaan dan kekuatan lebih dahsyat dibandingkan SBY. Tapi kalau Ibu Mega, Ganjar menang, dia bisa tepuk dada juga. This is me gitu ya. Saya masih bisa diandalkan untuk memenangkan kader saya gitu. Nah yang paling seru juga Mas Anies gitu. Mas Anies dengan Muhaimin Iskandar gitu ya. Dengan slogan Aminnya itu kalau menang ya dia bisa bilang bahwa ya kami menang karena rakyat bukan karena tokoh-tokoh yang ada di belakang kami, kira-kira gitu. Baik, Bang, terakhir nih sebagai closing statement juga dari Bang Hensat. Ke depan Ya, kira-kira kejutan-kejutan di dinamika politik jelang Pilpres ini apa yang sekiranya menurut Bang Hensat akan terjadi? Mengingat nih oke. Bang, PDIP belum bersikap tegas, Jokowi juga seolah adem ayem, kemudian ada pula yang terkait menunggu putusan MK pada Selasa besok. Apa yang kira-kira kejutan yang akan terjadi menurut Bang Hensat? Kejutan itu akan ada ya bila di antara Prabowo dan Ganjar itu ada yang kalah duluan di putaran pertama. Itu kejutan tuh. Jadi artinya selama ini kan Anies Baswedan tidak terlalu diperhitungkan ya karena di berbagai hasil survei masih tertinggal. Tapi bila kemudian Anies Baswedan berhasil meyakinkan masyarakat dengan slogan perubahan itu, kemudian mewujudkan eh, dalam kertas suara atau menghitungkan suara hal seperti yang dicapai oleh Anies Baswedan di berbagai safarinya yang memang banyak sekali orang berkumpul dan kemudian akhirnya dia bisa menyeruak mendapatkan lebih dari 35%, artinya antara Prabowo dan Ganjar kalah, nah itu baru kejutan. Nanti kita akan lihat gitu kemana misalnya Pak Prabowo kalah ya karena resistensi terhadap Gibran ini begitu besar, tidak ingin rakyat Indonesia ada nepotisme, tidak ingin rakyat Indonesia dilecehkan ya. Ini kan seperti ditantang nih oleh Gibran. Nih rakyat Indonesia lihat saya maju, Anda mau apa? Kayak gitu-gitulah kira-kira. Dan kemudian resistennya besar dan Pak Prabowo kalah gitu ya. Nah ini menarik. Kemana suara Pak Prabowo? Apakah akan ke Ganjar Pranowo gitu ya? Artinya Pak Jokowi akan datang soan ke Ibu Mega. Nyun sewu Ibu, saya salah, saya kemarin jalan sendiri gitu ya. Kemudian seluruh pendukungnya diserahkan kepada Ibu Mega atau justru kebalikannya karena kesel dikalahkan oleh Ganjar akhirnya diarahkan ke Anies Baswedan. Nah kalau udah begini kan Anies akan menjadi kuda hitam yang bisa memenangkan Pilpres. Nah itu kejutan. Nanti kita lihat bersama-sama kejutan apa di Ya, Pres yang akan semakin seru ke depannya. Sekali lagi terima kasih Bang Hansat atas waktunya baik sudah Nanda, terima kasih banyak. bersama saya di Tribun News on Focus. Semoga kita bisa berbincang di kesempatan lain waktu. Terima kasih Bang Hansat. Sama-sama Nanda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tribuners, demikian Tribun on Focus. Hari ini saya Maria Nanda Bestatu yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Justru sekarang posisi yang susah tuh Pak SBY karena dia nggak bisa membuktikan apa-apa kan. Kalau misalnya Prabowo menang atau Mas Gibran menang gitu ya, dia nggak bisa juga ngeklaim bahwa eh, Gibran menang karena Demokrat ada di situ, nggak bisa gitu. Kenapa? Karena ya bapaknya Gibran penguasa saat ini, dia punya kedikjayaan dan kekuatan lebih dahsyat dibandingkan SBY. Tapi kalau Ibu Mega, Ganjar menang, dia bisa tepuk dada juga. This is me gitu ya. Saya masih bisa diandalkan untuk memenangkan kader saya gitu. Halo Tribuners, Tribun on Focus kembali menjumpai Anda bersama saya Maria Nanda. Tribuners, dunia politik masih memanas menjelang Pilpres 2024 mendatang. Terlebih kini Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sedang dilanda masalah
baik dari internal maupun eksternal. Pasalnya Megawati harus melawan 3 mantan koleganya yakni Susilo Bambang Yudhoyono, Prabowo Subianto, dan Joko Widodo. Mengenai situasi ini, hari ini kita akan membahasnya bersama dengan pendiri lembaga kedai kopi, ada Bang Henry Satrio atau yang lebih akrab disapa Bang Hensat. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Halo Bang Hensat. Halo Nanda, apa kabar? Baik, Sehat ya? sehat. Alhamdulillah. Gimana Alhamdulillah. Bang Hensat? Ya oke, baik-baik aja. Sebelumnya terima kasih banyak Bang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung lagi bersama kami di Tribun On Focus hari ini. Sama-sama, Nanda. Langsung aja Bang, kita mau bahas tadi seperti yang pengantar, meskipun masih menjadi isu, tapi publik sudah banyak yang menilai ya bahwa Jokowi berada di pihak Prabowo dan Gibran di Pilpres 2024 mendatang. Dengan demikian Megawati di PDIP yang mengusung Ganjar Mahfud bisa dikatakan akan bertarung nih melawan 3 tokoh yang pernah sangat dekat dengan dirinya, namun kini menjadi lawan politik di antaranya seperti tadi yang sudah saya sampaikan ada SBY, Prabowo, dan Jokowi yang belakangan memang dikabarkan renggang dengan Sang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Ini bakal seru Bang untuk dinamika ke depannya. Kira-kira menurut Bang Hensat apa yang terjadi? Iya, sejak awal saya mengatakan bahwa Pilpres 2024 ini sebetulnya adalah pertarungan antara 3 presiden, SBY gitu ya, Bu Mega dan Pak Jokowi. Sebelum Mas Anies berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, saya menyebutkan bahwa ada SBY di Anies, kemudian ada ada Bu Mega di Ganjar, dan kemudian ada Pak Jokowi di Prabowo. Tapi memang dengan konstelasinya berubah, ya saat ini hanya Anies Baswedan yang tidak punya presiden gitu ya. Nah, Mas Ganjar masih ada Ibu Megawati Soekarno Putri, dan kemudian Pak Prabowo tentunya ada 2 presiden di sana, Pak SBY dan Pak Jokowi. Ini sih memang ya agak lucu ya melihat bagaimana Pak SBY posisinya, karena Demokrat 10 tahun atau 9 tahun belakangan ini menjadi oposisi, kerap mengkritik kebijakan Pak Jokowi, bahkan Pak Jokowi pun kerap mengkritik peninggalan kebijakan-kebijakan dari SBY, tapi di 2024 ini SBY nampaknya diharuskan oleh keadaan untuk berkampanye demi Gibran. Jadi artinya dia akan berkampanye untuk Mas Gibran, dan tentu saja ya dia harus berkampanye untuk program-program Jokowi. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi saat ini sebetulnya bukan tentang mindsetnya, tapi bagaimana tentang pengaruh para tokoh-tokoh yang tadi Nanda sudah sebutkan, bagaimana pengaruh Megawati untuk memenangkan Ganjar Pranowo, dan bagaimana pengaruh Prabowo, Jokowi, dan SBY bagi pemenangan Pak Prabowo. Pak Prabowo kan kembali hadir di Pilpres 2024 sebagai pasangan sebagai tokoh yang paling senior ya, paling senior, kemudian paling berpengalaman dalam Pilpres 2024. Maka tentu saja pengalaman dia kalah tidak bisa dianggap remeh karena akan memiliki banyak sekali catatan. Ditambah 2 tokoh lainnya, Pak SBY dan Jokowi, yang belum pernah kalah. Jadi ada catatan kalah terus dan catatan menang terus gitu ya, yang akan digabungkan untuk strategi pemenangan seorang Prabowo. Apalagi Prabowo saat ini istimewa pasangannya, jadi selama ini kalah terus dan sekarang dibantu oleh anak presiden untuk menjadi kontestan dalam Pilpres 2024. Nah, pengaruh Pak Jokowi dan Pak SBY di Prabowo tentu saja tidak sesignifikan pengaruh Ibu Mega untuk Ganjar Pranowo. Karena Ganjar Pranowo mau tidak mau memang masih mengandalkan mesin partai dari PDI Perjuangan, sehingga peran Ibu Mega sangat signifikan. Sementara di kubu Pak Prabowo, peran SBY menurut saya dengan segala hormat tidak terlalu signifikan dibandingkan peran Pak Jokowi, apalagi Pak Jokowi diwakili langsung oleh
anaknya. Jadi kalau kita bicara tentang netralitas Pak Jokowi diuji pada Pilpres 2024, kalau menurut saya statement itu ketinggian, Nanda. Jadi ya kalau mau dicoba-coba sih boleh-boleh aja, tapi menurut saya keinginan Mas Anies untuk menghadirkan atau telah meminta Pak Jokowi untuk menghadirkan sebuah pemilu yang netral, pilpres yang netral, akan jauh panggang dari api. Karena bagaimanapun juga seorang ayah kecil kemungkinannya tidak membantu anaknya dalam sebuah kompetisi sehingga anaknya bisa menang. Gitu kira-kira, Nanda. Oke, baik Bang. Kalau dilihat pengkhianatan SBY di Pilpres tahun 2004 lalu dinilai tidak begitu semenyakitkan dengan pengkhianatan Jokowi yang dilakukan saat ini. Gimana menurut Bang Hensat sebagai Oh pengamat? iya, karena ada dua catatan saya. Yang pertama, hubungan Ibu Mega dan Pak SBY itu lebih ke hubungan profesional. Pak SBY dibesarkan oleh TNI, kemudian diberikan kesempatan oleh Pak Gus Dur dan Ibu Mega masuk ke dalam kabinet kalau saya tidak salah. Kemudian akhirnya mendirikan partai politik dan melawan Ibu Mega. Tapi Ibu Megawati itu luar biasa karena dia mengerti betul tentang demokrasi, sehingga walaupun dia punya kekuatan saat itu untuk melarang atau mencegah atau menghalang-halangi SBY maju di perhelatan 2004, dia tidak menggunakan powernya saat itu, tapi dia mengizinkan SBY untuk bertanding melawan dirinya. Tapi hubungan dengan Pak Jokowi eh, jauh lebih dalam dibandingkan hubungan Megawati dengan SBY. Hubungan Megawati dengan Pak Jokowi itu dimulai dari Pak Jokowi bukan siapa-siapa. Jadi memang diberikan tiket Solo, kemudian Jakarta, bahkan presiden dianggap salah satu kader terbaik yang dimiliki oleh PDI Perjuangan. Jadi ibaratnya Megawati adalah seorang ibu yang membesarkan sosok Jokowi dan juga membesarkan sosok Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution. Jadi memang ketiganya dibesarkan oleh Ibu Mega. Jadi berbeda apa namanya kedalaman tautan ya antara Ibu Mega dengan Pak SBY dengan Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Nah, apakah kemudian keinginan melawan atau menggagalkan Jokowi itu besar saat ini di Ibu Mega, itu yang masih jadi misteri. Karena kalau kita berkaca bahwa Ibu Mega adalah seorang ibu bagi Jokowi, kecil kemungkinannya ada seorang ibu akan mempermalukan anaknya sedemikian rupa. Tapi mungkin dia demi partainya akan berjuang segala rupa atau segala cara untuk memenangkan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Jadi ini memang sebuah pertarungan emosional sekali untuk Ibu Mega yang memang eh, menurut sejarah bahkan lebih berhasil membesarkan sebuah partai politik dibandingkan ayahnya Bung Karno. PNI tidak sebesar PDI Perjuangan, bahkan hingga hari ini PDI Perjuangan dicatat sebagai satu-satunya partai politik yang memiliki elektabilitas tertinggi. Belum pernah ada yang menyaingi 33,3% pada saat pemilu tahun 2000 tahun 99 lalu. Jadi itu luar biasa pencapaiannya Ibu Mega gitu, Nanda. Baik Bang, kalau kita flashback gitu ya, kita mundur ke pertengahan tahun 2023 kemarin, sebelum Demokrat akhirnya menjatuhkan pilihan untuk mendukung Prabowo. Ini ramai Bang soal mimpi SBY berada satu gerbong dengan Megawati dan Jokowi. Kala itu banyak yang menilai bahwa itu hanya gimmick atau kode bahwa Demokrat akan merapat ke PDIP. Bahkan AHY juga soan ke Puan di detik-detik akhirnya. Namun kemudian malah bergabung bersama dengan Gerindra. Apakah ini bisa menambah bumbu-bumbu konflik, Bang, dari Megawati dan SBY yang kini kaitannya dengan Demokrat bergabung dengan Prabowo? Menurut penilaian Bang Hen satu seperti apa? Oh, enggak. Ada yang lebih menyakitkan buat Ibu Mega dibandingkan SBY ya. Peran Pak Jokowi itu sendiri dengan Mas Gibran tentunya. Itu lebih dalam lukanya menurut saya. Saya nggak tahu bagaimana Ibu Mega, tapi mengamati saja kelihatannya memang lebih dalam apa lukanya dibandingkan dengan luka dengan Pak
SBY ya. Tapi ya saya nggak tahu sekali lagi. Tapi menurut saya begini, memang di awal itu Mhm. saya lebih memprediksi PDI Perjuangan atau Demokrat itu akan bergabung dengan PDI Perjuangan dibandingkan dengan Pak Prabowo. Ada dua alasannya. Yang pertama tentang izin Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi mengizinkan Pak Prabowo berkoalisi dengan Demokrat gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah SBY mau gitu kemudian mempopulerkan program-program Pak Jokowi gitu. Karena kan Pak Prabowo tegak lurusnya ke Pak Jokowi. Tapi ternyata saya salah prediksi tuh. Pak SBY ternyata lebih memilih Pak Prabowo. Mungkin juga karena tidak ada gayung bersambut atau belum ada gayung bersambut dari PDI Perjuangan waktu itu. Tapi menurut saya sih terlalu terburu-buru sih. Kalau saya boleh menilai eh, mesin terbesar Demokrat untuk mendapatkan suara itu adalah mesin perubahan. Jadi memang harusnya dia bersama Anies Baswedan bersama-sama mengusung gerakan perubahan gitu ya. Tapi kan sudah diputuskan. Jadi sekarang Pak SBY bergabung dengan Pak Prabowo. Mm-mm. Baik Bang, Prabowo dan Gibran secara elektoral tak cukup kuat di Jawa Timur dibanding Ganjar yang menggandeng Mahfud sebagai figur NU dan Madura. Kemudian Anies dan Caimin yang juga cukup kuat nih Bang di Jawa Timur. Namun koalisi Indonesia Maju dikabarkan sangat optimis karena punya power SBY di Pacitan dan akan mengerahkan Khofifah sebagai panglima perang di Jawa Timur. Apakah memang peluang di Jatim ini akan menjadi medan perang terketat di Pilpres mendatang, Bang? Eh enggak ya, sebetulnya Hmm. terlalu berlebihan juga makanya justru saat ini saya melihat medan pertempurannya bagi Pak Prabowo dan Mas Ganjar itu ada di Jawa Tengah ya. Hmm. Karena ada Mas Gibran di Jawa Tengah dan Mas Ganjar yang dengan PDI-nya tentu saja apalagi dia Jawa Tengah sebagai gubernur Jawa Tengah berusaha mempertahankan teritorinya. Tapi seorang Gibran kan nggak bisa dianggap remeh apalagi ada ayahanda yang jadi presiden saat ini. Jadi memang justru menurut saya battleground-nya ada di Jawa Tengah. Pastinya Pak Jokowi sebagai penguasa saat ini ingin sekali membuktikan gitu ya bahwa dengan dirinya berada di kubu Pak Prabowo, Pak Prabowo bisa memenangkan kontestasi di Jawa Tengah. Gitu. Hmm. Karena buat dia itu akan lebih membanggakan untuk menunjukkan superioritas dia di Jawa Tengah dibandingkan PDI Perjuangan. Nah, kalau kemudian Jawa Timur pasti akan terus-menerus diperjuangkan oleh tiga pasangan calon, tapi yang menarik kita akan melihat bagaimana pertarungan Prabowo versus Ganjar di Jawa Tengah. Siapa kira-kira yang menang? Apakah seorang Jokowi bisa meruntuhkan supremasi PDI Perjuangan di Jawa Tengah? Oke, karena memang Jawa Tengah ini bisa dibilang kandangnya banteng begitu ya, Bang. Tapi Jokowi Mhm. juga ingin merebut dan membuktikan bahwa Jokowi ini bisa untuk merebut suara dari Ganjar begitu ya, Bang ya. Ya, karena kalau dia tidak berhasil merebut Jawa Tengah, seartinya dia masih berada di bawah PDI Perjuangan kemampuan elektoralnya. Hmm. Walaupun di putaran kedua lalu di 2019 lagi tinggi kepuasan Pak Jokowi di mata rakyat, dia hanya bisa menyumbangkan suara 0,38% ke PDI Perjuangan dibandingkan dengan suara di 2014 lalu gitu. Hmm. Baik Bang, kita kembali lagi ke topik pembicaraan tadi mengenai Megawati yang harus melawan baik dari SBY, Prabowo, dan Jokowi. Kalau tadi kita membahas hubungan antara SBY dan Megawati, kita beralih ke hubungan Megawati dan Prabowo yang tak begitu baik juga, Bang. Meski kini akhirnya Prabowo merapat ke kabinet setelah 2 putaran pemilu, Prabowo menjadi musuh bebuyutan dari PDIP. Kini Prabowo seolah juga menculik begitu putra dari PDIP yakni Jokowi. Apakah ini akan memperburuk hubungan antara Mega dan Prabowo, Bang? Uh, Hubungan Prabowo dan Mega menurut saya sih nggak pernah buruk, juga nggak pernah terlalu baik juga ya. Hubungannya begitu-begitu aja. Persaingan antar parpol, pernah bersama gitu ya.
Tapi kan kemudian mereka bersama dan kalah gitu. Jadi artinya itu tidak akan lebih dalam bila mereka menang dan kemudian pisah gitu kan. Nah ini kan Pak Jokowi ini kan menang terus kemudian pisah, itu pasti akan lebih menyakitkan ya. Nanda lebih memahami lah bila perasaan dan isi hati bicara ya dibandingkan saya. Jadi kalau bersama Pak Prabowo kan kalah. Jadi kenangan indahnya nggak terlalu besar lah ya. Tapi kalau kemudian menang terus pisah seperti Megawati dan Pak Jokowi, itu kenangannya kan lebih dalam ya. Jadi kenangan terindahnya tuh ada lah dibandingkan dengan Pak Prabowo. Jadi menurut saya sih tidak terlalu dalam ya, karena eh, apa ya? Ya itu tadi karena kalah ya, jadi kenangan terindahnya nggak ada gitu dibandingkan dengan Pak Jokowi. Paham Oke. ya Pak Sinda ya kalau tentang gitu itu. Karena senyumnya kamu beda tuh. Oke, Bang, sekarang yang menjadi tanda tanya besar sampai saat ini, Pak Jokowi belum pernah bertemu dengan pihak PDIP bahkan dengan Bu Mega setelah Gibran resmi diusung menjadi cawapresnya Prabowo. Perpecahan PDIP tidak bisa dielakkan nih Bang. Fokusnya masyarakat malah kini penasaran dengan adu kuat power dari sang ketum partai Banteng Megawati Soekarno Putri dengan power dari Jokowi sebagai seorang presiden. Nah, kalau menurut Bang Hensat seperti apa konflik antara Bu Mega dan Jokowi? Ya kalau kita sering bersama kemudian akhirnya berpisah, Hmm. itu kan biasanya pihak-pihak yang berpisah itu ingin lebih dulu membuktikan bahwa bisa move on, nggak Hmm. bucin gitu kan. Ya jadi kalau nggak bisa ketemu ya udah dianggapnya udah gue juga bisa kok tanpa lu gitu. Jadi mereka pasti akan menunjukkan bahwa mereka bisa move on. Makanya akhirnya berkegiatan masing-masing kan. Pak Jokowi kemarin ngundang capres-capres. Kalau saya tidak salah Ibu Mega dengan jajaran PDI Perjuangan hari ini nyekar ke Blitar ya, ke makam Bung Karno. Ya itu kan pembuktian-pembuktian bahwa mereka lebih suka move on gitu ya. Dan coba kalau Nanda yang berada di posisi Ibu Mega gitu ya, eh, habis disakiti lah, dihianati gitu ya. Terus kemudian datang ke Ibu Mega tuh mau ngomong apa tuh kan? Paling kan yang mengkhianati kan minta maaf kan, memohon pengertian gitu kan. Itu kan nggak usah ketemu juga udah bisa ditebak. Jadi artinya kalau nggak ketemu juga ya lo mohon pengertian gue, lo mau minta maaf gue, ya udah oke gue maafin. Tapi kita nggak usah ketemu lah gitu. Kan sama aja aku mau ngomong dong, mau ngomong apa sih? Udah kok aku udah ngerti. Kalau mau ngomong ngomong aja, WhatsApp lah gitu. Oke, udah puas, udah gue maafin puas. Kan biasanya gitu kan dah. Itu udah. Jadi nggak perlu ketemu lagi gitu. Oke, eh, tapi tadi Bang Hensat menyoroti lebih eh, permasalahan untuk move on gitu ya dan menjalani kesibukan Kehidupan masing-masing. kehidupan masing-masing seperti itu ya. Kalau diberatkan seperti orang pacaran gitu ya Bang ya. Oke, tapi apakah kemungkinan ke depannya di antara Bu Mega dan Jokowi ada aksi saling balas dendam? eh Bukan balas dendam ya menurut saya, tapi memang perjuangan untuk memenangkan jagoannya masing-masing. Pak Jokowi ingin Mas Gibran anaknya menang Mhm, untuk melanjutkan 3 periodenya dia kan, mhm, melanjutkan program-programnya dia yang sudah mungkin dia berjanji dengan banyak sekali investor, dan Ibu Mega juga memenangkan Ganjar. Ini bukan tentang apa tadi bahasa kamu, tapi menurut saya ini sih tentang pembuktian aja gitu ya, pembuktian siapa yang lebih kuat, bukan tentang balas dendam. Teorinya masih sama seperti tadi, dulu-duluan move on aja gitu. Oke, berarti ini bukan sebagai aksi balas dendam, tapi lebih ke pembuktian gitu ya, Bang, setelah Ya, ya, terjadinya konflik di antara mereka seperti itu ya, Bang ya. ya, justru sekarang posisi yang susah tuh Pak SBY, karena dia nggak bisa membuktikan apa-apa kan. Kalau misalnya Prabowo menang atau Mas Gibran menang gitu ya, dia nggak bisa juga ngeklaim bahwa eh, Gibran menang karena Demokrat ada di situ, nggak bisa gitu. Kenapa? Karena ya bapaknya Gibran penguasa saat ini, dia punya kedikjayaan dan kekuatan lebih dahsyat dibandingkan SBY.
Tapi kalau Ibu Mega, Ganjar menang, dia bisa tepuk dada juga. This is me gitu ya. Saya masih bisa diandalkan untuk memenangkan kader saya gitu. Nah, yang paling seru juga Mas Anies gitu. Mas Anies dengan Muhaimin Iskandar gitu ya. Dengan slogan aminnya itu kalau menang ya dia bisa bilang bahwa ya kami menang karena rakyat bukan karena tokoh-tokoh yang ada di belakang kami, kira-kira gitu. Baik, Bang, terakhir nih sebagai closing statement juga dari Bang Hensat. Ke depan Ya, kira-kira kejutan-kejutan di dinamika politik jelang Pilpres ini apa yang sekiranya menurut Bang Hensat akan terjadi? Mengingat nih oke. Bang, PDIP belum bersikap tegas, Jokowi juga seolah adem ayem, kemudian ada pula yang terkait menunggu putusan MK pada Selasa besok. Apa yang kira-kira kejutan yang akan terjadi menurut Bang Hensat? Kejutan itu akan ada ya bila di antara Prabowo dan Ganjar itu ada yang kalah duluan di putaran pertama. Itu kejutan tuh. Jadi artinya selama ini kan Anies Baswedan tidak terlalu diperhitungkan ya karena di berbagai hasil survei masih tertinggal. Tapi bila kemudian Anies Baswedan berhasil meyakinkan masyarakat dengan slogan perubahan itu, kemudian mewujudkan eh, dalam kertas suara atau menghitungan suara hal seperti yang dicapai oleh Anies Baswedan di berbagai safarinya yang memang banyak sekali orang berkumpul dan kemudian akhirnya dia bisa menyeruak mendapatkan lebih dari 35%, artinya antara Prabowo dan Ganjar kalah, nah itu baru kejutan. Nanti kita akan lihat gitu kemana misalnya Pak Prabowo kalah ya karena resistensi terhadap Gibran ini begitu besar, tidak ingin rakyat Indonesia ada nepotisme, tidak ingin rakyat Indonesia dilecehkan ya. Ini kan seperti ditantang nih oleh Gibran. Nih rakyat Indonesia lihat saya maju, Anda mau apa? Kayak gitu-gitulah kira-kira. Dan kemudian resistennya besar dan Pak Prabowo kalah gitu ya. Nah ini menarik. Kemana suara Pak Prabowo? Apakah akan ke Ganjar Pranowo gitu ya? Artinya Pak Jokowi akan datang soan ke Ibu Mega. Nyun sewu Ibu, saya salah, saya kemarin jalan sendiri gitu ya. Kemudian seluruh pendukungnya diserahkan kepada Ibu Mega atau justru kebalikannya karena kesel dikalahkan oleh Ganjar akhirnya diarahkan ke Anies Baswedan. Nah kalau udah begini kan Anies akan menjadi kuda hitam yang bisa memenangkan Pilpres. Nah itu kejutan. Nanti kita lihat bersama-sama kejutan apa di Ya, Pres yang akan semakin seru ke depannya. Sekali lagi terima kasih Bang Hansat atas waktunya baik sudah Nanda, terima kasih banyak. bersama saya di Tribun News on Focus. Semoga kita bisa berbincang di kesempatan lain waktu. Terima kasih Bang Hansat. Sama-sama Nanda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tribuners, demikian Tribun on Focus. Hari ini saya Maria Nanda Bestatu yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Justru sekarang posisi yang susah tuh Pak SBY. Karena dia nggak bisa membuktikan apa-apa kan. Kalau misalnya Prabowo menang atau Mas Gibran menang gitu ya, dia nggak bisa juga ngeklaim bahwa eh, Gibran menang karena Demokrat ada di situ, nggak bisa gitu. Kenapa? Karena ya bapaknya Gibran penguasa saat ini, dia punya kedikjayaan dan kekuatan lebih dahsyat dibandingkan SBY. Tapi kalau Ibu Mega, Ganjar menang, dia bisa tepuk dada juga. This is me gitu ya. Saya masih bisa diandalkan untuk memenangkan kader saya gitu. Halo Tribuners, Tribun on Focus kembali menjumpai Anda bersama saya Maria Nanda. Tribuners, dunia politik masih memanas menjelang Pilpres 2024 mendatang. Terlebih kini Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sedang dilanda masalah baik dari internal maupun eksternal. Pasalnya Megawati harus melawan 3 mantan koleganya yakni Susilo Bambang Yudhoyono, Prabowo Subianto, dan Joko Widodo. Mengenai situasi ini, hari ini kita akan membahasnya bersama dengan pendiri lembaga kedai kopi, ada Bang Henry Satrio atau yang lebih akrab disapa Bang Hensat. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Halo Bang Hensat. Halo Nanda, apa kabar? Baik, Sehat ya? sehat Alhamdulillah. Gimana Alhamdulillah. Bang Hensat? Ya oke, baik-baik aja.
Sebelumnya terima kasih banyak Bang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung lagi bersama kami di Tribun on Fokus hari ini. Sama-sama, Nanda. Langsung aja Bang, kita mau bahas tadi seperti yang pengantar, meskipun masih menjadi isu, tapi publik sudah banyak yang menilai ya bahwa Jokowi berada di pihak Prabowo dan Gibran di Pilpres 2024 mendatang. Dengan demikian Megawati di PDIP yang mengusung Ganjar Mahfud bisa dikatakan akan bertarung nih melawan tiga tokoh yang pernah sangat dekat dengan dirinya, namun kini menjadi lawan politik di antaranya seperti tadi yang sudah saya sampaikan, ada SBY, Prabowo, dan Jokowi yang belakangan memang dikabarkan renggang dengan Sang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Ini bakal seru Bang untuk dinamika ke depannya. Kira-kira menurut Bang Hensat apa yang terjadi? Iya, sejak awal saya mengatakan bahwa Pilpres 2024 ini sebetulnya adalah pertarungan antara tiga presiden, SBY gitu ya, Bu Mega dan Pak Jokowi. Sebelum Mas Anies berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, saya menyebutkan bahwa ada SBY di Anies, kemudian ada ada Bu Mega di Ganjar, dan kemudian ada Pak Jokowi di Prabowo. Tapi memang dengan konstelasinya berubah, ya saat ini hanya Anies Baswedan yang tidak punya presiden gitu ya. Nah, Mas Ganjar masih ada Ibu Megawati Soekarno Putri, dan kemudian Pak Prabowo tentunya ada dua presiden di sana, Pak SBY dan Pak Jokowi. Ini sih memang ya agak lucu ya melihat bagaimana Pak SBY posisinya, karena Demokrat 10 tahun atau 9 tahun belakangan ini menjadi oposisi, kerap mengkritik kebijakan Pak Jokowi, bahkan Pak Jokowi pun kerap mengkritik peninggalan kebijakan-kebijakan dari SBY, tapi di 2024 ini SBY nampaknya diharuskan oleh keadaan untuk berkampanye demi Gibran. Jadi artinya dia akan berkampanye untuk Mas Gibran, dan tentu saja ya dia harus berkampanye untuk program-program Jokowi. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi saat ini sebetulnya bukan tentang mindsetnya, tapi bagaimana tentang pengaruh para tokoh-tokoh yang tadi Nanda sudah sebutkan, bagaimana pengaruh Megawati untuk memenangkan Ganjar Pranowo, dan bagaimana pengaruh Prabowo, Jokowi, dan SBY bagi pemenangan Pak Prabowo. Pak Prabowo kan kembali hadir di Pilpres 2024 sebagai pasangan sebagai tokoh yang paling senior ya, kemudian paling berpengalaman dalam Pilpres 2024, maka tentu saja pengalaman dia kalah tidak bisa dianggap remeh karena akan memiliki banyak sekali catatan. Ditambah dua tokoh lainnya, Pak SBY dan Jokowi, yang belum pernah kalah. Jadi ada catatan kalah terus dan catatan menang terus gitu ya, yang akan digabungkan untuk strategi pemenangan seorang Prabowo. Apalagi Prabowo saat ini istimewa pasangannya, jadi selama ini kalah terus dan sekarang dibantu oleh anak presiden untuk menjadi kontestan dalam Pilpres 2024. Nah, pengaruh Pak Jokowi dan Pak SBY di Prabowo tentu saja tidak sesignifikan pengaruh Ibu Mega untuk Ganjar Pranowo, karena Ganjar Pranowo mau tidak mau memang masih mengandalkan mesin partai dari PDI Perjuangan, sehingga peran Ibu Mega sangat signifikan. Sementara di kubu Pak Prabowo, peran SBY menurut saya dengan segala hormat tidak terlalu signifikan dibandingkan peran Pak Jokowi, apalagi Pak Jokowi diwakili langsung oleh anaknya. Jadi kalau kita bicara tentang netralitas Pak Jokowi diuji pada Pilpres 2024, kalau menurut saya statement itu ketinggian, Nanda. Jadi ya kalau mau dicoba-coba sih boleh-boleh aja, tapi menurut saya keinginan Mas Anies untuk menghadirkan atau telah meminta Pak Jokowi untuk menghadirkan sebuah pemilu yang netral, Pilpres yang netral, akan jauh panggang dari api. Karena bagaimanapun juga seorang ayah kecil kemungkinannya tidak membantu anaknya dalam sebuah kompetisi sehingga anaknya bisa menang. Gitu kira-kira, Nanda.
Oke, baik Bang. Kalau dilihat pengkhianatan SBY di Pilpres tahun 2004 lalu dinilai tidak begitu semenyakitkan dengan pengkhianatan Jokowi yang dilakukan saat ini. Gimana menurut Bang Hensat sebagai Oh pengamat? iya, karena ada dua catatan saya. Yang pertama, hubungan Ibu Mega dan Pak SBY itu lebih ke hubungan profesional. Hmm. Pak SBY dibesarkan oleh TNI, kemudian diberikan kesempatan oleh Pak Gus Dur dan Ibu Mega masuk ke dalam kabinet kalau saya tidak salah. Kemudian akhirnya mendirikan partai politik dan melawan Ibu Mega. Tapi Ibu Megawati itu luar biasa karena dia mengerti betul tentang demokrasi, sehingga walaupun dia punya kekuatan saat itu untuk melarang atau mencegah atau menghalang-halangi SBY maju di perhelatan 2004, dia tidak menggunakan powernya saat itu, tapi dia mengizinkan SBY untuk bertanding melawan dirinya. Tapi hubungan dengan Pak Jokowi eh, jauh lebih dalam dibandingkan hubungan Megawati dengan SBY. Hubungan Megawati dengan Pak Jokowi itu dimulai dari Pak Jokowi bukan siapa-siapa. Jadi memang diberikan tiket Solo, kemudian Jakarta, bahkan presiden dianggap salah satu kader terbaik yang dimiliki oleh PDI Perjuangan. Jadi ibaratnya Megawati adalah seorang ibu yang membesarkan sosok Jokowi dan juga membesarkan sosok Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution. Jadi memang ketiganya dibesarkan oleh Ibu Mega. Jadi berbeda apa namanya kedalaman tautan ya antara Ibu Mega dengan Pak SBY dengan Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Nah, apakah kemudian keinginan melawan atau menggagalkan Jokowi itu besar saat ini di Ibu Mega, itu yang masih jadi misteri. Karena kalau kita berkaca bahwa Ibu Mega adalah seorang ibu bagi Jokowi, kecil kemungkinannya ada seorang ibu akan mempermalukan anaknya sedemikian rupa. Tapi mungkin dia demi partainya akan berjuang segala rupa atau segala cara untuk memenangkan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Jadi ini memang sebuah pertarungan emosional sekali untuk Ibu Mega yang memang eh, menurut sejarah bahkan lebih berhasil membesarkan sebuah partai politik dibandingkan ayahnya Bung Karno. PNI tidak sebesar PDI Perjuangan, bahkan hingga hari ini PDI Perjuangan dicatat sebagai satu-satunya partai politik yang memiliki elektabilitas tertinggi. Belum pernah ada yang menyaingi 33,3% pada saat pemilu tahun 2000 tahun 99 lalu. Jadi itu luar biasa pencapaiannya Ibu Mega gitu Nanda. Baik, Bang. Kalau kita flashback gitu ya, kita mundur ke pertengahan tahun 2023 kemarin, sebelum Demokrat akhirnya menjatuhkan pilihan untuk mendukung Prabowo. Ini ramai Bang soal mimpi SBY berada satu gerbong dengan Megawati dan Jokowi. Kala itu banyak yang menilai bahwa itu hanya gimmick atau kode bahwa Demokrat akan merapat ke PDIP. Bahkan AHY juga soan ke Puan di detik-detik akhirnya. Namun kemudian malah bergabung bersama dengan Gerindra. Apakah ini bisa menambah bumbu-bumbu konflik, Bang, dari Megawati dan SBY yang kini kaitannya dengan Demokrat bergabung dengan Prabowo? Menurut penilaian Bang Hen satu seperti apa? Oh, enggak, ada yang lebih menyakitkan buat Ibu Mega dibandingkan SBY ya. Peran Pak Jokowi itu sendiri dengan Mas Gibran tentunya. Itu lebih dalam lukanya menurut saya. Saya nggak tahu bagaimana Ibu Mega, tapi mengamati saja kelihatannya memang lebih dalam lukanya dibandingkan dengan luka dengan Pak SBY ya. Tapi ya saya nggak tahu sekali lagi. Tapi menurut saya begini, memang di awal itu Mhm. saya lebih memprediksi PDI Perjuangan atau Demokrat itu akan bergabung dengan PDI Perjuangan dibandingkan dengan Pak Prabowo. Ada dua alasannya. Yang pertama tentang izin Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi mengizinkan Pak Prabowo berkoalisi dengan Demokrat gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah SBY mau gitu kemudian mempopulerkan program-program Pak Jokowi gitu, karena kan Pak Prabowo tegak lurusnya ke Pak Jokowi, tapi ternyata saya salah prediksi tuh. Pak
SBY ternyata lebih memilih Pak Prabowo. Mungkin juga karena tidak ada gayung bersambut atau belum ada gayung bersambut dari PDI Perjuangan waktu itu. Tapi menurut saya sih terlalu terburu-buru sih. Kalau saya boleh menilai, eh, mesin terbesar Demokrat untuk mendapatkan suara itu adalah mesin perubahan. Jadi memang harusnya dia bersama Anies Baswedan bersama-sama mengusung gerakan perubahan gitu ya. Tapi kan sudah diputuskan. Jadi sekarang Pak SBY bergabung dengan Pak Prabowo. Mm-mm. Baik Bang, Prabowo dan Gibran secara elektoral tak cukup kuat di Jawa Timur dibanding Ganjar yang menggandeng Mahfud sebagai figur NU dan Madura. Kemudian Anies dan Caimin yang juga cukup kuat nih Bang di Jawa Timur. Namun koalisi Indonesia Maju dikabarkan sangat optimis karena punya power SBY di Pacitan dan akan mengerahkan Khofifah sebagai panglima perang di Jawa Timur. Apakah memang peluang di Jatim ini akan menjadi medan perang terketat di Pilpres mendatang, Bang? Eh, enggak ya, sebetulnya Hmm. terlalu berlebihan juga makanya justru saat ini saya melihat medan pertempurannya bagi Pak Prabowo dan Mas Ganjar itu ada di Jawa Tengah ya. Hmm. Karena ada Mas Gibran di Jawa Tengah dan Mas Ganjar yang dengan PDI-nya tentu saja apalagi dia Jawa Tengah sebagai gubernur Jawa Tengah berusaha mempertahankan teritorinya. Tapi seorang Gibran kan nggak bisa dianggap remeh apalagi ada ayahanda yang jadi presiden saat ini. Jadi memang justru menurut saya battleground-nya ada di Jawa Tengah. Pastinya Pak Jokowi sebagai penguasa saat ini ingin sekali membuktikan gitu ya bahwa dengan dirinya berada di kubu Pak Prabowo, Pak Prabowo bisa memenangkan kontestasi di Jawa Tengah. Gitu. Hmm. Karena buat dia itu akan lebih membanggakan untuk menunjukkan superioritas dia di Jawa Tengah dibandingkan PDI Perjuangan. Nah, kalau kemudian Jawa Timur pasti akan terus-menerus diperjuangkan oleh tiga pasangan calon, tapi yang menarik kita akan melihat bagaimana pertarungan Prabowo versus Ganjar di Jawa Tengah. Siapa kira-kira yang menang? Apakah seorang Jokowi bisa meruntuhkan supremasi PDI Perjuangan di Jawa Tengah? Oke, karena memang Jawa Tengah ini bisa dibilang kandangnya banteng begitu ya, Bang. Tapi Jokowi Mhm. juga ingin merebut dan membuktikan bahwa Jokowi ini bisa untuk merebut suara dari Ganjar begitu ya, Bang ya. Ya, karena kalau dia tidak berhasil merebut Jawa Tengah, seartinya dia masih berada di bawah PDI Perjuangan kemampuan elektoralnya. Hmm. Walaupun di putaran kedua lalu di 2019 lagi tinggi kepuasan Pak Jokowi di mata rakyat, dia hanya bisa menyumbangkan suara 0,38% ke PDI Perjuangan dibandingkan dengan suara di 2014 lalu gitu. Hmm. Baik Bang, kita kembali lagi ke topik pembicaraan tadi mengenai Megawati yang harus melawan baik dari SBY, Prabowo, dan Jokowi. Kalau tadi kita membahas hubungan antara SBY dan Megawati, kita beralih ke hubungan Megawati dan Prabowo yang tak begitu baik juga, Bang. Meski kini akhirnya Prabowo merapat ke kabinet setelah 2 putaran pemilu, Prabowo menjadi musuh bebuyutan dari PDIP. Kini Prabowo seolah juga menculik begitu putra dari PDIP yakni Jokowi. Apakah ini akan memperburuk hubungan antara Mega dan Prabowo, Bang? Eh, Hubungan Prabowo dan Mega menurut saya sih nggak pernah buruk, juga nggak pernah terlalu baik juga ya. Hubungannya begitu-begitu aja. Persaingan antar parpol, pernah bersama gitu ya. Tapi kan kemudian mereka bersama dan kalah gitu. Jadi artinya itu tidak akan lebih dalam bila mereka menang dan kemudian pisah gitu kan. Nah ini kan Pak Jokowi ini kan menang terus kemudian pisah, itu pasti akan lebih menyakitkan ya. Nanda lebih memahami lah bila perasaan dan isi hati bicara ya dibandingkan saya. Jadi kalau bersama Pak Prabowo kan kalah. Jadi kenangan indahnya nggak terlalu besar lah ya. Tapi kalau kemudian menang terus pisah seperti Megawati dan Pak Jokowi, itu kenangannya kan lebih dalam ya. Jadi
kenangan terindahnya tuh ada lah dibandingkan dengan Pak Prabowo. Jadi menurut saya sih tidak terlalu dalam ya, karena eh, apa ya, ya itu tadi karena kalah ya, jadi kenangan terindahnya nggak ada gitu dibandingkan dengan Pak Jokowi. Paham Oke. ya Pak Sinta ya, kalau tentang gitu itu. Karena senyumnya kamu beda tuh. Oke, Bang, sekarang yang menjadi tanda tanya besar sampai saat ini, Pak Jokowi belum pernah bertemu dengan pihak PDIP bahkan dengan Bu Mega setelah Gibran resmi diusung menjadi cawapresnya Prabowo. Perpecahan PDIP tidak bisa dielakkan nih Bang. Fokusnya masyarakat malah kini penasaran dengan adu kuat power dari sang ketum partai Banteng Megawati Soekarno Putri dengan power dari Jokowi sebagai seorang presiden. Nah, kalau menurut Bang Hensat seperti apa konflik antara Bu Mega dan Jokowi? Ya kalau kita sering bersama kemudian akhirnya berpisah, Hmm. itu kan biasanya pihak-pihak yang berpisah itu ingin lebih dulu membuktikan bahwa bisa move on, Hmm. nggak bucin gitu kan. Ya, jadi kalau nggak bisa ketemu ya udah dianggapnya "Ya udah gue juga bisa kok tanpa lu" gitu. Jadi mereka pasti akan menunjukkan bahwa mereka bisa move on. Makanya akhirnya berkegiatan masing-masing kan. Pak Jokowi kemarin ngundang capres-capres. Kalau saya tidak salah Ibu Mega dengan jajaran PDI Perjuangan hari ini nyekar ke Blitar ya, ke makam Bung Karno. Ya itu kan pembuktian-pembuktian bahwa mereka lebih suka move on gitu ya. Dan coba kalau Nanda yang berada di posisi Ibu Mega gitu ya, eh, habis disakiti lah, dihianati gitu ya. Terus kemudian datang ke Ibu Mega tuh mau ngomong apa tuh kan? Paling kan yang mengkhianati kan minta maaf kan, memohon pengertian gitu kan. Itu kan nggak usah ketemu juga udah bisa ditebak. Jadi artinya kalau nggak ketemu juga ya lo mohon pengertian gue, lo mau minta maaf gue ya udah oke gue maafin, tapi kita nggak usah ketemu lah gitu. Kan sama aja aku mau ngomong dong, mau ngomong apa sih, udah kok aku udah ngerti. Kalau mau ngomong aja WhatsApp lah gitu. Oke, udah puas, udah gue maafin puas kan biasanya gitu kan dah. Itu udah, jadi nggak perlu ketemu lagi gitu. Oke, eh, tapi tadi Bang Hensat menyoroti lebih eh, permasalahan untuk move on gitu ya dan menjalani kesibukan Kehidupan masing-masing. kehidupan masing-masing seperti itu ya. Kalau diibaratkan seperti orang pacaran gitu ya Bang ya. Oke, tapi apakah kemungkinan ke depannya di antara Bu Mega dan Jokowi ada aksi saling balas dendam? eh Bukan balas dendam ya menurut saya, tapi memang perjuangan untuk memenangkan jagoannya masing-masing. Pak Jokowi ingin Mas Gibran anaknya menang Mhm, untuk melanjutkan 3 periodenya dia kan, mhm. melanjutkan program-programnya dia yang sudah mungkin dia berjanji dengan banyak sekali investor, dan Ibu Mega juga memenangkan Ganjar. Ini bukan tentang apa tadi bahasa kamu, tapi menurut saya ini sih tentang pembuktian aja gitu ya, pembuktian siapa yang lebih kuat, bukan tentang balas dendam. Teorinya masih sama seperti tadi, dulu-duluan move on aja gitu. Oke, berarti ini bukan sebagai aksi balas dendam, tapi lebih ke pembuktian gitu ya, Bang, setelah Ya, ya, terjadinya konflik di antara mereka seperti itu ya, Bang ya. ya, justru sekarang posisi yang susah tuh Pak SBY, karena dia nggak bisa membuktikan apa-apa kan. Kalau misalnya Prabowo menang atau Mas Gibran menang gitu ya, dia nggak bisa juga ngeklaim bahwa eh, Gibran menang karena Demokrat ada di situ, nggak bisa gitu. Kenapa? Karena ya bapaknya Gibran penguasa saat ini, dia punya kedikjayaan dan kekuatan lebih dahsyat dibandingkan SBY. Tapi kalau Ibu Mega, Ganjar menang, dia bisa tepuk dada juga. This is me gitu ya. Saya masih bisa diandalkan untuk memenangkan kader saya gitu. Nah yang paling seru juga Mas Anies gitu. Mas Anies dengan Muhaimin Iskandar gitu ya. Dengan slogan Aminnya itu kalau menang ya dia bisa bilang bahwa ya kami menang karena rakyat, bukan karena tokoh-tokoh yang ada di belakang kami, kira-kira gitu. Baik, Bang, terakhir nih sebagai closing statement juga dari Bang Hensat. Ke depan Ya, kira-kira kejutan-kejutan di dinamika politik jelang Pilpres ini apa yang sekiranya menurut Bang Hensat akan terjadi? Mengingat nih oke. Bang,
PDIP belum bersikap tegas, Jokowi juga seolah adem ayem. Kemudian ada pula yang terkait menunggu putusan MK pada Selasa besok. Apa yang kira-kira kejutan yang akan terjadi menurut Bang Hensat? Kejutan itu akan ada ya bila di antara Prabowo dan Ganjar itu ada yang kalah duluan di putaran pertama. Itu kejutan tuh. Jadi artinya selama ini kan Anies Baswedan tidak terlalu diperhitungkan ya karena di berbagai hasil survei masih tertinggal. Tapi bila kemudian Anies Baswedan berhasil meyakinkan masyarakat dengan slogan perubahan itu, kemudian mewujudkan eh, dalam kertas suara atau menghitungan suara hal seperti yang dicapai oleh Anies Baswedan di berbagai safarinya yang memang banyak sekali orang berkumpul dan kemudian akhirnya dia bisa menyeruak mendapatkan lebih dari 35%, artinya antara Prabowo dan Ganjar kalah, nah itu baru kejutan. Nanti kita akan lihat gitu kemana misalnya Pak Prabowo kalah ya karena resistensi terhadap Gibran ini begitu besar, tidak ingin rakyat Indonesia ada nepotisme, tidak ingin rakyat Indonesia dilecehkan ya. Ini kan seperti ditantang nih oleh Gibran. Ini rakyat Indonesia lihat saya maju, Anda mau apa? Kayak gitu-gitulah kira-kira. Dan kemudian resistennya besar dan Pak Prabowo kalah gitu ya. Nah ini menarik. Kemana suara Pak Prabowo? Apakah akan ke Ganjar Pranowo? Gitu ya. Artinya Pak Jokowi akan datang soan ke Ibu Mega. Nyun sewu Ibu, saya salah. Saya kemarin jalan sendiri. Gitu ya. Kemudian seluruh pendukungnya diserahkan kepada Ibu Mega. Atau justru kebalikannya. Karena kesel dikalahkan oleh Ganjar, akhirnya diarahkan ke Anies Baswedan. Nah kalau udah begini kan Anies akan menjadi kuda hitam yang bisa memenangkan Pilpres. Nah itu kejutan. Nanti kita lihat bersama-sama kejutan apa di Ya, Pres yang akan semakin seru ke depannya. Sekali lagi terima kasih Bang Hensat atas waktunya baik sudah Nanda, terima kasih banyak. bersama saya di Tribun News on Focus. Semoga kita bisa berbincang di kesempatan lain waktu. Terima kasih Bang Hensat. Sama-sama Nanda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tribuners, demikian Tribun on Focus. Hari ini saya Maria Nanda Bestatu yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Justru sekarang posisi yang susah tuh Pak SBY. Karena dia nggak bisa membuktikan apa-apa kan. Kalau misalnya Prabowo menang atau Mas Gibran menang gitu ya, dia nggak bisa juga ngeklaim bahwa Gibran menang karena Demokrat ada di situ, nggak bisa gitu. Kenapa? Karena ya bapaknya Gibran penguasa saat ini, dia punya kedikjayaan dan kekuatan lebih dahsyat dibandingkan SBY. Tapi kalau Ibu Mega, Ganjar menang, dia bisa tepuk dada juga. This is me gitu ya. Saya masih bisa diandalkan untuk memenangkan kader saya gitu. Halo Tribuners, Tribun on Focus kembali menjumpai Anda bersama saya Maria Nanda. Tribuners, dunia politik masih memanas menjelang Pilpres 2024 mendatang. Terlebih kini Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sedang dilanda masalah baik dari internal maupun eksternal. Pasalnya Megawati harus melawan 3 mantan koleganya yakni Susilo Bambang Yudhoyono, Prabowo Subianto, dan Joko Widodo. Mengenai situasi ini, hari ini kita akan membahasnya bersama dengan pendiri lembaga kedai kopi, ada Bang Henry Satrio atau yang lebih akrab disapa Bang Hensat. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Halo Bang Hensat. Halo Nanda, apa kabar? Baik, Sehat ya? sehat alhamdulillah. Gimana Alhamdulillah. Bang Hensat? Ya oke, baik-baik aja. Sebelumnya terima kasih banyak Bang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung lagi bersama kami di Tribun on Focus hari ini. Sama-sama Nanda. Langsung aja Bang, kita mau bahas tadi seperti yang pengantar, meskipun masih menjadi isu, tapi publik sudah banyak yang menilai ya bahwa Jokowi berada di pihak Prabowo dan Gibran di Pilpres 2024 mendatang. Dengan demikian Megawati di PDIP yang mengusung Ganjar Mahfud bisa dikatakan akan bertarung nih melawan 3 tokoh yang pernah sangat dekat dengan dirinya, namun kini menjadi lawan politik di antaranya seperti tadi yang sudah saya sampaikan ada SBY
SBY, Prabowo, dan Jokowi yang belakangan memang dikabarkan renggang dengan Sang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Ini bakal seru Bang untuk dinamika ke depannya. Kira-kira menurut Bang Hensat apa yang terjadi? Iya, sejak awal saya mengatakan bahwa Pilpres 2024 ini sebetulnya adalah pertarungan antara tiga presiden, SBY gitu ya, Bu Mega dan Pak Jokowi. Sebelum Mas Anies berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, saya menyebutkan bahwa ada SBY di Anies, kemudian ada ada Bu Mega di Ganjar, dan kemudian ada Pak Jokowi di Prabowo. Tapi memang dengan konstelasinya berubah, ya saat ini hanya Anies Baswedan yang tidak punya presiden gitu ya. Nah, Mas Ganjar masih ada Ibu Megawati Soekarno Putri, dan kemudian Pak Prabowo tentunya ada dua presiden di sana, Pak SBY dan Pak Jokowi. Ini sih memang ya agak lucu ya melihat bagaimana Pak SBY posisinya, karena Demokrat 10 tahun atau 9 tahun belakangan ini menjadi oposisi, kerap mengkritik kebijakan Pak Jokowi, bahkan Pak Jokowi pun kerap mengkritik peninggalan kebijakan-kebijakan dari SBY, tapi di 2024 ini SBY nampaknya diharuskan oleh keadaan untuk berkampanye demi Gibran. Jadi artinya dia akan berkampanye untuk Mas Gibran, dan tentu saja ya dia harus berkampanye untuk program-program Jokowi. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi saat ini sebetulnya bukan tentang mindsetnya, tapi bagaimana tentang pengaruh para tokoh-tokoh yang tadi Nanda sudah sebutkan, bagaimana pengaruh Megawati untuk memenangkan Ganjar Pranowo, dan bagaimana pengaruh Prabowo, Jokowi, dan SBY bagi pemenangan Pak Prabowo. Pak Prabowo kan kembali hadir di Pilpres 2024 sebagai pasangan sebagai tokoh yang paling senior ya, paling senior, kemudian paling berpengalaman dalam Pilpres 2024. Maka tentu saja pengalaman dia kalah tidak bisa dianggap remeh karena akan memiliki banyak sekali catatan. Ditambah dua tokoh lainnya, Pak SBY dan Jokowi, yang belum pernah kalah. Jadi ada catatan kalah terus dan catatan menang terus gitu ya, yang akan digabungkan untuk strategi pemenangan seorang Prabowo. Apalagi Prabowo saat ini istimewa pasangannya, jadi selama ini kalah terus dan sekarang dibantu oleh anak presiden untuk menjadi kontestan dalam Pilpres 2024. Nah, pengaruh Pak Jokowi dan Pak SBY di Prabowo tentu saja tidak sesignifikan pengaruh Ibu Mega untuk Ganjar Pranowo. Karena Ganjar Pranowo mau tidak mau memang masih mengandalkan mesin partai dari PDI Perjuangan, sehingga peran Ibu Mega sangat signifikan. Sementara di kubu Pak Prabowo, peran SBY menurut saya dengan segala hormat tidak terlalu signifikan dibandingkan peran Pak Jokowi, apalagi Pak Jokowi diwakili langsung oleh anaknya. Jadi kalau kita bicara tentang netralitas Pak Jokowi diuji pada Pilpres 2024, kalau menurut saya statement itu ketinggian, Nanda. Jadi ya kalau mau dicoba-coba sih boleh-boleh aja, tapi menurut saya keinginan Mas Anies untuk menghadirkan atau telah meminta Pak Jokowi untuk menghadirkan sebuah pemilu yang netral, Pilpres yang netral, akan jauh panggang dari api. Karena bagaimanapun juga seorang ayah kecil kemungkinannya tidak membantu anaknya dalam sebuah kompetisi sehingga anaknya bisa menang. Gitu kira-kira, Nanda. Oke, baik Bang. Kalau dilihat pengkhianatan SBY di Pilpres tahun 2004 lalu dinilai tidak begitu semenyakitkan dengan pengkhianatan Jokowi yang dilakukan saat ini. Gimana menurut Bang Hensat sebagai Oh pengamat? iya, karena ada dua catatan saya. Yang pertama, hubungan Ibu Mega dan Pak SBY itu lebih ke hubungan profesional. Pak SBY dibesarkan oleh TNI, kemudian diberikan kesempatan oleh Pak Gus Dur dan Ibu Mega masuk ke dalam kabinet kalau saya tidak salah. Kemudian
akhirnya mendirikan partai politik dan melawan Ibu Mega. Tapi Ibu Megawati itu luar biasa karena dia mengerti betul tentang demokrasi, sehingga walaupun dia punya kekuatan saat itu untuk melarang atau mencegah atau menghalang-halangi SBY maju di perhelatan 2004, dia tidak menggunakan powernya saat itu, tapi dia mengizinkan SBY untuk bertanding melawan dirinya. Tapi hubungan dengan Pak Jokowi eh, jauh lebih dalam dibandingkan hubungan Megawati dengan SBY. Hubungan Megawati dengan Pak Jokowi itu dimulai dari Pak Jokowi bukan siapa-siapa. Jadi memang diberikan tiket Solo, kemudian Jakarta, bahkan presiden dianggap salah satu kader terbaik yang dimiliki oleh PDI Perjuangan. Jadi ibaratnya Megawati adalah seorang ibu yang membesarkan sosok Jokowi dan juga membesarkan sosok Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution. Jadi memang ketiganya dibesarkan oleh Ibu Mega. Jadi berbeda apa namanya kedalaman tautan ya antara Ibu Mega dengan Pak SBY dengan Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Nah, apakah kemudian keinginan melawan atau menggagalkan Jokowi itu besar saat ini di Ibu Mega, itu yang masih jadi misteri. Karena kalau kita berkaca bahwa Ibu Mega adalah seorang ibu bagi Jokowi, kecil kemungkinannya ada seorang ibu akan mempermalukan anaknya sedemikian rupa. Tapi mungkin dia demi partainya akan berjuang segala rupa atau segala cara untuk memenangkan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Jadi ini memang sebuah pertarungan emosional sekali untuk Ibu Mega yang memang uh, menurut sejarah bahkan lebih berhasil membesarkan sebuah partai politik dibandingkan ayahnya Bung Karno. PNI tidak sebesar PDI Perjuangan, bahkan hingga hari ini PDI Perjuangan dicatat sebagai satu-satunya partai politik yang memiliki elektabilitas tertinggi. Belum pernah ada yang menyaingi 33,3% pada saat pemilu tahun 99 lalu. Jadi itu luar biasa pencapaiannya Ibu Mega gitu, Nanda. Baik, Bang. Kalau kita flashback gitu ya, kita mundur ke pertengahan tahun 2023 kemarin, sebelum Demokrat akhirnya menjatuhkan pilihan untuk mendukung Prabowo. Ini ramai Bang soal mimpi SBY berada satu gerbong dengan Megawati dan Jokowi. Kala itu banyak yang menilai bahwa itu hanya gimmick atau kode bahwa Demokrat akan merapat ke PDIP. Bahkan AHY juga soan ke Puan di detik-detik akhirnya. Namun kemudian malah bergabung bersama dengan Gerindra. Apakah ini bisa menambah bumbu-bumbu konflik, Bang, dari Megawati dan SBY yang kini kaitannya dengan Demokrat bergabung dengan Prabowo? Menurut penilaian Bang Hensat itu seperti apa? Oh, enggak. Ada yang lebih menyakitkan buat Ibu Mega dibandingkan SBY ya. Peran Pak Jokowi itu sendiri dengan Mas Gibran tentunya. Itu lebih dalam lukanya menurut saya. Saya nggak tahu bagaimana Ibu Mega, tapi mengamati saja kelihatannya memang lebih dalam lukanya dibandingkan dengan luka dengan Pak SBY ya. Tapi ya saya nggak tahu sekali lagi. Tapi menurut saya begini, memang di awal itu saya lebih memprediksi PDI Perjuangan atau Demokrat itu akan bergabung dengan PDI Perjuangan dibandingkan dengan Pak Prabowo. Ada dua alasannya. Yang pertama tentang izin Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi mengizinkan Pak Prabowo berkoalisi dengan Demokrat gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah SBY mau gitu kemudian mempopulerkan program-program Pak Jokowi gitu. Karena kan Pak Prabowo tegak lurusnya ke Pak Jokowi. Tapi ternyata saya salah prediksi tuh. Pak SBY ternyata lebih memilih Pak Prabowo. Mungkin juga karena tidak ada gayung bersambut atau belum ada gayung bersambut dari PDI Perjuangan waktu itu. Tapi menurut saya sih terlalu terburu-buru sih. Kalau saya boleh menilai eh, mesin terbesar Demokrat untuk mendapatkan suara itu adalah mesin perubahan. Jadi memang harusnya dia bersama Anies Baswedan bersama-sama mengusung gerakan perubahan gitu ya. Tapi kan sudah diputuskan. Jadi sekarang Pak SBY bergabung dengan Pak Prabowo.
Baik Bang, Prabowo dan Gibran secara elektoral tak cukup kuat di Jawa Timur dibanding Ganjar yang menggandeng Mahfud sebagai figur NU dan Madura. Kemudian Anies dan Caimin yang juga cukup kuat nih Bang di Jawa Timur. Namun koalisi Indonesia Maju dikabarkan sangat optimis karena punya power SBY di Pacitan dan akan mengerahkan Khofifah sebagai panglima perang di Jawa Timur. Apakah memang peluang di Jatim ini akan menjadi medan perang terketat di Pilpres mendatang, Bang? Eh, enggak ya, sebetulnya terlalu berlebihan juga makanya justru saat ini saya melihat medan pertempurannya bagi Pak Prabowo dan Mas Ganjar itu ada di Jawa Tengah ya. Karena ada Mas Gibran di Jawa Tengah dan Mas Ganjar yang dengan PDI-nya tentu saja apalagi dia Jawa Tengah sebagai gubernur Jawa Tengah berusaha mempertahankan teritorinya. Tapi seorang Gibran kan nggak bisa dianggap remeh apalagi ada ayahanda yang jadi presiden saat ini. Jadi memang justru menurut saya battleground-nya ada di Jawa Tengah. Pastinya Pak Jokowi sebagai penguasa saat ini ingin sekali membuktikan gitu ya bahwa dengan dirinya berada di kubu Pak Prabowo, Pak Prabowo bisa memenangkan kontestasi di Jawa Tengah. Gitu. Karena buat dia itu akan lebih membanggakan untuk menunjukkan superioritas dia di Jawa Tengah dibandingkan PDI Perjuangan. Nah, kalau kemudian Jawa Timur pasti akan terus-menerus diperjuangkan oleh tiga pasangan calon, tapi yang menarik kita akan melihat bagaimana pertarungan Prabowo versus Ganjar di Jawa Tengah. Siapa kira-kira yang menang? Apakah seorang Jokowi bisa meruntuhkan supremasi PDI Perjuangan di Jawa Tengah? Oke, karena memang Jawa Tengah ini bisa dibilang kandangnya banteng begitu ya Bang. Tapi Jokowi juga ingin merebut dan membuktikan bahwa Jokowi ini bisa untuk merebut suara dari Ganjar begitu ya Bang ya. Ya, karena kalau dia tidak berhasil merebut Jawa Tengah, artinya dia masih berada di bawah PDI Perjuangan kemampuan elektoralnya. Walaupun di putaran kedua lalu di 2019 lagi tinggi kepuasan Pak Jokowi di mata rakyat, dia hanya bisa menyumbangkan suara 0,38% ke PDI Perjuangan dibandingkan dengan suara di 2014 lalu gitu. Baik Bang, kita kembali lagi ke topik pembicaraan tadi mengenai Megawati yang harus melawan baik dari SBY, Prabowo, dan Jokowi. Kalau tadi kita membahas hubungan antara SBY dan Megawati, kita beralih ke hubungan Megawati dan Prabowo yang tak begitu baik juga Bang. Meski kini akhirnya Prabowo merapat ke kabinet setelah 2 putaran pemilu, Prabowo menjadi musuh bebuyutan dari PDIP. Kini Prabowo seolah juga menculik begitu putra dari PDIP yakni Jokowi. Apakah ini akan memperburuk hubungan antara Mega dan Prabowo, Bang? Uh, hubungan Prabowo dan Mega menurut saya sih nggak pernah buruk, juga nggak pernah terlalu baik juga ya. Hubungannya begitu-begitu aja. Persaingan antar parpol, pernah bersama gitu ya. Tapi kan kemudian mereka bersama dan kalah gitu. Jadi artinya itu tidak akan lebih dalam bila mereka menang dan kemudian pisah gitu kan. Nah ini kan Pak Jokowi ini kan menang terus kemudian pisah, itu pasti akan lebih menyakitkan ya. Anda lebih memahami lah bila perasaan dan isi hati bicara ya dibandingkan saya. Jadi kalau bersama Pak Prabowo kan kalah, jadi kenangan indahnya nggak terlalu besar lah ya. Tapi kalau kemudian menang terus pisah seperti Megawati dan Pak Jokowi, itu kenangannya kan lebih dalam ya. Jadi kenangan terindahnya tuh ada lah dibandingkan dengan Pak Prabowo. Jadi menurut saya sih tidak terlalu dalam ya, karena apa ya, ya itu tadi karena kalah ya, jadi kenangan terindahnya nggak ada gitu dibandingkan dengan Pak Jokowi. Paham ya Mas Indah ya kalau tentang gitu itu. Kalau senyumnya kamu beda. Oke, Bang, sekarang yang menjadi tanda tanya besar sampai saat ini
Pak Jokowi belum pernah bertemu dengan pihak PDIP bahkan dengan Bu Mega setelah Gibran resmi diusung menjadi cawapresnya Prabowo. Perpecahan PDIP tidak bisa dielakkan nih Bang. Fokusnya masyarakat malah kini penasaran dengan adu kuat power dari sang ketum Partai Banteng Megawati Soekarno Putri dengan power dari Jokowi sebagai seorang presiden. Nah, kalau menurut Bang Hensat seperti apa konflik antara Bu Mega dan Jokowi? Ya, kalau kita sering bersama kemudian akhirnya berpisah, itu kan biasanya pihak-pihak yang berpisah itu ingin lebih dulu membuktikan bahwa bisa move on, nggak bucin gitu kan. Ya, jadi kalau nggak bisa ketemu ya udah dianggapnya udah gue juga bisa kok tanpa lu gitu. Jadi mereka pasti akan menunjukkan bahwa mereka bisa move on. Makanya akhirnya berkegiatan masing-masing kan. Pak Jokowi kemarin ngundang capres-capres. Kalau saya tidak salah Ibu Mega dengan jajaran PDI Perjuangan hari ini nyekar ke Blitar ya, ke makam Bung Karno. Ya itu kan pembuktian-pembuktian bahwa mereka lebih suka move on gitu ya. Dan coba kalau Anda yang berada di posisi Ibu Mega gitu ya, eh, habis disakiti lah, dihianati gitu ya. Terus kemudian datang ke Ibu Mega tuh mau ngomong apa tuh kan? Paling kan yang mengkhianati kan minta maaf kan, memohon pengertian gitu kan. Itu kan nggak usah ketemu juga udah bisa ditebak. Jadi artinya kalau nggak ketemu juga ya lo mohon pengertian gue, lo mau minta maaf gue, ya udah oke gue maafin. Tapi kita nggak usah ketemu lah gitu. Kan sama aja aku mau ngomong dong, mau ngomong apa sih? Udah kok aku udah ngerti. Kalau mau ngomong aja, WhatsApp lah gitu. Oke, udah puas, udah gue maafin puas kan biasanya gitu kan dah. Itu udah, jadi nggak perlu ketemu lagi gitu. Oke, eh, tapi tadi Bang Hensat menyoroti lebih eh, permasalahan untuk move on gitu ya dan menjalani kesibukan Kehidupan masing-masing. kehidupan masing-masing seperti itu ya. Kalau diberatkan seperti orang pacaran gitu ya Bang ya. Oke, tapi apakah kemungkinan ke depannya di antara Bu Mega dan Jokowi ada aksi saling balas dendam? eh Bukan balas dendam ya menurut saya, tapi memang perjuangan untuk memenangkan jagoannya masing-masing. Pak Jokowi ingin Mas Gibran anaknya menang untuk melanjutkan 3 periodenya dia kan, melanjutkan program-programnya dia yang sudah mungkin dia berjanji dengan banyak sekali investor, dan Ibu Mega juga memenangkan Ganjar. Ini bukan tentang apa tadi bahasa kamu, tapi menurut saya ini sih tentang pembuktian aja gitu ya, pembuktian siapa yang lebih kuat, bukan tentang balas dendam. Teorinya masih sama kayak seperti tadi, duluan move on aja gitu. Oke, berarti ini bukan sebagai aksi balas dendam, tapi lebih ke pembuktian gitu ya, Bang, setelah Ya, ya, terjadinya konflik di antara mereka seperti itu ya, Bang ya. ya, justru sekarang posisi yang susah tuh Pak SBY, karena dia nggak bisa membuktikan apa-apa kan. Kalau misalnya Prabowo menang atau Mas Gibran menang gitu ya, dia nggak bisa juga ngeklaim bahwa eh, Gibran menang karena Demokrat ada di situ, nggak bisa gitu. Kenapa? Karena ya bapaknya Gibran penguasa saat ini, dia punya kedikjayaan dan kekuatan lebih dahsyat dibandingkan SBY. Tapi kalau Ibu Mega, Ganjar menang, dia bisa tepuk dada juga. This is me gitu ya. Saya masih bisa diandalkan untuk memenangkan kader saya gitu. Nah yang paling seru juga Mas Anies gitu. Mas Anies dengan Muhaimin Iskandar gitu ya. Dengan slogan Aminnya itu kalau menang ya dia bisa bilang bahwa ya kami menang karena rakyat, bukan karena tokoh-tokoh yang ada di belakang kami, kira-kira gitu. Baik, Bang, terakhir nih sebagai closing statement juga dari Bang Hensat. Ke depan Ya, kira-kira kejutan-kejutan di dinamika politik jelang Pilpres ini apa yang sekiranya menurut Bang Hensat akan terjadi? Mengingat nih oke. Bang, PDIP belum bersikap tegas, Jokowi juga seolah adem ayem, kemudian ada pula yang terkait menunggu putusan MK pada Selasa besok. Apa yang kira-kira kejutan yang akan terjadi menurut Bang Hensat? Kejutan itu akan ada ya bila di antara Prabowo dan Ganjar itu ada yang kalah duluan di putaran pertama. Itu kejutan tuh. Jadi artinya selama ini kan Anies Baswedan tidak terlalu diperhitungkan ya, karena di berbagai hasil survei masih tertinggal. Tapi bila kemudian Anies Baswedan berhasil
meyakinkan masyarakat dengan slogan perubahan itu, kemudian mewujudkan dalam kertas suara atau menghitungan suara hal seperti yang dicapai oleh Anies Baswedan di berbagai safarinya yang memang banyak sekali orang berkumpul, dan kemudian akhirnya dia bisa menyeruak mendapatkan lebih dari 35%, artinya antara Prabowo dan Ganjar kalah. Nah, itu baru kejutan. Nanti kita akan lihat gitu kemana misalnya Pak Prabowo kalah ya, karena resistensi terhadap Gibran ini begitu besar. Tidak ingin rakyat Indonesia ada nepotisme, tidak ingin rakyat Indonesia dilecehkan ya. Ini kan seperti ditantang nih oleh Gibran. Nih rakyat Indonesia, lihat saya maju, Anda mau apa? Kayak gitu-gitulah kira-kira. Dan kemudian resistennya besar dan Pak Prabowo kalah gitu ya. Nah, ini menarik. Kemana suara Pak Prabowo? Apakah akan ke Ganjar Pranowo gitu ya, artinya Pak Jokowi akan datang sowan ke Ibu Mega, nyun sewu Ibu, saya salah, saya kemarin jalan sendiri gitu ya, kemudian seluruh pendukungnya diserahkan kepada Ibu Mega, atau justru kebalikannya, karena kesel dikalahkan oleh Ganjar, akhirnya diarahkan ke Anies Baswedan. Nah, kalau udah begini kan Anies akan menjadi kuda hitam yang bisa memenangkan Pilpres. Nah, itu kejutan. Nanti kita lihat bersama-sama kejutan apa di Ya, Pres yang akan semakin seru ke depannya. Sekali lagi terima kasih Bang Hensat atas waktunya baik sudah Nanda, terima kasih banyak. bersama saya di Tribun News on Focus. Semoga kita bisa berbincang di kesempatan lain waktu. Terima kasih Bang Hensat. Sama-sama Nanda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tribuners, demikian Tribun on Focus. Hari ini saya Maria Nanda Bestaku yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Justru sekarang posisi yang susah tuh Pak SBY. Karena dia nggak bisa membuktikan apa-apa kan. Kalau misalnya Prabowo menang atau Mas Gibran menang gitu ya, dia nggak bisa juga ngeklaim bahwa Gibran menang karena Demokrat ada di situ, nggak bisa gitu. Kenapa? Karena ya bapaknya Gibran penguasa saat ini, dia punya kedikjayaan dan kekuatan lebih dahsyat dibandingkan SBY. Tapi kalau Ibu Mega, Ganjar menang, dia bisa tepuk dada juga. This is me gitu ya. Saya masih bisa diandalkan untuk memenangkan kader saya gitu. Halo Tribuners, Tribun on Focus kembali menjumpai Anda bersama saya Maria Nanda. Tribuners, dunia politik masih memanas menjelang Pilpres 2024 mendatang. Terlebih kini Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sedang dilanda masalah baik dari internal maupun eksternal. Pasalnya Megawati harus melawan 3 mantan koleganya yakni Susilo Bambang Yudhoyono, Prabowo Subianto, dan Joko Widodo. Mengenai situasi ini, hari ini kita akan membahasnya bersama dengan pendiri lembaga kedai kopi, ada Bang Henry Satrio atau yang lebih akrab disapa Bang Hensat. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Halo Bang Hensat. Halo Nanda, apa kabar? Baik, Sehat ya? sehat alhamdulillah. Gimana Alhamdulillah. Bang Hensat? Ya oke, baik-baik aja. Sebelumnya terima kasih banyak Bang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung lagi bersama kami di Tribun on Focus hari ini. Sama-sama Nanda. Langsung aja Bang, kita mau bahas tadi seperti yang pengantar, meskipun masih menjadi isu, tapi publik sudah banyak yang menilai ya bahwa Jokowi berada di pihak Prabowo dan Gibran di Pilpres 2024 mendatang. Dengan demikian Megawati di PDIP yang mengusung Ganjar Mahfud bisa dikatakan akan bertarung nih melawan 3 tokoh yang pernah sangat dekat dengan dirinya, namun kini menjadi lawan politik di antaranya seperti tadi yang sudah saya sampaikan, ada SBY, Prabowo, dan Jokowi yang belakangan memang dikabarkan renggang dengan Sang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Ini bakal seru Bang untuk dinamika ke depannya. Kira-kira menurut Bang Hensat apa yang terjadi? Iya, sejak awal saya mengatakan bahwa Pilpres 2024 ini sebetulnya adalah pertarungan antara 3 presiden, SBY gitu ya, Bu Mega dan Pak Jokowi. Sebelum Mas Anies berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, saya menyebutkan bahwa ada SBY di Anies, kemudian ada ada Bu Mega di Ganjar, dan kemudian ada Pak Jokowi di Prabowo.
Tapi memang dengan konstelasinya berubah, ya saat ini hanya Anies Baswedan yang tidak punya presiden gitu ya. Nah, Mas Ganjar masih ada Ibu Megawati Soekarno Putri dan kemudian Pak Prabowo, tentunya ada dua presiden di sana, Pak SBY dan Pak Jokowi. Ini sih memang ya agak lucu ya melihat bagaimana Pak SBY posisinya, karena Demokrat 10 tahun atau 9 tahun belakangan ini menjadi oposisi, kerap mengkritik kebijakan Pak Jokowi, bahkan Pak Jokowi pun kerap mengkritik peninggalan kebijakan-kebijakan dari SBY. Tapi di 2024 ini SBY nampaknya diharuskan oleh keadaan untuk berkampanye demi Gibran. Jadi artinya dia akan berkampanye untuk Mas Gibran, dan tentu saja ya dia harus berkampanye untuk program-program Jokowi. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi saat ini sebetulnya bukan tentang mindsetnya, tapi bagaimana tentang pengaruh para tokoh-tokoh yang tadi Nanda sudah sebutkan, bagaimana pengaruh Megawati untuk memenangkan Ganjar Pranowo, dan bagaimana pengaruh Prabowo, Jokowi dan SBY bagi pemenangan Pak Prabowo. Pak Prabowo kan kembali hadir di Pilpres 2024 sebagai pasangan sebagai tokoh yang paling senior ya, paling senior, kemudian paling berpengalaman dalam Pilpres 2024. Maka tentu saja pengalaman dia kalah tidak bisa dianggap remeh karena akan memiliki banyak sekali catatan. Ditambah dua tokoh lainnya, Pak SBY dan Jokowi, yang belum pernah kalah. Jadi ada catatan kalah terus dan catatan menang terus gitu ya, yang akan digabungkan untuk strategi pemenangan seorang Prabowo. Apalagi Prabowo saat ini istimewa pasangannya, jadi selama ini kalah terus dan sekarang dibantu oleh anak presiden untuk menjadi kontestan dalam Pilpres 2024. Nah, pengaruh Pak Jokowi dan Pak SBY di Prabowo tentu saja tidak sesignifikan pengaruh Ibu Mega untuk Ganjar Pranowo. Karena Ganjar Pranowo mau tidak mau memang masih mengandalkan mesin partai dari PDI Perjuangan, sehingga peran Ibu Mega sangat signifikan. Sementara di kubu Pak Prabowo, peran SBY menurut saya dengan segala hormat tidak terlalu signifikan dibandingkan peran Pak Jokowi, apalagi Pak Jokowi diwakili langsung oleh anaknya. Jadi kalau kita bicara tentang netralitas Pak Jokowi diuji pada Pilpres 2024, kalau menurut saya statement itu ketinggian, Nanda. Jadi ya kalau mau dicoba-coba sih boleh-boleh aja, tapi menurut saya keinginan Mas Anies untuk menghadirkan atau telah meminta Pak Jokowi untuk menghadirkan sebuah pemilu yang netral, pilpres yang netral, akan jauh panggang dari api. Karena bagaimanapun juga seorang ayah kecil kemungkinannya tidak membantu anaknya dalam sebuah kompetisi sehingga anaknya bisa menang. Gitu kira-kira, Nanda. Oke, baik Bang. Kalau dilihat pengkhianatan SBY di Pilpres tahun 2004 lalu dinilai tidak begitu semenyakitkan dengan pengkhianatan Jokowi yang dilakukan saat ini. Gimana menurut Bang Hensat sebagai Oh pengamat? iya, karena ada dua catatan saya. Yang pertama, hubungan Ibu Mega dan Pak SBY itu lebih ke hubungan profesional. Pak SBY dibesarkan oleh TNI, kemudian diberikan kesempatan oleh Pak Gus Dur dan Ibu Mega masuk ke dalam kabinet kalau saya tidak salah. Kemudian akhirnya mendirikan partai politik dan melawan Ibu Mega. Tapi Ibu Megawati itu luar biasa karena dia mengerti betul tentang demokrasi, sehingga walaupun dia punya kekuatan saat itu untuk melarang atau mencegah atau menghalang-halangi SBY maju di perhelatan 2004, dia tidak menggunakan powernya saat itu, tapi dia mengizinkan SBY untuk bertanding melawan dirinya. Tapi hubungan dengan Pak Jokowi jauh lebih dalam dibandingkan hubungan Megawati dengan SBY. Hubungan Megawati dengan Pak Jokowi itu dimulai dari Pak Jokowi bukan siapa-siapa,
Jadi memang diberikan tiket Solo, kemudian Jakarta, bahkan Presiden dianggap salah satu kader terbaik yang dimiliki oleh PDI Perjuangan. Jadi ibaratnya Megawati adalah seorang ibu yang membesarkan sosok Jokowi dan juga membesarkan sosok Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution. Jadi memang ketiganya dibesarkan oleh Ibu Mega. Jadi berbeda apa namanya kedalaman tautan ya antara Ibu Mega dengan Pak SBY dengan Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Nah, apakah kemudian keinginan melawan atau menggagalkan Jokowi itu besar saat ini di Ibu Mega, itu yang masih jadi misteri. Karena kalau kita berkaca bahwa Ibu Mega adalah seorang ibu bagi Jokowi, kecil kemungkinannya ada seorang ibu akan mempermalukan anaknya sedemikian rupa. Tapi mungkin dia demi partainya akan berjuang segala rupa atau segala cara untuk memenangkan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Jadi ini memang sebuah pertarungan emosional sekali untuk Ibu Mega yang memang uh, menurut sejarah bahkan lebih berhasil membesarkan sebuah partai politik dibandingkan ayahnya Bung Karno. PNI tidak sebesar PDI Perjuangan, bahkan hingga hari ini PDI Perjuangan dicatat sebagai satu-satunya partai politik yang memiliki elektabilitas tertinggi. Belum pernah ada yang menyaingi 33,3% pada saat pemilu tahun 99 lalu. Jadi itu luar biasa pencapaiannya Ibu Mega gitu Nanda. Baik Bang, kalau kita flashback gitu ya, kita mundur ke pertengahan tahun 2023 kemarin, sebelum Demokrat akhirnya menjatuhkan pilihan untuk mendukung Prabowo. Ini ramai Bang soal mimpi SBY berada satu gerbong dengan Megawati dan Jokowi. Kala itu banyak yang menilai bahwa itu hanya gimmick atau kode bahwa Demokrat akan merapat ke PDIP. Bahkan AHY juga soan ke Puan di detik-detik akhirnya. Namun kemudian malah bergabung bersama dengan Gerindra. Apakah ini bisa menambah bumbu-bumbu konflik, Bang, dari Megawati dan SBY yang kini kaitannya dengan Demokrat bergabung dengan Prabowo? Menurut penilaian Bang Hen satu seperti apa? Oh, enggak. Ada yang lebih menyakitkan buat Ibu Mega dibandingkan SBY ya. Peran Pak Jokowi itu sendiri dengan Mas Gibran tentunya. Itu lebih dalam lukanya menurut saya. Saya nggak tahu bagaimana Ibu Mega, tapi mengamati saja kelihatannya memang lebih dalam lukanya dibandingkan dengan luka dengan Pak SBY ya. Tapi ya saya nggak tahu sekali lagi. Tapi menurut saya begini, memang di awal itu saya lebih memprediksi PDI Perjuangan atau Demokrat itu akan bergabung dengan PDI Perjuangan dibandingkan dengan Pak Prabowo. Ada dua alasannya. Yang pertama tentang izin Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi mengizinkan Pak Prabowo berkoalisi dengan Demokrat gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah SBY mau gitu kemudian mempopulerkan program-program Pak Jokowi gitu. Karena kan Pak Prabowo tegak lurusnya ke Pak Jokowi. Tapi ternyata saya salah prediksi tuh. Pak SBY ternyata lebih memilih Pak Prabowo. Mungkin juga karena tidak ada gayung bersambut atau belum ada gayung bersambut dari PDI Perjuangan waktu itu. Tapi menurut saya sih terlalu terburu-buru sih. Kalau saya boleh menilai eh, mesin terbesar Demokrat untuk mendapatkan suara itu adalah mesin perubahan. Jadi memang harusnya dia bersama Anies Baswedan bersama-sama mengusung gerakan perubahan gitu ya. Tapi kan sudah diputuskan. Jadi sekarang Pak SBY bergabung dengan Pak Prabowo. Baik Bang, Prabowo dan Gibran secara elektoral tak cukup kuat di Jawa Timur dibanding Ganjar yang menggandeng Mahfud sebagai figur NU dan Madura. Kemudian Anies dan Caimin yang juga cukup kuat nih Bang di Jawa Timur. Namun koalisi Indonesia Maju dikabarkan sangat optimis karena punya power SBY di Pacitan dan akan mengerahkan Khofifah sebagai panglima perang di Jawa Timur. Apakah memang peluang di Jatim ini akan menjadi medan perang terketat di Pilpres mendatang, Bang? Uh, enggak ya, sebetulnya terlalu berlebihan juga makanya. Justru
saat ini saya melihat medan pertempurannya bagi Pak Prabowo dan Mas Ganjar itu ada di Jawa Tengah ya. Karena ada Mas Gibran di Jawa Tengah dan Mas Ganjar yang dengan PDI-nya tentu saja, apalagi dia Jawa Tengah, sebagai gubernur Jawa Tengah berusaha mempertahankan teritorinya. Tapi seorang Gibran kan nggak bisa dianggap remeh, apalagi ada ayahanda yang jadi presiden saat ini. Jadi memang justru menurut saya battleground-nya ada di Jawa Tengah. Pastinya Pak Jokowi sebagai penguasa saat ini ingin sekali membuktikan gitu ya bahwa dengan dirinya berada di kubu Pak Prabowo, Pak Prabowo bisa memenangkan kontestasi di Jawa Tengah. Gitu. Karena buat dia itu akan lebih membanggakan untuk menunjukkan superioritas dia di Jawa Tengah dibandingkan PDI Perjuangan. Nah, kalau kemudian Jawa Timur pasti akan terus-menerus diperjuangkan oleh 3 pasangan calon, tapi yang menarik kita akan melihat bagaimana pertarungan Prabowo versus Ganjar di Jawa Tengah. Siapa kira-kira yang menang? Apakah seorang Jokowi bisa meruntuhkan supremasi PDI Perjuangan di Jawa Tengah? Oke, karena memang Jawa Tengah ini bisa dibilang kandangnya banteng begitu ya Bang. Tapi Jokowi juga ingin merebut dan membuktikan bahwa Jokowi ini bisa untuk merebut suara dari Ganjar begitu ya Bang ya. Iya, karena kalau dia tidak berhasil merebut Jawa Tengah, seartinya dia masih berada di bawah PDI Perjuangan kemampuan elektoralnya. Walaupun di putaran kedua lalu di 2019 lagi tinggi kepuasan Pak Jokowi di mata rakyat, dia hanya bisa menyumbangkan suara 0,38% ke PDI Perjuangan dibandingkan dengan suara di 2014 lalu gitu. Baik Bang, kita kembali lagi ke topik pembicaraan tadi mengenai Megawati yang harus melawan baik dari SBY, Prabowo, dan Jokowi. Kalau tadi kita membahas hubungan antara SBY dan Megawati, kita beralih ke hubungan Megawati dan Prabowo yang tak begitu baik juga Bang. Meski kini akhirnya Prabowo merapat ke kabinet setelah 2 putaran pemilu, Prabowo menjadi musuh bebuyutan dari PDIP. Kini Prabowo seolah juga menculik begitu putra dari PDIP yakni Jokowi. Apakah ini akan memperburuk hubungan antara Mega dan Prabowo, Bang? Hubungan Prabowo dan Mega menurut saya sih nggak pernah buruk, juga nggak pernah terlalu baik juga ya. Hubungannya begitu-begitu aja. Persaingan antar parpol, pernah bersama gitu ya. Tapi kan kemudian mereka bersama dan kalah gitu. Jadi artinya itu tidak akan lebih dalam bila mereka menang dan kemudian pisah gitu kan. Nah ini kan Pak Jokowi ini kan menang terus kemudian pisah, itu pasti akan lebih menyakitkan ya. Nanda lebih memahami lah bila perasaan dan isi hati bicara ya dibandingkan saya. Jadi kalau bersama Pak Prabowo kan kalah, jadi kenangan indahnya nggak terlalu besar lah ya. Tapi kalau kemudian menang terus pisah seperti Megawati dan Pak Jokowi, itu kenangannya kan lebih dalam ya. Jadi kenangan terindahnya tuh ada lah dibandingkan dengan Pak Prabowo. Jadi menurut saya sih tidak terlalu dalam ya, karena apa ya, ya itu tadi karena kalah ya, jadi kenangan terindahnya nggak ada gitu dibandingkan dengan Pak Jokowi. Paham ya Pak Sinda ya kalau tentang gitu itu. Kalau senyumnya kamu beda tuh. Oke, Bang, sekarang yang menjadi tanda tanya besar sampai saat ini, Pak Jokowi belum pernah bertemu dengan pihak PDIP bahkan dengan Bu Mega setelah Gibran resmi diusung menjadi cawapresnya Prabowo. Perpecahan PDIP tidak bisa dielakkan nih Bang. Fokusnya masyarakat malah kini penasaran dengan adu kuat power dari sang ketum partai Banteng Megawati Soekarno Putri dengan power dari Jokowi sebagai seorang presiden. Nah, kalau menurut Bang Hensat seperti apa konflik antara Bu Mega dan Jokowi? Ya kalau kita sering bersama kemudian akhirnya berpisah, itu kan biasanya
pihak-pihak yang berpisah itu ingin lebih dulu membuktikan bahwa bisa move on, nggak Hmm. bucin gitu kan. Ya, jadi kalau nggak bisa ketemu ya udah dianggapnya udah gue juga bisa kok tanpa lu gitu. Jadi mereka pasti akan menunjukkan bahwa mereka bisa move on. Makanya akhirnya berkegiatan masing-masing kan. Pak Jokowi kemarin ngundang capres-capres. Kalau saya tidak salah Ibu Mega dengan jajaran PDI Perjuangan hari ini nyekar ke Blitar ya, ke makam Bung Karno. Ya itu kan pembuktian-pembuktian bahwa mereka lebih suka move on gitu ya. Dan coba kalau Anda yang berada di posisi Ibu Mega gitu ya, eh, habis disakiti lah, dihianati gitu ya. Terus kemudian datang ke Ibu Mega tuh mau ngomong apa tuh kan? Paling kan yang mengkhianati kan minta maaf kan, memohon pengertian gitu kan. Itu kan nggak usah ketemu juga udah bisa ditebak. Jadi artinya kalau nggak ketemu juga ya lo mohon pengertian gue, lo mau minta maaf gue ya udah oke gue maafin. Tapi kita nggak usah ketemu lah gitu. Kan sama aja aku mau ngomong dong, mau ngomong apa sih? Udah kok aku udah ngerti. Kalau mau ngomong aja WhatsApp lah gitu. Oke, udah puas, udah gue maafin puas kan biasanya gitu kan dah. Itu udah, jadi nggak perlu ketemu lagi gitu. Hmm. Oke, eh, tapi tadi Bang Hensat menyoroti lebih eh, permasalahan untuk move on gitu ya dan menjalani kesibukan Kehidupan masing-masing. kehidupan masing-masing seperti itu ya. Kalau diberatkan seperti orang pacaran gitu ya Bang ya. Oke, tapi apakah kemungkinan ke depannya di antara Bu Mega dan Jokowi ada aksi saling balas dendam? eh Bukan balas dendam ya menurut saya, tapi memang perjuangan untuk memenangkan jagoannya masing-masing. Pak Jokowi ingin Mas Gibran anaknya menang Mhm, untuk melanjutkan 3 periodenya dia kan, mhm. melanjutkan program-programnya dia yang sudah mungkin dia berjanji dengan banyak sekali investor, dan Ibu Mega juga memenangkan Ganjar. Ini bukan tentang apa tadi bahasa kamu, tapi menurut saya ini sih tentang pembuktian aja gitu ya, pembuktian siapa yang lebih kuat, bukan tentang balas dendam. Teorinya masih sama kayak seperti tadi, dulu-duluan move on aja gitu. Oke, berarti ini bukan sebagai aksi balas dendam, tapi lebih ke pembuktian gitu ya, Bang, setelah Ya, ya, terjadinya konflik di antara mereka seperti itu ya, Bang ya. ya, justru sekarang posisi yang susah tuh Pak SBY, karena dia nggak bisa membuktikan apa-apa kan. Kalau misalnya Prabowo menang atau Mas Gibran menang gitu ya, dia nggak bisa juga ngeklaim bahwa eh, Gibran menang karena Demokrat ada di situ, nggak bisa gitu. Kenapa? Karena ya bapaknya Gibran penguasa saat ini, dia punya kedikjayaan dan kekuatan lebih dahsyat dibandingkan SBY. Tapi kalau Ibu Mega, Ganjar menang, dia bisa tepuk dada juga. This is me gitu ya. Saya masih bisa diandalkan untuk memenangkan kader saya gitu. Nah yang paling seru juga Mas Anies gitu. Mas Anies dengan Muhaimin Iskandar gitu ya. Dengan slogan Aminnya itu kalau menang ya dia bisa bilang bahwa ya kami menang karena rakyat bukan karena tokoh-tokoh yang ada di belakang kami, kira-kira gitu. Baik, Bang, terakhir nih sebagai closing statement juga dari Bang Hensat. Ke depan Ya, kira-kira kejutan-kejutan di dinamika politik jelang Pilpres ini apa yang sekiranya menurut Bang Hensat akan terjadi? Mengingat nih oke. Bang, PDIP belum bersikap tegas, Jokowi juga seolah adem ayem, kemudian ada pula yang terkait menunggu putusan MK pada Selasa besok. Apa yang kira-kira kejutan yang akan terjadi menurut Bang Hensat? Kejutan itu akan ada ya bila di antara Prabowo dan Ganjar itu ada yang kalah duluan di putaran pertama. Itu kejutan tuh. Jadi artinya selama ini kan Anies Baswedan tidak terlalu diperhitungkan ya karena di berbagai hasil survei masih tertinggal. Tapi bila kemudian Anies Baswedan berhasil meyakinkan masyarakat dengan slogan perubahan itu, kemudian mewujudkan eh, dalam kertas suara atau menghitungan suara hal seperti yang dicapai oleh Anies Baswedan di berbagai safarinya yang memang banyak sekali orang berkumpul, dan kemudian akhirnya dia bisa menyeruak mendapatkan lebih dari 35%, artinya antara Prabowo dan Ganjar kalah, nah itu baru kejutan. Hmm. Nanti kita akan lihat gitu kemana misalnya Pak Prabowo kalah ya karena resistensi terhadap Gibran ini begitu besar, tidak ingin rakyat Indonesia ada nepotisme, tidak ingin rakyat Indonesia
dilecehkan ya. Ini kan seperti ditantang nih oleh Gibran. Nih rakyat Indonesia, lihat saya maju, Anda mau apa? Kayak gitu-gitulah kira-kira. Dan kemudian resistennya besar dan Pak Prabowo kalah gitu ya. Nah ini menarik. Kemana suara Pak Prabowo? Apakah akan ke Ganjar Pranowo gitu ya? Artinya Pak Jokowi akan datang soan ke Ibu Mega. Nyun sewu Ibu, saya salah, saya kemarin jalan sendiri gitu ya. Kemudian seluruh pendukungnya diserahkan kepada Ibu Mega, atau justru kebalikannya, karena kesel dikalahkan oleh Ganjar, akhirnya diarahkan ke Anies Baswedan. Nah kalau udah begini kan Anies akan menjadi kuda hitam yang bisa memenangkan Pilpres. Nah itu kejutan. Nanti kita lihat bersama-sama kejutan apa di Ya, Pres yang akan semakin seru ke depannya. Sekali lagi terima kasih Bang Hensat atas waktunya baik sudah Nanda, terima kasih banyak. bersama saya di Tribun News on Focus. Semoga kita bisa berbincang di kesempatan lain waktu. Terima kasih Bang Hensat. Sama-sama Nanda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tribuners, demikian Tribun on Focus. Hari ini saya Maria Nanda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Justru sekarang posisi yang susah tuh Pak SBY, karena dia nggak bisa membuktikan apa-apa kan. Kalau misalnya Prabowo menang atau Mas Gibran menang gitu ya, dia nggak bisa juga ngeklaim bahwa eh, Gibran menang karena Demokrat ada di situ, nggak bisa gitu. Kenapa? Karena ya bapaknya Gibran penguasa saat ini, dia punya kedikjayaan dan kekuatan lebih dahsyat dibandingkan SBY. Tapi kalau Ibu Mega, Ganjar menang, dia bisa tepuk dada juga. This is me gitu ya. Saya masih bisa diandalkan untuk memenangkan kader saya gitu. Halo Tribuners, Tribun on Focus kembali menjumpai Anda bersama saya Maria Nanda. Tribuners, dunia politik masih memanas menjelang Pilpres 2024 mendatang. Terlebih kini Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sedang dilanda masalah baik dari internal maupun eksternal. Pasalnya Megawati harus melawan 3 mantan koleganya yakni Susilo Bambang Yudhoyono, Prabowo Subianto, dan Joko Widodo. Mengenai situasi ini, hari ini kita akan membahasnya bersama dengan pendiri lembaga kedai kopi, ada Bang Henry Satrio atau yang lebih akrab disapa Bang Hensat. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Halo Bang Hensat. Halo Nanda, apa kabar? Baik, Sehat ya? sehat alhamdulillah. Gimana Alhamdulillah. Bang Hensat? Ya oke, baik-baik aja. Sebelumnya terima kasih banyak Bang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung lagi bersama kami di Tribun on Focus hari ini. Sama-sama Nanda. Langsung aja Bang, kita mau bahas tadi seperti yang pengantar, meskipun masih menjadi isu, tapi publik sudah banyak yang menilai ya bahwa Jokowi berada di pihak Prabowo dan Gibran di Pilpres 2024 mendatang. Dengan demikian Megawati di PDIP yang mengusung Ganjar Mahfud bisa dikatakan akan bertarung nih melawan 3 tokoh yang pernah sangat dekat dengan dirinya, namun kini menjadi lawan politik di antaranya seperti tadi yang sudah saya sampaikan ada SBY, Prabowo, dan Jokowi yang belakangan memang dikabarkan renggang dengan Sang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Ini bakal seru Bang untuk dinamika ke depannya. Kira-kira menurut Bang Hensat apa yang terjadi? Iya, sejak awal saya mengatakan bahwa Pilpres 2024 ini sebetulnya adalah pertarungan antara 3 presiden, SBY gitu ya, Bu Mega dan Pak Jokowi. Sebelum Mas Anies berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, saya menyebutkan bahwa ada SBY di Anies, kemudian ada ada Bu Mega di Ganjar, dan kemudian ada Pak Jokowi di Prabowo. Tapi memang dengan konstelasinya berubah, ya saat ini hanya Anies Baswedan yang tidak punya presiden gitu ya. Nah, Mas Ganjar masih ada Ibu Megawati Soekarno Putri, dan kemudian Pak Prabowo tentunya ada 2 presiden di sana, Pak SBY dan Pak Jokowi. Ini sih memang ya agak lucu ya melihat bagaimana Pak SBY posisinya, karena Demokrat 10 tahun atau 9 tahun belakangan ini menjadi oposisi, kerap mengkritik kebijakan Pak Jokowi, bahkan Pak Jokowi pun kerap mengkritik peninggalan kebijakan-kebijakan dari SBY, tapi
di 2024 ini SBY nampaknya diharuskan oleh keadaan untuk berkampanye demi Gibran. Jadi artinya dia akan berkampanye untuk Mas Gibran dan tentu saja ya dia harus berkampanye untuk program-program Jokowi. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi saat ini sebetulnya bukan tentang mindsetnya, tapi bagaimana tentang pengaruh para tokoh-tokoh yang tadi Nanda sudah sebutkan, bagaimana pengaruh Megawati untuk pemenangan Ganjar Pranowo dan bagaimana pengaruh Prabowo, Jokowi dan SBY bagi pemenangan Pak Prabowo. Pak Prabowo kan kembali hadir di Pilpres 2024 sebagai pasangan sebagai tokoh yang paling senior ya, paling senior kemudian paling berpengalaman dalam Pilpres 2024, maka tentu saja pengalaman dia kalah tidak bisa dianggap remeh karena akan memiliki banyak sekali catatan. Ditambah dua tokoh lainnya, Pak SBY dan Jokowi yang belum pernah kalah. Jadi ada catatan kalah terus dan catatan menang terus gitu ya, yang akan digabungkan untuk strategi pemenangan seorang Prabowo. Apalagi Prabowo saat ini istimewa pasangannya, jadi selama ini kalah terus dan sekarang dibantu oleh anak presiden untuk menjadi kontestan dalam Pilpres 2024. Nah, pengaruh Pak Jokowi dan Pak SBY di Prabowo tentu saja tidak sesignifikan pengaruh Ibu Mega untuk Ganjar Pranowo. Karena Ganjar Pranowo mau tidak mau memang masih mengandalkan mesin partai dari PDI Perjuangan, sehingga peran Ibu Mega sangat signifikan. Sementara di kubu Pak Prabowo, peran SBY menurut saya dengan segala hormat tidak terlalu signifikan dibandingkan peran Pak Jokowi, apalagi Pak Jokowi diwakili langsung oleh anaknya. Jadi kalau kita bicara tentang netralitas Pak Jokowi diuji pada Pilpres 2024, kalau menurut saya statement itu ketinggian, Nanda. Jadi ya kalau mau dicoba-coba sih boleh-boleh aja, tapi menurut saya keinginan Mas Anies untuk menghadirkan atau telah meminta Pak Jokowi untuk menghadirkan sebuah pemilu yang netral, pilpres yang netral, akan jauh panggang dari api. Karena bagaimanapun juga seorang ayah kecil kemungkinannya tidak membantu anaknya dalam sebuah kompetisi sehingga anaknya bisa menang. Gitu kira-kira, Nanda. Oke, baik Bang. Kalau dilihat pengkhianatan SBY di Pilpres tahun 2004 lalu dinilai tidak begitu semenyakitkan dengan pengkhianatan Jokowi yang dilakukan saat ini. Gimana menurut Bang Hensat sebagai Oh pengamat? iya, karena ada dua catatan saya. Yang pertama, hubungan Ibu Mega dan Pak SBY itu lebih ke hubungan profesional. Pak SBY dibesarkan oleh TNI, kemudian diberikan kesempatan oleh Pak Gus Dur dan Ibu Mega masuk ke dalam kabinet kalau saya tidak salah. Kemudian akhirnya mendirikan partai politik dan melawan Ibu Mega. Tapi Ibu Megawati itu luar biasa karena dia mengerti betul tentang demokrasi, sehingga walaupun dia punya kekuatan saat itu untuk melarang atau mencegah atau menghalang-halangi SBY maju di perhelatan 2004, dia tidak menggunakan powernya saat itu, tapi dia mengizinkan SBY untuk bertanding melawan dirinya. Tapi hubungan dengan Pak Jokowi eh, jauh lebih dalam dibandingkan hubungan Megawati dengan SBY. Hubungan Megawati dengan Pak Jokowi itu dimulai dari Pak Jokowi bukan siapa-siapa. Jadi memang diberikan tiket Solo, kemudian Jakarta, bahkan presiden dianggap salah satu kader terbaik yang dimiliki oleh PDI Perjuangan. Jadi ibaratnya Megawati adalah seorang ibu yang membesarkan sosok Jokowi dan juga membesarkan sosok Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution. Jadi memang ketiganya dibesarkan oleh Ibu Mega. Jadi berbeda kedalaman tautan ya antara Ibu Mega dengan Pak SBY dengan Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Nah, apakah kemudian keinginan melawan
atau menggagalkan Jokowi itu besar saat ini di Ibu Mega, itu yang masih jadi misteri. Karena kalau kita berkaca bahwa Ibu Mega adalah seorang ibu bagi Jokowi, kecil kemungkinannya ada seorang ibu akan mempermalukan anaknya sedemikian rupa. Tapi mungkin dia demi partainya akan berjuang segala rupa atau segala cara untuk memenangkan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Jadi ini memang sebuah pertarungan emosional sekali untuk Ibu Mega yang memang eh, menurut sejarah bahkan lebih berhasil membesarkan sebuah partai politik dibandingkan ayahnya Bung Karno. PNI tidak sebesar PDI Perjuangan, bahkan hingga hari ini PDI Perjuangan dicatat sebagai satu-satunya partai politik yang memiliki elektabilitas tertinggi. Belum pernah ada yang menyaingi 33,3% pada saat pemilu tahun 2000 tahun 99 lalu. Jadi itu luar biasa pencapaiannya Ibu Mega gitu, Nanda. Baik, Bang. Kalau kita flashback gitu ya, kita mundur ke pertengahan tahun 2023 kemarin, sebelum Demokrat akhirnya menjatuhkan pilihan untuk mendukung Prabowo. Ini ramai, Bang, soal mimpi SBY berada satu gerbong dengan Megawati dan Jokowi. Kala itu banyak yang menilai bahwa itu hanya gimmick atau kode bahwa Demokrat akan merapat ke PDIP. Bahkan AHY juga soan ke Puan di detik-detik akhirnya. Namun kemudian malah bergabung bersama dengan Gerindra. Apakah ini bisa menambah bumbu-bumbu konflik, Bang, dari Megawati dan SBY yang kini kaitannya dengan Demokrat bergabung dengan Prabowo? Menurut penilaian Bang Hensat itu seperti apa? Oh, enggak. Ada yang lebih menyakitkan buat Ibu Mega dibandingkan SBY ya. Peran Pak Jokowi itu sendiri dengan Mas Gibran tentunya. Itu lebih dalam lukanya menurut saya. Saya nggak tahu bagaimana Ibu Mega, tapi mengamati saja kelihatannya memang lebih dalam lukanya dibandingkan dengan luka dengan Pak SBY ya. Tapi ya saya nggak tahu sekali lagi. Tapi menurut saya begini, memang di awal itu saya lebih memprediksi PDI Perjuangan atau Demokrat itu akan bergabung dengan PDI Perjuangan dibandingkan dengan Pak Prabowo. Ada dua alasannya. Yang pertama tentang izin Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi mengizinkan Pak Prabowo berkoalisi dengan Demokrat gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah SBY mau gitu kemudian mempopulerkan program-program Pak Jokowi gitu. Karena kan Pak Prabowo tegak lurusnya ke Pak Jokowi. Tapi ternyata saya salah prediksi tuh. Pak SBY ternyata lebih memilih Pak Prabowo. Mungkin juga karena tidak ada gayung bersambut atau belum ada gayung bersambut dari PDI Perjuangan waktu itu. Tapi menurut saya sih terlalu terburu-buru sih. Kalau saya boleh menilai eh, mesin terbesar Demokrat untuk mendapatkan suara itu adalah mesin perubahan. Jadi memang harusnya dia bersama Anies Baswedan bersama-sama mengusung gerakan perubahan gitu ya. Tapi kan sudah diputuskan. Jadi sekarang Pak SBY bergabung dengan Pak Prabowo. Baik, Bang. Prabowo dan Gibran secara elektoral tak cukup kuat di Jawa Timur dibanding Ganjar yang menggandeng Mahfud sebagai figur NU dan Madura. Kemudian Anies dan Caimin yang juga cukup kuat nih, Bang, di Jawa Timur. Namun koalisi Indonesia Maju dikabarkan sangat optimis karena punya power SBY di Pacitan dan akan mengerahkan Khofifah sebagai panglima perang di Jawa Timur. Apakah memang peluang di Jatim ini akan menjadi medan perang terketat di Pilpres mendatang, Bang? Uh, enggak ya, sebetulnya terlalu berlebihan juga makanya justru saat ini saya melihat medan pertempurannya bagi Pak Prabowo dan Mas Ganjar itu ada di Jawa Tengah ya. Karena ada Mas Gibran di Jawa Tengah dan Mas Ganjar yang dengan PDI-nya tentu saja apalagi dia Jawa Tengah sebagai gubernur Jawa Tengah berusaha mempertahankan teritorinya. Tapi seorang Gibran kan nggak bisa dianggap remeh apalagi ada ayahanda yang jadi presiden saat ini. Jadi memang justru menurut saya battleground-nya ada di Jawa Tengah. Pastinya Pak Jokowi sebagai penguasa saat ini ingin sekali membuktikan gitu ya bahwa dengan dirinya berada di kubu Prabowo
Pak Prabowo bisa memenangkan kontestasi di Jawa Tengah. Gitu. Hmm. Karena buat dia itu akan lebih membanggakan untuk menunjukkan superioritas dia di Jawa Tengah dibandingkan PDI Perjuangan. Nah, kalau kemudian Jawa Timur pasti akan terus-menerus diperjuangkan oleh tiga pasangan calon, tapi yang menarik kita akan melihat bagaimana pertarungan Prabowo versus Ganjar di Jawa Tengah. Siapa kira-kira yang menang? Apakah seorang Jokowi bisa meruntuhkan supremasi PDI Perjuangan di Jawa Tengah? Oke, karena memang Jawa Tengah ini bisa dibilang kandangnya banteng begitu ya Bang. Tapi Jokowi Mhm. juga ingin merebut dan membuktikan bahwa Jokowi ini bisa untuk merebut suara dari Ganjar begitu ya Bang ya. Ya, karena kalau dia tidak berhasil merebut Jawa Tengah, seartinya dia masih berada di bawah PDI Perjuangan kemampuan elektoralnya. Hmm. Walaupun di putaran kedua lalu di 2019 lagi tinggi kepuasan Pak Jokowi di mata rakyat, dia hanya bisa menyumbangkan suara 0,38% ke PDI Perjuangan dibandingkan dengan suara di 2014 lalu gitu. Hmm. Baik Bang, kita kembali lagi ke topik pembicaraan tadi mengenai Megawati yang harus melawan baik dari SBY, Prabowo, dan Jokowi. Kalau tadi kita membahas hubungan antara SBY dan Megawati, kita beralih ke hubungan Megawati dan Prabowo yang tak begitu baik juga, Bang. Meski kini akhirnya Prabowo merapat ke kabinet setelah 2 putaran pemilu, Prabowo menjadi musuh bebuyutan dari PDIP. Kini Prabowo seolah juga menculik begitu putra dari PDIP yakni Jokowi. Apakah ini akan memperburuk hubungan antara Mega dan Prabowo, Bang? Eh, Hubungan Prabowo dan Mega menurut saya sih nggak pernah buruk, juga nggak pernah terlalu baik juga ya. Hubungannya begitu-begitu aja. Persaingan antar parpol, pernah bersama gitu ya. Tapi kan kemudian mereka bersama dan kalah gitu. Jadi artinya itu tidak akan lebih dalam bila mereka menang dan kemudian pisah gitu kan. Nah ini kan Pak Jokowi ini kan menang terus kemudian pisah, itu pasti akan lebih menyakitkan ya. Anda lebih memahami lah bila perasaan dan isi hati bicara ya dibandingkan saya. Jadi kalau bersama Pak Prabowo kan kalah. Jadi kenangan indahnya nggak terlalu besar lah ya. Tapi kalau kemudian menang terus pisah seperti Megawati dan Pak Jokowi, itu kenangannya kan lebih dalam ya. Jadi kenangan terindahnya tuh ada lah dibandingkan dengan Pak Prabowo. Jadi menurut saya sih tidak terlalu dalam ya, karena eh, apa ya? Ya itu tadi karena kalah ya, jadi kenangan terindahnya nggak ada gitu dibandingkan dengan Pak Jokowi. Paham Oke. ya Pesinta ya kalau tentang gitu itu. Karena senyumnya kamu beda tuh. Oke, Bang, sekarang yang menjadi tanda tanya besar sampai saat ini, Pak Jokowi belum pernah bertemu dengan pihak PDIP bahkan dengan Bu Mega setelah Gibran resmi diusung menjadi cawapresnya Prabowo. Perpecahan PDIP tidak bisa dielakkan nih Bang. Fokusnya masyarakat malah kini penasaran dengan adu kuat power dari sang ketum partai Banteng Megawati Soekarno Putri dengan power dari Jokowi sebagai seorang presiden. Nah, kalau menurut Bang Hensat seperti apa konflik antara Bu Mega dan Jokowi? Ya kalau kita sering bersama kemudian akhirnya berpisah, Hmm. itu kan biasanya pihak-pihak yang berpisah itu ingin lebih dulu membuktikan bahwa bisa move on, nggak Hmm. bucin gitu kan. Ya jadi kalau nggak bisa ketemu ya udah dianggapnya "Ya udah gue juga bisa kok tanpa lu" gitu. Jadi mereka pasti akan menunjukkan bahwa mereka bisa move on. Makanya akhirnya berkegiatan masing-masing kan. Pak Jokowi kemarin ngundang capres-capres. Kalau saya tidak salah Ibu Mega dengan jajaran PDI Perjuangan hari ini nyekar ke Blitar ya, ke makam Bung Karno. Ya itu kan pembuktian-pembuktian bahwa mereka lebih suka move on gitu ya. Dan coba kalau Anda yang berada di posisi Ibu Mega gitu ya, habis disakiti lah,
dihianati gitu ya. Terus kemudian datang ke Ibu Mega tuh mau ngomong apa tuh kan? Paling kan yang mengkhianati kan minta maaf kan, memohon pengertian gitu kan. Itu kan nggak usah ketemu juga udah bisa ditebak. Jadi artinya kalau nggak ketemu juga ya lo mohon pengertian gue, lo mau minta maaf gue ya udah oke gue maafin, tapi kita nggak usah ketemu lah gitu. Kan sama aja aku mau ngomong dong, mau ngomong apa sih? Udah kok aku udah ngerti. Kalau mau ngomong aja WhatsApp lah gitu. Oke, udah puas, udah gue maafin puas kan biasanya gitu kan dah. Itu udah, jadi nggak perlu ketemu lagi gitu. Oke, eh, tapi tadi Bang Hensat menyoroti lebih eh, permasalahan untuk move on gitu ya dan menjalani kesibukan Kehidupan masing-masing. kehidupan masing-masing seperti itu ya. Kalau diberatkan seperti orang pacaran gitu ya Bang ya. Oke, tapi apakah kemungkinan ke depannya di antara Bu Mega dan Jokowi ada aksi saling balas dendam? eh Bukan balas dendam ya menurut saya, tapi memang perjuangan untuk memenangkan jagoannya masing-masing. Pak Jokowi ingin Mas Gibran anaknya menang Mhm, untuk melanjutkan 3 periodenya dia kan, mhm. melanjutkan program-programnya dia yang sudah mungkin dia berjanji dengan banyak sekali investor, dan Ibu Mega juga memenangkan Ganjar. Ini bukan tentang apa tadi bahasa kamu, tapi menurut saya ini sih tentang pembuktian aja gitu ya, pembuktian siapa yang lebih kuat, bukan tentang balas dendam. Teorinya masih sama kayak seperti tadi, duluan move on aja gitu. Oke, berarti ini bukan sebagai aksi balas dendam, tapi lebih ke pembuktian gitu ya, Bang, setelah Ya, ya, terjadinya konflik di antara mereka seperti itu ya, Bang ya. ya, justru sekarang posisi yang susah tuh Pak SBY, karena dia nggak bisa membuktikan apa-apa kan. Kalau misalnya Prabowo menang atau Mas Gibran menang gitu ya, dia nggak bisa juga ngeklaim bahwa eh, Gibran menang karena Demokrat ada di situ, nggak bisa gitu. Kenapa? Karena ya bapaknya Gibran penguasa saat ini, dia punya kedikjayaan dan kekuatan lebih dahsyat dibandingkan SBY. Tapi kalau Ibu Mega, Ganjar menang, dia bisa tepuk dada juga. This is me gitu ya. Saya masih bisa diandalkan untuk memenangkan kader saya gitu. Nah yang paling seru juga Mas Anies gitu. Mas Anies dengan Muhaimin Iskandar gitu ya. Dengan slogan Aminnya itu kalau menang ya dia bisa bilang bahwa ya kami menang karena rakyat, bukan karena tokoh-tokoh yang ada di belakang kami, kira-kira gitu. Baik, Bang, terakhir nih sebagai closing statement juga dari Bang Hensat. Ke depan Ya, kira-kira kejutan-kejutan di dinamika politik jelang Pilpres ini apa yang sekiranya menurut Bang Hensat akan terjadi? Mengingat nih oke. Bang, PDIP belum bersikap tegas, Jokowi juga seolah adem ayem, kemudian ada pula yang terkait menunggu putusan MK pada Selasa besok. Apa yang kira-kira kejutan yang akan terjadi menurut Bang Hensat? Kejutan itu akan ada ya bila di antara Prabowo dan Ganjar itu ada yang kalah duluan di putaran pertama. Itu kejutan tuh. Jadi artinya selama ini kan Anies Baswedan tidak terlalu diperhitungkan ya, karena di berbagai hasil survei masih tertinggal. Tapi bila kemudian Anies Baswedan berhasil meyakinkan masyarakat dengan slogan perubahan itu, kemudian mewujudkan eh, dalam kertas suara atau menghitungan suara hal seperti yang dicapai oleh Anies Baswedan di berbagai safarinya yang memang banyak sekali orang berkumpul, dan kemudian akhirnya dia bisa menyeruak mendapatkan lebih dari 35%, artinya antara Prabowo dan Ganjar kalah. Nah itu baru kejutan. Hmm. Nanti kita akan lihat gitu kemana misalnya Pak Prabowo kalah ya, karena resistensi terhadap Gibran ini begitu besar, tidak ingin rakyat Indonesia ada nepotisme, tidak ingin rakyat Indonesia dilecehkan ya. Ini kan seperti ditantang nih oleh Gibran. Nih rakyat Indonesia, lihat saya maju, Anda mau apa? Kayak gitu-gitulah kira-kira. Dan kemudian resistennya besar dan Pak Prabowo kalah gitu ya. Nah ini menarik. Kemana suara Pak Prabowo? Apakah akan ke Ganjar Pranowo gitu ya? Artinya Pak Jokowi akan datang soan ke Ibu Mega. Nyun sewu Ibu, saya salah, saya kemarin jalan sendiri gitu ya. Kemudian seluruh pendukungnya diserahkan kepada Ibu Mega, atau justru kebalikannya, karena kesel dikalahkan oleh Ganjar, akhirnya diarahkan ke Anies Baswedan. Nah kalau udah begini kan Anies akan menjadi
kuda hitam yang bisa memenangkan Pilpres. Nah, itu kejutan. Nanti kita lihat bersama-sama kejutan apa di Ya, Pres yang akan semakin seru ke depannya. Sekali lagi terima kasih Bang Hensat atas waktunya baik sudah Nanda, terima kasih banyak. bersama saya di Tribun News on Focus. Semoga kita bisa berbincang di kesempatan lain waktu. Terima kasih Bang Hensat. Sama-sama Nanda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tribunas, demikian Tribun on Focus. Hari ini saya Maria Nanda Bestatu yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Justru sekarang posisi yang susah tuh Pak SBY. Karena dia nggak bisa membuktikan apa-apa kan. Kalau misalnya Prabowo menang atau Mas Gibran menang gitu ya, dia nggak bisa juga ngeklaim bahwa eh, Gibran menang karena Demokrat ada di situ, nggak bisa gitu. Kenapa? Karena ya bapaknya Gibran penguasa saat ini, dia punya kedikjayaan dan kekuatan lebih dahsyat dibandingkan SBY. Tapi kalau Ibu Mega, Ganjar menang, dia bisa tepuk dada juga. This is me gitu ya. Saya masih bisa diandalkan untuk memenangkan kader saya gitu. Halo Tribuners, Tribun on Focus kembali menjumpai Anda bersama saya Maria Nanda. Tribuners, dunia politik masih memanas menjelang Pilpres 2024 mendatang. Terlebih kini Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sedang dilanda masalah baik dari internal maupun eksternal. Pasalnya Megawati harus melawan 3 mantan koleganya yakni Susilo Bambang Yudhoyono, Prabowo Subianto, dan Joko Widodo. Mengenai situasi ini, hari ini kita akan membahasnya bersama dengan pendiri lembaga kedai kopi, ada Bang Henry Satrio atau yang lebih akrab disapa Bang Hensat. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Halo Bang Hensat. Halo Nanda, apa kabar? Baik, Sehat ya? sehat. Alhamdulillah. Gimana Alhamdulillah. Bang Hensat? Ya oke, baik-baik aja. Sebelumnya terima kasih banyak Bang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung lagi bersama kami di Tribun on Focus hari ini. Sama-sama Nanda. Langsung aja Bang, kita mau bahas tadi seperti yang pengantar, meskipun masih menjadi isu, tapi publik sudah banyak yang menilai ya bahwa Jokowi berada di pihak Prabowo dan Gibran di Pilpres 2024 mendatang. Dengan demikian Megawati di PDIP yang mengusung Ganjar Mahfud bisa dikatakan akan bertarung nih melawan 3 tokoh yang pernah sangat dekat dengan dirinya, namun kini menjadi lawan politik di antaranya seperti tadi yang sudah saya sampaikan ada SBY, Prabowo, dan Jokowi yang belakangan memang dikabarkan renggang dengan Sang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Ini bakal seru Bang untuk dinamika ke depannya. Kira-kira menurut Bang Hensat apa yang terjadi? Iya, sejak awal saya mengatakan bahwa Pilpres 2024 ini sebetulnya adalah pertarungan antara 3 presiden, SBY gitu ya, Bu Mega dan Pak Jokowi. Sebelum Mas Anies berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, saya menyebutkan bahwa ada SBY di Anies, kemudian ada ada Bu Mega di Ganjar, dan kemudian ada Pak Jokowi di Prabowo. Tapi memang dengan konstelasinya berubah, ya saat ini hanya Anies Baswedan yang tidak punya presiden gitu ya. Nah, Mas Ganjar masih ada Ibu Megawati Soekarno Putri, dan kemudian Pak Prabowo tentunya ada 2 presiden di sana, Pak SBY dan Pak Jokowi. Ini sih memang ya agak lucu ya melihat bagaimana Pak SBY posisinya, karena Demokrat 10 tahun atau 9 tahun belakangan ini menjadi oposisi, kerap mengkritik kebijakan Pak Jokowi, bahkan Pak Jokowi pun kerap mengkritik peninggalan kebijakan-kebijakan dari SBY, tapi di 2024 ini SBY nampaknya diharuskan oleh keadaan untuk berkampanye demi Gibran. Jadi artinya dia akan berkampanye untuk Mas Gibran, dan tentu saja ya dia harus berkampanye untuk program-program Jokowi. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi saat ini sebetulnya bukan tentang mindsetnya, tapi bagaimana tentang pengaruh para tokoh-tokoh yang tadi Nanda sudah sebutkan, bagaimana pengaruh Megawati untuk memenangkan Ganjar Pranowo, dan bagaimana pengaruh Prabowo, Jokowi, dan SBY bagi pemenangan Pak Prabowo. Pak Prabowo kan
kembali hadir di Pilpres 2024 sebagai pasangan sebagai tokoh yang paling senior ya, paling senior kemudian paling berpengalaman dalam Pilpres 2024, maka tentu saja pengalaman dia kalah tidak bisa dianggap remeh karena akan memiliki banyak sekali catatan. Ditambah dua tokoh lainnya, Pak SBY dan Jokowi yang belum pernah kalah. Jadi ada catatan kalah terus dan catatan menang terus gitu ya, yang akan digabungkan untuk strategi pemenangan seorang Prabowo. Apalagi Prabowo saat ini istimewa pasangannya, jadi selama ini kalah terus dan sekarang dibantu oleh anak presiden untuk menjadi kontestan dalam Pilpres 2024. Nah, pengaruh Pak Jokowi dan Pak SBY di Prabowo tentu saja tidak sesignifikan pengaruh Ibu Mega untuk Ganjar Pranowo. Karena Ganjar Pranowo mau tidak mau memang masih mengandalkan mesin partai dari PDI Perjuangan, sehingga peran Ibu Mega sangat signifikan. Sementara di kubu Pak Prabowo, peran SBY menurut saya dengan segala hormat tidak terlalu signifikan dibandingkan peran Pak Jokowi, apalagi Pak Jokowi diwakili langsung oleh anaknya. Jadi kalau kita bicara tentang netralitas Pak Jokowi diuji pada Pilpres 2024, kalau menurut saya statement itu ketinggian, Nanda. Jadi ya kalau mau dicoba-coba sih boleh-boleh aja, tapi menurut saya keinginan Mas Anies untuk menghadirkan atau telah meminta Pak Jokowi untuk menghadirkan sebuah pemilu yang netral, Pilpres yang netral, akan jauh panggang dari api. Karena bagaimanapun juga seorang ayah kecil kemungkinannya tidak membantu anaknya dalam sebuah kompetisi sehingga anaknya bisa menang. Gitu kira-kira, Nanda. Oke, baik Bang. Kalau dilihat pengkhianatan SBY di Pilpres tahun 2004 lalu dinilai tidak begitu semenyakitkan dengan pengkhianatan Jokowi yang dilakukan saat ini. Gimana menurut Bang Hensat sebagai Oh pengamat? iya, karena ada dua catatan saya. Yang pertama, hubungan Ibu Mega dan Pak SBY itu lebih ke hubungan profesional. Pak SBY dibesarkan oleh TNI, kemudian diberikan kesempatan oleh Pak Gus Dur dan Ibu Mega masuk ke dalam kabinet kalau saya tidak salah. Kemudian akhirnya mendirikan partai politik dan melawan Ibu Mega. Tapi Ibu Megawati itu luar biasa karena dia mengerti betul tentang demokrasi, sehingga walaupun dia punya kekuatan saat itu untuk melarang atau mencegah atau menghalang-halangi SBY maju di perhelatan 2004, dia tidak menggunakan powernya saat itu, tapi dia mengizinkan SBY untuk bertanding melawan dirinya. Tapi hubungan dengan Pak Jokowi jauh lebih dalam dibandingkan hubungan Megawati dengan SBY. Hubungan Megawati dengan Pak Jokowi itu dimulai dari Pak Jokowi bukan siapa-siapa. Jadi memang diberikan tiket Solo, kemudian Jakarta, bahkan presiden dianggap salah satu kader terbaik yang dimiliki oleh PDI Perjuangan. Jadi ibaratnya Megawati adalah seorang ibu yang membesarkan sosok Jokowi dan juga membesarkan sosok Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution. Jadi memang ketiganya dibesarkan oleh Ibu Mega. Jadi berbeda kedalaman tautan ya antara Ibu Mega dengan Pak SBY dengan Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Nah, apakah kemudian keinginan melawan atau menggagalkan Jokowi itu besar saat ini di Ibu Mega, itu yang masih jadi misteri. Karena kalau kita berkaca bahwa Ibu Mega adalah seorang ibu bagi Jokowi, kecil kemungkinannya ada seorang ibu akan mempermalukan anaknya sedemikian rupa. Tapi mungkin dia demi partainya akan berjuang segala rupa atau segala cara untuk memenangkan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Jadi ini memang sebuah pertarungan emosional sekali untuk Ibu Mega yang memang menurut sejarah bahkan lebih berhasil membesarkan sebuah partai politik
dibandingkan ayahnya Bung Karno. PNI tidak sebesar PDI Perjuangan, bahkan hingga hari ini PDI Perjuangan dicatat sebagai satu-satunya partai politik yang memiliki elektabilitas tertinggi. Belum pernah ada yang menyaingi 33,3% pada saat pemilu tahun 99 lalu. Jadi itu luar biasa pencapaiannya Ibu Mega gitu, Nanda. Baik, Bang. Kalau kita flashback gitu ya, kita mundur ke pertengahan tahun 2023 kemarin, sebelum Demokrat akhirnya menjatuhkan pilihan untuk mendukung Prabowo. Ini ramai, Bang, soal mimpi SBY berada satu gerbong dengan Megawati dan Jokowi. Kala itu banyak yang menilai bahwa itu hanya gimmick atau kode bahwa Demokrat akan merapat ke PDIP. Bahkan AHY juga soan ke Puan di detik-detik akhirnya. Namun kemudian malah bergabung bersama dengan Gerindra. Apakah ini bisa menambah bumbu-bumbu konflik, Bang, dari Megawati dan SBY yang kini kaitannya dengan Demokrat bergabung dengan Prabowo? Menurut penilaian Bang Hen satu seperti apa? Oh, enggak. Ada yang lebih menyakitkan buat Ibu Mega dibandingkan SBY ya. Peran Pak Jokowi itu sendiri dengan Mas Gibran tentunya. Itu lebih dalam lukanya menurut saya. Saya nggak tahu bagaimana Ibu Mega, tapi mengamati saja kelihatannya memang lebih dalam lukanya dibandingkan dengan luka dengan Pak SBY ya. Tapi ya saya nggak tahu sekali lagi. Tapi menurut saya begini, memang di awal itu saya lebih memprediksi PDI Perjuangan atau Demokrat itu akan bergabung dengan PDI Perjuangan dibandingkan dengan Pak Prabowo. Ada dua alasannya. Yang pertama tentang izin Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi mengizinkan Pak Prabowo berkoalisi dengan Demokrat gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah SBY mau gitu kemudian mempopulerkan program-program Pak Jokowi gitu. Karena kan Pak Prabowo tegak lurusnya ke Pak Jokowi. Tapi ternyata saya salah prediksi tuh. Pak SBY ternyata lebih memilih Pak Prabowo. Mungkin juga karena tidak ada gayung bersambut atau belum ada gayung bersambut dari PDI Perjuangan waktu itu. Tapi menurut saya sih terlalu terburu-buru sih. Kalau saya boleh menilai eh, mesin terbesar Demokrat untuk mendapatkan suara itu adalah mesin perubahan. Jadi memang harusnya dia bersama Anies Baswedan bersama-sama mengusung gerakan perubahan gitu ya. Tapi kan sudah diputuskan. Jadi sekarang Pak SBY bergabung dengan Pak Prabowo. Baik, Bang. Prabowo dan Gibran secara elektoral tak cukup kuat di Jawa Timur dibanding Ganjar yang menggandeng Mahfud sebagai figur NU dan Madura. Kemudian Anies dan Caimin yang juga cukup kuat nih, Bang, di Jawa Timur. Namun koalisi Indonesia Maju dikabarkan sangat optimis karena punya power SBY di Pacitan dan akan mengerahkan Khofifah sebagai panglima perang di Jawa Timur. Apakah memang peluang di Jatim ini akan menjadi medan perang terketat di Pilpres mendatang, Bang? Uh, enggak ya, sebetulnya terlalu berlebihan juga makanya. Justru saat ini saya melihat medan pertempurannya bagi Pak Prabowo dan Mas Ganjar itu ada di Jawa Tengah ya. Karena ada Mas Gibran di Jawa Tengah dan Mas Ganjar yang dengan PDI-nya tentu saja apalagi dia Jawa Tengah sebagai gubernur Jawa Tengah berusaha mempertahankan teritorinya. Tapi seorang Gibran kan nggak bisa dianggap remeh apalagi ada ayahanda yang jadi presiden saat ini. Jadi memang justru menurut saya battleground-nya ada di Jawa Tengah. Pastinya Pak Jokowi sebagai penguasa saat ini ingin sekali membuktikan gitu ya bahwa dengan dirinya berada di kubu Pak Prabowo, Pak Prabowo bisa memenangkan kontestasi di Jawa Tengah. Gitu. Karena buat dia itu akan lebih membanggakan untuk menunjukkan superioritas dia di Jawa Tengah dibandingkan PDI Perjuangan. Nah kalau kemudian Jawa Timur pasti akan terus-menerus diperjuangkan oleh tiga pasangan calon, tapi yang menarik kita akan melihat bagaimana pertarungan Prabowo versus Ganjar di Jawa Tengah. Siapa kira-kira yang menang? Apakah seorang Jokowi bisa meruntuhkan supremasi PDI Perjuangan di Jawa Tengah? Oke, karena memang Jawa Tengah ini
bisa dibilang kandangnya banteng begitu ya Bang. Tapi Jokowi juga ingin merebut dan membuktikan bahwa Jokowi ini bisa untuk merebut suara dari Ganjar begitu ya Bang ya. Ya, karena kalau dia tidak berhasil merebut Jawa Tengah, seartinya dia masih berada di bawah PDI Perjuangan kemampuan elektoralnya. Walaupun di putaran kedua lalu di 2019 lagi tinggi kepuasan Pak Jokowi di mata rakyat, dia hanya bisa menyumbangkan suara 0,38% ke PDI Perjuangan dibandingkan dengan suara di 2014 lalu gitu. Baik Bang, kita kembali lagi ke topik pembicaraan tadi mengenai Megawati yang harus melawan baik dari SBY, Prabowo, dan Jokowi. Kalau tadi kita membahas hubungan antara SBY dan Megawati, kita beralih ke hubungan Megawati dan Prabowo yang tak begitu baik juga Bang. Meski kini akhirnya Prabowo merapat ke kabinet setelah 2 putaran pemilu, Prabowo menjadi musuh bebuyutan dari PDIP. Kini Prabowo seolah juga menculik begitu putra dari PDIP yakni Jokowi. Apakah ini akan memperburuk hubungan antara Mega dan Prabowo, Bang? Uh, hubungan Prabowo dan Mega menurut saya sih nggak pernah buruk, juga nggak pernah terlalu baik juga ya. Hubungannya begitu-begitu aja. Persaingan antar parpol, pernah bersama gitu ya. Tapi kan kemudian mereka bersama dan kalah gitu. Jadi artinya itu tidak akan lebih dalam bila mereka menang dan kemudian pisah gitu kan. Nah ini kan Pak Jokowi ini kan menang terus kemudian pisah, itu pasti akan lebih menyakitkan ya. Nanda lebih memahami lah bila perasaan dan isi hati bicara ya dibandingkan saya. Jadi kalau bersama Pak Prabowo kan kalah, jadi kenangan indahnya nggak terlalu besar lah ya. Tapi kalau kemudian menang terus pisah seperti Megawati dan Pak Jokowi, itu kenangannya kan lebih dalam ya. Jadi kenangan terindahnya tuh ada lah dibandingkan dengan Pak Prabowo. Jadi menurut saya sih tidak terlalu dalam ya, karena apa ya, ya itu tadi karena kalah ya, jadi kenangan terindahnya nggak ada gitu dibandingkan dengan Pak Jokowi. Paham ya Pak Sinta ya kalau tentang gitu itu. Karena senyumnya kamu beda tuh. Oke, Bang, sekarang yang menjadi tanda tanya besar sampai saat ini, Pak Jokowi belum pernah bertemu dengan pihak PDIP bahkan dengan Bu Mega setelah Gibran resmi diusung menjadi cawapresnya Prabowo. Perpecahan PDIP tidak bisa dielakkan nih Bang. Fokusnya masyarakat malah kini penasaran dengan adu kuat power dari sang ketum partai Banteng Megawati Soekarno Putri dengan power dari Jokowi sebagai seorang presiden. Nah, kalau menurut Bang Hensat seperti apa konflik antara Bu Mega dan Jokowi? Ya kalau kita sering bersama kemudian akhirnya berpisah, itu kan biasanya pihak-pihak yang berpisah itu ingin lebih dulu membuktikan bahwa bisa move on, nggak bucin gitu kan. Ya, jadi kalau nggak bisa ketemu ya udah dianggapnya udah gue juga bisa kok tanpa lu gitu. Jadi mereka pasti akan menunjukkan bahwa mereka bisa move on. Makanya akhirnya berkegiatan masing-masing kan. Pak Jokowi kemarin ngundang capres-capres. Kalau saya tidak salah Ibu Mega dengan jajaran PDI Perjuangan hari ini nyekar ke Blitar ya, ke makam Bung Karno. Ya itu kan pembuktian-pembuktian bahwa mereka lebih suka move on gitu ya. Dan coba kalau Nanda yang berada di posisi Ibu Mega gitu ya, habis disakiti lah, dihianati gitu ya, terus kemudian datang ke Ibu Mega tuh mau ngomong apa tuh kan, paling kan yang mengkhianati kan minta maaf kan, memohon pengertian gitu kan, itu kan nggak usah ketemu juga udah bisa ditebak. Jadi artinya kalau nggak ketemu juga ya lo mohon pengertian gue, lo mau minta maaf gue ya udah oke gue maafin, tapi kita nggak usah ketemu lah gitu kan. Sama aja aku mau ngomong dong, mau ngomong apa sih, udah kok aku udah ngerti, kalau mau ngomong aja WhatsApp lah gitu. Oke udah puas, udah gue maafin puas kan, biasanya gitu kan dah. Itu udah, jadi nggak perlu ketemu lagi gitu. Oke, tapi tadi Bang Hensat menyoroti lebih
permasalahan untuk move on gitu ya dan menjalani kesibukan Kehidupan masing-masing. kehidupan masing-masing seperti itu ya. Kalau diibaratkan seperti orang pacaran gitu ya Bang ya. Oke, tapi apakah kemungkinan ke depannya di antara Bu Mega dan Jokowi ada aksi saling balas dendam? Eh, Bukan balas dendam ya menurut saya, tapi memang perjuangan untuk memenangkan jagoannya masing-masing. Pak Jokowi ingin Mas Gibran anaknya menang Mhm, untuk melanjutkan 3 periodenya dia kan, mhm. melanjutkan program-programnya dia yang sudah mungkin dia berjanji dengan banyak sekali investor, dan Ibu Mega juga memenangkan Ganjar. Ini bukan tentang apa tadi bahasa kamu, tapi menurut saya ini sih tentang pembuktian aja gitu ya, pembuktian siapa yang lebih kuat, bukan tentang balas dendam. Teorinya masih sama kayak seperti tadi, dulu-duluan move on aja gitu. Oke, berarti ini bukan sebagai aksi balas dendam, tapi lebih ke pembuktian gitu ya, Bang, setelah Ya, ya, terjadinya konflik di antara mereka seperti itu ya, Bang ya. ya, justru sekarang posisi yang susah tuh Pak SBY, karena dia nggak bisa membuktikan apa-apa kan. Kalau misalnya Prabowo menang atau Mas Gibran menang gitu ya, dia nggak bisa juga ngeklaim bahwa eh, Gibran menang karena Demokrat ada di situ, nggak bisa gitu. Kenapa? Karena ya bapaknya Gibran penguasa saat ini, dia punya kedikjayaan dan kekuatan lebih dahsyat dibandingkan SBY. Tapi kalau Ibu Mega, Ganjar menang, dia bisa tepuk dada juga. This is me gitu ya. Saya masih bisa diandalkan untuk memenangkan kader saya gitu. Nah, yang paling seru juga Mas Anies gitu. Mas Anies dengan Muhaimin Iskandar gitu ya. Dengan slogan Aminnya itu kalau menang ya dia bisa bilang bahwa ya kami menang karena rakyat, bukan karena tokoh-tokoh yang ada di belakang kami, kira-kira gitu. Baik, Bang, terakhir nih sebagai closing statement juga dari Bang Hensat. Ke depan Ya, kira-kira kejutan-kejutan di dinamika politik jelang Pilpres ini apa yang sekiranya menurut Bang Hensat akan terjadi? Mengingat nih oke. Bang, PDIP belum bersikap tegas, Jokowi juga seolah adem ayem, kemudian ada pula yang terkait menunggu putusan MK pada Selasa besok. Apa yang kira-kira kejutan yang akan terjadi menurut Bang Hensat? Kejutan itu akan ada ya bila di antara Prabowo dan Ganjar itu ada yang kalah duluan di putaran pertama. Itu kejutan tuh. Jadi artinya selama ini kan Anies Baswedan tidak terlalu diperhitungkan ya, karena di berbagai hasil survei masih tertinggal. Tapi bila kemudian Anies Baswedan berhasil meyakinkan masyarakat dengan slogan perubahan itu, kemudian mewujudkan eh, dalam kertas suara atau menghitungan suara hal seperti yang dicapai oleh Anies Baswedan di berbagai safarinya yang memang banyak sekali orang berkumpul, dan kemudian akhirnya dia bisa menyeruak mendapatkan lebih dari 35%, artinya antara Prabowo dan Ganjar kalah. Nah, itu baru kejutan. Hmm. Nanti kita akan lihat gitu kemana misalnya Pak Prabowo kalah ya, karena resistensi terhadap Gibran ini begitu besar, tidak ingin rakyat Indonesia ada nepotisme, tidak ingin rakyat Indonesia dilecehkan ya. Ini kan seperti ditantang nih oleh Gibran. Nih rakyat Indonesia, lihat saya maju, Anda mau apa? Kayak gitu-gitulah kira-kira. Dan kemudian resistennya besar dan Pak Prabowo kalah gitu ya. Nah, ini menarik. Kemana suara Pak Prabowo? Apakah akan ke Ganjar Pranowo gitu ya? Artinya Pak Jokowi akan datang soan ke Ibu Mega, nyun sewu Ibu, saya salah, saya kemarin jalan sendiri gitu ya. Kemudian seluruh pendukungnya diserahkan kepada Ibu Mega, atau justru kebalikannya, karena kesel dikalahkan oleh Ganjar, akhirnya diarahkan ke Anies Baswedan. Nah, kalau udah begini kan Anies akan menjadi kuda hitam yang bisa memenangkan Pilpres. Nah, itu kejutan. Nanti kita lihat bersama-sama kejutan apa di Ya, Pres yang akan semakin seru ke depannya. Sekali lagi terima kasih Bang Hansat atas waktunya baik sudah Nanda, terima kasih banyak. bersama saya di Tribun News on Focus. Semoga kita bisa berbincang di kesempatan lain waktu. Terima kasih Bang Hansat. Sama-sama Nanda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tribuners, demikian Tribun on Focus. Hari ini saya Maria Nanda Bestatu yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Justru sekarang posisi yang susah tuh Pak SBY,
karena dia nggak bisa membuktikan apa-apa kan. Kalau misalnya Prabowo menang atau Mas Gibran menang gitu ya, dia nggak bisa juga ngeklaim bahwa eh, Gibran menang karena Demokrat ada di situ, nggak bisa gitu. Kenapa? Karena ya bapaknya Gibran penguasa saat ini, dia punya kedikjayaan dan kekuatan lebih dahsyat dibandingkan SBY. Tapi kalau Ibu Mega, Ganjar menang, dia bisa tepuk dada juga. This is me gitu ya. Saya masih bisa diandalkan untuk memenangkan kader saya gitu. Halo Tribuners, Tribun on Fokus kembali menjumpai Anda bersama saya Maria Nanda. Tribuners, dunia politik masih memanas menjelang Pilpres 2024 mendatang. Terlebih kini Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sedang dilanda masalah baik dari internal maupun eksternal. Pasalnya Megawati harus melawan 3 mantan koleganya yakni Susilo Bambang Yudhoyono, Prabowo Subianto, dan Joko Widodo. Mengenai situasi ini, hari ini kita akan membahasnya bersama dengan pendiri lembaga kedai kopi, ada Bang Henry Satrio atau yang lebih akrab disapa Bang Hensat. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Halo Bang Hensat. Halo Nanda, apa kabar? Baik, Sehat ya? sehat alhamdulillah. Gimana Alhamdulillah. Bang Hensat? Ya oke, baik-baik aja. Sebelumnya terima kasih banyak Bang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung lagi bersama kami di Tribun on Fokus hari ini. Sama-sama Nanda. Langsung aja Bang, kita mau bahas tadi seperti yang pengantar, meskipun masih menjadi isu, tapi publik sudah banyak yang menilai ya bahwa Jokowi berada di pihak Prabowo dan Gibran di Pilpres 2024 mendatang. Dengan demikian Megawati di PDIP yang mengusung Ganjar Mahfud bisa dikatakan akan bertarung nih melawan 3 tokoh yang pernah sangat dekat dengan dirinya, namun kini menjadi lawan politik di antaranya seperti tadi yang sudah saya sampaikan ada SBY, Prabowo, dan Jokowi yang belakangan memang dikabarkan renggang dengan Sang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Ini bakal seru Bang untuk dinamika ke depannya. Kira-kira menurut Bang Hensat apa yang terjadi? Iya, sejak awal saya mengatakan bahwa Pilpres 2024 ini sebetulnya adalah pertarungan antara 3 presiden, SBY gitu ya, Bu Mega dan Pak Jokowi. Sebelum Mas Anies berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, saya menyebutkan bahwa ada SBY di Anies, kemudian ada ada Bu Mega di Ganjar, dan kemudian ada Pak Jokowi di Prabowo. Tapi memang dengan konstelasinya berubah, ya saat ini hanya Anies Baswedan yang tidak punya presiden gitu ya. Nah, Mas Ganjar masih ada Ibu Megawati Soekarno Putri, dan kemudian Pak Prabowo tentunya ada 2 presiden di sana, Pak SBY dan Pak Jokowi. Ini sih memang ya agak lucu ya melihat bagaimana Pak SBY posisinya, karena Demokrat 10 tahun atau 9 tahun belakangan ini menjadi oposisi, kerap mengkritik kebijakan Pak Jokowi, bahkan Pak Jokowi pun kerap mengkritik peninggalan kebijakan-kebijakan dari SBY, tapi di 2024 ini SBY nampaknya diharuskan oleh keadaan untuk berkampanye demi Gibran. Jadi artinya dia akan berkampanye untuk Mas Gibran, dan tentu saja ya dia harus berkampanye untuk program-program Jokowi. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi saat ini sebetulnya bukan tentang mindsetnya, tapi bagaimana tentang pengaruh para tokoh-tokoh yang tadi Nanda sudah sebutkan, bagaimana pengaruh Megawati untuk memenangkan Ganjar Pranowo, dan bagaimana pengaruh Prabowo, Jokowi, dan SBY bagi pemenangan Pak Prabowo. Pak Prabowo kan kembali hadir di Pilpres 2024 sebagai pasangan sebagai tokoh yang paling senior ya, kemudian paling berpengalaman dalam Pilpres 2024, maka tentu saja pengalaman dia kalah tidak bisa dianggap remeh karena akan memiliki banyak sekali catatan. Ditambah 2 tokoh lainnya, Pak SBY dan Jokowi, yang belum pernah kalah. Jadi ada catatan kalah terus dan catatan menang terus gitu ya, yang akan digabungkan untuk strategi pemenangan seorang Prabowo. Apalagi Prabowo
saat ini istimewa pasangannya. Jadi selama ini kalah terus dan sekarang dibantu oleh anak presiden untuk menjadi eh, kontestan dalam Pilpres 2024. Nah, pengaruh Pak eh, Jokowi dan Pak SBY di Prabowo tentu saja tidak sesignifikan pengaruh Ibu Mega untuk Ganjar Pranowo. Karena Ganjar Pranowo mau tidak mau memang masih mengandalkan mesin partai dari PDI Perjuangan, sehingga peran Ibu Mega sangat signifikan. Sementara eh, di kubu Pak Prabowo, peran SBY menurut saya eh, dengan segala hormat tidak terlalu signifikan dibandingkan peran Pak Jokowi, apalagi Pak Jokowi diwakili langsung oleh anaknya. Jadi kalau kita bicara tentang netralitas Pak Jokowi diuji pada Pilpres 2024, kalau menurut saya statement itu ketinggian, Nanda. Jadi ya kalau mau dicoba-coba sih boleh-boleh aja, tapi menurut saya keinginan Mas Anies untuk menghadirkan atau telah meminta Pak Jokowi untuk menghadirkan sebuah pemilu yang netral, pilpres yang netral, akan jauh panggang dari api. Karena bagaimanapun juga seorang ayah kecil kemungkinannya tidak membantu anaknya dalam sebuah kompetisi sehingga anaknya bisa menang. Gitu kira-kira, Nanda. Oke, baik Bang. Kalau dilihat pengkhianatan SBY di Pilpres tahun 2004 lalu dinilai tidak begitu semenyakitkan dengan pengkhianatan Jokowi yang dilakukan saat ini. Gimana menurut Bang Hensat sebagai Oh pengamat? iya, karena ada dua catatan saya. Yang pertama, hubungan Ibu Mega dan Pak SBY itu lebih ke hubungan profesional. Pak SBY dibesarkan oleh TNI, kemudian diberikan kesempatan oleh Pak Gus Dur dan Ibu Mega masuk ke dalam kabinet kalau saya tidak salah. Kemudian akhirnya mendirikan partai politik dan melawan Ibu Mega. Tapi Ibu Megawati itu luar biasa karena dia mengerti betul tentang demokrasi, sehingga walaupun dia punya kekuatan saat itu untuk melarang atau mencegah atau menghalang-halangi SBY maju di perhelatan 2004, dia tidak menggunakan powernya saat itu, tapi dia mengizinkan SBY untuk bertanding melawan dirinya. Tapi hubungan dengan Pak Jokowi eh, jauh lebih dalam dibandingkan hubungan Megawati dengan SBY. Hubungan Megawati dengan Pak Jokowi itu dimulai dari Pak Jokowi bukan siapa-siapa. Jadi memang diberikan tiket Solo, kemudian Jakarta, bahkan presiden dianggap salah satu kader terbaik yang dimiliki oleh PDI Perjuangan. Jadi ibaratnya Megawati adalah seorang ibu yang membesarkan sosok Jokowi dan juga membesarkan sosok Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution. Jadi memang ketiganya dibesarkan oleh Ibu Mega. Jadi berbeda kedalaman tautan ya antara Ibu Mega dengan Pak SBY dengan Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Nah, apakah kemudian keinginan melawan atau menggagalkan Jokowi itu besar saat ini di Ibu Mega, itu yang masih jadi misteri. Karena kalau kita berkaca bahwa Ibu Mega adalah seorang ibu bagi Jokowi, kecil kemungkinannya ada seorang ibu akan mempermalukan anaknya sedemikian rupa. Tapi mungkin dia demi partainya akan berjuang segala rupa atau segala cara untuk memenangkan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Jadi ini memang sebuah pertarungan emosional sekali untuk Ibu Mega yang memang eh, menurut sejarah bahkan lebih berhasil membesarkan sebuah partai politik dibandingkan ayahnya Bung Karno. PNI tidak sebesar PDI Perjuangan, bahkan hingga hari ini PDI Perjuangan dicatat sebagai satu-satunya partai politik yang memiliki elektabilitas tertinggi. Belum pernah ada yang menyaingi 33,3% pada saat pemilu tahun 2000 tahun 99 lalu. Jadi itu luar biasa pencapaiannya Ibu Mega gitu, Nanda.
Baik Bang, kalau kita flashback gitu ya, kita mundur ke pertengahan tahun 2023 kemarin, sebelum Demokrat akhirnya menjatuhkan pilihan untuk mendukung Prabowo. Ini ramai Bang soal mimpi SBY berada satu gerbong dengan Megawati dan Jokowi. Kala itu banyak yang menilai bahwa itu hanya gimmick atau kode bahwa Demokrat akan merapat ke PDIP. Bahkan AHY juga soan ke Puan di detik-detik akhirnya. Namun kemudian malah bergabung bersama dengan Gerindra. Apakah ini bisa menambah bumbu-bumbu konflik, Bang, dari Megawati dan SBY yang kini kaitannya dengan Demokrat bergabung dengan Prabowo? Menurut penilaian Bang Hen satu seperti apa? Oh, enggak. Ada yang lebih menyakitkan buat Ibu Mega dibandingkan SBY ya. Peran Pak Jokowi itu sendiri dengan Mas Gibran tentunya. Itu lebih dalam lukanya menurut saya. Saya nggak tahu bagaimana Ibu Mega, tapi mengamati saja kelihatannya memang lebih dalam lukanya dibandingkan dengan luka dengan Pak SBY ya. Tapi ya saya nggak tahu sekali lagi. Tapi menurut saya begini, memang di awal itu Mhm. saya lebih memprediksi PDI Perjuangan atau Demokrat itu akan bergabung dengan PDI Perjuangan dibandingkan dengan Pak Prabowo. Ada dua alasannya. Yang pertama tentang izin Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi mengizinkan Pak Prabowo berkoalisi dengan Demokrat gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah SBY mau gitu kemudian mempopulerkan program-program Pak Jokowi gitu. Karena kan Pak Prabowo tegak lurusnya ke Pak Jokowi. Tapi ternyata saya salah prediksi tuh. Pak SBY ternyata lebih memilih Pak Prabowo. Mungkin juga karena tidak ada gayung bersambut atau belum ada gayung bersambut dari PDI Perjuangan waktu itu. Tapi menurut saya sih terlalu terburu-buru sih. Kalau saya boleh menilai eh, mesin terbesar Demokrat untuk mendapatkan suara itu adalah mesin perubahan. Jadi memang harusnya dia bersama Anies Baswedan bersama-sama mengusung gerakan perubahan gitu ya. Tapi kan sudah diputuskan. Jadi sekarang Pak SBY bergabung dengan Pak Prabowo. Mhm. Baik Bang, Prabowo dan Gibran secara elektoral tak cukup kuat di Jawa Timur dibanding Ganjar yang menggandeng Mahfud sebagai figur NU dan Madura. Kemudian Anies dan Caimin yang juga cukup kuat nih Bang di Jawa Timur. Namun koalisi Indonesia Maju dikabarkan sangat optimis karena punya power SBY di Pacitan dan akan mengerahkan Khofifah sebagai panglima perang di Jawa Timur. Apakah memang peluang di Jatim ini akan menjadi medan perang terketat di Pilpres mendatang, Bang? Eh enggak ya, sebetulnya terlalu berlebihan juga makanya justru Hmm. saat ini saya melihat medan pertempurannya bagi Pak Prabowo dan Mas Ganjar itu ada di Jawa Tengah ya. Hmm. Karena ada Mas Gibran di Jawa Tengah dan Mas Ganjar yang dengan PDI-nya tentu saja apalagi dia Jawa Tengah sebagai gubernur Jawa Tengah berusaha mempertahankan teritorinya. Tapi seorang Gibran kan nggak bisa dianggap remeh apalagi ada ayahanda yang jadi presiden saat ini. Jadi memang justru menurut saya battleground-nya ada di Jawa Tengah. Pastinya Pak Jokowi sebagai penguasa saat ini ingin sekali membuktikan gitu ya bahwa dengan dirinya berada di kubu Pak Prabowo, Pak Prabowo bisa memenangkan kontestasi di Jawa Tengah. Gitu. Hmm. Karena buat dia itu akan lebih membanggakan untuk menunjukkan superioritas dia di Jawa Tengah dibandingkan PDI Perjuangan. Nah, kalau kemudian Jawa Timur pasti akan terus-menerus diperjuangkan oleh tiga pasangan calon, tapi yang menarik kita akan melihat bagaimana pertarungan Prabowo versus Ganjar di Jawa Tengah. Siapa kira-kira yang menang? Apakah seorang Jokowi bisa meruntuhkan supremasi PDI Perjuangan di Jawa Tengah? Oke, karena memang Jawa Tengah ini bisa dibilang kandangnya banteng begitu ya, Bang. Tapi Jokowi Mhm. juga ingin merebut dan membuktikan bahwa Jokowi ini bisa untuk merebut suara dari Ganjar begitu ya, Bang ya. Ya, karena kalau dia tidak berhasil merebut Jawa Tengah, seartinya dia masih berada di bawah PDI Perjuangan kemampuan elektoralnya. Hmm. Walaupun di putaran kedua lalu di 2019 lagi tinggi kepuasan Pak Jokowi di mata rakyat,
dia hanya bisa menyumbangkan suara 0,38% ke PDI Perjuangan dibandingkan dengan suara di 2014 lalu gitu. Hmm. Baik Bang, kita kembali lagi ke topik pembicaraan tadi mengenai Megawati yang harus melawan baik dari SBY, Prabowo, dan Jokowi. Kalau tadi kita membahas hubungan antara SBY dan Megawati, kita beralih ke hubungan Megawati dan Prabowo yang tak begitu baik juga Bang. Meski kini akhirnya Prabowo merapat ke kabinet setelah 2 putaran pemilu, Prabowo menjadi musuh bebuyutan dari PDIP. Kini Prabowo seolah juga menculik begitu putra dari PDIP yakni Jokowi. Apakah ini akan memperburuk hubungan antara Mega dan Prabowo, Bang? Eh, Hubungan Prabowo dan Mega menurut saya sih nggak pernah buruk, juga nggak pernah terlalu baik juga ya. Hubungannya begitu-begitu aja. Persaingan antar parpol, pernah bersama gitu ya. Tapi kan kemudian mereka bersama dan kalah gitu. Jadi artinya itu tidak akan lebih dalam bila mereka menang dan kemudian pisah gitu kan. Nah ini kan Pak Jokowi ini kan menang terus kemudian pisah, itu pasti akan lebih menyakitkan ya. Nanda lebih memahami lah bila perasaan dan isi hati bicara ya dibandingkan saya. Jadi kalau bersama Pak Prabowo kan kalah. Jadi kenangan indahnya nggak terlalu besar lah ya. Tapi kalau kemudian menang terus pisah seperti Megawati dan Pak Jokowi, itu kenangannya kan lebih dalam ya. Jadi kenangan terindahnya tuh ada lah dibandingkan dengan Pak Prabowo. Jadi menurut saya sih tidak terlalu dalam ya, karena eh, apa ya, ya itu tadi karena kalah ya, jadi kenangan terindahnya nggak ada gitu dibandingkan dengan Pak Jokowi. Paham Oke. ya Pak Sinda ya kalau tentang gitu itu. Karena senyumnya kamu beda tuh. Oke, Bang, sekarang yang menjadi tanda tanya besar sampai saat ini, Pak Jokowi belum pernah bertemu dengan pihak PDIP bahkan dengan Bu Mega setelah Gibran resmi diusung menjadi cawapresnya Prabowo. Perpecahan PDIP tidak bisa dielakkan nih Bang. Fokusnya masyarakat malah kini penasaran dengan adu kuat power dari sang ketum partai Banteng Megawati Soekarno Putri dengan power dari Jokowi sebagai seorang presiden. Nah, kalau menurut Bang Hensat seperti apa konflik antara Bu Mega dan Jokowi? Ya kalau kita sering bersama kemudian akhirnya berpisah, itu kan biasanya pihak-pihak yang berpisah itu ingin lebih dulu membuktikan bahwa bisa move on, nggak bucin gitu kan. Ya jadi kalau nggak bisa ketemu ya udah dianggapnya ya udah gue juga bisa kok tanpa lu gitu. Jadi mereka pasti akan menunjukkan bahwa mereka bisa move on. Makanya akhirnya berkegiatan masing-masing kan. Pak Jokowi kemarin ngundang capres-capres. Kalau saya tidak salah Ibu Mega dengan jajaran PDI Perjuangan hari ini nyekar ke Blitar ya, ke makam Bung Karno. Ya itu kan pembuktian-pembuktian bahwa mereka lebih suka move on gitu ya. Dan coba kalau Nanda yang berada di posisi Ibu Mega gitu ya, eh, habis disakiti lah, dihianati gitu ya, terus kemudian datang ke Ibu Mega tuh mau ngomong apa tuh kan? Paling kan yang mengkhianati kan minta maaf kan, memohon pengertian gitu kan. Itu kan nggak usah ketemu juga udah bisa ditebak. Jadi artinya kalau nggak ketemu juga ya lo mohon pengertian gue, lo mau minta maaf gue ya udah oke gue maafin, tapi kita nggak usah ketemu lah gitu. Kan sama aja aku mau ngomong dong, mau ngomong apa sih, udah kok aku udah ngerti. Kalau mau ngomong ngomong aja WhatsApp lah gitu. Oke, udah puas, udah gue maafin puas kan biasanya gitu kan dah. Itu udah, jadi nggak perlu ketemu lagi gitu. Oke, eh, tapi tadi Bang Hensat menyoroti lebih eh, permasalahan untuk move on gitu ya dan menjalani kesibukan Kehidupan masing-masing. kehidupan masing-masing seperti itu ya. Kalau diberatkan seperti orang pacaran gitu ya Bang ya. Oke, tapi apakah kemungkinan ke depannya di antara Bu Mega dan Jokowi ada aksi saling balas dendam? eh Bukan balas dendam ya menurut saya, tapi memang perjuangan untuk memenangkan jagoannya masing-masing. Pak Jokowi ingin Mas Gibran anaknya menang,
Mhm. untuk melanjutkan 3 periodenya dia kan, Mhm. melanjutkan program-programnya dia yang sudah mungkin dia berjanji dengan banyak sekali investor, dan Ibu Mega juga memenangkan Ganjar. Ini bukan tentang apa tadi bahasa kamu, tapi menurut saya ini sih tentang pembuktian aja gitu ya, pembuktian siapa yang lebih kuat, bukan tentang balas dendam. Teorinya masih sama kayak seperti tadi, dulu-duluan move on aja gitu. Oke, berarti ini bukan sebagai aksi balas dendam, tapi lebih ke pembuktian gitu ya, Bang, setelah Ya, ya, terjadinya konflik di antara mereka seperti itu ya, Bang ya. ya, justru sekarang posisi yang susah tuh Pak SBY, karena dia nggak bisa membuktikan apa-apa kan. Kalau misalnya Prabowo menang atau Mas Gibran menang gitu ya, dia nggak bisa juga ngeklaim bahwa eh, Gibran menang karena Demokrat ada di situ, nggak bisa gitu. Kenapa? Karena ya bapaknya Gibran penguasa saat ini, dia punya kedikjayaan dan kekuatan lebih dahsyat dibandingkan SBY. Tapi kalau Ibu Mega, Ganjar menang, dia bisa tepuk dada juga. This is me gitu ya. Saya masih bisa diandalkan untuk memenangkan kader saya gitu. Nah, yang paling seru juga Mas Anies gitu. Mas Anies dengan Muhaimin Iskandar gitu ya. Dengan slogan Aminnya itu kalau menang ya dia bisa bilang bahwa ya kami menang karena rakyat, bukan karena tokoh-tokoh yang ada di belakang kami, kira-kira gitu. Baik, Bang, terakhir nih sebagai closing statement juga dari Bang Hensat. Ke depan Ya, kira-kira kejutan-kejutan di dinamika politik jelang Pilpres ini apa yang sekiranya menurut Bang Hensat akan terjadi? Mengingat nih oke. Bang, PDIP belum bersikap tegas, Jokowi juga seolah adem ayem, kemudian ada pula yang terkait menunggu putusan MK pada Selasa besok. Apa yang kira-kira kejutan yang akan terjadi menurut Bang Hensat? Kejutan itu akan ada ya bila di antara Prabowo dan Ganjar itu ada yang kalah duluan di putaran pertama. Itu kejutan tuh. Jadi artinya selama ini kan Anies Baswedan tidak terlalu diperhitungkan ya, karena di berbagai hasil survei masih tertinggal. Tapi bila kemudian Anies Baswedan berhasil meyakinkan masyarakat dengan slogan perubahan itu, kemudian mewujudkan eh, dalam kertas suara atau menghitungan suara hal seperti yang dicapai oleh Anies Baswedan di berbagai safarinya yang memang banyak sekali orang berkumpul, dan kemudian akhirnya dia bisa menyeruak mendapatkan lebih dari 35%, artinya antara Prabowo dan Ganjar kalah. Nah, itu baru kejutan. Hmm. Nanti kita akan lihat gitu kemana misalnya Pak Prabowo kalah ya, karena resistensi terhadap Gibran ini begitu besar, tidak ingin rakyat Indonesia ada nepotisme, tidak ingin rakyat Indonesia dilecehkan ya. Ini kan seperti ditantang nih oleh Gibran. Nih rakyat Indonesia, lihat saya maju, Anda mau apa? Kayak gitu-gitulah kira-kira. Dan kemudian resistennya besar dan Pak Prabowo kalah gitu ya. Nah, ini menarik. Kemana suara Pak Prabowo? Apakah akan ke Ganjar Pranowo gitu ya? Artinya Pak Jokowi akan datang soan ke Ibu Mega, nyun sewu Ibu, saya salah, saya kemarin jalan sendiri gitu ya. Kemudian seluruh pendukungnya diserahkan kepada Ibu Mega, atau justru kebalikannya, karena kesel dikalahkan oleh Ganjar, akhirnya diarahkan ke Anies Baswedan. Nah, kalau udah begini kan Anies akan menjadi kuda hitam yang bisa memenangkan Pilpres. Nah, itu kejutan. Nanti kita lihat bersama-sama kejutan apa di Ya, Pres yang akan semakin seru ke depannya. Sekali lagi terima kasih Bang Hansat atas waktunya baik sudah Nanda, terima kasih banyak. bersama saya di Tribun News on Focus. Semoga kita bisa berbincang di kesempatan lain waktu. Terima kasih Bang Hansat. Sama-sama Nanda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tribuners, demikian Tribun on Focus. Hari ini saya Maria Nanda Bestatu yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Justru sekarang posisi yang susah tuh Pak SBY, karena dia nggak bisa membuktikan apa-apa kan. Kalau misalnya Prabowo menang atau Mas Gibran menang gitu ya, dia nggak bisa juga ngeklaim bahwa eh, Gibran menang karena Demokrat ada di situ, nggak bisa gitu. Kenapa? Karena ya bapaknya Gibran penguasa saat ini, dia punya kedikjayaan dan kekuatan lebih dahsyat dibandingkan SBY. Tapi kalau Ibu Mega, Ganjar menang, dia bisa
tepuk dada juga, this is me gitu ya. Saya masih bisa diandalkan untuk memenangkan kader saya gitu. Halo Tribuners, Tribun on Fokus kembali menjumpai Anda bersama saya Maria Nanda. Tribuners, dunia politik masih memanas menjelang Pilpres 2024 mendatang. Terlebih kini Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sedang dilanda masalah baik dari internal maupun eksternal. Pasalnya Megawati harus melawan 3 mantan koleganya yakni Susilo Bambang Yudhoyono, Prabowo Subianto, dan Joko Widodo. Mengenai situasi ini, hari ini kita akan membahasnya bersama dengan pendiri lembaga kedai kopi, ada Bang Henry Satrio atau yang lebih akrab disapa Bang Hensat. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Halo Bang Hensat. Halo Nanda, apa kabar? Baik, Sehat ya? sehat alhamdulillah. Gimana Alhamdulillah. Bang Hensat? Ya oke, baik-baik aja. Sebelumnya terima kasih banyak Bang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung lagi bersama kami di Tribun on Fokus hari ini. Sama-sama Nanda. Langsung aja Bang, kita mau bahas tadi seperti yang pengantar, meskipun masih menjadi isu, tapi publik sudah banyak yang menilai ya bahwa Jokowi berada di pihak Prabowo dan Gibran di Pilpres 2024 mendatang. Dengan demikian Megawati di PDIP yang mengusung Ganjar Mahfud bisa dikatakan akan bertarung nih melawan 3 tokoh yang pernah sangat dekat dengan dirinya, namun kini menjadi lawan politik di antaranya seperti tadi yang sudah saya sampaikan ada SBY, Prabowo, dan Jokowi yang belakangan memang dikabarkan renggang dengan Sang Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Ini bakal seru Bang untuk dinamika ke depannya. Kira-kira menurut Bang Hensat apa yang terjadi? Iya, sejak awal saya mengatakan bahwa Pilpres 2024 ini sebetulnya adalah pertarungan antara 3 presiden, SBY gitu ya, Bu Mega dan Pak Jokowi. Sebelum Mas Anies berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, saya menyebutkan bahwa ada SBY di Anies, kemudian ada ada Bu Mega di Ganjar, dan kemudian ada Pak Jokowi di Prabowo. Tapi memang dengan konstelasinya berubah, ya saat ini hanya Anies Baswedan yang tidak punya presiden gitu ya. Nah, Mas Ganjar masih ada Ibu Megawati Soekarnoputri, dan kemudian Pak Prabowo tentunya ada 2 presiden di sana, Pak SBY dan Pak Jokowi. Ini sih memang ya agak lucu ya melihat bagaimana Pak SBY posisinya, karena Demokrat 10 tahun atau 9 tahun belakangan ini menjadi oposisi, kerap mengkritik kebijakan Pak Jokowi, bahkan Pak Jokowi pun kerap mengkritik peninggalan kebijakan-kebijakan dari SBY, tapi di 2024 ini SBY nampaknya diharuskan oleh keadaan untuk berkampanye demi Gibran. Jadi artinya dia akan berkampanye untuk Mas Gibran, dan tentu saja ya dia harus berkampanye untuk program-program Jokowi. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi saat ini sebetulnya bukan tentang mindsetnya, tapi bagaimana tentang pengaruh para tokoh-tokoh yang tadi Nanda sudah sebutkan, bagaimana pengaruh Megawati untuk memenangkan Ganjar Pranowo, dan bagaimana pengaruh Prabowo, Jokowi, dan SBY bagi pemenangan Pak Prabowo. Pak Prabowo kan kembali hadir di Pilpres 2024 sebagai pasangan sebagai tokoh yang paling senior ya, paling senior, kemudian paling berpengalaman dalam Pilpres 2024. Maka tentu saja pengalaman dia kalah tidak bisa dianggap remeh karena akan memiliki banyak sekali catatan. Ditambah 2 tokoh lainnya, Pak SBY dan Jokowi, yang belum pernah kalah. Jadi ada catatan kalah terus dan catatan menang terus gitu ya, yang akan digabungkan untuk strategi pemenangan seorang Prabowo. Apalagi Prabowo saat ini istimewa pasangannya, jadi selama ini kalah terus dan sekarang dibantu oleh anak presiden untuk menjadi kontestan dalam Pilpres 2024. Nah, pengaruh Pak Jokowi dan Pak SBY di Prabowo tentu saja tidak sesignifikan pengaruh Ibu Mega untuk Ganjar Pranowo. Karena Ganjar Pranowo
mau tidak mau memang masih mengandalkan mesin partai dari PDI Perjuangan, sehingga peran Ibu Mega sangat signifikan. Sementara di kubu Pak Prabowo, peran SBY menurut saya dengan segala hormat tidak terlalu signifikan dibandingkan peran Pak Jokowi, apalagi Pak Jokowi diwakili langsung oleh anaknya. Jadi kalau kita bicara tentang netralitas Pak Jokowi diuji pada Pilpres 2024, kalau menurut saya statement itu ketinggian, Nanda. Jadi ya kalau mau dicoba-coba sih boleh-boleh aja, tapi menurut saya keinginan Mas Anies untuk menghadirkan atau telah meminta Pak Jokowi untuk menghadirkan sebuah pemilu yang netral, pilpres yang netral, akan jauh panggang dari api. Karena bagaimanapun juga seorang ayah kecil kemungkinannya tidak membantu anaknya dalam sebuah kompetisi sehingga anaknya bisa menang. Gitu kira-kira, Nanda. Oke, baik Bang. Kalau dilihat pengkhianatan SBY di Pilpres tahun 2004 lalu dinilai tidak begitu semenyakitkan dengan pengkhianatan Jokowi yang dilakukan saat ini. Gimana menurut Bang Hensat sebagai Oh pengamat? iya, karena ada dua catatan saya. Yang pertama, hubungan Ibu Mega dan Pak SBY itu lebih ke hubungan profesional. Pak SBY dibesarkan oleh TNI, kemudian diberikan kesempatan oleh Pak Gus Dur dan Ibu Mega masuk ke dalam kabinet kalau saya tidak salah. Kemudian akhirnya mendirikan partai politik dan melawan Ibu Mega. Tapi Ibu Megawati itu luar biasa karena dia mengerti betul tentang demokrasi, sehingga walaupun dia punya kekuatan saat itu untuk melarang atau mencegah atau menghalang-halangi SBY maju di perhelatan 2004, dia tidak menggunakan powernya saat itu, tapi dia mengizinkan SBY untuk bertanding melawan dirinya. Tapi hubungan dengan Pak Jokowi eh, jauh lebih dalam dibandingkan hubungan Megawati dengan SBY. Hubungan Megawati dengan Pak Jokowi itu dimulai dari Pak Jokowi bukan siapa-siapa. Jadi memang diberikan tiket Solo, kemudian Jakarta, bahkan presiden dianggap salah satu kader terbaik yang dimiliki oleh PDI Perjuangan. Jadi ibaratnya Megawati adalah seorang ibu yang membesarkan sosok Jokowi dan juga membesarkan sosok Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution. Jadi memang ketiganya dibesarkan oleh Ibu Mega. Jadi berbeda apa namanya kedalaman tautan ya antara Ibu Mega dengan Pak SBY dengan Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Nah, apakah kemudian keinginan melawan atau menggagalkan Jokowi itu besar saat ini di Ibu Mega, itu yang masih jadi misteri. Karena kalau kita berkaca bahwa Ibu Mega adalah seorang ibu bagi Jokowi, kecil kemungkinannya ada seorang ibu akan mempermalukan anaknya sedemikian rupa. Tapi mungkin dia demi partainya akan berjuang segala rupa atau segala cara untuk memenangkan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Jadi ini memang sebuah pertarungan emosional sekali untuk Ibu Mega yang memang uh, menurut sejarah bahkan lebih berhasil membesarkan sebuah partai politik dibandingkan ayahnya Bung Karno. PNI tidak sebesar PDI Perjuangan, bahkan hingga hari ini PDI Perjuangan dicatat sebagai satu-satunya partai politik yang memiliki elektabilitas tertinggi. Belum pernah ada yang menyaingi 33,3% pada saat pemilu tahun 99 lalu. Jadi itu luar biasa pencapaiannya Ibu Mega gitu, Nanda. Baik Bang, kalau kita flashback gitu ya, kita mundur ke pertengahan tahun 2023 kemarin, sebelum Demokrat akhirnya menjatuhkan pilihan untuk mendukung Prabowo. Ini ramai Bang soal mimpi SBY berada satu gerbong dengan Megawati dan Jokowi. Kala itu banyak yang menilai bahwa itu hanya gimmick atau kode bahwa Demokrat akan merapat ke PDIP. Bahkan AHY juga soan ke Puan di detik-detik akhirnya. Namun kemudian malah bergabung bersama dengan Gerindra. Apakah ini bisa menambah bumbu-bumbu konflik, Bang, dari Megawati dan SBY
yang kini kaitannya dengan Demokrat bergabung dengan Prabowo. Menurut penilaian Bang Hen satu seperti apa? Oh, enggak. Ada yang lebih menyakitkan buat Ibu Mega dibandingkan SBY ya. Peran Pak Jokowi itu sendiri dengan Mas Gibran tentunya. Itu lebih dalam lukanya menurut saya. Saya nggak tahu bagaimana Ibu Mega, tapi mengamati saja kelihatannya memang lebih dalam lukanya dibandingkan dengan luka dengan Pak SBY ya. Tapi ya saya nggak tahu sekali lagi. Tapi menurut saya begini, memang di awal itu saya lebih memprediksi PDI Perjuangan atau Demokrat itu akan bergabung dengan PDI Perjuangan dibandingkan dengan Pak Prabowo. Ada dua alasannya. Yang pertama tentang izin Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi mengizinkan Pak Prabowo berkoalisi dengan Demokrat gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah SBY mau gitu kemudian mempopulerkan program-program Pak Jokowi gitu. Karena kan Pak Prabowo tegak lurusnya ke Pak Jokowi. Tapi ternyata saya salah prediksi tuh. Pak SBY ternyata lebih memilih Pak Prabowo. Mungkin juga karena tidak ada gayung bersambut atau belum ada gayung bersambut dari PDI Perjuangan waktu itu. Tapi menurut saya sih terlalu terburu-buru sih. Kalau saya boleh menilai eh, mesin terbesar Demokrat untuk mendapatkan suara itu adalah mesin perubahan. Jadi memang harusnya dia bersama Anies Baswedan bersama-sama mengusung gerakan perubahan gitu ya. Tapi kan sudah diputuskan. Jadi sekarang Pak SBY bergabung dengan Pak Prabowo. Baik Bang, Prabowo dan Gibran secara elektoral tak cukup kuat di Jawa Timur dibanding Ganjar yang menggandeng Mahfud sebagai figur NU dan Madura. Kemudian Anies dan Caimin yang juga cukup kuat nih Bang di Jawa Timur. Namun koalisi Indonesia Maju dikabarkan sangat optimis karena punya power SBY di Pacitan dan akan mengerahkan Khofifah sebagai panglima perang di Jawa Timur. Apakah memang peluang di Jatim ini akan menjadi medan perang terketat di Pilpres mendatang, Bang? Uh, enggak ya, sebetulnya terlalu berlebihan juga makanya justru saat ini saya melihat medan pertempurannya bagi Pak Prabowo dan Mas Ganjar itu ada di Jawa Tengah ya. Karena ada Mas Gibran di Jawa Tengah dan Mas Ganjar yang dengan PDI-nya tentu saja apalagi dia Jawa Tengah sebagai gubernur Jawa Tengah berusaha mempertahankan teritorinya. Tapi seorang Gibran kan nggak bisa dianggap remeh apalagi ada ayahanda yang jadi presiden saat ini. Jadi memang justru menurut saya battleground-nya ada di Jawa Tengah. Pastinya Pak Jokowi sebagai penguasa saat ini ingin sekali membuktikan gitu ya bahwa dengan dirinya berada di kubu Pak Prabowo bisa memenangkan kontestasi di Jawa Tengah. Gitu. Karena buat dia itu akan lebih membanggakan untuk menunjukkan superioritas dia di Jawa Tengah dibandingkan PDI Perjuangan. Nah, kalau kemudian Jawa Timur pasti akan terus-menerus diperjuangkan oleh 3 pasangan calon, tapi yang menarik kita akan melihat bagaimana pertarungan Prabowo versus Ganjar di Jawa Tengah. Siapa kira-kira yang menang? Apakah seorang Jokowi bisa meruntuhkan supremasi PDI Perjuangan di Jawa Tengah? Oke, karena memang Jawa Tengah ini bisa dibilang kandangnya banteng begitu ya Bang. Tapi Jokowi juga ingin merebut dan membuktikan bahwa Jokowi ini bisa untuk merebut suara dari Ganjar begitu ya Bang ya? Ya, karena kalau dia tidak berhasil merebut Jawa Tengah, artinya dia masih berada di bawah PDI Perjuangan kemampuan elektoralnya. Walaupun di putaran kedua lalu di 2019 lagi tinggi kepuasan Pak Jokowi di mata rakyat, dia hanya bisa menyumbangkan suara 0,38% ke PDI Perjuangan dibandingkan dengan suara di 2014 lalu gitu. Baik Bang, kita kembali lagi ke topik pembicaraan tadi mengenai Megawati yang harus melawan baik dari SBY, Prabowo, dan Jokowi. Kalau tadi kita membahas hubungan antara SBY dan Megawati, kita beralih ke hubungan Megawati dan Prabowo yang
tak begitu baik juga Bang. Meski kini akhirnya Prabowo merapat ke kabinet setelah 2 putaran pemilu, Prabowo menjadi musuh bebuyutan dari PDIP. Kini Prabowo seolah juga menculik begitu putra dari PDIP yakni Jokowi. Apakah ini akan memperburuk hubungan antara Mega dan Prabowo, Bang? Eh, Hubungan Prabowo dan Mega menurut saya sih nggak pernah buruk, juga nggak pernah terlalu baik juga ya. Hubungannya begitu-begitu aja. Persaingan antar parpol, pernah bersama gitu ya. Tapi kan kemudian mereka bersama dan kalah gitu. Jadi artinya itu tidak akan lebih dalam bila mereka menang dan kemudian pisah gitu kan. Nah ini kan Pak Jokowi ini kan menang terus kemudian pisah, itu pasti akan lebih menyakitkan ya. Anda lebih memahami lah bila perasaan dan isi hati bicara ya dibandingkan saya. Jadi kalau bersama Pak Prabowo kan kalah, jadi kenangan indahnya nggak terlalu besar lah ya. Tapi kalau kemudian menang terus pisah seperti Megawati dan Pak Jokowi, itu kenangannya kan lebih dalam ya. Jadi kenangan terindahnya tuh ada lah dibandingkan dengan Pak Prabowo. Jadi menurut saya sih tidak terlalu dalam ya, karena eh, apa ya, ya itu tadi karena kalah ya, jadi kenangan terindahnya nggak ada gitu dibandingkan dengan Pak Jokowi. Paham Oke. ya Mas Indah ya kalau tentang gitu itu. Kalau senyumnya kamu beda tuh. Oke, Bang, sekarang yang menjadi tanda tanya besar sampai saat ini, Pak Jokowi belum pernah bertemu dengan pihak PDIP bahkan dengan Bu Mega setelah Gibran resmi diusung menjadi cawapresnya Prabowo. Perpecahan PDIP tidak bisa dielakkan nih Bang. Fokusnya masyarakat malah kini penasaran dengan adu kuat power dari sang ketum partai Banteng Megawati Soekarno Putri dengan power dari Jokowi sebagai seorang presiden. Nah, kalau menurut Bang Hensat seperti apa konflik antara Bu Mega dan Jokowi? Ya kalau kita sering bersama kemudian akhirnya berpisah, Hmm. itu kan biasanya pihak-pihak yang berpisah itu ingin lebih dulu membuktikan bahwa bisa move on, nggak Hmm. bucin gitu kan. Ya jadi kalau nggak bisa ketemu ya udah dianggapnya "Ya udah gue juga bisa kok tanpa lu" gitu. Jadi mereka pasti akan menunjukkan bahwa mereka bisa move on. Makanya akhirnya berkegiatan masing-masing kan. Pak Jokowi kemarin ngundang capres-capres. Kalau saya tidak salah Ibu Mega dengan jajaran PDI Perjuangan hari ini nyekar ke Blitar ya, ke makam Bung Karno. Ya itu kan pembuktian-pembuktian bahwa mereka lebih suka move on gitu ya. Dan coba kalau Anda yang berada di posisi Ibu Mega gitu ya, eh, habis disakiti lah, dihianati gitu ya. Terus kemudian datang ke Ibu Mega tuh mau ngomong apa tuh kan? Paling kan yang mengkhianati kan minta maaf kan, memohon pengertian gitu kan. Itu kan nggak usah ketemu juga udah bisa ditebak. Jadi artinya kalau nggak ketemu juga ya lo mohon pengertian gue, lo mau minta maaf gue ya udah oke gue maafin, tapi kita nggak usah ketemu lah gitu. Kan sama aja aku mau ngomong dong, mau ngomong apa sih? Udah kok aku udah ngerti. Kalau mau ngomong aja WhatsApp lah gitu. Oke, udah puas, udah gue maafin puas kan biasanya gitu kan dah. Itu udah, jadi nggak perlu ketemu lagi gitu. Oke, eh, tapi tadi Bang Hensat menyoroti lebih eh, permasalahan untuk move on gitu ya dan menjalani kesibukan Kehidupan masing-masing. kehidupan masing-masing seperti itu ya. Kalau diberatkan seperti orang pacaran gitu ya Bang ya. Oke, tapi apakah kemungkinan ke depannya di antara Bu Mega dan Jokowi ada aksi saling balas dendam? eh Bukan balas dendam ya menurut saya, tapi memang perjuangan untuk memenangkan jagoannya masing-masing. Pak Jokowi ingin Mas Gibran anaknya menang Mhm, untuk melanjutkan 3 periodenya dia kan, mhm, melanjutkan program-programnya dia yang sudah mungkin dia berjanji dengan banyak sekali investor, dan Ibu Mega juga memenangkan Ganjar. Ini bukan tentang apa tadi bahasa kamu, tapi menurut saya ini sih tentang pembuktian aja gitu ya, pembuktian siapa yang lebih kuat, bukan tentang balas dendam. Teorinya masih sama seperti tadi, dulu-duluan move on aja gitu.
Oke, berarti ini bukan sebagai aksi balas dendam, tapi lebih ke pembuktian gitu ya, Bang, setelah Ya, ya, terjadinya konflik di antara mereka seperti itu ya, Bang ya. ya. Justru sekarang posisi yang susah tuh Pak SBY, karena dia nggak bisa membuktikan apa-apa kan. Kalau misalnya Prabowo menang atau Mas Gibran menang gitu ya, dia nggak bisa juga ngeklaim bahwa eh, Gibran menang karena Demokrat ada di situ, nggak bisa gitu. Kenapa? Karena ya bapaknya Gibran penguasa saat ini, dia punya kedikjayaan dan kekuatan lebih dahsyat dibandingkan SBY. Tapi kalau Ibu Mega, Ganjar menang, dia bisa tepuk dada juga. This is me gitu ya. Saya masih bisa diandalkan untuk memenangkan kader saya gitu. Nah yang paling seru juga Mas Anies gitu. Mas Anies dengan Muhaimin Iskandar gitu ya. Dengan slogan Aminnya itu kalau menang ya dia bisa bilang bahwa ya kami menang karena rakyat bukan karena tokoh-tokoh yang ada di belakang kami kira-kira gitu. Baik, Bang, terakhir nih sebagai closing statement juga dari Bang Hensat. Ke depan Ya, kira-kira kejutan-kejutan di dinamika politik jelang Pilpres ini apa yang sekiranya menurut Bang Hensat akan terjadi? Mengingat nih oke. Bang, PDIP belum bersikap tegas, Jokowi juga seolah adem ayem, kemudian ada pula yang terkait menunggu putusan MK pada Selasa besok. Apa yang kira-kira kejutan yang akan terjadi menurut Bang Hensat? Kejutan itu akan ada ya bila di antara Prabowo dan Ganjar itu ada yang kalah duluan di putaran pertama. Itu kejutan tuh. Jadi artinya selama ini kan Anies Baswedan tidak terlalu diperhitungkan ya karena di berbagai hasil survei masih tertinggal. Tapi bila kemudian Anies Baswedan berhasil meyakinkan masyarakat dengan slogan perubahan itu, kemudian mewujudkan eh, dalam kertas suara atau menghitungkan suara hal seperti yang dicapai oleh Anies Baswedan di berbagai safarinya yang memang banyak sekali orang berkumpul dan kemudian akhirnya dia bisa menyeruak mendapatkan lebih dari 35%, artinya antara Prabowo dan Ganjar kalah, nah itu baru kejutan. Hmm. Nanti kita akan lihat gitu kemana misalnya Pak Prabowo kalah ya karena resistensi terhadap Gibran ini begitu besar, tidak ingin rakyat Indonesia ada nepotisme, tidak ingin rakyat Indonesia dilecehkan ya. Ini kan seperti ditantang nih oleh Gibran. Nih rakyat Indonesia lihat saya maju, Anda mau apa? Kayak gitu-gitulah kira-kira. Dan kemudian resistennya besar dan Pak Prabowo kalah gitu ya. Nah ini menarik. Kemana suara Pak Prabowo? Apakah akan ke Ganjar Pranowo gitu ya? Artinya Pak Jokowi akan datang soan ke Ibu Mega. Nyun sewu Ibu, saya salah. Saya kemarin jalan sendiri gitu ya. Kemudian seluruh pendukungnya diserahkan kepada Ibu Mega atau justru kebalikannya, karena kesel dikalahkan oleh Ganjar, akhirnya diarahkan ke Anies Baswedan. Nah kalau udah begini kan Anies akan menjadi kuda hitam yang bisa memenangkan Pilpres. Nah itu kejutan. Nanti kita lihat bersama-sama kejutan apa di Ya, Pres yang akan semakin seru ke depannya. Sekali lagi terima kasih Bang Hansat atas waktunya baik sudah Nanda, terima kasih banyak. bersama saya di Tribun News on Focus. Semoga kita bisa berbincang di kesempatan lain waktu. Terima kasih Bang Hansat. Sama-sama Nanda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tribuners, demikian Tribun on Focus. Hari ini saya Maria Nanda Bestakru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Justru sekarang posisi yang susah tuh Pak SBY, karena dia nggak bisa membuktikan apa-apa kan. Kalau misalnya Prabowo menang atau Mas Gibran menang gitu ya, dia nggak bisa juga ngeklaim bahwa eh, Gibran menang karena Demokrat ada di situ, nggak bisa gitu. Kenapa? Karena ya bapaknya Gibran penguasa saat ini, dia punya kedikjayaan dan kekuatan lebih dahsyat dibandingkan SBY. Tapi kalau Ibu Mega, Ganjar menang, dia bisa tepuk dada juga. This is me gitu ya. Saya masih bisa diandalkan untuk memenangkan kader saya gitu. Halo Tribuners, Tribun on Focus kembali menjumpai Anda bersama saya Maria Nanda. Tribuners, dunia politik masih memanas menjelang Pilpres 2024 mendatang. Terlebih kini Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sedang dilanda masalah
baik dari internal maupun eksternal. Pasalnya Megawati harus melawan 3 mantan koleganya yakni Susilo Bambang Yudhoyono, Prabowo Subianto, dan Joko Widodo. Mengenai situasi ini, hari ini kita akan membahasnya bersama dengan pendiri lembaga kedai kopi, ada Bang Henry Satrio atau yang lebih akrab disapa Bang Hensat. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Halo Bang Hensat. Halo Nanda, apa kabar? Baik, Sehat ya? sehat alhamdulillah. Gimana Alhamdulillah. Bang Hensat? Ya oke, baik-baik aja. Sebelumnya terima kasih banyak Bang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung lagi bersama kami di Tribun on Focus hari ini. Sama-sama Nanda. Langsung aja Bang, kita mau bahas tadi seperti yang pengantar, meskipun masih menjadi isu, tapi publik sudah banyak yang menilai ya bahwa Jokowi berada di pihak Prabowo dan Gibran di Pilpres 2024 mendatang. Dengan demikian Megawati di PDIP yang mengusung Ganjar Mahfud bisa dikatakan akan bertarung nih melawan 3 tokoh yang pernah sangat dekat dengan dirinya, namun kini menjadi lawan politik di antaranya seperti tadi yang sudah saya sampaikan, ada SBY, Prabowo, dan Jokowi yang belakangan memang dikabarkan renggang dengan Sang Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Ini bakal seru Bang untuk dinamika ke depannya. Kira-kira menurut Bang Hensat apa yang terjadi? Iya, sejak awal saya mengatakan bahwa Pilpres 2024 ini sebetulnya adalah pertarungan antara 3 presiden, SBY gitu ya, Bu Mega dan Pak Jokowi. Sebelum Mas Anies berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, saya menyebutkan bahwa ada SBY di Anies, kemudian ada ada Bu Mega di Ganjar, dan kemudian ada Pak Jokowi di Prabowo. Tapi memang dengan konstelasinya berubah, ya saat ini hanya Anies Baswedan yang tidak punya presiden gitu ya. Nah, Mas Ganjar masih ada Ibu Megawati Soekarno Putri, dan kemudian Pak Prabowo tentunya ada 2 presiden di sana, Pak SBY dan Pak Jokowi. Ini sih memang ya agak lucu ya melihat bagaimana Pak SBY posisinya, karena Demokrat 10 tahun atau 9 tahun belakangan ini menjadi oposisi, kerap mengkritik kebijakan Pak Jokowi, bahkan Pak Jokowi pun kerap mengkritik peninggalan kebijakan-kebijakan dari SBY, tapi di 2024 ini SBY nampaknya diharuskan oleh keadaan untuk berkampanye demi Gibran. Jadi artinya dia akan berkampanye untuk Mas Gibran, dan tentu saja ya dia harus berkampanye untuk program-program Jokowi. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi saat ini sebetulnya bukan tentang mindsetnya, tapi bagaimana tentang pengaruh para tokoh-tokoh yang tadi Nanda sudah sebutkan, bagaimana pengaruh Megawati untuk memenangkan Ganjar Pranowo, dan bagaimana pengaruh Prabowo, Jokowi, dan SBY bagi pemenangan Pak Prabowo. Pak Prabowo kan kembali hadir di Pilpres 2024 sebagai pasangan sebagai tokoh yang paling senior ya, kemudian paling berpengalaman dalam Pilpres 2024, maka tentu saja pengalaman dia kalah tidak bisa dianggap remeh karena akan memiliki banyak sekali catatan. Ditambah 2 tokoh lainnya, Pak SBY dan Jokowi, yang belum pernah kalah. Jadi ada catatan kalah terus dan catatan menang terus gitu ya, yang akan digabungkan untuk strategi pemenangan seorang Prabowo. Apalagi Prabowo saat ini istimewa pasangannya, jadi selama ini kalah terus dan sekarang dibantu oleh anak presiden untuk menjadi kontestan dalam Pilpres 2024. Nah, pengaruh Pak Jokowi dan Pak SBY di Prabowo tentu saja tidak sesignifikan pengaruh Ibu Mega untuk Ganjar Pranowo, karena Ganjar Pranowo mau tidak mau memang masih mengandalkan mesin partai dari PDI Perjuangan, sehingga peran Ibu Mega sangat signifikan. Sementara di kubu Pak Prabowo, peran SBY menurut saya dengan segala hormat tidak terlalu signifikan dibandingkan peran Pak Jokowi, apalagi Pak Jokowi diwakili langsung oleh
anaknya. Jadi kalau kita bicara tentang netralitas Pak Jokowi diuji pada Pilpres 2024, kalau menurut saya statement itu ketinggian, Nanda. Jadi ya kalau mau dicoba-coba sih boleh-boleh aja, tapi menurut saya keinginan Mas Anies untuk menghadirkan atau telah meminta Pak Jokowi untuk menghadirkan sebuah pemilu yang netral, pilpres yang netral, akan jauh panggang dari api. Karena bagaimanapun juga seorang ayah kecil kemungkinannya tidak membantu anaknya dalam sebuah kompetisi sehingga anaknya bisa menang. Gitu kira-kira, Nanda. Oke, baik Bang. Kalau dilihat pengkhianatan SBY di Pilpres tahun 2004 lalu dinilai tidak begitu semenyakitkan dengan pengkhianatan Jokowi yang dilakukan saat ini. Gimana menurut Bang Hensat sebagai Oh pengamat? iya, karena ada dua catatan saya. Yang pertama, hubungan Ibu Mega dan Pak SBY itu lebih ke hubungan profesional. Pak SBY dibesarkan oleh TNI, kemudian diberikan kesempatan oleh Pak Gus Dur dan Ibu Mega masuk ke dalam kabinet kalau saya tidak salah. Kemudian akhirnya mendirikan partai politik dan melawan Ibu Mega. Tapi Ibu Megawati itu luar biasa karena dia mengerti betul tentang demokrasi, sehingga walaupun dia punya kekuatan saat itu untuk melarang atau mencegah atau menghalang-halangi SBY maju di perhelatan 2004, dia tidak menggunakan powernya saat itu, tapi dia mengizinkan SBY untuk bertanding melawan dirinya. Tapi hubungan dengan Pak Jokowi eh, jauh lebih dalam dibandingkan hubungan Megawati dengan SBY. Hubungan Megawati dengan Pak Jokowi itu dimulai dari Pak Jokowi bukan siapa-siapa. Jadi memang diberikan tiket Solo, kemudian Jakarta, bahkan presiden dianggap salah satu kader terbaik yang dimiliki oleh PDI Perjuangan. Jadi ibaratnya Megawati adalah seorang ibu yang membesarkan sosok Jokowi dan juga membesarkan sosok Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution. Jadi memang ketiganya dibesarkan oleh Ibu Mega. Jadi berbeda apa namanya kedalaman tautan ya antara Ibu Mega dengan Pak SBY dengan Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Nah, apakah kemudian keinginan melawan atau menggagalkan Jokowi itu besar saat ini di Ibu Mega, itu yang masih jadi misteri. Karena kalau kita berkaca bahwa Ibu Mega adalah seorang ibu bagi Jokowi, kecil kemungkinannya ada seorang ibu akan mempermalukan anaknya sedemikian rupa. Tapi mungkin dia demi partainya akan berjuang segala rupa atau segala cara untuk memenangkan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Jadi ini memang sebuah pertarungan emosional sekali untuk Ibu Mega yang memang eh, menurut sejarah bahkan lebih berhasil membesarkan sebuah partai politik dibandingkan ayahnya Bung Karno. PNI tidak sebesar PDI Perjuangan, bahkan hingga hari ini PDI Perjuangan dicatat sebagai satu-satunya partai politik yang memiliki elektabilitas tertinggi. Belum pernah ada yang menyaingi 33,3% pada saat pemilu tahun 2000 tahun 99 lalu. Jadi itu luar biasa pencapaiannya Ibu Mega gitu, Nanda. Baik, Bang. Kalau kita flashback gitu ya, kita mundur ke pertengahan tahun 2023 kemarin, sebelum Demokrat akhirnya menjatuhkan pilihan untuk mendukung Prabowo. Ini ramai Bang soal mimpi SBY berada satu gerbong dengan Megawati dan Jokowi. Kala itu banyak yang menilai bahwa itu hanya gimmick atau kode bahwa Demokrat akan merapat ke PDIP. Bahkan AHY juga soan ke Puan di detik-detik akhirnya. Namun kemudian malah bergabung bersama dengan Gerindra. Apakah ini bisa menambah bumbu-bumbu konflik, Bang, dari Megawati dan SBY yang kini kaitannya dengan Demokrat bergabung dengan Prabowo? Menurut penilaian Bang Hen satu seperti apa? Oh, enggak. Ada yang lebih menyakitkan buat Ibu Mega dibandingkan SBY ya. Peran Pak Jokowi itu sendiri dengan Mas Gibran tentunya. Itu lebih dalam lukanya menurut saya. Saya nggak tahu bagaimana Ibu Mega, tapi mengamati saja kelihatannya memang lebih dalam apa lukanya dibandingkan dengan luka dengan Pak
SBY ya. Tapi ya saya nggak tahu sekali lagi. Tapi menurut saya begini, memang di awal itu Mhm. saya lebih memprediksi PDI Perjuangan atau Demokrat itu akan bergabung dengan PDI Perjuangan dibandingkan dengan Pak Prabowo. Ada dua alasannya. Yang pertama tentang izin Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi mengizinkan Pak Prabowo berkoalisi dengan Demokrat gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah SBY mau gitu kemudian mempopulerkan program-program Pak Jokowi gitu. Karena kan Pak Prabowo tegak lurusnya ke Pak Jokowi. Tapi ternyata saya salah prediksi tuh. Pak SBY ternyata lebih memilih Pak Prabowo. Mungkin juga karena tidak ada gayung bersambut atau belum ada gayung bersambut dari PDI Perjuangan waktu itu. Tapi menurut saya sih terlalu terburu-buru sih. Kalau saya boleh menilai eh, mesin terbesar Demokrat untuk mendapatkan suara itu adalah mesin perubahan. Jadi memang harusnya dia bersama Anies Baswedan bersama-sama mengusung gerakan perubahan gitu ya. Tapi kan sudah diputuskan. Jadi sekarang Pak SBY bergabung dengan Pak Prabowo. Mm-mm. Baik Bang, Prabowo dan Gibran secara elektoral tak cukup kuat di Jawa Timur dibanding Ganjar yang menggandeng Mahfud sebagai figur NU dan Madura. Kemudian Anies dan Caimin yang juga cukup kuat nih Bang di Jawa Timur. Namun koalisi Indonesia Maju dikabarkan sangat optimis karena punya power SBY di Pacitan dan akan mengerahkan Khofifah sebagai panglima perang di Jawa Timur. Apakah memang peluang di Jatim ini akan menjadi medan perang terketat di Pilpres mendatang, Bang? Eh enggak ya, sebetulnya terlalu berlebihan juga makanya justru saat ini saya melihat medan pertempurannya bagi Pak Prabowo dan Mas Ganjar itu ada di Jawa Tengah ya. Hmm. Karena ada Mas Gibran di Jawa Tengah dan Mas Ganjar yang dengan PDI-nya tentu saja apalagi dia Jawa Tengah sebagai gubernur Jawa Tengah berusaha mempertahankan teritorinya. Tapi seorang Gibran kan nggak bisa dianggap remeh apalagi ada ayahanda yang jadi presiden saat ini. Jadi memang justru menurut saya battleground-nya ada di Jawa Tengah. Pastinya Pak Jokowi sebagai penguasa saat ini ingin sekali membuktikan gitu ya bahwa dengan dirinya berada di kubu Pak Prabowo, Pak Prabowo bisa memenangkan kontestasi di Jawa Tengah. Gitu. Karena buat dia itu akan lebih membanggakan untuk menunjukkan superioritas dia di Jawa Tengah dibandingkan PDI Perjuangan. Nah, kalau kemudian Jawa Timur pasti akan terus-menerus diperjuangkan oleh tiga pasangan calon, tapi yang menarik kita akan melihat bagaimana pertarungan Prabowo versus Ganjar di Jawa Tengah. Siapa kira-kira yang menang? Apakah seorang Jokowi bisa meruntuhkan supremasi PDI Perjuangan di Jawa Tengah? Oke, karena memang Jawa Tengah ini bisa dibilang kandangnya banteng begitu ya, Bang. Tapi Jokowi Mhm. juga ingin merebut dan membuktikan bahwa Jokowi ini bisa untuk merebut suara dari Ganjar begitu ya, Bang ya. Ya, karena kalau dia tidak berhasil merebut Jawa Tengah, seartinya dia masih berada di bawah PDI Perjuangan kemampuan elektoralnya. Hmm. Walaupun di putaran kedua lalu di 2019 lagi tinggi kepuasan Pak Jokowi di mata rakyat, dia hanya bisa menyumbangkan suara 0,38% ke PDI Perjuangan dibandingkan dengan suara di 2014 lalu gitu. Hmm. Baik Bang, kita kembali lagi ke topik pembicaraan tadi mengenai Megawati yang harus melawan baik dari SBY, Prabowo, dan Jokowi. Kalau tadi kita membahas hubungan antara SBY dan Megawati, kita beralih ke hubungan Megawati dan Prabowo yang tak begitu baik juga, Bang. Meski kini akhirnya Prabowo merapat ke kabinet setelah 2 putaran pemilu, Prabowo menjadi musuh bebuyutan dari PDIP. Kini Prabowo seolah juga menculik begitu putra dari PDIP yakni Jokowi. Apakah ini akan memperburuk hubungan antara Mega dan Prabowo, Bang? Uh, Hubungan Prabowo dan Mega menurut saya sih nggak pernah buruk, juga nggak pernah terlalu baik juga ya. Hubungannya begitu-begitu aja. Persaingan antar parpol, pernah bersama gitu ya.
Tapi kan kemudian mereka bersama dan kalah gitu. Jadi artinya itu tidak akan lebih dalam bila mereka menang dan kemudian pisah gitu kan. Nah ini kan Pak Jokowi ini kan menang terus kemudian pisah, itu pasti akan lebih menyakitkan ya. Nanda lebih memahami lah bila perasaan dan isi hati bicara ya dibandingkan saya. Jadi kalau bersama Pak Prabowo kan kalah. Jadi kenangan indahnya nggak terlalu besar lah ya. Tapi kalau kemudian menang terus pisah seperti Megawati dan Pak Jokowi, itu kenangannya kan lebih dalam ya. Jadi kenangan terindahnya tuh ada lah dibandingkan dengan Pak Prabowo. Jadi menurut saya sih tidak terlalu dalam ya, karena eh, apa ya? Ya itu tadi karena kalah ya, jadi kenangan terindahnya nggak ada gitu dibandingkan dengan Pak Jokowi. Paham Oke. ya Pesinta ya kalau tentang gitu itu. Karena senyumnya kamu beda tuh. Oke, Bang, sekarang yang menjadi tanda tanya besar sampai saat ini, Pak Jokowi belum pernah bertemu dengan pihak PDIP bahkan dengan Bu Mega setelah Gibran resmi diusung menjadi cawapresnya Prabowo. Perpecahan PDIP tidak bisa dielakkan nih Bang. Fokusnya masyarakat malah kini penasaran dengan adu kuat power dari sang ketum Partai Banteng Megawati Soekarno Putri dengan power dari Jokowi sebagai seorang presiden. Nah, kalau menurut Bang Hensat seperti apa konflik antara Bu Mega dan Jokowi? Ya kalau kita sering bersama kemudian akhirnya berpisah, Hmm. itu kan biasanya pihak-pihak yang berpisah itu ingin lebih dulu membuktikan bahwa bisa move on, nggak Hmm. bucin gitu kan. Ya jadi kalau nggak bisa ketemu ya udah dianggapnya "Ya udah gue juga bisa kok tanpa lu" gitu. Jadi mereka pasti akan menunjukkan bahwa mereka bisa move on. Makanya akhirnya berkegiatan masing-masing kan. Pak Jokowi kemarin ngundang capres-capres. Kalau saya tidak salah Ibu Mega dengan jajaran PDI Perjuangan hari ini nyekar ke Blitar ya, ke makam Bung Karno. Ya itu kan pembuktian-pembuktian bahwa mereka lebih suka move on gitu ya. Dan coba kalau Nanda yang berada di posisi Ibu Mega gitu ya, eh, habis disakiti lah, dihianati gitu ya. Terus kemudian datang ke Ibu Mega tuh mau ngomong apa tuh kan? Paling kan yang mengkhianati kan minta maaf kan, memohon pengertian gitu kan. Itu kan nggak usah ketemu juga udah bisa ditebak. Jadi artinya kalau nggak ketemu juga ya lo mohon pengertian gue, lo mau minta maaf gue ya udah oke gue maafin, tapi kita nggak usah ketemu lah gitu. Kan sama aja aku mau ngomong dong, mau ngomong apa sih, udah kok aku udah ngerti. Kalau mau ngomong ngomong aja WhatsApp lah gitu. Oke, udah puas, udah gue maafin puas kan biasanya gitu kan dah. Itu udah, jadi nggak perlu ketemu lagi gitu. Oke, eh, tapi tadi Bang Hensat menyoroti lebih eh, permasalahan untuk move on gitu ya dan menjalani kesibukan Kehidupan masing-masing. kehidupan masing-masing seperti itu ya. Kalau diberatkan seperti orang pacaran gitu ya Bang ya. Oke, tapi apakah kemungkinan ke depannya di antara Bu Mega dan Jokowi ada aksi saling balas dendam? eh Bukan balas dendam ya menurut saya, tapi memang perjuangan untuk memenangkan jagoannya masing-masing. Pak Jokowi ingin Mas Gibran anaknya menang Mhm, untuk melanjutkan 3 periodenya dia kan, mhm. melanjutkan program-programnya dia yang sudah mungkin dia berjanji dengan banyak sekali investor, dan Ibu Mega juga memenangkan Ganjar. Ini bukan tentang apa tadi bahasa kamu, tapi menurut saya ini sih tentang pembuktian aja gitu ya, pembuktian siapa yang lebih kuat, bukan tentang balas dendam. Teorinya masih sama kayak seperti tadi, dulu-duluan move on aja gitu. Oke, berarti ini bukan sebagai aksi balas dendam, tapi lebih ke pembuktian gitu ya, Bang, setelah Ya, ya, terjadinya konflik di antara mereka seperti itu ya, Bang ya. ya justru sekarang posisi yang susah tuh Pak SBY, karena dia nggak bisa membuktikan apa-apa kan. Kalau misalnya Prabowo menang atau Mas Gibran menang gitu ya, dia nggak bisa juga ngeklaim bahwa eh, Gibran menang karena Demokrat ada di situ, nggak bisa gitu. Kenapa? Karena ya bapaknya Gibran penguasa saat ini, dia punya kedikjayaan dan kekuatan lebih dahsyat dibandingkan SBY.
Tapi kalau Ibu Mega, Ganjar menang, dia bisa tepuk dada juga. This is me gitu ya. Saya masih bisa diandalkan untuk memenangkan kader saya gitu. Nah yang paling seru juga Mas Anies gitu. Mas Anies dengan Muhaimin Iskandar gitu ya. Dengan slogan Aminnya itu kalau menang ya dia bisa bilang bahwa ya kami menang karena rakyat bukan karena tokoh-tokoh yang ada di belakang kami kira-kira gitu. Baik, Bang, terakhir nih sebagai closing statement juga dari Bang Hensat. Ke depan Ya, kira-kira kejutan-kejutan di dinamika politik jelang Pilpres ini apa yang sekiranya menurut Bang Hensat akan terjadi? Mengingat nih oke. Bang, PDIP belum bersikap tegas, Jokowi juga seolah adem ayem, kemudian ada pula yang terkait menunggu putusan MK pada Selasa besok. Apa yang kira-kira kejutan yang akan terjadi menurut Bang Hensat? Kejutan itu akan ada ya bila di antara Prabowo dan Ganjar itu ada yang kalah duluan di putaran pertama. Itu Hmm. kejutan tuh. Jadi artinya selama ini kan Anies Baswedan tidak terlalu diperhitungkan ya karena di berbagai hasil survei masih tertinggal. Tapi bila kemudian Anies Baswedan berhasil meyakinkan masyarakat dengan slogan perubahan itu, kemudian mewujudkan eh, dalam kertas suara atau menghitungan suara hal seperti yang dicapai oleh Anies Baswedan di berbagai safarinya yang memang banyak sekali orang berkumpul dan kemudian akhirnya dia bisa menyeruak mendapatkan lebih dari 35%, artinya antara Prabowo dan Ganjar kalah, nah itu baru kejutan. Hmm. Nanti kita akan lihat gitu kemana misalnya Pak Prabowo kalah ya karena resistensi terhadap Gibran ini begitu besar, Hmm. tidak ingin rakyat Indonesia ada nepotisme, tidak ingin rakyat Indonesia dilecehkan ya. Ini kan seperti ditantang nih oleh Gibran. Nih rakyat Indonesia lihat saya maju, Anda mau apa? Kayak gitu-gitulah kira-kira. Dan kemudian resistennya besar dan Pak Prabowo kalah gitu ya. Nah ini menarik. Kemana suara Pak Prabowo? Apakah akan ke Ganjar Pranowo gitu ya? Artinya Pak Jokowi akan datang soan ke Ibu Mega. Nyun sewu Ibu, saya salah, saya kemarin jalan sendiri gitu ya. Kemudian seluruh pendukungnya diserahkan kepada Ibu Mega atau justru kebalikannya karena kesel dikalahkan oleh Ganjar akhirnya diarahkan ke Anies Baswedan. Nah kalau udah begini kan Anies akan menjadi kuda hitam yang bisa memenangkan Pilpres. Nah itu kejutan. Nanti kita lihat bersama-sama kejutan apa di Ya, Pres yang akan semakin seru ke depannya. Sekali lagi terima kasih Bang Hansat atas waktunya baik sudah Nanda, terima kasih banyak. bersama saya di Tribun News on Focus. Semoga kita bisa berbincang di kesempatan lain waktu. Terima kasih Bang Hansat. Sama-sama Nanda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tribuners, demikian Tribun on Focus. Hari ini saya Maria Nanda Bestatu yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Justru sekarang posisi yang susah tuh Pak SBY karena dia nggak bisa membuktikan apa-apa kan. Kalau misalnya Prabowo menang atau Mas Gibran menang gitu ya, dia nggak bisa juga ngeklaim bahwa eh, Gibran menang karena Demokrat ada di situ, nggak bisa gitu. Kenapa? Karena ya bapaknya Gibran penguasa saat ini, dia punya kedikjayaan dan kekuatan lebih dahsyat dibandingkan SBY. Tapi kalau Ibu Mega, Ganjar menang, dia bisa tepuk dada juga. This is me gitu ya. Saya masih bisa diandalkan untuk memenangkan kader saya gitu. Halo Tribuners, Tribun on Fokus kembali menjumpai Anda bersama saya Maria Nanda. Tribuners, dunia politik masih memanas menjelang Pilpres 2024 mendatang. Terlebih kini Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sedang dilanda masalah baik dari internal maupun eksternal. Pasalnya Megawati harus melawan 3 mantan koleganya yakni Susilo Bambang Yudhoyono, Prabowo Subianto, dan Joko Widodo. Mengenai situasi ini, hari ini kita akan membahasnya bersama dengan pendiri lembaga kedai kopi, ada Bang Henry Satrio atau yang lebih akrab disapa Bang Hensat. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Halo Bang Hensat. Halo Nanda, apa kabar? Baik, Sehat ya? Rehat, alhamdulillah. Gimana Alhamdulillah. Bang Hensat? Ya oke, baik-baik aja.
Sebelumnya terima kasih banyak Bang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung lagi bersama kami di Tribun on Fokus hari ini. Sama-sama, Nanda. Langsung aja Bang, kita mau bahas tadi seperti yang pengantar, meskipun masih menjadi isu, tapi publik sudah banyak yang menilai ya bahwa Jokowi berada di pihak Prabowo dan Gibran di Pilpres 2024 mendatang. Dengan demikian Megawati di PDIP yang mengusung Ganjar Mahfud bisa dikatakan akan bertarung nih melawan tiga tokoh yang pernah sangat dekat dengan dirinya, namun kini menjadi lawan politik di antaranya seperti tadi yang sudah saya sampaikan ada SBY, Prabowo, dan Jokowi yang belakangan memang dikabarkan renggang dengan Sang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Ini bakal seru Bang untuk dinamika ke depannya. Kira-kira menurut Bang Hensat apa yang terjadi? Iya, sejak awal saya mengatakan bahwa Pilpres 2024 ini sebetulnya adalah pertarungan antara tiga presiden, SBY gitu ya, Bu Mega dan Pak Jokowi. Sebelum Mas Anies berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, saya menyebutkan bahwa ada SBY di Anies, kemudian ada ada Bu Mega di Ganjar, dan kemudian ada Pak Jokowi di Prabowo. Tapi memang dengan konstelasinya berubah, ya saat ini hanya Anies Baswedan yang tidak punya presiden gitu ya. Nah, Mas Ganjar masih ada Ibu Megawati Soekarno Putri, dan kemudian Pak Prabowo tentunya ada dua presiden di sana, Pak SBY dan Pak Jokowi. Ini sih memang ya agak lucu ya melihat bagaimana Pak SBY posisinya, karena Demokrat 10 tahun atau 9 tahun belakangan ini menjadi oposisi, kerap mengkritik kebijakan Pak Jokowi, bahkan Pak Jokowi pun kerap mengkritik peninggalan kebijakan-kebijakan dari SBY, tapi di 2024 ini SBY nampaknya diharuskan oleh keadaan untuk berkampanye demi Gibran. Jadi artinya dia akan berkampanye untuk Mas Gibran, dan tentu saja ya dia harus berkampanye untuk program-program Jokowi. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi saat ini sebetulnya bukan tentang mindsetnya, tapi bagaimana tentang pengaruh para tokoh-tokoh yang tadi Nanda sudah sebutkan, bagaimana pengaruh Megawati untuk memenangkan Ganjar Pranowo, dan bagaimana pengaruh Prabowo, Jokowi, dan SBY bagi pemenangan Pak Prabowo. Pak Prabowo kan kembali hadir di Pilpres 2024 sebagai pasangan sebagai tokoh yang paling senior ya, paling senior, kemudian paling berpengalaman dalam Pilpres 2024, maka tentu saja pengalaman dia kalah tidak bisa dianggap remeh karena akan memiliki banyak sekali catatan. Ditambah dua tokoh lainnya, Pak SBY dan Jokowi, yang belum pernah kalah. Jadi ada catatan kalah terus dan catatan menang terus gitu ya, yang akan digabungkan untuk strategi pemenangan seorang Prabowo. Apalagi Prabowo saat ini istimewa pasangannya, jadi selama ini kalah terus dan sekarang dibantu oleh anak presiden untuk menjadi kontestan dalam Pilpres 2024. Nah, pengaruh Pak Jokowi dan Pak SBY di Prabowo tentu saja tidak sesignifikan pengaruh Ibu Mega untuk Ganjar Pranowo, karena Ganjar Pranowo mau tidak mau memang masih mengandalkan mesin partai dari PDI Perjuangan, sehingga peran Ibu Mega sangat signifikan. Sementara di kubu Pak Prabowo, peran SBY menurut saya dengan segala hormat tidak terlalu signifikan dibandingkan peran Pak Jokowi, apalagi Pak Jokowi diwakili langsung oleh anaknya. Jadi kalau kita bicara tentang netralitas Pak Jokowi diuji pada Pilpres 2024, kalau menurut saya statement itu ketinggian, Nanda. Jadi ya kalau mau dicoba-coba sih boleh-boleh aja, tapi menurut saya keinginan Mas Anies untuk menghadirkan atau telah meminta Pak Jokowi untuk menghadirkan sebuah pemilu yang netral, Pilpres yang netral, akan jauh panggang dari api. Karena bagaimanapun juga seorang ayah kecil kemungkinannya tidak membantu anaknya dalam sebuah kompetisi sehingga anaknya bisa menang. Gitu kira-kira, Nanda.
Oke, baik Bang. Kalau dilihat pengkhianatan SBY di Pilpres tahun 2004 lalu dinilai tidak begitu semenyakitkan dengan pengkhianatan Jokowi yang dilakukan saat ini. Gimana menurut Bang Hensat sebagai Oh pengamat? iya, karena ada dua catatan saya. Yang pertama, hubungan Ibu Mega dan Pak SBY itu lebih ke hubungan profesional. Hmm. Pak SBY dibesarkan oleh TNI, kemudian diberikan kesempatan oleh Pak Gus Dur dan Ibu Mega masuk ke dalam kabinet kalau saya tidak salah. Kemudian akhirnya mendirikan partai politik dan melawan Ibu Mega. Tapi Ibu Megawati itu luar biasa karena dia mengerti betul tentang demokrasi, sehingga walaupun dia punya kekuatan saat itu untuk melarang atau mencegah atau menghalang-halangi SBY maju di perhelatan 2004, dia tidak menggunakan powernya saat itu, tapi dia mengizinkan SBY untuk bertanding melawan dirinya. Tapi hubungan dengan Pak Jokowi eh, jauh lebih dalam dibandingkan hubungan Megawati dengan SBY. Hubungan Megawati dengan Pak Jokowi itu dimulai dari Pak Jokowi bukan siapa-siapa. Jadi memang diberikan tiket Solo, kemudian Jakarta, bahkan presiden dianggap salah satu kader terbaik yang dimiliki oleh PDI Perjuangan. Jadi ibaratnya Megawati adalah seorang ibu yang membesarkan sosok Jokowi dan juga membesarkan sosok Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution. Jadi memang ketiganya dibesarkan oleh Ibu Mega. Jadi berbeda apa namanya kedalaman tautan ya antara Ibu Mega dengan Pak SBY dengan Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Nah, apakah kemudian keinginan melawan atau menggagalkan Jokowi itu besar saat ini di Ibu Mega, itu yang masih jadi misteri. Karena kalau kita berkaca bahwa Ibu Mega adalah seorang ibu bagi Jokowi, kecil kemungkinannya ada seorang ibu akan mempermalukan anaknya sedemikian rupa. Tapi mungkin dia demi partainya akan berjuang segala rupa atau segala cara untuk memenangkan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Jadi ini memang sebuah pertarungan emosional sekali untuk Ibu Mega yang memang eh, menurut sejarah bahkan lebih berhasil membesarkan sebuah partai politik dibandingkan ayahnya Bung Karno. PNI tidak sebesar PDI Perjuangan, bahkan hingga hari ini PDI Perjuangan dicatat sebagai satu-satunya partai politik yang memiliki elektabilitas tertinggi. Belum pernah ada yang menyaingi 33,3% pada saat pemilu tahun 2000 tahun 99 lalu. Jadi itu luar biasa pencapaiannya Ibu Mega gitu Nanda. Baik Bang, kalau kita flashback gitu ya, kita mundur ke pertengahan tahun 2023 kemarin, sebelum Demokrat akhirnya menjatuhkan pilihan untuk mendukung Prabowo. Ini ramai Bang soal mimpi SBY berada satu gerbong dengan Megawati dan Jokowi. Kala itu banyak yang menilai bahwa itu hanya gimmick atau kode bahwa Demokrat akan merapat ke PDIP. Bahkan AHY juga soan ke Puan di detik-detik akhirnya. Namun kemudian malah bergabung bersama dengan Gerindra. Apakah ini bisa menambah bumbu-bumbu konflik, Bang, dari Megawati dan SBY yang kini kaitannya dengan Demokrat bergabung dengan Prabowo? Menurut penilaian Bang Hen satu seperti apa? Oh, enggak, ada yang lebih menyakitkan buat Ibu Mega dibandingkan SBY ya. Peran Pak Jokowi itu sendiri dengan Mas Gibran tentunya. Itu lebih dalam lukanya menurut saya. Saya nggak tahu bagaimana Ibu Mega, tapi mengamati saja kelihatannya memang lebih dalam apa lukanya dibandingkan dengan luka dengan Pak SBY ya. Tapi ya saya nggak tahu sekali lagi. Tapi menurut saya begini, memang di awal itu Mhm. saya lebih memprediksi PDI Perjuangan atau Demokrat itu akan bergabung dengan PDI Perjuangan dibandingkan dengan Pak Prabowo. Ada dua alasannya. Yang pertama tentang izin Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi mengizinkan Pak Prabowo berkoalisi dengan Demokrat gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah SBY mau gitu kemudian mempopulerkan program-program Pak Jokowi gitu, karena kan Pak Prabowo tegak lurusnya ke Pak Jokowi, tapi ternyata saya salah prediksi tuh. Pak
SBY ternyata lebih memilih Pak Prabowo. Mungkin juga karena tidak ada gayung bersambut atau belum ada gayung bersambut dari PDI Perjuangan waktu itu. Tapi menurut saya sih terlalu terburu-buru sih. Kalau saya boleh menilai, eh, mesin terbesar Demokrat untuk mendapatkan suara itu adalah mesin perubahan. Jadi memang harusnya dia bersama Anies Baswedan bersama-sama mengusung gerakan perubahan gitu ya. Tapi kan sudah diputuskan. Jadi sekarang Pak SBY bergabung dengan Pak Prabowo. Mm-mm. Baik Bang, Prabowo dan Gibran secara elektoral tak cukup kuat di Jawa Timur dibanding Ganjar yang menggandeng Mahfud sebagai figur NU dan Madura. Kemudian Anies dan Caimin yang juga cukup kuat nih Bang di Jawa Timur. Namun koalisi Indonesia Maju dikabarkan sangat optimis karena punya power SBY di Pacitan dan akan mengerahkan Khofifah sebagai panglima perang di Jawa Timur. Apakah memang peluang di Jatim ini akan menjadi medan perang terketat di Pilpres mendatang, Bang? Eh, enggak ya, sebetulnya Hmm. terlalu berlebihan juga makanya justru saat ini saya melihat medan pertempurannya bagi Pak Prabowo dan Mas Ganjar itu ada di Jawa Tengah ya. Hmm. Karena ada Mas Gibran di Jawa Tengah dan Mas Ganjar yang dengan PDI-nya tentu saja apalagi dia Jawa Tengah sebagai gubernur Jawa Tengah berusaha mempertahankan teritorinya. Tapi seorang Gibran kan nggak bisa dianggap remeh apalagi ada ayahanda yang jadi presiden saat ini. Jadi memang justru menurut saya battleground-nya ada di Jawa Tengah. Pastinya Pak Jokowi sebagai penguasa saat ini ingin sekali membuktikan gitu ya bahwa dengan dirinya berada di kubu Pak Prabowo, Pak Prabowo bisa memenangkan kontestasi di Jawa Tengah. Gitu. Hmm. Karena buat dia itu akan lebih membanggakan untuk menunjukkan superioritas dia di Jawa Tengah dibandingkan PDI Perjuangan. Nah, kalau kemudian Jawa Timur pasti akan terus-menerus diperjuangkan oleh tiga pasangan calon, tapi yang menarik kita akan melihat bagaimana pertarungan Prabowo versus Ganjar di Jawa Tengah. Siapa kira-kira yang menang? Apakah seorang Jokowi bisa meruntuhkan supremasi PDI Perjuangan di Jawa Tengah? Oke, karena memang Jawa Tengah ini bisa dibilang kandangnya banteng begitu ya, Bang. Tapi Jokowi Mhm. juga ingin merebut dan membuktikan bahwa Jokowi ini bisa untuk merebut suara dari Ganjar begitu ya, Bang ya. Ya, karena kalau dia tidak berhasil merebut Jawa Tengah, seartinya dia masih berada di bawah PDI Perjuangan kemampuan elektoralnya. Hmm. Walaupun di putaran kedua lalu di 2019 lagi tinggi kepuasan Pak Jokowi di mata rakyat, dia hanya bisa menyumbangkan suara 0,38% ke PDI Perjuangan dibandingkan dengan suara di 2014 lalu gitu. Hmm. Baik Bang, kita kembali lagi ke topik pembicaraan tadi mengenai Megawati yang harus melawan baik dari SBY, Prabowo, dan Jokowi. Kalau tadi kita membahas hubungan antara SBY dan Megawati, kita beralih ke hubungan Megawati dan Prabowo yang tak begitu baik juga, Bang. Meski kini akhirnya Prabowo merapat ke kabinet setelah 2 putaran pemilu, Prabowo menjadi musuh bebuyutan dari PDIP. Kini Prabowo seolah juga menculik begitu putra dari PDIP yakni Jokowi. Apakah ini akan memperburuk hubungan antara Mega dan Prabowo, Bang? Uh, Hubungan Prabowo dan Mega menurut saya sih nggak pernah buruk, juga nggak pernah terlalu baik juga ya. Hubungannya begitu-begitu aja. Persaingan antar parpol, pernah bersama gitu ya. Tapi kan kemudian mereka bersama dan kalah gitu. Jadi artinya itu tidak akan lebih dalam bila mereka menang dan kemudian pisah gitu kan. Nah ini kan Pak Jokowi ini kan menang terus kemudian pisah, itu pasti akan lebih menyakitkan ya. Anda lebih memahami lah bila perasaan dan isi hati bicara ya dibandingkan saya. Jadi kalau bersama Pak Prabowo kan kalah. Jadi kenangan indahnya nggak terlalu besar lah ya. Tapi kalau kemudian menang terus pisah seperti Megawati dan Pak Jokowi, itu kenangannya kan lebih dalam ya. Jadi
kenangan terindahnya tuh ada lah dibandingkan dengan Pak Prabowo. Jadi menurut saya sih tidak terlalu dalam ya, karena eh, apa ya, ya itu tadi karena kalah ya, jadi kenangan terindahnya nggak ada gitu dibandingkan dengan Pak Jokowi. Paham Oke. ya Mas Indah ya kalau tentang gitu itu. Karena senyumnya kamu beda tuh. Oke, Bang, sekarang yang menjadi tanda tanya besar sampai saat ini, Pak Jokowi belum pernah bertemu dengan pihak PDIP bahkan dengan Bu Mega setelah Gibran resmi diusung menjadi cawapresnya Prabowo. Perpecahan PDIP tidak bisa dielakkan nih Bang. Fokusnya masyarakat malah kini penasaran dengan adu kuat power dari sang ketum Partai Banteng Megawati Soekarno Putri dengan power dari Jokowi sebagai seorang presiden. Nah, kalau menurut Bang Hensat seperti apa konflik antara Bu Mega dan Jokowi? Ya kalau kita sering bersama kemudian akhirnya berpisah, Hmm. itu kan biasanya pihak-pihak yang berpisah itu ingin lebih dulu membuktikan bahwa bisa move on, nggak Hmm. bucin gitu kan. Ya jadi kalau nggak bisa ketemu ya udah dianggapnya "Ya udah gue juga bisa kok tanpa lu" gitu. Jadi mereka pasti akan menunjukkan bahwa mereka bisa move on. Makanya akhirnya berkegiatan masing-masing kan. Pak Jokowi kemarin ngundang capres-capres. Kalau saya tidak salah Ibu Mega dengan jajaran PDI Perjuangan hari ini nyekar ke Blitar ya, ke makam Bung Karno. Ya itu kan pembuktian-pembuktian bahwa mereka lebih suka move on gitu ya. Dan coba kalau Anda yang berada di posisi Ibu Mega gitu ya, eh, habis disakiti lah, dihianati gitu ya. Terus kemudian datang ke Ibu Mega tuh mau ngomong apa tuh kan? Paling kan yang mengkhianati kan minta maaf kan, memohon pengertian gitu kan. Itu kan nggak usah ketemu juga udah bisa ditebak. Jadi artinya kalau nggak ketemu juga ya lo mohon pengertian gue, lo mau minta maaf gue ya udah oke gue maafin, tapi kita nggak usah ketemu lah gitu. Kan sama aja aku mau ngomong dong, mau ngomong apa sih? Udah kok aku udah ngerti. Kalau mau ngomong aja WhatsApp lah gitu. Oke, udah puas, udah gue maafin puas kan biasanya gitu kan dah. Itu udah, jadi nggak perlu ketemu lagi gitu. Oke, eh, tapi tadi Bang Hensat menyoroti lebih eh, permasalahan untuk move on gitu ya dan menjalani kesibukan Kehidupan masing-masing. kehidupan masing-masing seperti itu ya. Kalau diberatkan seperti orang pacaran gitu ya Bang ya. Oke, tapi apakah kemungkinan ke depannya di antara Bu Mega dan Jokowi ada aksi saling balas dendam? eh Bukan balas dendam ya menurut saya, tapi memang perjuangan untuk memenangkan jagoannya masing-masing. Pak Jokowi ingin Mas Gibran anaknya menang Mhm, untuk melanjutkan 3 periodenya dia kan, mhm. melanjutkan program-programnya dia yang sudah mungkin dia berjanji dengan banyak sekali investor, dan Ibu Mega juga memenangkan Ganjar. Ini bukan tentang apa tadi bahasa kamu, tapi menurut saya ini sih tentang pembuktian aja gitu ya, pembuktian siapa yang lebih kuat, bukan tentang balas dendam. Teorinya masih sama kayak seperti tadi, dulu-duluan move on aja gitu. Oke, berarti ini bukan sebagai aksi balas dendam, tapi lebih ke pembuktian gitu ya, Bang, setelah Ya, ya, terjadinya konflik di antara mereka seperti itu ya, Bang ya. ya justru sekarang posisi yang susah tuh Pak SBY, karena dia nggak bisa membuktikan apa-apa kan. Kalau misalnya Prabowo menang atau Mas Gibran menang gitu ya, dia nggak bisa juga ngeklaim bahwa eh, Gibran menang karena Demokrat ada di situ, nggak bisa gitu. Kenapa? Karena ya bapaknya Gibran penguasa saat ini, dia punya kedikjayaan dan kekuatan lebih dahsyat dibandingkan SBY. Tapi kalau Ibu Mega, Ganjar menang, dia bisa tepuk dada juga. This is me gitu ya. Saya masih bisa diandalkan untuk memenangkan kader saya gitu. Nah yang paling seru juga Mas Anies gitu. Mas Anies dengan Muhaimin Iskandar gitu ya. Dengan slogan Aminnya itu kalau menang ya dia bisa bilang bahwa ya kami menang karena rakyat, bukan karena tokoh-tokoh yang ada di belakang kami, kira-kira gitu. Baik, Bang, terakhir nih sebagai closing statement juga dari Bang Hensat. Ke depan Ya, kira-kira kejutan-kejutan di dinamika politik jelang Pilpres ini apa yang sekiranya menurut Bang Hensat akan terjadi? Mengingat nih, oke. Bang,
PDIP belum bersikap tegas, Jokowi juga seolah adem ayem, kemudian ada pula yang terkait menunggu putusan MK pada Selasa besok. Apa yang kira-kira kejutan yang akan terjadi menurut Bang Hensat? Kejutan itu akan ada ya bila di antara Prabowo dan Ganjar itu ada yang kalah duluan di putaran pertama. Itu kejutan tuh. Jadi artinya selama ini kan Anies Baswedan tidak terlalu diperhitungkan ya karena di berbagai hasil survei masih tertinggal. Tapi bila kemudian Anies Baswedan berhasil meyakinkan masyarakat dengan slogan perubahan itu, kemudian mewujudkan dalam kertas suara atau menghitungkan suara hal seperti yang dicapai oleh Anies Baswedan di berbagai safarinya yang memang banyak sekali orang berkumpul dan kemudian akhirnya dia bisa menyeruak mendapatkan lebih dari 35%, artinya antara Prabowo dan Ganjar kalah, nah itu baru kejutan. Nanti kita akan lihat gitu kemana misalnya Pak Prabowo kalah ya karena resistensi terhadap Gibran ini begitu besar, tidak ingin rakyat Indonesia ada nepotisme, tidak ingin rakyat Indonesia dilecehkan ya. Ini kan seperti ditantang nih oleh Gibran. Nih rakyat Indonesia lihat saya maju, Anda mau apa? Kayak gitu-gitulah kira-kira. Dan kemudian resistennya besar dan Pak Prabowo kalah gitu ya. Nah ini menarik. Kemana suara Pak Prabowo? Apakah akan ke Ganjar Pranowo? Gitu ya. Artinya Pak Jokowi akan datang soan ke Ibu Mega. Nyun sewu Ibu, saya salah. Saya kemarin jalan sendiri gitu ya, kemudian seluruh pendukungnya diserahkan kepada Ibu Mega, atau justru kebalikannya karena kesel dikalahkan oleh Ganjar akhirnya diarahkan ke Anies Baswedan. Nah kalau udah begini kan Anies akan menjadi kuda hitam yang bisa memenangkan Pilpres. Nah itu kejutan. Nanti kita lihat bersama-sama kejutan apa di Ya. Pres yang akan semakin seru ke depannya. Sekali lagi terima kasih Bang Hensat atas waktunya Baik sudah Nanda, terima kasih banyak. bersama saya di Tribun News on Focus. Semoga kita bisa berbincang di kesempatan lain waktu. Terima kasih Bang Hensat. Sama-sama Nanda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tribuners, demikian Tribun on Focus. Hari ini saya Maria Nanda Bestatu yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Justru sekarang posisi yang susah tuh Pak SBY. Karena dia nggak bisa membuktikan apa-apa kan. Kalau misalnya Prabowo menang atau Mas Gibran menang gitu ya, dia nggak bisa juga ngeklaim bahwa Gibran menang karena Demokrat ada di situ, nggak bisa gitu. Kenapa? Karena ya bapaknya Gibran penguasa saat ini, dia punya kedikjayaan dan kekuatan lebih dahsyat dibandingkan SBY. Tapi kalau Ibu Mega, Ganjar menang, dia bisa tepuk dada juga. This is me gitu ya. Saya masih bisa diandalkan untuk memenangkan kader saya gitu. Halo Tribuners, Tribun on Focus kembali menjumpai Anda bersama saya Maria Nanda. Tribuners, dunia politik masih memanas menjelang Pilpres 2024 mendatang. Terlebih kini Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sedang dilanda masalah baik dari internal maupun eksternal. Pasalnya Megawati harus melawan 3 mantan koleganya yakni Susilo Bambang Yudhoyono, Prabowo Subianto, dan Joko Widodo. Mengenai situasi ini, hari ini kita akan membahasnya bersama dengan pendiri lembaga kedai kopi, ada Bang Henry Satrio atau yang lebih akrab disapa Bang Hensat. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Halo Bang Hensat. Halo Nanda, apa kabar? Baik. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Gimana? Alhamdulillah. Ya oke, baik-baik aja. Sebelumnya terima kasih banyak Bang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung lagi bersama kami di Tribun on Focus hari ini. Sama-sama, Nanda. Langsung aja Bang, kita mau bahas tadi seperti yang pengantar, meskipun masih menjadi isu, tapi publik sudah banyak yang menilai ya bahwa Jokowi berada di pihak Prabowo dan Gibran di Pilpres 2024 mendatang. Dengan demikian Megawati di PDIP yang mengusung Ganjar Mahfud bisa dikatakan akan bertarung nih melawan 3 tokoh yang pernah sangat dekat dengan dirinya, namun kini menjadi lawan politik di antaranya seperti tadi yang sudah saya sampaikan ada
SBY, Prabowo, dan Jokowi yang belakangan memang dikabarkan renggang dengan Sang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Ini bakal seru Bang untuk dinamika ke depannya. Kira-kira menurut Bang Hensat apa yang terjadi? Ya, sejak awal saya mengatakan bahwa Pilpres 2024 ini sebetulnya adalah pertarungan antara tiga presiden, SBY gitu ya, Bu Mega dan Pak Jokowi. Sebelum Mas Anies berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, saya menyebutkan bahwa ada SBY di Anies, kemudian ada ada Bu Mega di Ganjar, dan kemudian ada Pak Jokowi di Prabowo. Tapi memang dengan konstelasinya berubah, ya saat ini hanya Anies Baswedan yang tidak punya presiden gitu ya. Nah, Mas Ganjar masih ada Ibu Megawati Soekarno Putri, dan kemudian Pak Prabowo tentunya ada dua presiden di sana, Pak SBY dan Pak Jokowi. Ini sih memang ya agak lucu ya melihat bagaimana Pak SBY posisinya, karena Demokrat 10 tahun atau 9 tahun belakangan ini menjadi oposisi, kerap mengkritik kebijakan Pak Jokowi, bahkan Pak Jokowi pun kerap mengkritik peninggalan kebijakan-kebijakan dari SBY, tapi di 2024 ini SBY nampaknya diharuskan oleh keadaan untuk berkampanye demi Gibran. Jadi artinya dia akan berkampanye untuk Mas Gibran, dan tentu saja ya dia harus berkampanye untuk program-program Jokowi. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi saat ini sebetulnya bukan tentang mindsetnya, tapi bagaimana tentang pengaruh para tokoh-tokoh yang tadi Nanda sudah sebutkan, bagaimana pengaruh Megawati untuk memenangkan Ganjar Pranowo, dan bagaimana pengaruh Prabowo, Jokowi, dan SBY bagi pemenangan Pak Prabowo. Pak Prabowo kan kembali hadir di Pilpres 2024 sebagai pasangan sebagai tokoh yang paling senior ya, paling senior, kemudian paling berpengalaman dalam Pilpres 2024, maka tentu saja pengalaman dia kalah tidak bisa dianggap remeh karena akan memiliki banyak sekali catatan. Ditambah dua tokoh lainnya, Pak SBY dan Jokowi, yang belum pernah kalah. Jadi ada catatan kalah terus dan catatan menang terus gitu ya, yang akan digabungkan untuk strategi pemenangan seorang Prabowo. Apalagi Prabowo saat ini istimewa pasangannya, jadi selama ini kalah terus dan sekarang dibantu oleh anak presiden untuk menjadi kontestan dalam Pilpres 2024. Nah, pengaruh Pak Jokowi dan Pak SBY di Prabowo tentu saja tidak sesignifikan pengaruh Ibu Mega untuk Ganjar Pranowo. Karena Ganjar Pranowo mau tidak mau memang masih mengandalkan mesin partai dari PDI Perjuangan, sehingga peran Ibu Mega sangat signifikan. Sementara di kubu Pak Prabowo, peran SBY menurut saya dengan segala hormat tidak terlalu signifikan dibandingkan peran Pak Jokowi, apalagi Pak Jokowi diwakili langsung oleh anaknya. Jadi kalau kita bicara tentang netralitas Pak Jokowi diuji pada Pilpres 2024, kalau menurut saya statement itu ketinggian, Nanda. Jadi ya kalau mau dicoba-coba sih boleh-boleh aja, tapi menurut saya keinginan Mas Anies untuk menghadirkan atau telah meminta Pak Jokowi untuk menghadirkan sebuah pemilu yang netral, Pilpres yang netral, akan jauh panggang dari api. Karena bagaimanapun juga seorang ayah kecil kemungkinannya tidak membantu anaknya dalam sebuah kompetisi sehingga anaknya bisa menang. Gitu kira-kira, Nanda. Oke, baik Bang. Kalau dilihat pengkhianatan SBY di Pilpres tahun 2004 lalu dinilai tidak begitu semenyakitkan dengan pengkhianatan Jokowi yang dilakukan saat ini. Gimana menurut Bang Hensat sebagai Oh pengamat? iya, karena ada dua catatan saya. Yang pertama, hubungan Ibu Mega dan Pak SBY itu lebih ke hubungan profesional. Pak SBY dibesarkan oleh TNI, kemudian diberikan kesempatan oleh Pak Gus Dur dan Ibu Mega masuk ke dalam kabinet kalau saya tidak salah. Kemudian
akhirnya mendirikan partai politik dan melawan Ibu Mega. Tapi Ibu Megawati itu luar biasa karena dia mengerti betul tentang demokrasi, sehingga walaupun dia punya kekuatan saat itu untuk melarang atau mencegah atau menghalang-halangi SBY maju di perhelatan 2004, dia tidak menggunakan powernya saat itu, tapi dia mengizinkan SBY untuk bertanding melawan dirinya. Tapi hubungan dengan Pak Jokowi eh, jauh lebih dalam dibandingkan hubungan Megawati dengan SBY. Hubungan Megawati dengan Pak Jokowi itu dimulai dari Pak Jokowi bukan siapa-siapa. Jadi memang diberikan tiket Solo, kemudian Jakarta, bahkan presiden dianggap salah satu kader terbaik yang dimiliki oleh PDI Perjuangan. Jadi ibaratnya Megawati adalah seorang ibu yang membesarkan sosok Jokowi dan juga membesarkan sosok Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution. Jadi memang ketiganya dibesarkan oleh Ibu Mega. Jadi berbeda apa namanya kedalaman tautan ya antara Ibu Mega dengan Pak SBY dengan Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Nah, apakah kemudian keinginan melawan atau menggagalkan Jokowi itu besar saat ini di Ibu Mega, itu yang masih jadi misteri. Karena kalau kita berkaca bahwa Ibu Mega adalah seorang ibu bagi Jokowi, kecil kemungkinannya ada seorang ibu akan mempermalukan anaknya sedemikian rupa. Tapi mungkin dia demi partainya akan berjuang segala rupa atau segala cara untuk memenangkan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Jadi ini memang sebuah pertarungan emosional sekali untuk Ibu Mega yang memang uh, menurut sejarah bahkan lebih berhasil membesarkan sebuah partai politik dibandingkan ayahnya Bung Karno. PNI tidak sebesar PDI Perjuangan, bahkan hingga hari ini PDI Perjuangan dicatat sebagai satu-satunya partai politik yang memiliki elektabilitas tertinggi. Belum pernah ada yang menyaingi 33,3% pada saat pemilu tahun 99 lalu. Jadi itu luar biasa pencapaiannya Ibu Mega gitu, Nanda. Baik, Bang. Kalau kita flashback gitu ya, kita mundur ke pertengahan tahun 2023 kemarin, sebelum Demokrat akhirnya menjatuhkan pilihan untuk mendukung Prabowo. Ini ramai Bang soal mimpi SBY berada satu gerbong dengan Megawati dan Jokowi. Kala itu banyak yang menilai bahwa itu hanya gimmick atau kode bahwa Demokrat akan merapat ke PDIP. Bahkan AHY juga soan ke Puan di detik-detik akhirnya. Namun kemudian malah bergabung bersama dengan Gerindra. Apakah ini bisa menambah bumbu-bumbu konflik, Bang, dari Megawati dan SBY yang kini kaitannya dengan Demokrat bergabung dengan Prabowo? Menurut penilaian Bang Hen satu seperti apa? Oh, enggak. Ada yang lebih menyakitkan buat Ibu Mega dibandingkan SBY ya. Peran Pak Jokowi itu sendiri dengan Mas Gibran tentunya. Itu lebih dalam lukanya menurut saya. Saya nggak tahu bagaimana Ibu Mega, tapi mengamati saja kelihatannya memang lebih dalam lukanya dibandingkan dengan luka dengan Pak SBY ya. Tapi ya saya nggak tahu sekali lagi. Tapi menurut saya begini, memang di awal itu saya lebih memprediksi PDI Perjuangan atau Demokrat itu akan bergabung dengan PDI Perjuangan dibandingkan dengan Pak Prabowo. Ada dua alasannya. Yang pertama tentang izin Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi mengizinkan Pak Prabowo berkoalisi dengan Demokrat gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah SBY mau gitu kemudian mempopulerkan program-program Pak Jokowi gitu. Karena kan Pak Prabowo tegak lurusnya ke Pak Jokowi. Tapi ternyata saya salah prediksi tuh. Pak SBY ternyata lebih memilih Pak Prabowo. Mungkin juga karena tidak ada gayung bersambut atau belum ada gayung bersambut dari PDI Perjuangan waktu itu. Tapi menurut saya sih terlalu terburu-buru sih. Kalau saya boleh menilai eh, mesin terbesar Demokrat untuk mendapatkan suara itu adalah mesin perubahan. Jadi memang harusnya dia bersama Anies Baswedan bersama-sama mengusung gerakan perubahan gitu ya. Tapi kan sudah diputuskan. Jadi sekarang Pak SBY bergabung dengan Pak Prabowo.
Baik Bang, Prabowo dan Gibran secara elektoral tak cukup kuat di Jawa Timur dibanding Ganjar yang menggandeng Mahfud sebagai figur NU dan Madura. Kemudian Anies dan Caimin yang juga cukup kuat nih Bang di Jawa Timur. Namun koalisi Indonesia Maju dikabarkan sangat optimis karena punya power SBY di Pacitan dan akan mengerahkan Khofifah sebagai panglima perang di Jawa Timur. Apakah memang peluang di Jatim ini akan menjadi medan perang terketat di Pilpres mendatang, Bang? Eh, enggak ya, sebetulnya Hmm. terlalu berlebihan juga makanya justru saat ini saya melihat medan pertempurannya bagi Pak Prabowo dan Mas Ganjar itu ada di Jawa Tengah ya. Hmm. Karena ada Mas Gibran di Jawa Tengah dan Mas Ganjar yang dengan PDI-nya tentu saja apalagi dia Jawa Tengah sebagai gubernur Jawa Tengah berusaha mempertahankan teritorinya. Tapi seorang Gibran kan nggak bisa dianggap remeh apalagi ada ayahanda yang jadi presiden saat ini. Jadi memang justru menurut saya battleground-nya ada di Jawa Tengah. Pastinya Pak Jokowi sebagai penguasa saat ini ingin sekali membuktikan gitu ya bahwa dengan dirinya berada di kubu Pak Prabowo, Pak Prabowo bisa memenangkan kontestasi di Jawa Tengah. Gitu. Hmm. Karena buat dia itu akan lebih membanggakan untuk menunjukkan superioritas dia di Jawa Tengah dibandingkan PDI Perjuangan. Nah, kalau kemudian Jawa Timur pasti akan terus-menerus diperjuangkan oleh tiga pasangan calon, tapi yang menarik kita akan melihat bagaimana pertarungan Prabowo versus Ganjar di Jawa Tengah. Siapa kira-kira yang menang? Apakah seorang Jokowi bisa meruntuhkan supremasi PDI Perjuangan di Jawa Tengah? Oke, karena memang Jawa Tengah ini bisa dibilang kandangnya banteng begitu ya, Bang. Tapi Jokowi Mhm. juga ingin merebut dan membuktikan bahwa Jokowi ini bisa untuk merebut suara dari Ganjar begitu ya, Bang ya. Ya, karena kalau dia tidak berhasil merebut Jawa Tengah, artinya dia masih berada di bawah PDI Perjuangan kemampuan elektoralnya. Hmm. Walaupun di putaran kedua lalu di 2019 lagi tinggi kepuasan Pak Jokowi di mata rakyat, dia hanya bisa menyumbangkan suara 0,38% ke PDI Perjuangan dibandingkan dengan suara di 2014 lalu gitu. Hmm. Baik Bang, kita kembali lagi ke topik pembicaraan tadi mengenai Megawati yang harus melawan baik dari SBY, Prabowo, dan Jokowi. Kalau tadi kita membahas hubungan antara SBY dan Megawati, kita beralih ke hubungan Megawati dan Prabowo yang tak begitu baik juga, Bang. Meski kini akhirnya Prabowo merapat ke kabinet setelah 2 putaran pemilu, Prabowo menjadi musuh bebuyutan dari PDIP. Kini Prabowo seolah juga menculik begitu putra dari PDIP yakni Jokowi. Apakah ini akan memperburuk hubungan antara Mega dan Prabowo, Bang? Uh, Hubungan Prabowo dan Mega menurut saya sih nggak pernah buruk, juga nggak pernah terlalu baik juga ya. Hubungannya begitu-begitu aja. Persaingan antar parpol, pernah bersama gitu ya. Tapi kan kemudian mereka bersama dan kalah gitu. Jadi artinya itu tidak akan lebih dalam bila mereka menang dan kemudian pisah gitu kan. Nah ini kan Pak Jokowi ini kan menang terus kemudian pisah, itu pasti akan lebih menyakitkan ya. Nanda lebih memahami lah bila perasaan dan isi hati bicara ya dibandingkan saya. Jadi kalau bersama Pak Prabowo kan kalah. Jadi kenangan indahnya nggak terlalu besar lah ya. Tapi kalau kemudian menang terus pisah seperti Megawati dan Pak Jokowi, itu kenangannya kan lebih dalam ya. Jadi kenangan terindahnya tuh ada lah dibandingkan dengan Pak Prabowo. Jadi menurut saya sih tidak terlalu dalam ya karena eh, apa ya? Ya itu tadi karena kalah ya jadi kenangan terindahnya nggak ada gitu dibandingkan dengan Pak Jokowi. Paham Oke. ya Pak Sinta ya kalau tentang gitu itu. Kalau senyumnya kamu beda tuh. Oke, Bang, sekarang yang menjadi tanda tanya besar sampai saat ini,
Pak Jokowi belum pernah bertemu dengan pihak PDIP bahkan dengan Bu Mega setelah Gibran resmi diusung menjadi cawapresnya Prabowo. Perpecahan PDIP tidak bisa dielakkan nih Bang. Fokusnya masyarakat malah kini penasaran dengan adu kuat power dari sang ketum Partai Banteng Megawati Soekarno Putri dengan power dari Jokowi sebagai seorang presiden. Nah, kalau menurut Bang Hensat seperti apa konflik antara Bu Mega dan Jokowi? Ya, kalau kita sering bersama kemudian akhirnya berpisah, Hmm, itu kan biasanya pihak-pihak yang berpisah itu ingin lebih dulu membuktikan bahwa bisa move on, nggak hmm. bucin gitu kan. Ya, jadi kalau nggak bisa ketemu ya udah dianggapnya udah gue juga bisa kok tanpa lu gitu. Jadi mereka pasti akan menunjukkan bahwa mereka bisa move on. Makanya akhirnya berkegiatan masing-masing kan. Pak Jokowi kemarin ngundang capres-capres. Kalau saya tidak salah Ibu Mega dengan jajaran PDI Perjuangan hari ini nyekar ke Blitar ya, ke makam Bung Karno. Ya itu kan pembuktian-pembuktian bahwa mereka lebih suka move on gitu ya. Dan coba kalau Anda yang berada di posisi Ibu Mega gitu ya, eh, habis disakiti lah, dihianati gitu ya. Terus kemudian datang ke Ibu Mega tuh mau ngomong apa tuh kan? Paling kan yang mengkhianati kan minta maaf kan, memohon pengertian gitu kan. Itu kan nggak usah ketemu juga udah bisa ditebak. Jadi artinya kalau nggak ketemu juga ya lo mohon pengertian gue, lo mau minta maaf gue ya udah oke gue maafin. Tapi kita nggak usah ketemu lah gitu. Kan sama aja aku mau ngomong dong, mau ngomong apa sih? Udah kok aku udah ngerti. Kalau mau ngomong ngomong aja, WhatsApp lah gitu. Oke, udah puas, udah gue maafin puas kan biasanya gitu kan dah. Itu udah, jadi nggak perlu ketemu lagi gitu. Oke, eh, tapi tadi Bang Hensat menyoroti lebih eh, permasalahan untuk move on gitu ya dan menjalani kesibukan Kehidupan masing-masing. kehidupan masing-masing seperti itu ya. Kalau diibaratkan seperti orang pacaran gitu ya Bang ya. Oke, tapi apakah kemungkinan ke depannya di antara Bu Mega dan Jokowi ada aksi saling balas dendam? eh Bukan balas dendam ya menurut saya, tapi memang perjuangan untuk memenangkan jagoannya masing-masing. Pak Jokowi ingin Mas Gibran anaknya menang Mhm, untuk melanjutkan 3 periodenya dia kan. mhm. Melanjutkan program-programnya dia yang sudah mungkin dia berjanji dengan banyak sekali investor, dan Ibu Mega juga memenangkan Ganjar. Ini bukan tentang apa tadi bahasa kamu, tapi menurut saya ini sih tentang pembuktian aja gitu ya, pembuktian siapa yang lebih kuat, bukan tentang balas dendam. Teorinya masih sama kayak seperti tadi, dulu-duluan move on aja gitu. Oke, berarti ini bukan sebagai aksi balas dendam, tapi lebih ke pembuktian gitu ya, Bang, setelah Ya, ya, terjadinya konflik di antara mereka seperti itu ya, Bang ya. ya, justru sekarang posisi yang susah tuh Pak SBY, karena dia nggak bisa membuktikan apa-apa kan. Kalau misalnya Prabowo menang atau Mas Gibran menang gitu ya, dia nggak bisa juga ngeklaim bahwa eh, Gibran menang karena Demokrat ada di situ, nggak bisa gitu. Kenapa? Karena ya bapaknya Gibran penguasa saat ini, dia punya kedikjayaan dan kekuatan lebih dahsyat dibandingkan SBY. Tapi kalau Ibu Mega, Ganjar menang, dia bisa tepuk dada juga. This is me gitu ya. Saya masih bisa diandalkan untuk memenangkan kader saya gitu. Nah yang paling seru juga Mas Anies gitu. Mas Anies dengan Muhaimin Iskandar gitu ya. Dengan slogan Aminnya itu kalau menang ya dia bisa bilang bahwa ya kami menang karena rakyat bukan karena tokoh-tokoh yang ada di belakang kami, kira-kira gitu. Baik, Bang, terakhir nih sebagai closing statement juga dari Bang Hensat. Ke depan Ya, kira-kira kejutan-kejutan di dinamika politik jelang Pilpres ini apa yang sekiranya menurut Bang Hensat akan terjadi? Mengingat nih oke. Bang, PDIP belum bersikap tegas, Jokowi juga seolah adem ayem, kemudian ada pula yang terkait menunggu putusan MK pada Selasa besok. Apa yang kira-kira kejutan yang akan terjadi menurut Bang Hensat? Kejutan itu akan ada ya bila di antara Prabowo dan Ganjar itu ada yang kalah duluan di putaran pertama. Itu kejutan tuh. Jadi artinya selama ini kan Anies Baswedan tidak terlalu diperhitungkan ya karena di berbagai hasil survei masih tertinggal. Tapi bila kemudian Anies Baswedan berhasil
meyakinkan masyarakat dengan slogan perubahan itu, kemudian mewujudkan dalam kertas suara atau menghitungkan suara hal seperti yang dicapai oleh Anies Baswedan di berbagai safarinya yang memang banyak sekali orang berkumpul, dan kemudian akhirnya dia bisa menyeruak mendapatkan lebih dari 35%, artinya antara Prabowo dan Ganjar kalah. Nah, itu baru kejutan. Nanti kita akan lihat gitu kemana misalnya Pak Prabowo kalah ya, karena resistensi terhadap Gibran ini begitu besar, tidak ingin rakyat Indonesia ada nepotisme, tidak ingin rakyat Indonesia dilecehkan ya. Ini kan seperti ditantang nih oleh Gibran. Nih rakyat Indonesia, lihat saya maju, Anda mau apa? Kayak gitu-gitulah kira-kira. Dan kemudian resistennya besar dan Pak Prabowo kalah gitu ya. Nah, ini menarik. Kemana suara Pak Prabowo? Apakah akan ke Ganjar Pranowo gitu ya, artinya Pak Jokowi akan datang sowan ke Ibu Mega, nyun sewu Ibu, saya salah, saya kemarin jalan sendiri gitu ya, kemudian seluruh pendukungnya diserahkan kepada Ibu Mega, atau justru kebalikannya, karena kesel dikalahkan oleh Ganjar, akhirnya diarahkan ke Anies Baswedan. Nah, kalau udah begini kan Anies akan menjadi kuda hitam yang bisa memenangkan Pilpres. Nah, itu kejutan. Nanti kita lihat bersama-sama kejutan apa di Ya, Pres yang akan semakin seru ke depannya. Sekali lagi terima kasih Bang Hensat atas waktunya baik sudah Nanda, terima kasih banyak. bersama saya di Tribun News on Focus. Semoga kita bisa berbincang di kesempatan lain waktu. Terima kasih Bang Hensat. Sama-sama Nanda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tribuners, demikian Tribun on Focus. Hari ini saya Maria Nanda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Justru sekarang posisi yang susah tuh Pak SBY, karena dia nggak bisa membuktikan apa-apa kan. Kalau misalnya Prabowo menang atau Mas Gibran menang gitu ya, dia nggak bisa juga ngeklaim bahwa eh, Gibran menang karena Demokrat ada di situ, nggak bisa gitu. Kenapa? Karena ya bapaknya Gibran penguasa saat ini, dia punya kedikjayaan dan kekuatan lebih dahsyat dibandingkan SBY. Tapi kalau Ibu Mega, Ganjar menang, dia bisa tepuk dada juga. This is me gitu ya. Saya masih bisa diandalkan untuk memenangkan kader saya gitu. Halo Tribuners, Tribun on Focus kembali menjumpai Anda bersama saya Maria Nanda. Tribuners, dunia politik masih memanas menjelang Pilpres 2024 mendatang. Terlebih kini Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sedang dilanda masalah baik dari internal maupun eksternal. Pasalnya Megawati harus melawan 3 mantan koleganya yakni Susilo Bambang Yudhoyono, Prabowo Subianto, dan Joko Widodo. Mengenai situasi ini, hari ini kita akan membahasnya bersama dengan pendiri lembaga kedai kopi, ada Bang Henry Satrio atau yang lebih akrab disapa Bang Hensat. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Halo Bang Hensat. Halo Nanda, apa kabar? Baik, Sehat ya? sehat alhamdulillah. Gimana Alhamdulillah. Bang Hensat? Ya oke, baik-baik aja. Sebelumnya terima kasih banyak Bang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung lagi bersama kami di Tribun on Focus hari ini. Sama-sama Nanda. Langsung aja Bang, kita mau bahas tadi seperti yang pengantar, meskipun masih menjadi isu, tapi publik sudah banyak yang menilai ya bahwa Jokowi berada di pihak Prabowo dan Gibran di Pilpres 2024 mendatang. Dengan demikian Megawati di PDIP yang mengusung Ganjar Mahfud bisa dikatakan akan bertarung nih melawan 3 tokoh yang pernah sangat dekat dengan dirinya, namun kini menjadi lawan politik di antaranya seperti tadi yang sudah saya sampaikan ada SBY, Prabowo, dan Jokowi yang belakangan memang dikabarkan renggang dengan Sang Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Ini bakal seru Bang untuk dinamika ke depannya. Kira-kira menurut Bang Hensat apa yang terjadi? Iya, sejak awal saya mengatakan bahwa Pilpres 2024 ini sebetulnya adalah pertarungan antara 3 presiden, SBY gitu ya, Bu Mega dan Pak Jokowi. Sebelum Mas Anies berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, saya menyebutkan bahwa ada SBY di Anies, kemudian ada ada Bu Mega di Ganjar, dan kemudian ada Pak Jokowi di Prabowo.
Tapi memang dengan konstelasinya berubah, ya saat ini hanya Anies Baswedan yang tidak punya presiden gitu ya. Nah, Mas Ganjar masih ada Ibu Megawati Soekarno Putri dan kemudian Pak Prabowo, tentunya ada dua presiden di sana, Pak SBY dan Pak Jokowi. Ini sih memang ya agak lucu ya melihat bagaimana Pak SBY posisinya, karena Demokrat 10 tahun atau 9 tahun belakangan ini menjadi oposisi, kerap mengkritik kebijakan Pak Jokowi, bahkan Pak Jokowi pun kerap mengkritik peninggalan kebijakan-kebijakan dari SBY. Tapi di 2024 ini SBY nampaknya diharuskan oleh keadaan untuk berkampanye demi Gibran. Jadi artinya dia akan berkampanye untuk Mas Gibran, dan tentu saja ya dia harus berkampanye untuk program-program Jokowi. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi saat ini sebetulnya bukan tentang mindsetnya, tapi bagaimana tentang pengaruh para tokoh-tokoh yang tadi Nanda sudah sebutkan, bagaimana pengaruh Megawati untuk memenangkan Ganjar Pranowo, dan bagaimana pengaruh Prabowo, Jokowi dan SBY bagi pemenangan Pak Prabowo. Pak Prabowo kan kembali hadir di Pilpres 2024 sebagai pasangan sebagai tokoh yang paling senior ya, paling senior, kemudian paling berpengalaman dalam Pilpres 2024. Maka tentu saja pengalaman dia kalah tidak bisa dianggap remeh karena akan memiliki banyak sekali catatan. Ditambah dua tokoh lainnya, Pak SBY dan Jokowi, yang belum pernah kalah. Jadi ada catatan kalah terus dan catatan menang terus gitu ya, yang akan digabungkan untuk strategi pemenangan seorang Prabowo. Apalagi Prabowo saat ini istimewa pasangannya, jadi selama ini kalah terus dan sekarang dibantu oleh anak presiden untuk menjadi kontestan dalam Pilpres 2024. Nah, pengaruh Pak Jokowi dan Pak SBY di Prabowo tentu saja tidak sesignifikan pengaruh Ibu Mega untuk Ganjar Pranowo. Karena Ganjar Pranowo mau tidak mau memang masih mengandalkan mesin partai dari PDI Perjuangan, sehingga peran Ibu Mega sangat signifikan. Sementara di kubu Pak Prabowo, peran SBY menurut saya dengan segala hormat tidak terlalu signifikan dibandingkan peran Pak Jokowi, apalagi Pak Jokowi diwakili langsung oleh anaknya. Jadi kalau kita bicara tentang netralitas Pak Jokowi diuji pada Pilpres 2024, kalau menurut saya statement itu ketinggian, Nanda. Jadi ya kalau mau dicoba-coba sih boleh-boleh aja, tapi menurut saya keinginan Mas Anies untuk menghadirkan atau telah meminta Pak Jokowi untuk menghadirkan sebuah pemilu yang netral, pilpres yang netral, akan jauh panggang dari api. Karena bagaimanapun juga seorang ayah kecil kemungkinannya tidak membantu anaknya dalam sebuah kompetisi sehingga anaknya bisa menang. Gitu kira-kira, Nanda. Oke, baik Bang. Kalau dilihat pengkhianatan SBY di Pilpres tahun 2004 lalu dinilai tidak begitu semenyakitkan dengan pengkhianatan Jokowi yang dilakukan saat ini. Gimana menurut Bang Hensat sebagai Oh pengamat? iya, karena ada dua catatan saya. Yang pertama, hubungan Ibu Mega dan Pak SBY itu lebih ke hubungan profesional. Pak SBY dibesarkan oleh TNI, kemudian diberikan kesempatan oleh Pak Gus Dur dan Ibu Mega masuk ke dalam kabinet kalau saya tidak salah. Kemudian akhirnya mendirikan partai politik dan melawan Ibu Mega. Tapi Ibu Megawati itu luar biasa karena dia mengerti betul tentang demokrasi, sehingga walaupun dia punya kekuatan saat itu untuk melarang atau mencegah atau menghalang-halangi SBY maju di perhelatan 2004, dia tidak menggunakan powernya saat itu, tapi dia mengizinkan SBY untuk bertanding melawan dirinya. Tapi hubungan dengan Pak Jokowi eh, jauh lebih dalam dibandingkan hubungan Megawati dengan SBY. Hubungan Megawati dengan Pak Jokowi itu dimulai dari Pak Jokowi bukan siapa-siapa,
Jadi memang diberikan tiket Solo, kemudian Jakarta, bahkan presiden dianggap salah satu kader terbaik yang dimiliki oleh PDI Perjuangan. Jadi ibaratnya Megawati adalah seorang ibu yang membesarkan sosok Jokowi dan juga membesarkan sosok Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution. Jadi memang ketiganya dibesarkan oleh Ibu Mega. Jadi berbeda apa namanya kedalaman tautan ya antara Ibu Mega dengan Pak SBY dengan Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Nah, apakah kemudian keinginan melawan atau menggagalkan Jokowi itu besar saat ini di Ibu Mega, itu yang masih jadi misteri. Karena kalau kita berkaca bahwa Ibu Mega adalah seorang ibu bagi Jokowi, kecil kemungkinannya ada seorang ibu akan mempermalukan anaknya sedemikian rupa. Tapi mungkin dia demi partainya akan berjuang segala rupa atau segala cara untuk memenangkan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Jadi ini memang sebuah pertarungan emosional sekali untuk Ibu Mega yang memang eh, menurut sejarah bahkan lebih berhasil membesarkan sebuah partai politik dibandingkan ayahnya Bung Karno. PNI tidak sebesar PDI Perjuangan, bahkan hingga hari ini PDI Perjuangan dicatat sebagai satu-satunya partai politik yang memiliki elektabilitas tertinggi. Belum pernah ada yang menyaingi 33,3% pada saat pemilu tahun 2000 tahun 99 lalu. Jadi itu luar biasa pencapaiannya Ibu Mega gitu Nanda. Baik, Bang. Kalau kita flashback gitu ya, kita mundur ke pertengahan tahun 2023 kemarin, sebelum Demokrat akhirnya menjatuhkan pilihan untuk mendukung Prabowo. Ini ramai, Bang, soal mimpi SBY berada satu gerbong dengan Megawati dan Jokowi. Kala itu banyak yang menilai bahwa itu hanya gimmick atau kode bahwa Demokrat akan merapat ke PDIP. Bahkan AHY juga soan ke Puan di detik-detik akhirnya. Namun kemudian malah bergabung bersama dengan Gerindra. Apakah ini bisa menambah bumbu-bumbu konflik, Bang, dari Megawati dan SBY yang kini kaitannya dengan Demokrat bergabung dengan Prabowo? Menurut penilaian Bang Hensat itu seperti apa? Oh, enggak, ada yang lebih menyakitkan buat Ibu Mega dibandingkan SBY ya. Peran Pak Jokowi itu sendiri dengan Mas Gibran tentunya. Itu lebih dalam lukanya menurut saya. Saya nggak tahu bagaimana Ibu Mega, tapi mengamati saja kelihatannya memang lebih dalam lukanya dibandingkan dengan luka dengan Pak SBY ya. Tapi ya saya nggak tahu sekali lagi. Tapi menurut saya begini, memang di awal itu Mhm. saya lebih memprediksi PDI Perjuangan atau Demokrat itu akan bergabung dengan PDI Perjuangan dibandingkan dengan Pak Prabowo. Ada dua alasannya. Yang pertama tentang izin Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi mengizinkan Pak Prabowo berkoalisi dengan Demokrat gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah SBY mau gitu kemudian mempopulerkan program-program Pak Jokowi gitu. Karena kan Pak Prabowo tegak lurusnya ke Pak Jokowi. Tapi ternyata saya salah prediksi tuh. Pak SBY ternyata lebih memilih Pak Prabowo. Mungkin juga karena tidak ada gayung bersambut atau belum ada gayung bersambut dari PDI Perjuangan waktu itu. Tapi menurut saya sih terlalu terburu-buru sih. Kalau saya boleh menilai eh, mesin terbesar Demokrat untuk mendapatkan suara itu adalah mesin perubahan. Jadi memang harusnya dia bersama Anies Baswedan bersama-sama mengusung gerakan perubahan gitu ya. Tapi kan sudah diputuskan. Jadi sekarang Pak SBY bergabung dengan Pak Prabowo. Mhm. Baik, Bang.